Videonya Blender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Blender. Videonya siapa? Saya belum lihat videonya. Ayo teman-teman, di tap-tap dulu ya. Oh belum, saya belum lihat videonya. Belum saya lihat. Tap-tap layar dulu teman-teman ya. Kencangkan dulu tap-tapnya. Biar komalnya kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Afdan, sorry. Tap-tap teman-teman ya. Tap-tap layar. Kencangkan dulu tap-tapnya sambil kita tunggu narasumber dari Kristen dan narasumber dari Muslim. Yang teman-teman Kristen maupun Muslim yang mau live YouTube, silakan yang dibawa ya, yang sudah standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marianti, Bang Rejo Wasgito. Waalaikumsalam. Sersan Mayor Tommy. Waduh, ada sersan nih. Tap-tap layar teman-teman ya. Kencangkan dulu tap-tapnya biar komalnya kuat. Oh, ini sudah ada narasumber Kristen ya, Pak Pendeta Rudi Maniku. Selamat malam Pak Pendeta, selamat bergabung. Siap. Dikencangkan dulu tap-tapnya teman-teman, itu baru 7K kita. Cukupkan dulu 30K biar komal agak stabil, tidak goyang ya. Siap Bengkulu, salam kenal. Ya terlambat 10-20 menit nggak apa-apa lah, santai-santai aja kita. Karena di Jakarta kalau nggak salah ini baru jam 7 lewat, baru belum selesai orang sholat isya. Waalaikumsalam Bagas. Itu jadwalnya kalau di Jakarta itu baru sekitar jam 7.13. Kita di sini sudah jam 8.13, beda 1 jam. Jadi biarin dulu, kasih lewat-lewat sedikit supaya selesai juga teman-teman Muslim di daerah waktu Indonesia Barat sholat, baru bisa gabung semua di Komal. Jadi sebenarnya itu minimal jam 20.30. Itu minimal, itu kita start live. Supaya teman-teman juga bisa nonton, bisa nyimak. Gitu teman-teman. Ayo tap-tapnya dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Wahdah. Ayo teman-teman, tap-tapnya yuk. Kencangkan dulu tap-tapnya ya. Ya, jadi ini ada narasumbernya, sudah ada Pak Pendeta Rudi Maniku sudah standby, tinggal tunggu Bang Zumanya. Dikencangkan dulu tap-tapnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teteh Queen. Ya, absen-absennya ya Umi aja. Waalaikumsalam. Bunga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen-absen teman-teman nih. Love orange tuh. Tap-tap ya teman-teman ya. Silakan yang absen-absen bisa juga cuman 1 koin, yang belum top up atau tidak ada koin, silakan berdoa kepada Tuhan, siapa tahu dikasih koin 1 karung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esih Susilowati. Waalaikumsalam Bang Iwan. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Kencangkan tap-tapnya dulu, udah 17K, cukupkan 30K biar komal kita stabil dan kuat.
Apa? Yuli, Bunda Yuli kenapa? Rungkat Kafandi kenapa? Rungkat Kafandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Syamsu. Keringatan tapi jaket. Di sini hujan. Jadi saya pakai jaket dingin tadi. Waalaikumsalam, Helmi. Ayo di tap-tap teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuala Lumpur hadir. Siap. Di Bogor malah panas. Iya, oh gitu ya. Masya Allah. Syukran Bunda Queen, Teteh Queen. Debat sama pendeta Onway. Iya, betul. Pak Pendeta Rudi Maniku Onway. Iya, jadi Bang Zuma. Lagi tunggu konfirmasi dari Bang Zuma. Soalnya tadi katanya beliau di jalan ini menuju pulang. Waalaikumsalam Bunda Sarah. Waalaikumsalam Heri Syahrun. Oh, Pak Pendeta tetangganya ya Pak Helmi ya, Pak Rudi Maniku ya. Oh, Masya Allah. Henry Daud, waalaikumsalam Henry Dunat. Siap, Ernawati, Bunda Ernawati. Thank you Bunda. Kok banyak kali bunda-bunda cantik ya. Waalaikumsalam Megi. Di Komalaku ini bunda-bunda cantik aja yang banyak. Heran aku woy. Semua bunda-bunda cantik yang masuk. Sangkulirang Kutai Timur. Oh, di Kalimantan Timur. Siap. Fans Fandi. Siap Bunda Umi aja. Banyak kali bunda-bunda lo, serius. Wadidaw. Oke, tap-tapnya teman-teman udah 26k. Cukupkan 50 dulu. Ya mungkin karena hostnya itu kalau naikkan tanjakan itu jelek, tapi kalau turunan pasti ganteng. Imam Hidayat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Barat siap hadir. Apologet. Keren dan pintar soalnya. Siap, makasih. Rini Muslimah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rania Putri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang punya ponaan, anak yang mau bukan ditawarkan ya, jangan ditawarkan woi. Mau dikenalkan sama saya boleh. Nanti DM aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Gemoy. Bunda pula ini. Kalau mau dikenalkan boleh, nanti DM aja. Bang Fandi, aku mau kenalin dong sama anakku, asik. Kejauhan Fandi. Berangkat, ada pesawat, tenang. Pesawat kita, tenang aja itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Kita tunggu Bang Zuma ya. Mungkin beliau ini pikir jam 9 ini, karena jadwal Jakarta mungkin beliau pikir ya. Oke, di tap-tap teman-teman ya. Bang Blender belum, ini mau diskusi, mau dialog Pak Pendeta Rudi Maniku sama Bang Zuma. Silakan Pak Pendeta naik, standby tunggu Bang Zuma. Ini sudah live itu YouTube-nya. Aku sharekan ya Pak Pendeta Rudi Maniku ya. Biar nanti Pak Pendeta kalau mau diposting di mana? Mau di-share di grup keluarga itu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share ya sama Pak Pendeta Maniku, Rudi Maniku. Saya mute dulu, sorry hujan. Itu tuh Pak Pendeta Rudi, saya sudah share linknya.
sama Pak Pendeta Rudiman. Sama Pak Pendeta Rudiman. Sama Pak Pendeta Rudiman. Sama Pak Pendeta Rudiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma Fikar Tampan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jumpa lagi kita pada siang hari ini teman-teman sekalian, dalam sesi yang sangat menggairahkan karena kita lagi pada ngantuk semua ini kayaknya. Kita belum tidur siang pada malam hari dan belum tidur malam pada siang hari. Ini agak berat. Mau ketawa takut dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung, teman-teman langsung di tap-tap layar. Kita tunggu Pak Pendeta Rudi Maniku. Silakan Pak Pendeta, kalau sudah siap langsung naik aja Pak Pendeta. Dari tadi beliau menyimak menunggu di bawah. Allah, kita, Masya Allah. Tema kita teman-teman. Apa temanya Dinda? Ya, konsep keselamatan di dalam Islam dan di dalam kekristenan. Itu temanya. Oh iya, mati meja. Siapa yang selamat nih? Siapa yang selamat? Nah. Iya, Masya Allah. Jangan Miki buka kamera karena belum pakai ganti baju ke sini. Siap kan, dah siap, enggak apa-apa. Iya, iya. Pak Pendeta Rudi mana Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Kale Pak Niro nih, Niro Pak Pendeta ibu to kale Pak nah. Baru sampai ke Kanda. Baru ke dari ki lokasi. Bodongnya. Mana Pak Pendeta? Duduk sambil cari-cari. Siap, siap. Enggak apa-apa Kanda. Aman. Mana Pak Pendeta Rudi? Naik aja Pak Pendeta, udah siap kok. Udah dibawa Pak Pendeta Rudi. Pak Pendeta, monitor di prepare kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang selamat? Aku besarin Bang Zuma, nanti pendeta naik baru kita besarin sama-sama berdua. Mana Pak Pendeta Rudi, kenapa sudah standby di bawah? Mungkin lagi jauh dari perangkat ya. Oh iya nih, tidak kelihatan ini. Bang Zuma keren. Belum mandi Bang Zuma, woi. Bau keringat. Iya betul. Tadi habis naik di komalnya siapa tadi? Teman kita yang ini Bang siapa nih? Langsung berangkat. Oh siap kan deh. Iya. Pak Pendeta naik Pak Pendeta, silakan. Belum, ini sudah. Maharani Putri ini live kah? Iya live. Wah gimana naiknya? Mati kita. Jam mbak dulu dia. Waduh bahaya. Apa anggota? Oke. Pak Pendeta selamat malam. Nah mantap. Sabar ya, Pak Pendeta persiapan aja dulu. Siapkan, Bang Zuma juga siapkan sambil ngopi-ngopi sejenak. Selamat malam. Siap, selamat malam. Selamat malam, Bang Zuma. Jumpa lagi kita. Iya malam. Jumpa lagi kita. Salam sehat, salam damai sejahtera. Iya, salam sehat, salam damai sejahtera. Bang Fandi belum ganti baju beliau, Pak Pendeta. Iya. Aku pula. Iya. Baru nyampe rumah dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada waktu, saya kasih waktu sekitar 5 menit Pak Pendeta sama Bang Zuma santai-santai, enjoy aja dulu. Ada terus kopi diminum dulu, diseduh dulu, air putih disiapkan dulu. Mau bikin kopi kan dah. Bang Zuma, gimana kabar Makassar? Sambil bikin kopi supaya saya timerkan. Makassar aman Bang.
Alhamdulillah Makassar aman, kota kita aman. Kalau di tempat abang sehat, aman juga. Musim hujan atau musim panas nih bang? Di sini ini apa pancaroba dari hujan ke kemarau. Jadi banyak yang kena flu. Di sini juga baru mulai hujan kira-kira 3 atau 4 hari terakhir atau 5 hari terakhir ini baru mulai hujan. Sebelumnya ya panas-panas. Panas. Pak Pendeta di Kalimantan berarti ya? Iya, Kalimantan Timur. Saya di pedalaman, Oh Bang. iya. Dari IKN itu 9 jam sampai 10 jam. Oh siap. Yang penting masih ada di peta bangku aman berarti. Oh iya. Amin, amin, amin ya. Selama dekat Bang Juma aman. Insya Allah. Oke. Nanti seperti biasa ya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta prolog duluan. Tetap kami kasih kesempatan untuk tamu duluan itu mempresentasikan keselamatan di dalam keimanan teman-teman Kristen. Setelah itu Bang Zuma. Itu sesi pertama ya. Nanti sesi keduanya mungkin kita langsung masuk dengan tanya jawab 2-3 pertanyaan. Setelah itu kita tiktokan. Kita ngobrol santai aja. Membahas satu persatu dalil. Yes, mantap. Seperti itu Pak Pendeta. Kita mulai pukul 20. Kita mulai pukul 20.30. Sekitar 3 menit lagi. Siap, siap. Bang Somali, Makassar apa di Jakarta nih Bang? Di Makassar bang, Makassar. Sekarang ini Makassar. Oh yes, Makassar. Ya, sekaligus teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya supaya komal kita ini tidak terlalu goyang dengan guncangan angin topan di bawah itu. Teman-teman, ini baru 65K, cukupkan 100K dulu tap-tap layarnya. Muslim yang buka komal, absennya tap-tap layarnya itu dikencangkan teman-teman. Biar komal bisa kuat. Siap Papua Medan yang hadir. Selamat bergabung teman-teman Kristen maupun teman-teman Muslim. Salam toleransi untuk teman-teman Kristen. Jangan lupa di tap-tap layar. Kita kasih timer 5 menit ya. Pak Pendeta Rudi Maniku mintanya 5 menit untuk prolog. Jadi prolognya 5 menit. Nanti ketika sudah sesi tanya jawab itu nanti dipangkas jadi 3 menit. Itu sesi kedua. Sesi ketiganya teman-teman itu akan tiktokan aja ngobrolnya. Jadi santai. Gak terlalu tegang. 2 menit lagi Pak Pendeta ya. Langsung mulai aja 2 menit. Nanti saya kasih kesempatan 2 menit. Siap. Iya. Soalnya agak gugup sedikit juga saya ini. Agak grogi sedikit saya. Sama-sama bang. Grogi kita. Kalau jumpa sama orang baik, ya pasti gitu. Terima kasih ya gitu. Saya belum lagi ada waktu ke Makassar. Jadi belum bisa jumpa sama Bang Juma, tapi memang saya berharap satu waktu kita bisa ngopi bareng. Iya Bang Imam. Oke. Jadi kita bisa ngopi bareng, foto bareng. Jadi orang-orang bisa lihat, kita share bahwa ternyata kita ini baik-baik saja. Iya. Memang betul. Kita baik-baik aja. Karena bagi saya akidah kita berbeda, tapi kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Iya, betul Bang, betul. Oke Pak Pendeta dikit lagi 20.30 Pak Pendeta langsung mulai aja prolognya. Nanti saya kasih jalan waktunya 5 menit ya. Siap. Kalau mau mulai silakan, boleh Pak Pendeta silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih. Mungkin juga nggak sampai 5 menit ya, tapi kita usahakan kurang dari 5 menit. Siap Pak Pendeta. Oke, suara saya bagus ditangkap di sana ya? Aman, jelas suaranya. Oke, sip. Iya. Sebelum saya mulai, saya mau ngobrol sedikit dengan Bang Juma. Kemarin kan waktu Ferry Said, Bang Ferry itu
ketemukan kita itu dia nggak bilang saya kalau Bang Juma gitu. Jadi ketika sudah masuk baru dia bilang nanti, maaf Pak Pendeta bisa nggak saya naikkan Bang Juma. Itu saya gemetaran Bang Juma waktu itu karena kaget. Nah, kalau kayak gini Iya Bang. gugupnya nggak banyak. Kenapa? Karena memang udah sepakat dari awal dengan Bang Fendi bahwa diskusinya sama Bang Juma. Oke, Iya, saya iya, mulai ya. baik. Mohon izin Silakan. Bang Juma, saya mulai. Monggo. Silakan Bang, Fendi, silakan. mohon izin semuanya kawan-kawan yang ada di bawah sana. Mohon izin ya, saya akan memulai sesuai dengan waktu yang diberikan ya. Biasanya memang tamu disuruh duluan. Oke, konsep keselamatan menurut iman Kristen. Sekali lagi, konsep keselamatan menurut iman Kristen. Setiap manusia membutuhkan keselamatan karena dasarnya ada Roma 3 ayat yang ke-23. Setiap manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Tuhan. Ya, saya berusaha meminimalisir untuk tidak menggunakan kata Allah ya, saya mengganti dengan kata Tuhan walaupun saya baca ayat gitu Bang ya. Gitu. Supaya lebih enak gitu. Jadi oleh karena manusia telah berbuat dosa maka hilang kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya manusia tidak bisa dapat datang kepada Tuhan, tidak bisa menghampiri Tuhan karena Tuhan itu terlalu mulia dan terlalu kudus sementara manusia itu berdosa. Maka Tuhan yang berinisiatif untuk turun ke dalam dunia menyelamatkan manusia. Dalam Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Dan dosa itu membawa keterpisahan manusia dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, sumber keselamatan. Sumber keselamatan pertama itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Ayatnya dalam Yohanes 3:16 ini tidak asing bagi Bang Juma ya, sudah sering dibaca. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Yang kedua sumbernya adalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dasar keselamatan bukan hasil usaha. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 karena kasih karunia. Kemudian dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 karena pengorbanan Yesus kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas atau perak tapi dengan darah yang mahal. Kemudian yang keempat, ingatin ya Bang Fendi kalau nanti kelewatin jamnya. Keempat, cara mendapatkan keselamatan. Satu, bertobat dari dosa. Di Rasul 3 ayat 19 kita perlu bertobat. Kemudian berikut, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Lalu yang ketiga, lahir baru. Yohanes 3 ayat 3, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi untuk mendapatkan keselamatan ada bertobat, kemudian percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan yang ketiga kita perlu lahir baru. Kemudian yang kelima, buah dari keselamatan. Orang yang menerima keselamatan akan menunjukkan buah. Buah itu artinya perubahan hidup. Hidup dalam ketaatan dan kasih dalam Yohanes 14 ayat 15. Kemudian menjadi serupa dengan Kristus dalam Roma 8 ayat 29. Lalu ada buah-buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi orang yang mendapatkan keselamatan dia harus berbuah atau berubah. Kehidupannya berubah. Oke. Kemudian yang keenam, kepastian. Jaminan hidup kekal 1 Yohanes 5:13. Lalu Tuhan memelihara Yudas 1 ayat 24 dan Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kesimpulan, keselamatan adalah anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Keselamatan membawa pembenaran, pengudusan, dan hidup yang kekal, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Baik, silakan Bang Zuma masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa jumpa pada malam hari ini.
Tentu tujuannya memberikan edukasi kepada anak bangsa terkait dengan tema yang sangat menarik tentang konsep keselamatan. Salawat serta taslim, pujian kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan suri teladan kepada kita sehingga kita mengenal Islam. Dan salam hormat kepada saudara saya Pak Pendeta. Mudah-mudahan diskusi kita bisa berjalan dengan baik. Kita bisa menerima beberapa hal positif dari diskusi kita ini. Saya mengawali di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi wahai seluruh umat manusia, aku mengutus kepadamu seorang rasul untuk seluruh umat manusia yang memiliki, akulah yang memiliki kerajaan kemudian baik di langit maupun di bumi. Aku yang memiliki kerajaan langit maupun di bumi mengutus seorang rasul bagi kalian semuanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepadaku dan beriman juga kepada rasul-rasulku, serta beriman kepada nabi yang ummi, yang kemudian juga beriman kepada kalimat-kalimat atau kitab-kitabnya. Jadi dalam konsep keselamatan di Islam itu yang pertama menyembah kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, kemudian juga beriman kepada para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, kemudian yang terakhir beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menerima kitabullah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wattabi'uh la'allakum tahtadun. Ikutlah kepada Nabi Muhammad agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi konsep keselamatan di Islam itu apa yang ditunjukkan kemudian oleh Al-Qur'an, apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk itu, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang kemudian mendapatkan kemuliaan. Salah satu keberuntungan yang didapatkan setelah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu orang yang beriman, orang yang mendirikan salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang kemudian khusyuk di dalam salat. Jadi orang yang salat ini adalah orang yang beruntung, orang yang kemudian beriman, mendirikan salat, khusyuk dalam salatnya, itu adalah orang-orang yang beruntung. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan atau tindakan yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat, kewajibannya terhadap si miskin. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan juga orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kemudian kelaminnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istrinya. Lalu kemudian ketika mendapatkan petunjuk dan menjalankan hukum-hukum seperti ini, ending dari prosesi mengikuti Rasulullah, Allah memberikan kemudian janji berupa warisan kepada kami umat Islam. Maka Allah menjelaskan walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Maka beruntunglah orang-orang yang salat, orang yang memelihara salatnya, orang yang sujud kepada pencipta langit dan bumi. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan warisan, orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang beruntung adalah orang Islam yang menjalankan syariat hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah kepadanya melalui Nabi Muhammad. Apa yang mereka dapatkan kemudian? Habis waktunya ya. Mereka mendapatkan warisan berupa surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Iya, jadi konsep keselamatan di Islam itu sederhana dalam teorinya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, menjalankan hukum-hukum yang datang, lalu kemudian mereka mendapatkan warisan surga Firdaus. Demikian. Oke.
Kesempatan untuk Pak Pendeta bertanya, silakan, tentang keselamatan di dalam Islam. Setelah itu Bang Zuma menjawab. 3 menit saya kasih waktu untuk menjawab. Silakan Pak Pendeta. Mute-nya dibuka dulu Pak Pendeta, mute-nya. Iya, oke, terima kasih buat penjelasan Bang Juma. Terima kasih. Saya akan coba bertanya tentang tadi sudah jelaskan bahwa keselamatan itu dari Muslim itu dia harus beriman kepada Allah, kepada Muhammad, kepada Rasul-Rasul, pada kitab ya. Kemudian menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Lalu mereka mendapatkan keselamatan. Nah, ada sebuah ayat, bukan ayat ya, hadis ya. Hadis Sahih Muslim nomor 2767. Saya baca ya. Akan datang suatu kaum dari umatku pada hari kiamat dengan dosa sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni mereka dan meletakkannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, pertanyaan saya adalah apakah keselamatan itu memang melalui iman kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul, dan kepada kitab-kitab kepada hari kiamat? Sementara di dalam hadis ini bahwa Allah memindahkan hukuman kepada orang Nasrani dan orang Yahudi. Begitu. Terima kasih. Baik, silakan Gurunda Ya, dijawab. baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 70 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullah. Jadi ketika kemudian diterangkan bahwasanya kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi ada pengecualian. Orang-orang yang bertobat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang Islam yang bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosanya, itu akan diampuni oleh Allah. Nah, kalau dosa itu kemudian dilimpahkan kepada orang Yahudi dan Nasara yang memang disiapkan bagi mereka neraka, artinya Yahudi dan Nasara yang ingkar kepada Allah, maka ya itu hak Allah, itu hak prerogatif Allah. Kita tidak punya kemudian bahan untuk menyanggah. Jadi ketika kemudian orang-orang beriman itu datang bertobat kepada Allah, lalu kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya, lalu dosanya itu diberikan kepada orang atau ditangguhkan kepada orang yang lain, maka itu adalah hak prerogatif Allah. Yang pasti Allah mengampuni umat Islam, karena Al-Quran memang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, ketika mereka melakukan dosa kepada Allah, maka itu sudah ditentukan kemudian neraka bagi mereka. Sudah ditentukan neraka bagi mereka. Makanya dalam Al-Quran dikatakan yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati. Jadi Allah mengatakan pada hari ketika manusia seluruhnya aku kumpulkan, yaitu pada hari terhimpunnya manusia, itulah hari di mana pengungkapan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal kebajikan, maka aku Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Nah, dosa-dosa ini kalau mau dilimpahkan kepada orang Yahudi, mau dilimpahkan kepada Nasrani, tentu Yahudi dan Nasrani yang memang sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka dikarenakan mereka ingkar kepada Allah. Bukan berarti orang ini tadinya masuk surga, tapi karena ada dosanya umat Islam, tidak jadi masuk surga mereka karena dilimpahkan dosa, enggak. Mereka yang sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Jadi Allah serahkan dosa itu kepada mereka yang sudah ada di neraka, ya untuk supaya menjadi pelajaran. Namun sebelum itu terjadi, Al-Quran sudah menjelaskan, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab, telah datang nabiku Muhammad kepadamu untuk mengajak kamu masuk menuju Islam. Demikian.
Oke. Masya Allah. Silakan pertanyaan dari pihak Muslim. Guru Ndazuma silakan bertanya ke Pak Pendeta Rudi Maniku. Baik. Pertanyaan saya terkait keselamatan. Jadi saya mengambil contoh di dalam Islam saja. Kalau di dalam Islam itu kan diterangkan barang siapa yang beramal saleh, melaksanakan amalan dan seterusnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Maka beritakanlah tentang kabar gembira kepada mereka, yaitu surga. Itu di Islam tuh. Jadi ada seperti yang saya katakan tadi, kada aflahal mu'minun, beruntunglah mereka orang-orang yang salat, orang-orang mukmin, yaitu mereka yang salat, yang yang menjalankan kemudian hukum-hukum amanah dan seterusnya. Jadi di Islam itu komponennya langsung disebutkan. Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang salat, yang mendirikan zakat, yang menjaga amanah, yang menjaga kemaluannya. Lalu kemudian mereka taat rukun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka dikatakan mewarisi surga Firdaus. Nah, terkait dengan ini adalah rutinitas ritual yang dilakukan oleh umat Islam. Izinkan saya bertanya kepada saudara saya, ada enggak kemudian konsep keselamatan seperti misalnya ibadah di gereja, ibadah minggu, itu dapat jaminan warisan seperti di Islam yang dikatakan ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang salat akan mendapatkan warisan. Di mana kalau kita sebagai pemilik warisan berarti kita punya hak untuk mengambil warisan itu, karena itu adalah hak kita. Nah, di Kristen ada enggak rutinitas ritual ibadah yang menjadikan ibadah itu kemudian mendapatkan janji atau warisan surga, entah itu dari Elohim atau entah dari Yesus? Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Pertanyaan tadi tentang hari Minggu ya, memang tidak ada data dalam Alkitab atau perintah dari Tuhan secara langsung untuk mengatakan ibadah pada hari Minggu. Yang pertama ya. Tetapi kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Karena menurut catatan bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu, sehingga orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Berbeda dengan orang Yahudi yang beribadah pada hari Sabtu ya, atau hari Sabat. Nah, dalam Keluaran pasal 24 ayat yang ke-25, hendaklah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan segala penyakit. Itu jaminan di dalam dunia ini. Begitu. Nah, kemudian dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, perbuatan baik itu sesungguhnya tidak menjadi dasar dari keselamatan umat Kristen. Tetapi umat Kristen harus berbuat baik. Karena perbuatan baik itu adalah respon dari keselamatan. Keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa tetapi beroleh hidup kekal. Jadi dasar utama adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan mendapat jaminan hidup yang kekal. Tetapi dalam kitab Filipi juga Paulus mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Nah, perbuatan baik tidak membuat orang bisa diselamatkan. Karena dalam Efesus pasal 2, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Sehingga perbuatan baik tidak menjadi jaminan bagi orang Kristen untuk selamat. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata. Nah, orang-orang yang mendapatkan keselamatan sebagai anugerah setelah dia percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dia harus berbuah. Tadi saya sudah jelaskan, dia harus berbuah. Dia berubah hidupnya dari jahat menjadi baik. Tentunya menjalankan ibadah. Ibadah itu luas ya, artinya berbuat baiklah. Saya menjelaskan konteks lebih kepada berbuat baik karena artinya luas sekali. Begitu. Jadi perbuatan baik adalah sebuah respon dari manusia terhadap
keselamatan secara gratis yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Begitu. Jadi untuk ibadat di hari Minggu tidak ada perintah dalam Alkitab, tetapi oleh karena bangkit Yesus hari Minggu pada hari pertama minggu itu, maka orang Kristen memilih beribadah pada hari Minggu. Dan ibadah itu adalah bukti dari buah orang yang mendapatkan keselamatan yang gratis, maka dia membuktikan dengan berubah kehidupannya. Dari tidak beribadah pada Tuhan, dia datang beribadah. Dari tidak berdoa, dia berdoa. Dari pelit, ya, orang Manado bilang koncudu, dia menjadi murah hati. Pak Pendeta, ya, waktunya habis. Siap, makasih. Ini sudah masuk sesi kedua ya. Jadi Pak Pendeta boleh satu pertanyaan lagi. Nanti Bang Zuma satu pertanyaan lagi. Setelah bertanya Pak Pendeta boleh menanggapi Bang Zuma. Nanti begitu pula sebaliknya Bang Zuma boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Rudi Maniko. Silakan Pak Pendeta, kami kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, terima kasih buat kesempatan ya. Mohon maaf, ini mungkin pertanyaan agak lebih sedikit pribadi Bang Juma ya. Sekiranya Bang Juma boleh, kalaupun tidak, gak apa-apa ya. Tapi saya minta maaf terlebih dahulu. Pertanyaan saya adalah, apakah, sebenarnya simpel jawabannya, tapi kadang-kadang pertanyaan yang terlalu sensitif kita perlu berhati-hati. Apakah Bang Juma benar-benar yakin dengan melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran tadi, benar-benar yakin bahwa pasti masuk surga? Oke, terima kasih. Iya, baik. Keyakinan saya diawali dari Al-Quranul Karim, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatina wa ayatihi wa yuzakkihim. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi di situ dikatakan Allah mengutus seorang nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi ini menjelaskan tentang Al-Quran, lalu nabi ini mensucikan jiwa-jiwa pengikutnya. Jadi nabi ini mensucikan, bukan menebus tetapi mensucikan. Dengan cara apa kemudian nabi ini mensucikan pengikutnya? Dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa amilus salihah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi janji Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi saya yakin kalau Pak Presiden yang menjanjikan satu keadaan, itu belum tentu. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang telah menjanjikan walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang melakukan, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada para malaikat dan seterusnya dalam rukun Islam iman. Di situ jelas dikatakan mereka yang mengajarkan kebajikan, mereka itu adalah penghuni surga. Ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi saya sangat yakin sekali. Yakin seyakin-yakinnya. Karena tidak mungkin rutinitas yang begitu kompleks, yang begitu rumit bisa dijalankan oleh umat Islam kalau nggak yakin. Di mana umat Islam itu menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak berwujud dalam aspek indrawi manusia, dalam arti kata mata dan seterusnya. Tapi yakin karena keyakinannya, maka umat Islam pada subuh hari, tengah malam, ibadah siang malam non-stop, karena mereka yakin keselamatan itu. Mereka yakin sepenuh hati. Dengan syahadatain, dengan mereka bersaksi, maka mereka yakin dengan sepenuh hati. Jadi kalau saya ditanya, apakah saudara Bang Suma yakin? Ya, saya yakin. Karena Al-Quran mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah. Apa itu? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasul. Saya kira hal ini tidak kami ragukan sebagai seorang muslim, dan bukan cuma Bang Suma, seluruh umat Islam yang belajar tentang Quran akan meyakini bahwa keselamatan yang didasarkan atas keimanan kepada Allah, tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Allah, itu adalah kunci keselamatan. Demikian. Terima kasih.
Baik, mau ditanggapi Pak Pendeta Rudi Maniku? Saya rasa tidak perlu tanggapi karena penjelasannya itu adalah iman dari seseorang. Ya, baik. Oke, silakan giliran Gurunda Zuma untuk bertanya ke Pak Pendeta Rudi Maniku. Silakan Kanda. Baik. Ada hal menarik ya, saudara pendeta saya ini, di dalam pengakuan saudara bahwa keselamatan itu tidak berdasar terhadap perbuatan manusia, tetapi adalah anugerah. Kalau di Islam, anugerah itu datang karena perbuatan yang nampak ikhlas untuk taat beribadah kepada pencipta. Ada hal yang menarik di situ, karena di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yesus berbicara mengenai skala prioritas kehidupan kita setelah kematian. Di situ Yesus mengatakan, mereka yang telah berbuat baik, berarti ini pekerjaan, ini amalan baik. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi rupa-rupanya dalam konsep terakhir Yesus menawarkan hidup di dunia ini mau berbuat baik atau berbuat jahat. Ternyata amalan. Ini kita bangkit dari kubur. Amalan yang menjadi prioritas keselamatan. Yohanes 5 nomor 29. Keselamatan seseorang tergantung dari perbuatan berdasarkan dalil itu. Nah, apa yang menjadi pemahaman Pak Pendeta yang saya hormati sehingga ungkapan iman kepercayaan itu justru bertentangan dengan ritme pengajaran Yesus yang item-itemnya jelas dalam Yohanes 5 nomor 29, dan saya bisa membacakan beberapa data di dalam Bible di mana data-data itu justru keselamatan itu berdasarkan atas perbuatan. Kita diupah berdasarkan perbuatan kita masing-masing. Yeremia 17 nomor 10, Yeremia 3 nomor 10, nomor 11, Amsal 24 nomor 12, Mazmur 62 nomor 12, dan juga Ayub 34 nomor 11, dan Matius 10 41 42. Kemudian belum lagi yang ada di kitab Wahyu. Kitab Wahyu pun menjelaskan bahwa manusia itu diselamatkan berdasarkan dengan perbuatan. Wahyu 22 nomor 12 sampai nomor 15. Kemudian Wahyu 2 nomor 23, Pengkhotbah 1 nomor 13 dan seterusnya. Nah, yang ingin saya dengarkan, kenapa konsep keselamatan di Kristen itu justru tidak berdasarkan atas perbuatan baik dan perbuatan buruk? Silakan. Silakan Pak Pendeta Rudi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan bahwa orang yang mendapatkan keselamatan, karena keselamatan itu gratis, Efesus pasal 2 ayat 8, maka dia harus berbuah. Buahnya artinya dia harus berubah kehidupannya. Ada buah setelah dia percaya Yesus, Yohanes 3:16. Kemudian respon daripada rasa percaya kepadanya bahwa Yesus telah memberikan keselamatan secara cuma-cuma, maka dia harus menghasilkan buah. Buah itu perubahan hidup. Dulu dia suka jelekan orang, memfitnah, dia berubah tidak lagi memfitnah. Dulu dia suka mencuri, dia tidak lagi mencuri. Dulu dia jahat, kemudian dia berubah menjadi orang baik, tidak lagi melakukan kejahatan. Nah, itu respon. Jadi saya analogikan seperti ini, Bang. Saya kasih contoh seperti ini. Misalnya saya kasih tiket gratis ya kepada Bang Juma ke Jakarta. Dan ada hotel gratis ya. Jadi tiket gratis. Ini Bang Juma ada rezeki sedikit. Ini gambaran saja ya. Jadi Bang Juma jangan nagih. Oke, lanjut. Sorry, bercanda. Jadi ini Bang ada sedikit rezeki, ini ada tiket gratis buat Abang ke Jakarta. Oke, jadi ini gratis. Lalu kemudian Abang dengan senang hati, makasih Abang Pendeta sudah begitu baik memberi saya tiket. Nah, setelah mendapatkan tiket gratis itu, maka tentu untuk Abang bisa nyampe ke surga, itu bukan lagi tugas saya. Sampai ke Jakarta bukan lagi tugas saya, harus nelpon Bang Juma, lihat dong tiketnya. Tapi Bang Juma sendiri akan memberi respon ketika menerima tiket, maka dia pasti akan membaca maskapai penerbangan apa, kemudian hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini respon dari
karena telah mendapatkan keselamatan yang gratis karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, maka tugas kita adalah mempelajari seperti tiket tadi. Saat kalau sekiranya Bang Juma menerima tiket, saking senangnya dapat tiket gratis, lalu dia nggak baca-baca itu maskapai penerbangan apa, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu saya yakin Bang Juma nggak akan sampai ke Jakarta dan tiket itu bisa hangus. Begitu. Jadi kira-kira penjelasan seperti itu, Bang. Perbuatan baik itu, makanya Yesus bilang orang yang berbuat baik, dia ayat 29 tadi, orang yang berbuat baik, baca lagi, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Orang-orang yang tidak memberi respon terhadap keselamatan yang gratis dengan memperhatikan apa yang menjadi aturan di sana seperti gambaran tiket tadi, maka dia nggak akan pernah sampai ke Jakarta kalau tidak membaca. Kita jangankan terlambat hari, jam saja. Kalau kita jam misalnya jam 7 penerbangan, ya 2 jam sebelum jam penerbangan kita sudah ada di sana, check in dan sebagainya sehingga kita bisa sampai. Jadi kira-kira begitu penjelasannya. Terima kasih. Baik, silakan Bang Zuma kalau mau ditanggapin apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Rudi Maniko, silakan bro. Ya, sedikit mohon izin ya, karena kalau saya tidak tanggapi ini artinya edukasi kita belum sempurna gitu kan ya. Nah, jadi kalau saya dengarkan polanya tadi, polanya itu kembali kepada kaidah Islam bahwasanya berbuat baik, beramal soleh dan beriman. Pak Pendeta mengatakan ketika melihat dari Yohanes 5 nomor 29, itu bagus. Saya terima penjelasan seperti itu. Artinya ketika orang itu sudah menerima tiketnya, maka dia harus taat kemudian mengikuti aturan ritme atau jadwal pesawat, yang sampai terlambat. Nah, itu seirama dengan ucapan Yesus di dalam Lukas 11 nomor 28. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Orang yang berbahagia adalah orang yang bertekun mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Mentaati dalam bahasa Yunani pulasso itu artinya menjaga, merawat, mematuhi, mengikuti, mentaati. Nah, namun akan muncul permasalahan. Tadi di awal saya bertanya, apakah ke gereja itu ada perintah sampai ditaati harus setiap minggu ke gereja? Ternyata nggak ada. Artinya yang ditaati kemudian ini apa? Dikasih tiket, habis itu mentaati perintah Tuhan nggak? Ternyata itu kita tidak temukan. Mohon maaf nih, kami orang Islam ketika belajar Bible, kami tidak menemukan adanya ketaatan saudara-saudara Kristen saya kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus misalnya, atau yang diperintahkan oleh yang mengutus Yesus. Tapi kalau taat kepada Paulus memang saya akui. Nah, untuk itulah ketika keselamatan itu adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan, ya saya rasa itu tidak sinkron. Kalau Kristen ini mentaati perintah Tuhan dan menjaganya, pulasso, menjaga, mengikuti, mentaati, maka yang kami temukan itu bukan gereja di Indonesia yang banyak. Yang kami temukan itu adalah sinagoge atau mikdas. Dan kami tidak akan pernah melihat orang beribadah hari Minggu. Yang kami temukan adalah hari Sabtu. Dan tidak ada di Indonesia lagi orang yang makan babi, tidak ada di Indonesia lagi orang yang tidak bersunat. Kalau mereka pula mentaati perintah Tuhan. Artinya ketika melihat pola itu, tiket hangus, sudah disiapkan tiket tapi tidak ditaati jadwalnya, akhirnya ketinggalan pesawat. Saya kira begitu Pak Pendeta. Maaf. Silakan. Silakan Pak Pendeta Rudi. Ya, seperti itu. Jadi anugerah keselamatan itu tetap adalah dasar anugerah dari Tuhan. Nah, kembali ke soal ibadah minggu ya. Tidak ada perintah secara eksplisit dalam Alkitab bahwa ibadah hari Minggu. Kalau kita merujuk pada hari Sabat, itu aturan Taurat. Gitu, aturan Taurat. Nah, kita tidak mengikuti aturan Taurat tentang hari-hari gitu ya, tentang hari-hari, karena ada hukum aturan-aturan Taurat yang kemudian dibatalkan oleh Yesus yang berhubungan dengan hari-hari, sesuatu yang menyulitkan seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka. Nah, itu
dibatalkan oleh Yesus supaya manusia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena bangsa Israel ternyata dalam perjalanan hidup bangsa Israel pun tidak mampu menjalani hukum Taurat yang kaku dan keras seperti itu. Sehingga Yesus mesti memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia sehingga manusia bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi bukan berarti kemudian manusia itu karena dapat anugerah keselamatan lalu suka-suka hidup dalam dosa. Oh, tidak bisa, tidak. Dia hangus. Tadi sudah saya jelaskan tiketnya hangus itu, Bang. Kira-kira begitu, Bang. Oke. Silakan mau Dari saya ditanggapi lagi? udah dari saya sudah cukup. Ya, Apa yang oke. saya bahasakan Pak Pendeta pun iakan tadi. Iya, Oke, silakan. baik. Kita masuk sesi ketiga, Pak Pendeta. Kalau ada pertanyaan nanti diulik satu-satu aja, tiktokan aja. Biar anggap aja rumah sendiri, Pak Pendeta ya. Jangan Siap. terlalu tegang, Pak Pendeta. Ambil air putih, minum. Nanti ngobrol-ngobrol santai. Tiktokan itu kalau ada yang ditanyaki, setelah ditanyakan ditanggapin lagi, boleh. Ya, minum air putih, tenang aja Pak Pendeta. Santai aja. Enggak makan orang kok Bang Zuma ini. Nanti Bang Zuma juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Ada lagi yang mau ditanyakan kali? Oke, ini ada sedikit kebingungan saya, Bang. Mohon maaf ya, saya selalu sebelum bertanya minta maaf dulu, Bang, karena ketika kita bertanya soal Quran itu kan sensitif sekali, Bang. Itu sensitif sekali sehingga ketika saya bertanya maka saya perlu berhati-hati ya. Seandainya juga bisa dijawab boleh, kalau tidak juga boleh, nggak apa-apa ya, karena kita tidak bisa memaksakan seseorang jika itu sudah menyangkut hal-hal yang paling sensitif. Nah, dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 9 kalimatnya seperti ini, dan aku dalam kurung Muhammad tidak mengetahui apa yang akan terjadi atas diriku dan atas kalian. Nah, bisa diberikan pencerahan kenapa baginda Rasulullah mengatakan seperti itu di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Oke, terima kasih. Iya, baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian diperintahkan oleh Allah, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul, telah diutus oleh Allah beberapa rasul setelahku. Jadi bukan hanya aku rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Ya, memang tidak tahu. Itu cerminan bahwa Nabi Muhammad ini yang mengajarkan tentang konsep Islam, yang mana Islam ini mengajarkan begitu kompleks aturan yang ada di dalamnya, menceritakan tentang ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya terkait dengan ilmu kedokteran, tentang alam, biologis dan seterusnya. Tapi itu hanya batasan-batasan wahyu dari Allah. Mengenai tentang dirinya, dia tidak tahu apa yang akan Allah kerjakan terhadap dirinya, perbuatan terhadap dirinya. Kata Nabi Muhammad, aku ini hanya mengikuti. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Jadi aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya itu yang dia ucapkan, itu yang disampaikan. Dan aku hanya adalah pemberi peringatan dan yang menjelaskan. Jadi aku tidak tahu bahwa aku seperti ini, seperti ini. Enggak, itu adalah utusan, itu adalah urusan Allah. Begitu juga nabi-nabi sebelum aku. Nabi Musa tidak tahu seperti apa dia diperlakukan oleh Allah. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, dia tidak tahu. Makanya dia mengatakan, semoga kesejahteraan dilimpahkan padaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan dan dibangkitkan. Jadi pada rasul-rasul itu ada yang tahu. Mereka hanya mendapat petunjuk, mereka hanya mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Mereka tidak sombong bahwa saya ini begini, saya enggak. Nabi itu tidak seperti itu. Makanya dikatakan, kul ma kuntum bid'an minar rusul. Jadi aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu.
Aku nggak tahu. Tetapi bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak mengetahui bahwa orang-orang kafir itu akan di neraka, orang-orang beriman itu akan di jannah dan seterusnya. Maksudnya ayat ini menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan karangannya dia. Itu murni adalah wahyu ilham dari Tuhan yang dia sampaikan. Apa yang disampaikan itu yang ku beritakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Jadi yang keluar dari lisanku itulah yang kusampaikan. Dengarkan. Kalau misalnya Anda menolak, silakan. Anda terima, silakan. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Biarkan zaman, biarkan waktu, biarkan ilmu pengetahuan, biarkan perkembangan kemudian manusia menentukan apa yang kusampaikan itu benar atau salah. Itu maksudnya, Bang. Silakan. Silakan, mau ditanggapi Pak Pendeta? Iya, udah cukup, sudah pas, sudah bagus penjelasannya. Thank you. Giliran Bang Zuma, ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Pendeta, silakan. Ya, masih terkait dengan keselamatan, saya masih minta tentu kepada pendeta kita ya kan ya, tentang keselamatan ini. Artinya ketika kita umat Islam diterangkan di dalam Al-Quran seperti yang dipertanyakan oleh saudara kita tadi, apakah orang Yahudi, apakah orang Nasrani menjadi penebus? Ternyata di dalam kaidah Islam, ini kaidah Islam, kita manusia diciptakan oleh Allah dengan begitu adil. Begitu kita diciptakan sebagai manusia, Allah telah menyiapkan kita dua tempat, surga neraka. Orang-orang Kristen dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Jadi mereka suci, itu mereka disiapkan surga neraka. Islam juga surga neraka. Jadi ketika orang ini mati dalam keadaan non-muslim, maka surganya kosong. Surganya kosong, maka diberikanlah surga itu kepada orang Islam yang masuk untuk mendapatkan berkali lipat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbihi jannatain. Mereka, barang siapa yang takut kepada Allah, mereka akan mendapatkan dua jannah, dua surga. Kenapa? Karena surga yang pertama yang sejatinya diisi oleh orang-orang saudara-saudara kita non-muslim, ternyata mereka tinggalkan menuju ke neraka. Begitu juga neraka itu diciptakan dua, masing-masing untuk orang. Likulli di'fun walakin la ta'lamun. Bagi mereka, kata Allah, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Kenapa berlipat ganda? Karena sejatinya tadi neraka yang harusnya ditempati Bang Suma itu kosong. Maka neraka itu diberikan kepada penghuni yang sudah masuk ke dalam karena memilih itu. Nah, yang ingin saya pertanyakan kepada saudara saya, saudara Pak Pendeta ini, apa yang tertuang di dalam agama Kristen, khususnya di data nomor 7, di Matius 7 maksud saya, adanya kehendak Bapa yang harus dituruti menjadi poin utama untuk keselamatan, dan orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Bapa tetapi masuk ke dalam lingkaran pengikut Yesus, memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, rupa-rupanya itu adalah buah dari nabi palsu, yaitu mengaku mengikuti Yesus tapi tidak melakukan kehendak Bapa, memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan. Nah, sebagai seorang pendeta, bagaimana pendeta menjelaskan ini kepada jemaat? Karena sudah pasti bukan rahasia lagi, ini malah pengetahuan umum bahwasanya yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan tentu orang Kristen, tak ada yang lain. Nah, bagaimana seorang pendeta bisa menyemangati jemaat yang jelas-jelas yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan itu adalah mereka, tetapi kenapa bisa masih bertahan di Kristen? Itu yang saya penasaran. Silakan, saudaraku pendeta. Oke, keren. Pertanyaannya keren banget. Oke, Matius 7, mulai ayat yang ke-15. Topiknya adalah hal pengajaran yang sesat. Nah, ini sebenarnya kalau saya menjelaskan ini adalah intern ya, Bang Juma. Jadi ini intern Kristen, intern orang-orang percaya Yesus gitu.
bukan orang di luar Yesus. Saya baca dulu ayat-ayatnya ya Bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mereka ini siapa? Ini orang-orang Kristen Bang ya. Para pendeta yang sudah pendeta udah hebat ya, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga ya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah yang berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, saya jelaskan Bang ya. Orang-orang yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia percaya, dia memanggil Yesus Tuhan, itu sah menurut ayat ini. Tetapi kembali ke tadi, dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, banyak sekali ya aturan-aturan kehendak Tuhan yang perlu ditaati oleh setiap para pendeta, para umat-umat Kristen gitu. Jadi dia sudah Kristen, bahkan dia pendeta, tetapi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dia pendeta, khotbahnya bagus, orang-orang mendengar bahkan bertobat, tapi pulang di rumah seperti neraka di rumah. Itu padahal dalam Alkitab diajarkan bahwa suami itu harus mengasihi istrinya. Misalnya itu salah satu contoh. Dia sudah pendeta, melayaninya hebat, tetapi dia tidak pernah akur dengan tetangganya. Dalam Matius 22, Yesus bilang ketika ahli Taurat bertanya, hukum apa yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dan yang kedua, hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Jadi dia seorang Kristen yang baik, percaya pada Tuhan, rajin bergereja, rajin berdoa, tetapi sama tetangga aja nggak cocok dia. Tetangga lagi teriak-teriak minta tolong, dia lebih memilih urusan dia daripada menolong orang. Saya begini Bang Juma ya, dalam umat saya, di umat saya yang saya layani, karena saya seorang pendeta jemaat, saya bilang kepada mereka begini, kalau Anda mendapat tugas di gereja, karena kami di gereja ada tugas-tugas seperti worship leader, pemain musik, ya, penjemput tamu dalam ibadah. Nah, misalnya kamu bertugas hari Minggu ini adalah sebagai worship leader, tapi pada saat kamu mau keluar dari rumah, tetanggamu itu teriak minta tolong, dia tidak punya kendaraan untuk ke rumah sakit, sementara kamu punya kendaraan. Saya mengajarkan mereka, kamu harus memilih menolong dia ketimbang datang ke gereja. Begitu. Oke, jadi orang-orang yang percaya Yesus tidak cukup menyebut Yesus Tuhan, tidak cukup saja percaya pada Yesus sebagai Tuhan, tapi diimbangi dengan hasil atau buah tadi, bagaimana dia merespon kebaikan Tuhan dengan melakukan kebaikan, terutama apa yang diajarkan oleh Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebab orang Kristen menggunakan lambang salib, itu bukan hanya sekedar karena Yesus mati di salib, tapi itu sebuah simbol bagaimana vertikal antara manusia dengan Tuhan baik, dan bagaimana horizontal antara sesama dengan baik. Nah, orang-orang yang mengutamakan kehebatannya dia dalam pelayanan kepada Tuhan, tapi mengabaikan hal-hal yang sepele seperti kasih kepada sesama, maka Tuhan buang dia dari sana. Contohnya dalam Matius pasal 25 ketika Yesus sedang berkata tentang pengadilan Kristus. Dalam waktu pengadilan, sang raja itu akan memisahkan kambing dari domba.
Lalu sang raja berkata kepada domba, berbahagialah engkau, karena di saat aku lapar kamu beri aku makan, saat aku haus kau beri aku minum, saat aku orang asing kau beri aku tumpangan, saat aku sakit kamu melawat aku. Lalu orang-orang itu berkata, Tuhan, kapan engkau haus kami beri minum, kapan engkau orang asing lalu kami beri tumpangan? Lalu sang raja berkata, apapun yang engkau lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Oke, terima kasih. Baik, silakan Baik. ditanggapin, Bang Zuma. Baik Pak Pendeta, ya itu adalah konsep iman yang diajarkan seorang pendeta kepada jemaat. Tapi izinkan kami sebagai orang yang di luar daripada kepercayaan Kristen menilai dengan kriteria yang sangat sederhana, bahwasanya Matius 7 ini itu diawali dari Matius 5, bagaimana Yesus ketika melihat orang yang banyak berkumpul, kemudian Yesus naik ke atas bukit, lalu datanglah murid-muridnya kemudian, lalu Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengajarkan kepada mereka konsep keberagamaan. Salah satu item yang diajarkan Yesus kemudian adalah waspada kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada mereka nyamar seperti domba, padahal mereka itu bukan domba tapi serigala. Jadi serigala ini nampak seperti murid-murid Yesus tapi bukan murid Yesus. Nah, murid Yesus Bani Israel itu mereka melakukan kehendak Bapa sesuai dengan cerminan yang muncul di Matius 23 nomor 1, 2, 3. Lihat, kata Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan apa yang mereka katakan, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Sebab mereka mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jadi menurut Yesus, jangan ikuti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka cuma teori, tapi tidak mempraktekkan. Yang benar adalah berteori dan melakukan atau mempraktekkan. Karena praktek dari hukum Taurat itu adalah kehendak Bapa itu sendiri. Jadi kalau berbicara mengenai kehendak Bapa, maka kami umat Islam yang belajar Bible itu adalah aplikasi dari firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi Yahudi, baik nabi besar maupun nabi kecil yang mereka sebut dengan sebutan kitab Tanakh. Itu kehendak Bapaknya itu. Nah, setelah melihat Kristen juga mencerminkan pola yang sama. Apa itu? Sama-sama percaya kepada Yesus juga. Orang Yahudi percaya kepada Yesus, mereka mentaati firman Tuhan, yaitu kitab Tanakh. Orang Kristen percaya kepada Yesus, sayangnya tidak mengikuti kitab Tanakh. Jadi kehendak Bapaknya pada diri Kristen itu hilang. Maaf, ini pandangan saya nih, nanti Pak Pendeta luruskan kalau saya keliru. Lalu waspada kepada nabi palsu artinya mereka yang bukan non-Yahudi mengatasnamakan pengikut Yesus tetapi kecolongan karena tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, maka Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya di atas bukit. Mau lihat siapa mereka? Kata Yesus, lihatlah siapa di antara mereka di luar Yahudi ini yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Di luar Yahudi. Lihat, mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, orang di luar Yahudi sudah pasti tidak melakukan hukum Taurat. Dari buahnya, mereka ngaku-ngaku bagian daripada kita, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu Taurat, namun memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itulah serigala, itulah dombanya. Itulah serigala yang nyamar domba. Lalu, kalau saudara saya ini yang saya hormati mengatakan bahwasanya memang ada pendeta, ada oknum. Nah, kalau Pak Pendeta sudah berani mengucapkan ada pendeta, kata Yesusnya apa? Bukan oknumnya, bukan buahnya, bukan rantingnya, bukan cabangnya yang harus ditebang, tapi pohonnya. Siapa pohon ini? Nabinya. Nabinya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dengan demikian, pendeta seluruh. Misalnya nih, ada sebuah batang ditebang, ada buah busuk, ada yang masih bagus, dan ketika ditebang semuanya akan hancur. Maka pendeta-pendeta kalau sudah ditemukan ada yang tidak melakukan kehendak Bapa, bukan oknumnya doang,
tetapi batangnya, kata Yesus, batangnya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu sekali lagi saya katakan, itu saya katakan sebagai seorang penggiat apologet yang mengkaji Bible. Ya, terlepas saudara Kristen saya mau percaya atau tidak, itu tanggapan saya sebagai seorang Muslim. Tidak mesti harus Anda percayai, tapi silakan Anda renungkan dan pelajari Bible itu dengan seksama. Karena ini adalah hal yang bercerita tentang rumah tangga Yesus dengan murid-muridnya. Bukan Kristen sebagai pemain di situ. Kristen hanya mengambil cerita itu masuk ke dalam gereja dan merasa bahwa Yesus sedang berbincang kepada mereka. Tidak, Yesusnya sedang berbicara dengan Bani Israel di atas bukit ketika orang-orang banyak lagi berkumpul. Jadi ini terjadi kepada Yesus, dan Yesus bercerita, berpesan kepada muridnya, waspada kepada non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Karena yang disebut domba berdasarkan data Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah keturunan Yakub. Jadi kalau bukan keturunan Yakub, bukan domba. Tapi kalau bukan keturunan Yakub mengaku-ngaku pengikut Yesus, ya silakan disimpulkan sendiri. Saya berbicara sesuai data. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut dengan domba adalah Bani Yakub. Kristen apakah Bani Yakub? Silakan kita periksa silsilah kita masing-masing. Demikian, silakan. Baik, sebelum ditanggapi oleh Pak Pendeta Rudi Maniku, saya sarankan ke Bang Zuma untuk tidak pergi ke India, Gurunda. Bang Zuma jangan ke India ya. Jangan ya. Nanti disembah, Bang Zuma, disembah nanti. Bahaya. Oke, silakan Pak Pendeta Rudi Maniku ditanggapin mungkin. Mute-nya belum dibuka, Pak Pendeta, mute-nya belum dibuka. Pak Pendeta. Mute-nya. Mute, itu ke mute. Ah. Dibuka dulu mute-nya. Oke, lanjut. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Keren banget ya penjelasan dari Bang Juma ini. Memang luar biasa ya. Saya suka dengar. Karena memang ternyata mereka belajar sungguh-sungguh. Oke. Nah, yang ingin saya jelaskan lagi adalah bahwa tadi Abang bilang bahwa kalau ada rantingnya atau cabangnya yang rusak, maka pohonnya itu harus ditebang. Saya belum paham sekali yang dimaksud pohon itu apa. Apakah pohon itu Kristen atau Yahudi ya? Tapi tadi saya pikir Bang Juma berkata bahwa Matius 7 itu kepada Yahudi, tapi yang dituduh sebagai nabi palsu, penyesat-penyesat itu adalah non-Yahudi yang kemudian mengaku Yesus tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, Bang Juma melakukan kehendak Bapa itu menurut kata Yesus itu kira-kira, supaya lebih spesifik, menurut Bang Juma melakukan kehendak Bapa itu yang kemudian tidak dilakukan oleh mereka itu kira-kira apa saja Bang? Supaya bisa lebih spesifik saya menjelaskannya. Baik, izin saya pertegas pertanyaannya. Jadi Pak Pendeta Rudi Maniku ini mempertanyakan soal pohon dan buah di dalam Matius 7:15 sampai 23 yang perikopnya hal pengajaran sesat, dan apa tadi yang kedua Pak Pendeta Rudi Maniku? Sorry. Apa namanya? Ya, saya jadi lupa lagi. Oke, silakan Bang Zuma, langsung aja. Mungkin udah dicatat sama Bang Zuma, silakan. Iya, sekali lagi saya katakan bahwasanya Yesus sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Minta kepada muridnya agar waspada kepada serigala yang datang kepada mereka nyamar domba. Dari kata Yesus, dapat kamu melihat mereka. Mereka bukan Bani Israel, tetapi mengaku pengikutku, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Kan begitu? Nah, artinya kalau kita sederhanakan ini, siapa yang datang kepada murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai murid Yesus pada zaman itu, yang tidak melakukan kehendak Bapa? Bagaimana dengan Paulus? Kehendak Bapa itu adalah Ulangan 4, Ulangan 6. Ajarkan kepada anakmu pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat ini bla 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 dan seterusnya. Itu hukum Taurat. Maka Yesus juga mengatakan dalam Matius 19, apa yang harus aku lakukan wahai guru supaya aku bisa selamat hidup kekal? Yesus mengatakan, apa yang diperintahkan dalam hukum Taurat, apa yang diinginkan oleh Bapa dalam hukum Taurat, lakukan.
kata Yesus. Kata murid, kata orang tersebut, pemuda kaya ini, itu semua sudah aku lakukan. Kata Yesusnya, kurang satu kalau begitu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Itu kehendak Bapa. Sedangkan ketika, mohon maaf nih, saya nyebut merek, ketika Paulus datang, justru membatalkan, menghilangkan semua perintah Tuhan. Malah dia mengatakan begini, di Galatia 2:21, kalau engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di dalam Galatia 5 nomor 4 dikatakan, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia. Jadi yang tidak melakukan kehendak Bapa, ya yang saya sederhanakan, mereka yang memegang kitab ini, kitab Tanaknya Yahudi, tapi tidak menjalankan. Mereka hanya menjalankan 13 buku dari Paulus. Ini tidak dijalankan, tidak melaksanakan kehendak Bapa, tetapi memakai nama Yesus. Karena itu adalah satu pesan yang sangat luar biasa. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Bayangkan kalau seorang ustadz nih bertanya kepada muridnya, waspadalah kepada orang-orang kafir yang datang kepadamu menyamar seperti umat Islam. Mereka pakai kopiah, mereka pakai sejadah, mereka pakai mukena, mereka pakai tasbih, mereka pakai baju koko, mereka pegang Quran. Waspada. Tapi mereka pegang Quran namun tidak menjalankan isi Quran. Hanya dijadikan sebagai simbol. Ini pesan sederhananya. Penilaian saya lagi-lagi ini penilaian dari seorang Muslim, bukan sebagai pemegang kitabnya Kristen. Saya hargai. Silakan Pak. Izin Bang Zuma, poin pohon dan buah tadi, Gurunda, itu pertanyaan Pak Pendeta Romaniku juga. Pohon itu adalah Nabi Paulus, buah itu adalah Kristen. Itu sederhananya. Karena maaf, umat Islam, Hindu, Buddha, ateis tidak memanggil Yesus Tuhan. Di luar Yahudi yang memanggil dan mempraktekkan itu, mohon maaf nih sekali lagi, hanya saudara-saudara saya yang saya kasihi, Kristen. Sekte apapun itu. Oke, gimana Pak Pendeta Rudi Maniku? Keren. Iya, silakan. Bentar. Nah, Bang Zuma lagi mungkin silakan, ada pertanyaan ke Pak Pendeta Rudi Maniku. Silakan. Saya rasa kita izinkan aja Pak Pendeta untuk boleh, saya kan boleh, tadi minta bagaimana seorang pendeta sebagai tokoh, sebagai gembala untuk menggembalakan jemaat untuk keluar dari pola ini, karena ini berat. Kalau dikatakan bahwa memang ada pendeta, tapi Yesusnya menggariskan pohonnya yang harus ditebang. Bukan rantingnya atau buahnya yang harus dipilah-pilah, bukan. Tapi betul-betul pohonnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Silakan. Jangan kita tanya dulu Pak Pendeta kita, silakan. Silakan Pak Pendeta. Keren banget ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya ajaran Paulus tidak pernah bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang pertama ya. Tapi kalau abang memiliki pendapat seperti itu sah-sah saja ya, karena abang bukan Nasrani, bukan Kristen, jadi kita tidak keberatan ya, karena setiap orang punya perspektif yang berbeda ya. Karena saat kita membaca Alkitab menggunakan perspektif Islam, maka tidak susah untuk nyambung. Saat saya orang Kristen membaca Quran menggunakan perspektif Kristen, maka tidak akan nyambung. Nah, jadi kehendak Bapa itu tadi, kata Bang Juma, apa tadi? Mengasihi, Bang. Gimana Bang? Coba ulang. Ada tadi Cita minta. Bentar, saya kurang kopi tadi. NPWP-nya kapan akad? Ya, melakukan hukum Taurat Pak Pendeta, itu poinnya yang ditampilkan Bang Zuma tadi. Kehendak Bapa di sorga itu patuh dan taat terhadap perintah hukum Taurat. Oke, saya jelaskan ya. Tadi ada Bang Juma kasih perumpamaan seorang muda yang kaya. Ya, Matius 19 Bang. Apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus bilang kepada anak muda itu, lakukan Taurat. Dia bilang, oh sudah saya buat dari kecil. Tapi kalau kau mau sempurna, satu lagi, jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. Itu yang disampaikan Bang Juma tadi. Lalu Bang Juma bilang bahwa ini yang tidak dilakukan oleh
Paulus dan orang Kristen. Maksud abang tadi yang tidak dilakukan adalah membantu orang miskin atau bagaimana, Bang? Jadi gini, saudara, ketika kemudian Yesus di Lukas 11:28 tadi kan saya mengatakan di situ ada kata mentaati. Jadi yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mentaati. Kan gitu. Artinya satu poin aja dulu. Apa firman Tuhan itu? Firman Tuhan adalah apa yang diterima Yesus. Ini kita skala prioritas Yesus aja dulu kan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau di situ adalah Tuhan. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti menurut Yesus itu harus dikenal sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Lagi-lagi Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Kehendak Bapa pun menyatakan hal yang sama. Bahwasanya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya, berarti percaya kepada Yesus, akan hidup, dan yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Nah, Yesusnya mengajarkan dirinya sebagai apa? Ternyata mengajarkan dirinya sebagai utusan. Bukti rangkumannya, kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Jadi kalau saya sebagai jemaat Bapa, kesaksian Bapak di mimbar tentang keselamatan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus ini dan ini, saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya sekedar pendeta. Maaf, bukan saya merendahkan, tapi ini ucapan Yesus. Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus. Dia katakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan hari ini, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, ini perlu kita cermati. Pekerjaan yang dimaksud Yesus itu adalah mukjizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, angin topan menjadi redup, reda dan seterusnya, air menjadi anggur dan seterusnya. Pekerjaan ini bukan membuktikan dia Tuhan, tapi membuktikan dia utusan Tuhan. Bergeser nilai itu ketika di meja atau di mimbar gereja. Itu adalah nilai-nilai sisi keilahian. Sehingga Yesus dikatakan memiliki sisi keilahian, 100% Tuhan, 100% manusia. Pada mana dia manusia? Pada saat dia mati. Pada mana dia Tuhan? Pada saat dia bermujizat. Padahal kata Yesus, mujizat-mujizat yang kulakukan justru mujizat itu yang bersaksi. Jadi mujizatnya, pekerjaannya bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Jadi kehendak Bapaknya, ya harus mengimani Yesus utusannya ini sebagai utusan, jangan yang lain. Itu kehendak Bapa. Makanya dikatakan Bang, di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk membuat sesuatu yang sifatnya mencerat. Diterjemahkan begini, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus tanda koma Tuhan. Padahal dalam konsep bahasa Yunani itu tidak ada tanda baca koma. Jadi harusnya pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, coba kita lihat yang saya katakan ini, bisa nggak kita sambungkan dengan pengakuan di dalam Kisah Para Rasul. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini kan perkataan Petrus nih. Ini murid nih yang berbicara. Bukan Bang Suma tapi murid yang berbicara. Apa kata Petrus dalam khotbahnya? Orang-orang Israel harus tahu. Jadi kalau kita orang Indonesia nggak mau tahu ya juga nggak apa-apa, kan yang disuruh di situ adalah orang Israel. Orang Israel harus tahu, kata Petrus. Yang kumaksudkan adalah Yesus, seorang manusia dari kota Nazaret.
yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kalian tahu. Berarti betul kata Yesus, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus mengatakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan yang aku lakukan itu bukti bahwa aku ini adalah utusan, bukan bukti bahwa aku ini adalah Tuhan. Pembenaran tersebut dibenarkan juga oleh Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 tersebut. Petrus mengatakan, orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret, yang telah ditentukan. Berarti Yesus adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan sebagai wadah untuk Tuhan melakukan mukjizat melalui perantaraan seorang utusan, yaitu Yesus. Makanya benar saja Yohanes 5 nomor 30 Yesus mengatakan, maaf, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wah, keren kali itu. Tapi faktanya dia sakti. Ternyata kesaktiannya hanya untuk bukti bahwa dia adalah utusan Sang Maha Dahsyat, pencipta langit dan bumi. Sekira begitu, Bang. Makasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi saya tanya tentang perumpamaan anak muda tadi yang Abang angkat tadi. Tapi nggak apa-apa. Iya. Kita jelaskan lagi. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Udah bagus tadi. Begini, Bang. Yesus adalah utusan. Itu benar. Setuju saya. Memang Alkitab mengatakan dia utusan. Dan selama dia hidup dalam tubuhnya menggunakan media, dia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Bahkan dia berkata, aku tidak dapat berbicara atas diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Itu benar, kata Alkitab seperti itu. Kemudian dalam Yohanes 17:3, dia berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka telah mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus yang kau utus. Oke, itu benar. Tetapi, seperti tadi saya bilang, Abang membaca Alkitab menggunakan perspektif Islam, sehingga Abang berpikir bahwa Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru yang selalu disebut dengan Bapa oleh Yesus merujuk kepada Allah SWT. Ini saya sudah pernah sampaikan pada saat kita diskusi dulu ya. Jadi Yohanes 17:3 dan semua yang Yesus katakan tentang Bapa itu tidak merujuk kepada Allah SWT. Itu merujuk kepada YHWH, YHWH atau Yahweh atau Adonai atau Hasem. Seperti itu. Jadi Yesus konsisten karena dia utusan. Dia firman menjadi manusia, menggunakan tubuh untuk dilahirkan menjadi manusia. Nah, dia tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan sembahlah aku. Karena sebagai fisik menggunakan tubuh manusia, Tuhan tidak mau manusia menyembah manusia. Begitu. Jadi dia selalu bilang utusan. Benar, semua yang dikatakan oleh Abang benar. Cuma yang keliru karena itu perspektif adalah Abang mengatakan bahwa orang Kristen tidak mengikuti ajaran dari Yesus itu sendiri. Begitu. Nah, itu perspektif. Dan kita juga nggak menyalahkan ya, karena itu perspektif ya. Jadi kita sah-sah saja orang memberikan pendapat tentang bagaimana dia mengerti ayat itu. Jadi Yesus itu selalu dia berkata saya utusan, benar sekali. Bahkan ada begitu banyak dalam Perjanjian Baru disebut dia utusan. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak menyebut, dia bukan utusan lagi. Begitu. Ini yang pertama. Jadi Paulus dengan Yesus itu tidak pernah bertentangan. Paulus justru mengajarkan ajaran-ajaran Yesus. Nah, tapi kemudian kawan-kawan melihat aturan Taurat seperti sunat, hari-hari raya, ibadah hari Sabtu dan sebagainya sebagai sebuah tolak ukur. Tidak demikian. Mengapa kemudian Yesus berkata bahwa aku datang bukan meniadakan Taurat tapi menggenapinya? Karena Yesus itu adalah kegenapan dari nubuat-nubuat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Gitu. Yang dia maksud aku datang bukan membatalkan tapi menggenapinya. Kehadiran dia adalah penggenapan dari, makanya kami menyebut Perjanjian Lama itu adalah bayangan dan penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Jadi apapun yang diajarkan oleh Yesus, seperti ayat yang paling favorit selalu dikutip oleh Bang Juma, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Benar sekali. Dan semua mujizat yang dia buat itu menunjukkan bahwa dia adalah utusan. Benar sekali. Gitu, benar sekali. Karena dia masih hidup dalam tubuh, masih menggunakan media manusia.
Sehingga dia tidak minta disembah. Tapi setelah dia mati dan bangkit, dia adalah Tuhan yang sejati. Begitu Bang. Terima kasih. Oke, baik. Ada hal yang menarik ketika saudara saya ini yang saya hormati mencoba untuk membedakan antara Tuhan yang datang kepada Bani Israel dalam cakupan yang ungkapan saya ini termasuk Yesus dengan Allah yang kami sembah. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 31 dan 32. Di situ diceritakan Musa heran tentang penglihatan itu dan Musa kemudian pergi untuk melihatnya di dekatnya, dan di situ beliau kemudian setelah mendekat datang suara Tuhan kepadanya. Lalu suara itu berkata kepadanya, akulah Tuhan nenek moyangmu, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Maka gemetarlah Musa dan Musa tidak berani lagi melihatnya. Itu pengakuan di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 31. Di dalam Al-Quran, dalam surat Thaha diterangkan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, falamma ataha nudiya ya Musa. Jadi bagaimana mungkin ada dua Tuhan yang datang kepada satu Musa? Kisah Para Rasul 7, 31, 32. Maka ketika Musa mendatangi tempat itu, dia dipanggil, ya Musa. Sama tadi di Kisah Para Rasul 7 nomor 31, 32. Ya Musa, inni ana rabbuk fakhala'na alaik innaka bil walidal muqaddasi tua. Kata Quran. Jadi bagaimana mungkin ketika dia mengatakan, sungguh aku ini adalah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, katanya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Jadi Tuhan saya datang kepada Nabi Musa. Kisah Para Rasul juga ada Tuhan kepada Nabi Musa. Jadi Tuhannya Bani Israel datang kepada Nabi Musa, Tuhannya umat Islam datang kepada Nabi Musa. Yang satu Tuhannya Kristen, anaknya Maria, tak ada ceritanya datang kepada Nabi Musa. Ini yang saya cari dari dulu. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya tidak pernah menemukan ada Yesus datang kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Tapi Tuhanku datang, Tuhannya Yahudi datang. Dan apesnya yang menceritakan itu Perjanjian Baru. Jadi ya itu hanya penolakan saja kepada kami umat Islam. Karena saya tahu, jangankan Tuhannya umat Islam, Tuhannya Yesus pun ditolak oleh saudara-saudara kami Kristen. Apa buktinya Tuhannya Yahudi ditolak oleh saudara-saudara Kristen? Ketika Tuhannya Yahudi mengatakan di dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Di dalam Yesaya 43 kemudian diterangkan nomor 10 bahwa engkaulah saksi-saksiku, tiada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tiada Tuhan dibentuk sebelumku dan setelahku. Lalu kemudian dikatakan bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, bukan manusia, dan seterusnya. Lalu ulangan 32:39, akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan. Semua itu ditolak. Akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Hendak dengan siapa engkau persamakan aku sehingga aku sama? Itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena Yesus mau dikemanakan kalau semuanya itu bisa diterima. Maka konsep yang diadakan kemudian sebenarnya bukan Yohanes 1 nomor 1. Yang harus dikemukakan oleh gereja itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Bahwa Theos, dewa, itu nusul ke muka bumi, tidak mempertahankan kedewaannya, keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjelma menjadi manusia. Nah, pola ini tidak dianut oleh Tuhannya Yahudi. Begitu juga Tuhannya umat Islam. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi yang disembah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub itu tidak serupa dengan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Saya kira begitu, saudara. Jadi kita kembali kepada tema kita. Bagaimana seorang pendeta yang saya hormati ini bisa menjelaskan. Saya belum mendapat poinnya tadi.
Ketika ada yang nyamar seperti domba, tapi ternyata bukan domba, artinya nyamar seperti Yahudi tapi bukan Yahudi, lalu kemudian membawa-bawa kitabnya orang Yahudi tapi tidak mempraktekannya. Dan saya bisa buktikan kalau ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu laksana langit dan bumi. Contoh misalnya ketika Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Begitu juga dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Tetapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat telah dibatalkan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu sangat-sangat bertentangan sekali. Saya kira begitu, Saudara Pak Pendeta. Silakan. Ditanggapi Pak Pendeta. Mute-nya dibuka, mikrofonnya dibuka Pak Pendeta. Oke. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi, perspektif ya. Sesungguhnya ketika kita mencoba memperhatikan dan menggali sampai dalam sumber Tuhan itu, maka Tuhan sesembahan Muslim itu tidak sama dengan Tuhan sesembahan orang Yahudi dan orang Kristen. Karena Tuhan sesembahan orang Yahudi terdiri dari 4 huruf mati, yaitu Yod He Waw He, yang kemudian dieja menjadi Yahweh atau Yehuwa, dan orang Yahudi menyebutnya dengan Hashem atau Adonai. Seperti itu. Jadi ketika ada ayat-ayat dalam yang dikutip oleh abang tadi tentang aku bukanlah manusia sehingga aku berdusta, bukan anak manusia sehingga aku menyesal dan sebagainya, itu tidak merujuk, tidak menentang kedatangan Yesus sebagai anak manusia. Itu tidak bertabrakan di sana, karena pengertiannya itu berbeda, konteksnya berbeda. Gitu. Ketika Bileam disewa oleh Balak untuk mengutuk Israel, maka Bileam berkata, aku tidak dapat berkata dari diriku sendiri. Kemudian Tuhan berpesan kepada Bileam untuk menyampaikan itu. Tuhan itu bukan manusia, sehingga ia berdosa, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Bileam menjelaskan kepada Balak bahwa Tuhan itu nggak sama dengan manusia. Manusia kan suka bohong, suka ingkar, tapi Tuhan tidak demikian. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus sebagai anak manusia. Itu yang pertama. Jadi konteks-konteks perjanjian lama yang dikutip oleh abang tadi tidak bertabrakan dengan, ada yang tidak bertabrakan dan tidak ada hubungannya ya, karena konteksnya berbeda. Kemudian yang kedua, seperti Paulus ya, Yesus berkata tidak ada selama langit dan bumi masih ada, tak ada satupun ya, saya baca ya. Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Jadi Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Itu kata menggenapi yang diterjemahkan dari kata plero dalam bahasa Yunani, memenuhi atau melengkapi atau membawa kepada tujuan akhir, gitu ya. Jadi Yesus tidak berbicara tentang hukum-hukum Taurat yang kemudian sebagai hukum yang baku dan kaku itu untuk terus dilakukan oleh manusia. Karena kalau Yesus itu, makanya Paulus bilang, kalau hukum Taurat masih berlaku, maka kematian Yesus tidak berlaku, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Yesus itu datang memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Kalau kita ketelusuri dalam perjanjian lama, bangsa Israel tidak ada satupun yang mampu, kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb. Ya. Selain daripada itu, mereka selalu berontak pada Tuhan. Musa pun sampai dimurka Tuhan karena dia begitu marah kepada bangsa Israel karena kelakuan mereka. Jadi, kalau hukum Taurat itu diterapkan secara utuh, maka tidak ada manusia yang bisa sanggup melaksanakannya. Karena hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka. Dan itu ada di Quran. Kemarin ada teman naik baru kasih tahu, saya baru tahu bahwa itu ada di Quran ya, cuma ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu. Nah, jadi untuk itulah makanya mesti ada pengantara, yaitu Yesus. Datang firman yang menjadi manusia untuk menjelaskan kepada manusia tentang Bapa di surga, tentang Yahweh, bukan tentang Allah SWT, Bang. Enggak, bukan. Karena dalam Alkitab kita tidak mengenal Allah SWT. Yang ada Allah itu terjemahan dari Elohim dan Theos tadi, gitu.
Jadi kalau abang bilang bahwa Tuhan mengajarkan supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, itu keliru sekali bang. Tidak ada rujukan dalam ayat. Itu hanya perspektif saja. Jadi karena itu perspektif, maka kita tidak membantah ya. Kita hanya meluruskan saja apa yang dikatakan oleh abang tentang Allah SWT dan tentang Tuhan sesembahan orang Yahudi. Itu Yesus dalam bahasa Ibrani, Yesua itu nama Yahweh sang penyelamat. Jadi Ye itu Yehua atau Yahweh, Sua itu penyelamat. Jadi Yesus datang dengan misi baru dan nama baru. Itu sebabnya dalam perjanjian baru tidak menggunakan kata Yahweh, karena dia sudah datang dengan nama baru, yaitu Yesua Ha-Mesia atau Yesus Kristus, sang juru selamat manusia. Jadi Yahweh itu dengan Allah itu tidak sama, berbeda. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman di TikTok bahwa saya menghormati teman-teman muslim. Kitab sucinya Quran memiliki wibah ilahi, otoritas dan wibah ilahi sesuai dengan penganutnya. Saya juga menghormati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan sesembahan orang muslim. Begitu. Tetapi itu berbeda dengan sesembahan kami. Ada juga yang bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana menurut Pak Pendeta? Apakah menurut Pak Pendeta tentang Nabi kami, Baginda Rasulullah? Saya berkata, sebagai seorang pribadi, saya menghormati beliau. Dia adalah orang hebat, Nabi yang hebat, sehingga melalui beliau, Islam menjadi agama besar, kedua di dunia. Tetapi sebagai seorang pendeta, kita tidak bisa menerima kenabian, karena dalam Alkitab, nabi-nabi itu adalah keturunan dari Ishak. Tetapi sebagai seorang manusia, maka saya menghormati itu. Begitu. Makanya di tema-tema saya dalam live saya tentang kayak tadi Ismail versus Ismail, Abraham versus Ibrahim, Daud versus Daud, dan seterusnya. Dan kemudian kenapa saya mengatakan beda? Karena data di Quran dengan data di Alkitab itu berbeda. Sehingga diskusi ini hanya tujuannya adalah memperkenalkan konsep keselamatan Kristen dan konsep keselamatan Islam. Begitu. Dan kita tidak menyerang atau mencari siapa yang paling benar, karena ini diskusi. Gitu kira-kira Pak. Oke, baik. Jadi Kristen dimenangkan di sini. Kenapa teman-teman di Kristen dimenangkan? Karena Kristen memakai kitabnya orang Yahudi, meskipun sebenarnya tidak ada legalitas, tidak ada validasi. Jadi ketika orang Kristen ya leluasa menggunakan kitabnya Yahudi, mengatakan Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya, ya itu dimenangkan di situ. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya antara Kristen dan kitabnya Yahudi tersebut. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta sebelum masuk ke tema. Di dalam kitab Yesaya 5 nomor 16, ternyata Tuhannya Yahudi itu disebut sebagai Maha Suci lagi Maha Tinggi. Maha Suci Maha Tinggi itu di dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa Ta'ala atau disingkat dengan SWT. Yesaya 5 Tuhannya berapa Kristen nomor 16 Pak. Kemudian ketika berbicara mengenai sifat-sifat atau gelar-gelar di dalam Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sifatnya sama seperti sifat yang melekat pada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Bukan maksud saya ingin menyamakan, enggak. Bukan. Tuhan kami adalah Allah. Itu tidak ada kemudian yang bisa merubah itu. Di Islam dikenal Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, As-Salam Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah yang kemudian melekat juga pada sifat-sifat Tuhan yang ada pada orang-orang Yahudi. El-Gibor, El-Olam, El-Roy, El-Lion dan seterusnya, Sar-Salim dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah ini Theos. Theos yang disembah oleh orang Kristen ini kalau kita masukkan ke dalam sifat Tuhannya orang Yahudi itu jatuhnya kemana dia? Ini yang sudah lama saya penasaran. Apakah dia jatuhnya di El-Elyon, Sabaoth, El-Gibor, El-Olam, atau Erohi, atau Shalom, atau Mkades, atau jatuhnya kemana Theos ini? Karena Theos ini artinya dewa. Kalau berbicara mengenai dewa, di pemahaman orang-orang Yahudi, ya itu sangat jauh dengan Tuhannya orang Yahudi itu karena nggak ada konsep itu. Justru yang ada dalam Islam itu berkesesuaian.
dengan apa yang muncul di sana. Al-Khaliq, Al-Mutakabbir, Al-Jabbaru, Al-Aziz, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, As-Salam. Kok justru mirip gitu loh. Lagian kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Nabi Abraham itu menyembah kepada ilahu wahid, Tuhan yang satu, yang yaitu Allah. Tapi lagi-lagi Al-Quran. Kami tidak sedang mengklaim. Cuman kami temukan itu adanya narasi itu muncul di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, ini yang saya katakan Kristen dimenangkan karena menggunakan dua kitab dari agama Yahudi dipakainya, sehingga ketika mereka ingin menggunakan perjanjian baru saja untuk menghadapi Al-Quran atau menghadapi Islam, saya rasa nggak sanggup. Karena Bible, perjanjian barunya Kristen tanpa perjanjian lama seibarat kendaraan yang tak ada rodanya. Setirnya pun tak ada. Ya, cuman ada boxnya saja. Tapi tidak ada roda empat-empatnya. Nah, jadi sekali lagi yang saya pertanyakan tadi, bagaimana pandangan seorang pendeta menjelaskan Matius 7, karena ini berbicara mengenai konsep keselamatan terkait dengan serigala yang nyamar domba tadi, kehendak Bapa tadi, lalu kemudian yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan tadi, itu anak Kristen. Lalu ketika pendeta mengatakan, memang ada pendeta, tapi batangnya yang harus ditebang. Sumber pengajarannya maksudnya, alias nabi. Nabi itu adalah pemimpi. Nabi itu yang merasa menerima wahyu. Nah, nabinya Kristen kalau berdasar itu ya Paulus, dan mendapatkan wahyu 13 kitab. Roma, Filipi, dan seterusnya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Artinya kalau memang ditemukan buah-buah di luar Yahudi, bukan Yahudi memanggil Yesus Tuhan tapi meninggalkan hukum Tuhan, maka nabinya yang harus ditebas untuk dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Sekira begitu, Saudara Pendeta Rudi. Lanjutkan. Iya. Oke, terima kasih ya. Jadi sebagai seorang pendeta mengajarkan firman berdasarkan perspektif Kristen itu sudah tepat. Tidak ada yang keliru ya. Iman Kristen sudah seperti itu. Jadi Paulus itu bukan orang Kristen tidak mengikuti Paulus. Begitu. Orang Kristen itu mengikuti Yesus. Dan ajaran Paulus adalah ajaran Yesus itu sendiri. Cuma karena perspektif tadi ya. Jadi perspektif dari abang-abang melihat Paulus itu bertentangan dengan Yesus, padahal sesungguhnya tidak demikian. Gitu. Jadi, dan kembali ke tadi bahwa Tuhan sesembahan orang Yahudi, orang Kristen itu tidak, orang Kristen itu, perjanjian baru itu adalah pernyataan dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu bayangan, dan kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru, perjanjian lama itu sebuah satu kitab yang tidak bisa dipisahkan. Begitu. Jadi bukan kami menggunakan kitab Yahudi, tapi dua kitab itu memang tidak bisa dipisahkan. Kemudian Theos tadi kata abang, kalau saya belum tahu apa itu Theos kata abang. Theos itu sama dengan Elohim dalam perjanjian lama. Theos dalam PB, Elohim dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita merujuk dari bahasa abang bilang Theos itu dewa, Elohim juga itu diadopsi dari dewa Kanaan. Kata El itu adalah sesembahan orang Kanaan. El, Eloah, Elohai, Elohim. Begitu. Jadi itu adopsi. Orang Yahudi mengadopsi Elohim itu dari sesembahan orang Kanaan. Sehingga menjadi El, Eloah, Elohai, Elohim. Nah, Theos itu adalah Elohim. Cuma dalam bahasa Yunani menggunakan Theos. Dalam bahasa Ibrani menggunakan Elohim. Gitu. Jadi kalau bilang pohonnya adalah Paulus sebagai mengaku-ngaku Yahudi, dia asli orang Yahudi, keturunan Lewi, bukan Lewi. Dia asli orang Yahudi, orang Farisi gitu. Jadi dia orang Yahudi, orang Farisi yang kemudian bertobat. Dulunya dia penganiaya Kristen, kemudian dia bertobat dalam Kisah Rasul pasal 9. Jadi Paulus itu bukan sebuah pohon yang kemudian dikatakan nabi palsu dalam Matius pasal 7, itu keliru. Tapi lagi-lagi perspektif. Ya. Jadi setiap orang berhak untuk memberikan pendapat. Tetapi yang menentukan kebenarannya adalah mereka sang pemilik Alkitab. Seperti itu. Yes.
Oke, lanjut. Ya, mute-nya dibuka dulu, Gurunda. Bang Zuma. Mute-nya. Iya, baik. Ya, alhamdulillah kalau ternyata El juga itu adalah dewa, Theos juga ada dewa, ya lengkap lah. Makanya saya katakan tadi, saya tidak ingin meniru-niru itu. Tuhan saya adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, gitu ya. Amin, amin. Terus kemudian ketika pendeta mengatakan tidak bisa dipisahkan, sayangnya itu tidak ada validasi. Penggunaan kitabnya Yahudi ke Kristen itu tidak ada validasinya. Kenapa? Karena terbatas oleh pengakuan Tuhan sendiri dalam Mazmur 147, data 19, data 20. Firman yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Yakub. Terus kemudian diterangkan juga di dalam Yeremia 31, 31, 33, Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Dan tidak ada hukum kitab Tanak itu diwahyukan untuk bangsa asing. Itu nggak ada. Tidak ada datanya. Ini bermula dari sejarah yang panjang. Ketika Kaisar Ptolemy II meminta kepada beberapa rabi Yahudi untuk menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Septuaginta untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah Mesir, Alexandria, karena mereka sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Maka kitab Tanak itu, Taurat ini diterjemahkan kemudian oleh rabi-rabi ini untuk orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir, Alexandria. Jadi bukan untuk orang Kristen, bukan untuk Roma. Nah, saya kira begitu Pak Pendeta. Nah, lagi-lagi ketika berbicara mengenai konsep keselamatan tadi, kalau Pak Pendeta kemudian mengatakan itu tidak bercerita tentang pohon, sayangnya di situ bercerita pohon. Cerita pohon itu jelas sekali diceritakan di sana. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai pohon yang baik, tidak mungkin membuahkan pohon yang tidak baik, buah yang tidak baik. Jadi di situ Yesus mensinkronkan pohon baik hasilnya baik. Yes. Pohon yang buruk buahnya buruk. Ternyata buah dari nabi palsu memanggil aku Tuhan. Di luar Yahudi yang tidak melakukan kehendak Bapa memanggil aku Tuhan berasal dari pohon yang tidak baik. Maka pohonnya harus ditebang. Siapa pohon dari kekristenan ini? Ya Paulus, Pak. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah menghalalkan seluruh makanan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disetarakan dengan Elohim. Tidak pernah mengajarkan dirinya diutus untuk non-Yahudi. Jadi pohonnya ini jelas adalah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri kepada Bani Israel. Jadi ya silakan aja kalau saudara saya ini mengatakan itu perspektif sebagai seorang Muslim, saya katakan ya itu juga adalah perspektif seorang Kristen terhadap klaimnya kepada orang Yahudi yang bernama Yesus. Karena Yesus itu pengikutnya hanya orang-orang Yahudi saja, bukan non-Yahudi. Ketika ada orang non-Yahudi datang kepada Yesus di Matius 15 itu justru dikatakan Yesus sebagai, mohon maaf, sebagai guguk. Padahal sudah bertemu langsung, beriman kepadanya. Tapi tetap aja disebut guguk. Jadi kalau itu aja disebut guguk, bagaimana dengan orang Kristen yang hidup 2000 tahun setelahnya? Lalu kemudian kembali yang tadi, yang memanggil Yesus Tuhan itu di luar Yahudi, di Kristen tak ada yang lain. Tidak ada Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Komplotan Kristen inilah yang memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Maka pohonnya yang harus ditebang. Karena yang mengajarkan Kristen Paulus, bukan Yesus. Kalau Kristen ini adalah pohonnya Yesus, maka sudah pasti orang Kristen tak ada. Yang ada hanya Yudaism. Seperti itu, Bang. Ya, lagi-lagi itu perspektif, Bang. Perspektif. Gitu. Karena Paulus itu dia seorang, kalau digambarkan pohon itu pohon yang baik. Gitu.
Karena ternyata penduduk dunia itu orang Kristen itu 2,7 miliar, di atas dari Muslim. Itu kalau dia pohon yang jahat, pohon yang buruk, hasilnya buruk. Ternyata tidak buruk, Bang, hasilnya baik. Ya. Jadi perspektif, nggak ada masalah. Kita tidak persoalkan itu, karena itu perspektif. Oke. Jumlah banyak, ya kuantitas itu tidak mencerminkan baik, tapi yang mencerminkan baik itu ada kualitasnya. Kalau jumlah banyak itu ditegaskan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, ketika murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun bertemu dengan Yesus, dan Yesus ditanyai oleh gurunya, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman ini? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau banyak orang itu ya justru dicurigai bahwa mereka inilah penyesat-penyesat itu. Ya, oke, itu perspektif, Bang. Karena kalau kita menggali ini tentang nabi palsu, itu lain lagi perspektif Kristen, Bang. Cuma saya tidak akan menyebut dan saya tidak akan mengurus soal itu. Yang pasti itu perspektif yang Abang katakan, perspektif. Karena Paulus itu sukses, dia memberitakan Injil, kemudian banyak orang bertobat, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang percaya kepadanya. Bukan, sekali lagi, Kristen bukan pengikut Paulus. Dan Paulus tidak pernah mendirikan Kristen. Begitu. Tapi Kristen adalah pengikut Kristus. Gitu. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai Kristen pengikut Kristus, saya mengiyakan. Betul. Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Karena menurut Paulus ada Kristus lain. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Di mana Yesus mengatakan ada Yesus lain? Yang tadi Matius 24 itu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya kalau Kristen ini pengikut Kristus, sedangkan Kristus anak Maria hanya untuk Bani Israel, polanya adalah kitab Tanakh, maka Kristen ini pengikut Kristus yang mana? Karena mereka bukan Bani Israel dan polanya bukan kitab Tanakh. Yesus mengatakan itu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku. Nah, Kristen dari Antioquia menyebar sampai ke seluruh bumi, itu membawa nama Yesus. Yesus dibawa-bawa, dan orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kalau kami Nabi Muhammad, kalau Kristen Yesus Kristus. Penyesat itu membawa-bawa nama Yesus Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang Hindu tidak membawa Yesus Kristus, orang Buddha tidak membawa Yesus Kristus, orang ateis tidak membawa Yesus Kristus. Hanya Kristen yang menjajakan Yesus Kristus ke seluruh penjuru bumi. Ingat, Matius 24 nomor 3 nomor 4. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku. Kristen memakai namanya Yesus dan berkata akulah Kristus. Kristen mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, pertanyaannya, siapa mereka ini yang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Siapa orang banyak itu, Bang? Silakan. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi Bang, pola Abang membaca Alkitab itu saya selalu bilang menggunakan perspektif. Kenapa? Karena Abang membenturkan antara Yesus dengan Paulus. Nah, kalau pengikut Kristus, Kristus cuma satu. Kalau ada dua, berarti yang satu palsu. Nah, Kristus yang dimaksud adalah Yesus yang diurapi. Kristus atau Mesias artinya Yesus yang diurapi. Begitu. Jadi Kristen pengikut Kristus ialah Yesus Kristus. Bukan Yesus orang Korea, bukan. Bukan Kristus palsu, bukan. Kalau Yesus bilang,
Matius 24, 1, 2, 3 itu orang waspadalah karena di hari-hari orang akan datang menyamar seperti domba, dia membawa namaku. Ada orang-orang yang menggunakan nama Yesus tapi tidak melakukan kehendak Yesus. Ada banyak gitu ya. Banyak. Nah, itu yang kita maksud tadi adalah Yesus mengatakan waspada. Nah, ajaran-ajaran yang benar berdasarkan Alkitab, orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan, dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau bicara kehendak Bapa, kembali lagi, tidak hanya berkutat pada Taurat itu. Yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sunat, ibadah Sabat, hari Sabtu, dan sebagainya, tidak berkutat pada itu saja. Begitu. Orang Kristen juga banyak yang disunat, Bang. Tapi sunat itu bukan lagi ajaran yang berhubungan, karena sunat itu berhubungan dengan kebersihan fisik. Yang sunat juga nggak ada masalah, begitu. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu diajarkan oleh Paulus. Makanya Tuhan bilang hati-hati, di akhir zaman ada banyak penyesat yang memakai namaku, begitu. Itu sebabnya saya selalu bilang begini, Bang. Yesus dengan Isa itu berbeda untuk menjaga nama baik masing-masing, begitu. Yesus itu adalah Tuhan sesembahan orang Kristen. Isa itu adalah Nabi dan Rasul dalam Quran, dan kita hormati itu. Saat kemudian kita mencoba mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Isa, maka kita akan salah menempatkan posisi yang sesungguhnya. Gitu. Oke, sedikit saya memberikan analisa ya, Pak Pendeta. Ketika Yesus, Nabi Rasul Bani Israel ini dicobai oleh iblis, di situ iblis ingin disembah. Kata iblis di dalam Lukas 4, Yesus, kalau kau menyembah aku, segala kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi yang ingin disembah di sini adalah iblis. Adakah Kristus anak Maria ini ingin disembah? Tidak ada. Lalu keinginan siapa yang kemudian datang kepada Kristen-Kristen, saudara-saudara saya ini, agar menyembah kepada oknum yang mengaku Kristus di padang gurun? Adakah Yesus menginginkan itu? Tidak. Adakah iblis menginginkan disembah? Ada. Adakah Kristus palsu menurut Yesus? Ada. Kata siapa? Kata Yesus. Sebab Kristus palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Kan itu poinnya. Waspadalah. Betul. Ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Yesus yang asli mana mau dia disembah? Mana mau? Enggak mau. Sedangkan Bapak Pendeta dengan lisan Bapak percaya diri mengatakan, ya Yesus itu adalah Tuhan kami. Siapa yang menginginkan Yesus dituhankan? Yesus anak Maria enggak. Tetapi adakah indikasi menurut lisan Yesus bahwa akan ada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata dia adalah Kristus dan menyesatkan banyak orang? Adakah? Ada. Maka muncul buahnya, memanggil Yesus Tuhan. Nah, sekarang kita analisa. Saya seorang pendeta bermujizat misalnya dalam nama Yesus, yang kupanggil adalah Yesus. Orang itu sembuh. Saya melakukan mujizat seperti pendeta Rusuli Lubis, Andi Simon, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi kenapa kemudian Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Tapi aku mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal. Berarti panggilan Yesus Kristus yang mereka lakukan itu siapa? Yesus yang mana? Kristus yang mana? Sebab Kristus mengatakan, aku tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ketika pendeta memanggil nama Yesus, dalam nama Yesus, kok Yesus tidak mengenal kalian? Berarti ada Yesus lain yang merasa dipanggil pada saat itu. Siapa dia? Itulah yang dimaksud oleh Yesus yang menyesatkan banyak orang. Makanya dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Murid-murid pilihan siapa? Mereka yang datang di Bukit Zaitun
Berarti penyesat ini mengaku bertemu dengan Kristus, tapi yang ketemu itu bukan Kristus anak Maria, tapi Kristus lain. Seperti itu polanya. Tapi kalau Pak Pendeta ini mengatakan itu perspektif, oke, mungkin itu ada benarnya. Tapi izinkan saya ingin tahu siapa banyak orang yang disesatkan oleh Kristus ini. Kalau bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan, lalu siapa? Izinkan saya tahu, banyak orang yang memakai nama Kristus. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak itu? Hindu tidak, Islam tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Kandidat satu-satunya hanya Kristen. Kalau bukan Kristen, lalu mana? Kemana harus saya lihat? Gak ada. Kristen satu-satunya kandidat. Seperti itu. Silakan Pak Pendeta. Iya, oke. Terima kasih. Ya gitu. Jadi seperti itu Bang Juma ya. Jadi Bang Juma membaca ayat-ayat menggunakan perspektif Abang, sehingga kemudian pengertiannya jauh dari isi kitab itu sesungguhnya. Sama sekali tidak nyambung ya. Jadi Matius pasal 7 itu yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu itu, Mesias palsu itu bukan Paulus. Tidak. Bukan juga orang Kristen. Tidak juga. Jadi orang-orang yang memanggil Yesus yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kehendak Bapa di surga, kawan-kawan menafsir hanya soal sunat lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Oh, no ya. Bapa di surga itu Yahweh. Dan apa yang diajarkan oleh Paulus sama dengan diajarkan oleh Yesus. Selagi Yesus masih hidup menggunakan media manusia, dia tidak minta disembah. Bahkan makanya ketika dia dicobai di padang gurun, iblis bilang, kalau kamu sujud menyembah padaku, semua aku berikan padamu. Yesus dengan tegas bilang, hanyalah engkau, sebab hanya kepada Tuhan saja engkau harus menyembah. Jadi Yesus selagi dia masih menggunakan media, dia mengajarkan manusia agar menyembah Bapa di surga. Dia tidak bisa dia bilang menyembah dirinya sendiri, tidak. Kenapa? Karena dia masih hidup dalam daging. Jadi orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus nih keterangan ya. Jadi kalau ada orang bilang Kristen itu menuhankan Yesus, itu tidak benar. Kecuali menggunakan perspektif seperti itu gitu ya. Jadi orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus. Yesus memang Tuhan. Dia firman yang menjadi manusia. Setelah 33,5 tahun dia mati bangkit, kemudian naik ke surga. Dia tidak menggunakan tubuh manusia lagi. Dia Tuhan sejati, seperti itu. Jadi sesembahan kami adalah Yesus Kristus Sang Mesias yang adalah firman menjadi manusia. Selagi dia masih menggunakan tubuh, tidak ada yang menyembah dia. Begitu. Tapi kemudian setelah 33,5 tahun dia mati, dia adalah Tuhan sejati. Seperti itu Pak. Iya. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun sahabat berada yang nyimak ini uraian-uraian Pak Pendeta dan uraian saya itulah cerminan siapa di antara dua agama ini akan selamat. Jadi silakan dinilai. Jadi gini, ungkapan terakhir ini penuh dengan dogma, bukan perspektif lagi tapi doktrin dan dogma. Ketika Yesus yang anak Maria setelah naik ke langit, bla 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 bla, dia tidak memiliki daging lagi, padahal Yesus sendiri mengatakan ketika ia datang kedua kalinya nanti dia datang sebagai anak manusia. Matius 24 yang tadi. Nah, ada satu pelajaran yang sangat berharga, mumpung di sini ada pendeta. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ini sudah pasti Paulus belum masuk kelas. Paulus belum membentuk universitasnya. Nanti di Antioquia baru Paulus membuat universitas atau pengikut-pengikut. Nah, pada saat Yesus dengan muridnya ditanya nih, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku adalah, di dalam Matius 24 itu dijelaskan, tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatangan saya sebagai anak manusia. Apalagi tandanya? Yesus menerangkan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang kemudian berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak di atas, akan nampak tanda anak manusia nampak di langit. Manusia semua akan meratap dan semua manusia akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus. Kalau yang asli. Sayangnya yang datang kepada Paulus itu tidak diikuti oleh tanda-tanda tersebut.
Berarti yang datang itu yang tidak memiliki tanda tersebut, kata Yesus, jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat cahayanya, demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Tuh. Berarti ketika murid-murid mendapatkan pengajaran dari Yesus di Bukit Zaitun, lalu tiba-tiba Yesus datang kepada mereka. Hei murid-murid Yesus, ya paman, kami bertemu dengan guru kalian di Damsik loh, di padang gurun menuju Damsik loh. Nasihat Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya. Ternyata yang percaya menjadi Kristen, yang tidak percaya tetap menjadi Yudaism. Itu pembedanya Pak Pendeta. Nah, Paulus mengaku bertemu yang percaya, makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Celakanya itu di situ. Seibarat virus, Yesus mengatakan, waspadalah ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu aku dalam bilik, jangan percaya, dia membawa virus. Jangan percaya, dia membawa virus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus membawa virusnya keluar dari Yahudi. Aku diutus kepada non-Yahudi, maka virusnya merebak sampai ke meja Kristen. Itulah yang terjadi. Nah, tetapi Paulus tidak masuk ke orang-orang Yahudi. Aku diutus kepada non-Yahudi. Maka ketika dia bertemu dengan Kristus, murid-murid mengatakan, apa tanda kedatanganmu? Ya, seperti tadi, aku datang, matahari bla bla bla, bintang bla bla bla, dan seterusnya. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Yang percaya non-Yahudi, Yahudi tidak percaya. Begitu Pak Pendeta. Silakan. Oke, jadi lagi-lagi saya selalu mengatakan perspektif ya. Karena abang membaca Alkitab berdasarkan perspektif. Begitu. Sehingga pengertian yang abang jelas itu keluar dari isi kitab itu sesungguhnya. Nah, Yesus berkata kedatangan dia seperti kilat. Itu pada hari kiamat, Bang. Bukan pada saat dia bertemu dengan Paulus. Yesus itu maha kuasa, dia Tuhan. Dia bisa bertemu dengan siapa saja. Makanya ada orang-orang yang bertobat ketika dia mendapat mimpi atau dapat penglihatan. Tapi itu kesempatan pribadi bagi seseorang. Jadi saya juga tidak percaya, Bang, kalau ada orang bilang begini, oh di pasar sana atau di gedung sana ada Yesus, saya nggak percaya gitu. Tapi Yesus bisa menampakkan diri secara pribadi. Banyak orang-orang yang bertobat karena mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Itu baik dalam mimpi atau ketika dia sedang doa di tengah malam, kemudian dia mendapat penglihatan. Nah, Yesus bisa datang kapan saja dalam misi penyelamatan. Begitu. Tetapi nanti di kemudian hari, pada hari kiamat, dia datang seperti kilat. Set. Gitu. Seperti itu, Bang. Jadi Paulus tidak pernah dan kemudian murid-murid yang lain seperti Petrus itu dia khusus kalangan orang-orang Yahudi. Nah, Tuhan memilih Paulus untuk bangsa non-Yahudi. Jadi kalau abang bilang tadi Paulus itu membawa virus, waduh, tapi nggak apa-apa, itu perspektif, kita tidak persoalkan. Karena selalu saat orang membaca Alkitab menggunakan perspektif yang lain, tidak menggunakan perspektif Kristen, maka dia akan mendapatkan pengertian yang bertolak belakang dari pengertian kitab itu sesungguhnya, Bang. Itu. Tapi tidak ada masalah bagi saya, setiap orang bisa menyampaikan, kecuali ya kalau saya tidak berani gitu. Tidak berani membaca Al-Quran dan kemudian menggunakan perspektif saya, lalu saya ngomong sana sini tentang ayat ini begini, ayat ini begini. Lihat tadi, saya hanya tanya tentang kata Nabi, aku pun tidak tahu. Waktu abang jelaskan, kan saya tidak bantah. Kemudian tentang orang Kristen sama orang Yahudi menjadi tebusan untuk orang Islam, saya juga tidak bantah. Karena sepintar-pintarnya saya tentang Quran, abang pasti lebih pintar, karena abang pemilik Quran.
Itu sebabnya diskusinya seperti ini. Saya bertanya tentang keselamatan dan abang menjawabnya. Abang bertanya dan saya menjawabnya tanpa membuat sebuah tuduhan atau semacam apa gitu. Tapi lagi-lagi saya katakan gak ada masalah. Bagi saya bahwa orang-orang yang membaca Alkitab yang benar-benar mendapatkan pemahaman hanya ketika dia memiliki Roh Kudus. Roh Kudus memimpin, kemudian dia memahami secara benar. Tetapi memang kitab suci itu kan unik sekali, Bang. Kitab suci itu tidak semuanya bisa dipahami dengan akal. Gitu. Jadi kitab suci itu unik sekali. Ada kalimat ayat-ayat yang memang sulit untuk kita pahami dengan akal. Kalau bagi kita orang Kristen membaca Alkitab, berdoa minta hikmat dari Roh Kudus, sehingga saat kami membacanya kami dapat mengerti sesuai dengan isi makna daripada ayat itu sendiri. Kira-kira begitu. Oke, baik, saudara saya Banyak di yang atas saya ini, Bang. Ada hormati. 12K ini, Bang. Iya. Jadi ketika saudara saya, Jam pendeta setengah saya 11, ini, Bang, sekarang. oke, mungkin Pak Pendeta mau rehat, boleh kalau mau istirahat? Ya, nggak apa-apa Pak Pendeta kalau mau istirahat karena tadi saya lihat ini Iya, mungkin narasi terakhir lain soalnya kali sudah- lagi boleh. Iya betul. Narasi terakhir jadi sudah begini, kita, masuk ranah iman tadi. closing statement ya. Iya, Silakan, silakan, Pendeta. silakan. Oke, jadi mungkin kalau Mungkin saya nanti dulu. ada closing statement ya. Biar adil. Eh, Oh iya, silakan. boleh, silakan. Karena saya yang mulai tadi. Oke, baik. Baik. Iya. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam, tadi di awal saya mengurai konsep keselamatan itu beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab, pada rasul yang diutus oleh Allah, kemudian beramal soleh, menjalankan perintah, utamanya solat. Maka orang-orang yang solat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, mereka adalah orang yang mewarisi surga Firdaus. Nah, untuk mengetahui tolak ukur kebenaran daripada apa yang Allah uraikan di dalam Al-Quran, ini sebagai penggiat apologet pembela Islam berhadapan dengan saudara saya pendeta dan netizen yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok. Tentu apa yang saya uraikan ini kita harus memiliki kesinambungan dalam hal penyampaian dan keselarasan kemudian dari apa yang kita imani. Di dalam Al-Quran surah As-Sukruf dikatakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jadi tanda kiamat itu nanti adalah datangnya Nabi Isa alaihissalam. Kedatangannya adalah tanda akhir zaman. Kalau kedatangannya itu terjadi di abad pertama, akhir zamannya sudah lewat berarti. Kalau yang datang Nabi Isa asli yang datang pada abad kedua berarti terjadi pada saat abad kedua. Tapi kalau bukan Nabi Isa yang datang, maka tidak akan terjadi kiamat. Meskipun ada berjuta orang mengaku bertemu Nabi Isa tapi ternyata tidak ada tanda kiamat di bawahnya, maka bukan Nabi Isa. Nah, ini diuraikan lagi di dalam kitabnya saudara kita Kristen, di dalam Matius 24 yang saya bacakan tadi. Ternyata tanda kiamat itu kedatangan sosok yang tadinya mau disalibkan ini menurut Al-Quran, ketika dia datang kedua kalinya itu membawa tanda hari kiamat. Jadi kalau ada seorang Islam yang mau murtad karena mimpi bertemu dengan Yesus atau mimpi ketemu dengan Nabi Isa dalam perspektif iman Islam, atau pada saat umroh dia melihat Yesus atau Nabi Isa, jangan percaya. Bentar bentar. Aku charger Iya. dulu soundcard. Bentar ya, biar saya dengar baik. Silakan. Oke, lanjut. Nah, jangan percaya karena ternyata kedatangannya itu pasti adalah kiamat. Makanya umat Islam itu tidak pernah berdoa wahai Nabi Isa datanglah, karena kalau datang kiamat dunia. Karena kedatangannya adalah tanda kiamat itu. Ya, itu yang ada dalam ajaran agama Islam. Jadi ketika keselamatan itu di Islam itu jelas di dalam Al-Quran, banyak dalil yang mengatakan bahwasanya waliman khafa maqama rabbih jannatain. Barang siapa yang takut kepada Allah, takut bertakwa, artinya ketika dia takut maka mereka bertakwa. Ketika mereka bertakwa maka mereka mentaati perintah. Maka apa kata Allah? Mereka mendapatkan kemudian jannah berlipat ganda. Nah, itu konsep keselamatan yang bisa saya ucapkan, yang saya sampaikan kepada saudara saya pendeta, dan juga dalam Al-Quran
dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dan di akhir ayat dikatakan doa absyiru bil jannah, maka beritakanlah kabar gembira itu kepada mereka dengan surga. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, lalu kemudian dia teguh pendirian sampai dia meninggal, maka beritakanlah kabar gembira ini kepadanya dengan surga. Itu kata Al-Quran. Saya kira begitu Pak Pendeta. Dari saya polanya sederhana. Islam itu bertindak sesuai dengan apa yang didengarkan, maka itu yang mereka praktekkan. Demikian, terima kasih. Silakan. Iya, oke, terima kasih. Jadi keselamatan menurut konsep Kristen, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian manusia yang mendapatkan anugerah keselamatan itu harus menghasilkan buah, yaitu perubahan-perubahan hidup. Kemudian terus melakukan kebaikan sebagai respon. Jadi perbuatan baik bukan dasar orang diselamat, tapi perbuatan baik itu adalah respon dari keselamatan sebagai anugerah yang diberikan secara gratis kepada manusia. Nah, kemudian ada jaminan dalam Alkitab bahwa orang keselamatan kekal dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1, 2, 3. Janganlah gelisah kepadamu, percayalah kepada Tuhan dan kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu, dan jika tempatku sudah selesai, sudah tersedia, maka aku akan kembali membawa kamu, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi jaminan kekal bagi keselamatan menurut konsep Kristen adalah percaya Yesus menghasilkan buah dalam ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan perintah Alkitab, dan kemudian jaminan surga yang kekal selama-lamanya menjadi bagian orang tersebut. Sebaliknya, walaupun dia percaya Yesus, tapi kalau dia tidak berbuah, tidak ada perubahan-perubahan, hidupnya terus dalam dosa, maka dia tidak bisa sampai ke rumah Bapa yang kekal. Kira-kira begitu, dan saya berterima kasih kepada Bang Fendi Ahmad yang sudah memfasilitasi saya bisa berdiskusi dengan Bang Juma. Malam ini saya senang sekali, Bang Juma segar betul ya. Dia menyampaikan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan konsep Islam, dan begitu banyak paham tentang ayat-ayat Alkitab, luar biasa sekali ya. Saya salut, dan seperti itu yang beliau bisa saya sampaikan, dan saya kemudian menjelaskan seperti apa yang dapat saya sampaikan. Teman-teman semuanya terima kasih ya. Di atas ada 11.000 orang yang nonton. Terima kasih banyak, itu yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata, kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Doa dan harapan saya semua diberkati, mulai Bang Juma dalam keluarga pekerjaan, dalam usaha diberkati, Bang Fendi juga diberkati untuk masa depan luar biasa, kawan-kawan, baik yang ada dalam room maupun yang lewat saja, semuanya diberkati senantiasa. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, Pak Pendeta, makasih. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, Pak. Oke. Aman sekali. Oke, makasih Pak Pendeta, makasih banyak Pak Pendeta Rudi. Salam toleransi ya. Selamat malam, shalom. Izin saya turunkan ya, biar istirahat Pak Pendeta ya. Bentar dulu. Oh ya, Bentar silakan. dulu. Sekali lagi, jangan lupa Bang Juma, kalau saya ada dinas ke Makassar, itu saya pasti cari Bang Juma. Siap, saya janji Pak Pendeta, kita jumpa. Oke, dan Kita ngopi bareng, kita ngobrol. Ya. Ini kalau Bang Juma ya, kalau sekiranya Bang Juma berkunjung ke ibu kota Nusantara IKN, callinglah saya. Nanti saya jemput di bandara, saya antar keliling, lalu saya kembalikan ke bandara. Baik. Makasih banyak, Pak Pendeta. Makasih. Oke. Makasih. Subhanallah. Nomor saya ada sama Dinda Fandi, Pak Pendeta. Siap. Nanti minta ya, Bang Fandi. Siap Pak Pendeta, siap. Baik. Oke, terima kasih. Makasih Pak Pendeta ya, shalom. Salam toleransi, selamat malam. Izin saya turunkan Ya, Pak Pendeta ya. Izin ya. Makasih Pak Pendeta. Oke. Nyinden dong Bang Zuma, nyinden dong. Nyinden. Kamu bikin aku kaget. Saya tadi mau tidur. Saya baru pulang. Tiba-tiba dapat WA, dapat telepon dari Pandi. Aku kaget, oh ya malam ini ada debat rupanya.
Terpaksa kita lanjut, Bede, saya belum mandi. Kang Dito, assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gurunda Zuma, Bang Zuma, guru besar kita Dr. Zakir Naik itu di India itu hampir disembah gara-gara kayak gini, Bang Zuma. Makanya tadi saya larang Bang Zuma jangan ke India. Takutnya disembah Bang Zuma, disembah di sana. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya inilah teman-teman ya. Tadi yang Dinda Dio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan oleh saudara kita ya, Pak Pendeta yang baik ini terkait dengan Yohanes yang dikatakan bahwasanya banyak tempat di rumah Bapakku, aku akan pergi dan akan membawamu ke sana. Itu janji Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada saudara-saudara kita Kristen. Inilah celakanya kalau orang lagi ngajar di kelas, ya kan? Orang lagi ngajar di kelas, tiba-tiba ada orang jualan ikan lewat. Cakalamai tembang. Jadi sang guru lagi mengajarkan, anak-anakku sekalian, besok kita akan ke Jakarta. Siapkan pakaian kalian. Didengar sama penjual ikan tadi. Tiba-tiba dia pulang bergegas, ambil tasnya, disimpannya pakaiannya, ikut ke bandara. Karena membaca dan mendengarkan ucapan Pak Guru tadi itu. Padahal itu ucapan Pak Guru untuk mahasiswa, untuk siswa-siswa. Sibuk sendiri, repot sendiri tadi Bapak ini. Karena ucapan-ucapan Yesus kepada murid Yesus dianggapnya itu ucapan untuk mereka. Tapi nggak apa-apa, itulah iman ya. Makanya hati-hati, kata Yesus, waspada kepada penyesat. Nah, kita juga umat Islam harus waspada kepada ajaran yang datang dari luar yang kita tidak kenal. Karena Islam itu jelas proses berislam harus proses berpikir. Jangan cuma imani saja. Saya kira begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh adik-adik kita ini. Silakan, waktu dan tempat. Mari kita tidur. Cakaruk di Indonesia. Lanjut. Silakan Kang Dito, Bang Dio, silakan. Iya, tadi banyak hal nih teman-teman. Teman-teman mungkin sepakat ya. Ini miku mati. Tapi bisa ngomong gak sih? Bisa. Siap. Jadi yang saya perhatikan tadi Gurunda, Bang Da, ini apa sih perspektif itu kan sudut pandang. Kalau kita berbicara perspektif otomatis harusnya ada parameter. Nah, ini saya juga heran sama teman-teman juga yang di bawah ini lagi banyak yang tapping perspektif mengalahkan pendeta sudahlah ya. Jadi parameternya sebenarnya apa? Kita tidak jadi perspektif itu. Kalau menurut saya sih itu ngelesan halus itu. Jadi bilangnya perspektif karena hal yang tertulis harusnya kalau memang ada perspektif itu dibuatkan suatu parameter begitu. Silakan Bang Dio. Iya kalau Oke, sebentar Bang Dio sebelum dilanjut. Teman-teman, ini Bang Dio asli ya. Bantu di follow ya teman-teman. Iya, iya. Akun Bang Dio, Kang Dito sama Fandi Ahmad 06 nih. Ini akun saya juga teman-teman. Bantu di follow. Mumpung ada 9.000 orang, 3 akun ini bantu di follow. Maaf Pak Gurunda. Tadi silakan Kang Dio. Bang Dio. iya kalau saya melihat tadi ini bukan merendahkan ya. Pak Pendeta itu ini menurut perspektif saya ya. Jadi beliau jatuh ke authority, ini otoritas. Beliau menggunakan pendapat otoritas tertentu yang dalam hal ini kita biasa bahasakan dengan istilah dogma atau doktrin. Makanya ketika beliau mengatakan itu kan perspektif Bang Zuma, perspektif tidak masalah, karena itu kan sudut pandang bisa dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan dan seterusnya. Cuman yang jadi masalah di sini, beliau selalu mengabaikan bukti yang kontradiktif yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi,
Bukti kontradiktif itu apa? Bang Zuma menyampaikan data menurut perspektif beliau, menurut perspektif Bang Zuma dengan data-data yang disajikan tadi. Harusnya beliau bantah juga. Makanya saya menunggu ini pertanyaan Bang Zuma ini, siapa orang-orang yang banyak yang menyesatkan itu? Itu kan nggak dijawab kan dah? Nggak dijawab. Malah terdiam lama dan. Ya, itu tidak dijawab sama sekali. Terdiam. Ya, jadi itu bisa ya kita katakan masuk dalam kategori cacat logika. Kenapa? Perspektifnya secara tidak objektif, walaupun dia tidak ungkapkan. Makanya dia hanya mengatakan itu perspektif Anda. Dan beliau sendiri tidak menyampaikan apa perspektifnya dia berdasarkan Bible-nya. Itu ada kekurangan beliau di situ. Makanya udahlah, nggak apa-apalah, sudah biasa itu. Tapi Jadi, keren, Masya Allah. Ketika saya ditanyai tentang Al-Quran, saya menjelaskan tentang Al-Quran. Dia katakan, saya tidak membantah. Bagaimana Anda mau membantah? Yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang Anda tanya. Ya. Kecuali Anda ingin melarikan ke hal yang lain. Begitu juga ketika saya menjelaskan tentang Bible, Anda juga tidak bisa bantah. Betul kata ini. Ya, hanya mengatakan itu perspektif. Terus perspektif Anda sendiri apa? Nah, Tidak ada. itu yang saya tunggu Kenapa? tadi. Karena saya melakukan pendekatan dalil. Yes. Apa yang ada di dalil itu yang kusampaikan. Jadi Betul. Anda mau membantah perspektif itu tidak bisa. Kecuali hanya mengatakan ya itu kan perspektif Bang Subah, betul. Tapi perspektif saya itu benar. Buktinya tidak ada bantahan. Betul, perspektif Ketika Anda membuat perspektif yang berbeda, maka bertentangan dengan isi kitab Anda, kan gitu. betul sekali. Itu sebenarnya maju kena mundur kena kan dah. Maju kena mundur kena beliau tadi. Iya, itu makanya. Dan saya kasihan untuk ngegas saya nggak bisa karena beliau baik. Betul. Kasihan saya lihat. Iya. Saudara kita itu baik. Masya Allah. Saya tunggu itu Iya. tadi Kanda. Itu aja saya tunggu tadi itu. Dia nggak jawab itu kan, Kanda tanya siapa penyesat itu. Nah, dia hanya menjawab bukan Paulus. Oke, kalau bukan Paulus siapa? Ya kan begitu. Iya. Kita tunggu kan itu. Iya, dia nggak jawab. Yang kita tunggu ternyata nggak dijawab juga. Ya udahlah. Kalau cuman alasan Akhirnya perspektif ya terjebak juga. nih. Ujung-ujungnya Roh Kudus. Ujung-ujungnya Roh Kudus. Ya, itu Kanda, itulah yang saya bilang tadi Kanda. Kalau dalam istilah logical fallacy-nya itu appeal to authority. Itu menggunakan Iya, betul. otoritas tertentu. Ya, otoritas Otoritasnya iya Paulus. betul. Itu jatuh di situ dia, makanya aduh. Tapi enggak apa-apalah. Iya. Kita doakan dulu dapat Kan tadi hidayah. yang typing pendeta perspektif. Kalau sama Kodon ini kan pendeta sudahlah. Nah, kalau ini pendeta perspektif. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Kasih Bang P. Barakallah. Berkah selalu Bang. Subhanallah. Masya Allah. Perspektif terus. Kang Dito monitor, Kang Dito moderator. Teman-teman bantu follow akun Fandi Ahmad yang ini ya, dosen Oten ya. Mohon bantu di follow juga yang sampingnya Kang Dio ini. Bantu di cancel juga moderator, tolong itu yang minta permintaan ada 100 orang woi. Bantu woi. Iya tahu Bang. Sabar Cik. Sabar kita tahu. Sampai kugas kita ini kan ada mobil kayak. Buru-buru kak juga buka laptop langsung kan. Baru baca grup itu ada Bang Zuma katanya lagi debat sama pendeta. Kugas mi. Ternyata. Masya Allah. Orang itu kah? Orang mana kah itu? Kena? Bukan, dia di Kalimantan. Oh Kalimantan. IKN nih dia bilang tadi nih. IKN, iya. Iya Masya Allah. Allah mubarak. Barakallah fi ilmik ya. Makasih Dinda. Jazakumullah khairan. Bermanfaat insyaallah ilmunya. Amin. Oke, mungkin ada yang mau dilanjutkan. Dinda, lanjutkan dengan teman-teman Oten yang lain, silakan. Siap Kanda, siap. Saya minum dulu ya. Oke, siap 2 Kanda, jam siap. lebih. Kopi campur Sampai 3 masako jam. kan bukan? Bang Andi udah kejam, Mbak. Kopi campur masako. Silakan. Kalau ada yang keras-keras saya buka mic lagi. Siap Kanda, siap. Insyaallah. Saya terus ke sana.
Andalannya itu Bang Zuma itu kopi campur Masako. Enggak, bukan Masako teman-teman, kopi campur Masako. Ya, saya udah bersih-bersih. Ini ada Bang JJJ. Bang J, selamat malam Bang J. Bang J. Bang J. Iya Bang, selamat malam Bang. Ya, Bang J dari perspektif mana? Perspektif mana? Kristen atau Muslim? Assalamualaikum Bang Andi. Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Pak JJ ini gimana nih? Waduh, nggak monitor dia. Ya, mungkin teman-teman kalau yang setelah mendengarkan diskusi Pak Pendeta tadi dengan Bang Zuma, ada yang tergoyah karena mendengarkan suatu kebenaran tentang Islam, yang ingin berikrar atau mau bertanya tentang Islam, silakan ketik aja dari 1 gitu ya, dari 2 menjadi 1 dulu, ketik 1 yang mau syahadat. Kalau yang dari Kristen ketik 3, silakan ketik ya, diketik. Ketik 4 kalau memang hujat. Bang Andi sama Kang Dito bantu ya, Bang Andi sama Kang Dito. Hujan keras di sini kan dah, Bang Andi. Oh iya. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tidak tombak tadi Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Waalaikumsalam. Salam. Bang Handi, Bang Dito, Bang Pelik, Kang Dito dan Bang Juma, ya. Menarik tadi yang dipaparkan itu. Jadi saya tadi mengikuti itu ketika Bang Juma membuat analisis kategori teks, ya, mengumpulkan kategori teks yang berkaitan dengan Yesus, lalu masuk kepada level kedua yaitu melakukan klarifikasi teks, siapa sebenarnya substansi yang disampaikan. Itu sebenarnya tadi pendeta itu sudah stop di perspektif itu begitu. Tapi ketika Bang Juma masuk lagi kepada level yang ketiga, membuat verifikasi antara Yesus asli dan Yesus palsu atau Kristus palsu. Nah, itu juga masih bertahan dengan menggunakan perspektif dia lagi kan gitu kan. Nah, lalu kemudian terakhir saya salut dengan Bang Juma itu melakukan validasi, ya, melakukan validasi teks gitu kan, memvalidasinya. Nah, lalu terakhir memfalsifikasinya. Nah, itu sudah keteteran. Jadi perspektif paradigmanya sudah hancur menurut saya. Tadi itu sudah dipatahkan oleh Bang Juma paradigmanya. Jika apapun perspektifnya ya sudah nggak bisa ditolong lagi sebenarnya. Makanya dia akan bertahan terus dengan pandangan perspektif tadi. Ya, jadi kalau di dunia ilmiah itu namanya paradigma. Paradigmanya sudah dihancurin. Jadi setiap orang apapun paradigmanya kalau udah hancur itu kan, argumentasi apapun mau disampaikan, metodenya, sistematikanya ya sudah jatuh begitu. Begitu menurut pandangan saya begitu. Jadi lima langkah analisis yang dilakukan Bang Juma luar biasa. Terima kasih. Sama. Halo, Bang Andi, silakan. Atau Bang Dito, silakan. Intinya adalah siapapun diskusi ya dengan Muslim, ya kita disuguhkan dengan nada-nada ya seperti itu. Kesimpulannya Bang Juma hanya sebagai moderator sih tadi, antara pendeta dengan Bible-nya sendiri gitu loh.
Itu intinya. Jadi selama ini itu yang dia lawan adalah Bible-nya sendiri gitu. Itu sih kalau menurut saya ya, saya nggak panjang-panjang kalau berkomentar. Saya kan ahli komentar nih. Saya diakui loh Pak, di Burundi kalau berkomentar orang Burundi itu ada. Kalau ada Bang Handi gitu loh. Itu sih kesimpulannya. Siapapun itu, ya mereka lawannya adalah ya Bible itu sendiri. Itu sih. Ya sebenarnya nggak ada perlawanan kan dah, nggak ada perlawanan. Bang Zuma memaparkan perspektifnya beliau berdasarkan bukti-bukti otentik dari Bible mereka sendiri, sedangkan Pak Pendeta tidak menarasikan perspektif sama sekali, hanya beralasan mencari-cari alasan untuk menghindar dari konsekuensi narasi Bang Zuma dengan mengatakan, nah itu perspektif Anda. Ya ujung-ujungnya itu tadi. Betul. Nah, ini bertahan, ini murid saya baru naik lagi nih, Roma 01 nih. Aduh, penghujat ini. Jangan Bang Roma, jangan menghujat ya Bang ya. Aduh, udah capek diskusi sama kau Bang. Assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya hanya mengucapkan salam dan mengajak teman-teman untuk gabung ke room Edis. Edis lagi live tuh. Ternyata dia kata Linola baca komen tak seru. Satu. Sudah tumbang saudara Anda di situ tadi. Teman biar saya ngadapin dia. Rencana Anda naik di sini anak buah Edis atau Anda mau diskusi? Mengajak ke room Edis, bantulah saudaramu di sana. Kalau ke sana ngapain? Ya bantu, siapa tahu mereka bisa tertolong, tidak meninggalkan iman lamanya gitu loh. Siapa yang mau dibantu? Saudara Anda lah, masa saudara? Memang dia butuh bantuan. Ya dia bengong-bengong gitu loh, kelihatan tadi. Ya itu nasibnya dia, ngapain dia naik, gitu aja. Ya sudah kalau gitu saya turun aja ya. Saya nggak mau diskusi. Kirain kamu yang mau minta tolong di sini. Edis lah, kau mintain tolong ke sini. Kebalik gitu sebenarnya. Artinya apa? Kasihan Edis penontonnya nggak ada. Kalau Bang Juma ke sana, lo diam dulu gantian ngomong. 24.000. Katanya mau turun aja gitu loh. Jadi kebalik. Artinya apa? Pergilah ke sana, kasihan penontonnya kurang. Kasihan Edis sudah teriak-teriak kok. Semakin banyak orang Kristen meninggalkan dia gitu loh. Jadi ini anak kaki tangannya Edis. Tapi mohon maaf sekali lagi. Kami tidak terbiasa satu room sama orang gila. Mohon maaf ya. Itu jawabannya. Baik, nggak apa-apa. Oke, cukup ya jawabannya ya, jelas ya. Ya sudah. Terima kasih. Itu kan Bang Roma, turun aja Bang Roma. Itu kan perspektifnya kamu. Turun aja. Kurang jelas jawabannya. Kami tidak terbiasa satu room sama orang gila. Dah. Jadi kalau ada orang Muslim naik ke sana, ya berarti dia belum tahu kalau yang dia hadapi orang gila. Ya mudah-mudahan dia nggak ikut gila gitu loh. Astagfirullah. Ya Allah. Di situ banyak ininya, banyak kaki tangannya mengikrarkan dia begitu. Astagfirullah. Dulu mungkin masih pertama keluar negeri, banyak yang support dia. Tapi mereka juga kan begitu juga kan masih punya filter. Bener nggak sih yang disampaikan Edis kayak beginian begitu loh? Kok nggak ada yang murtad gitu loh gara-gara Edis? Nah itu yang aku bingung itu di situ kan dah. Penonton Edis 25K, wih mantap. Tapi nggak ada yang murtad. Nah, saya himbau teman-teman Muslim juga. Karena ternyata narasumbernya ya Kristen juga nya disetting jadi Muslim. Ya itu dia, artinya mereka pintar memainkan menjadi aktor, tapi sayanglah nggak bisa dijadikan acuan karena cepat ketahuan. Dia juga, tapi belaga dia Muslim terus terkalahkan begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Hani siapa? Hani. Assalamualaikum bang. Laki ya? Nah, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Saya dari tadi ngeriset bolak-balik. mau bertanya Silakan. boleh nggak, bang? Ya, Iya silakan. bang. Saya cuma mau bertanya. Silakan bang. Ya, yang penting jangan matematika bang. Salam kenal bang dari Kalimantan Tengah bang. Iya, Iya bang. salam kenal kembali. Bang, sebenarnya saya mau tanya sama Bang Juma. Apa pertanyaannya bang? Saya ini kan kerja di orang non-muslim. Nah, pertanyaan saya itu kerja di situ tapi sebagai kuli lah ya. Nah, kuli kebun. Tapi Terus? dia bayaran saya itu dengan hasil dia itu pelihara babi, itu hukumnya kayak mana? Enggak, kerjaannya enggak apa? Kerjaan anda kebun apa babi yang anda piara? Kerjaan saya di kebun, tapi dia kalau mau bayar kami kerja itu pakai uang hasil jual babi. Ya bermuamalah, pekerjaan anda halal. Halal. Iyalah, kecuali anda yang mengembalain babi ya janganlah. Oh tidak. Ya muamalah kan namanya ya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ya kan itu urusan dia, anda kan digaji dengan kerjaan anda. Cuma itu pertanyaannya bang, apa? Oke, yang sudah saya aman ya. Aman bang itu. Ya, gantian dulu ya dengan yang lain ya. Kecuali ini nggak boleh anda dibayar dengan babi, jangan. Oh tidak seperti itu. 10 juta kok seekor katanya. Kuli kebun, tapi kami hasil kerja kami itu bayarnya dia pakai jual babi ya macam itu. Oke. Ya lah bang ya, gantian ya bang ya. Aman bang. Aman. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Ya bang Al Hidayah, ini Akhi Al Hidayah bukan? Bukan, beda dia. Oh beda. Ya silakan Akhi. Kami sampaikan sebelum ke Bu Catherine. Akhi Al Hidayah. Akhi. Dibawa aja, turun aja, nggak mau ngomong deh. Iya. Oke, Bu Catherine, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Ya Bu, silakan. Aku mau tanya sedikit bang. Kebetulan aku alhamdulillah Islam. Jadi semenjak aku ngikutin Zoom roomnya Bang Zuma ini, makin kesini tuh makin ngerti ya, ibaratnya asal usul dari Kristen, pokoknya pemahaman dari Kristen gitu. Nah kebetulan di kantor, di ruang lingkup aku itu bukan rata-rata sih, maksudnya ada beberapa orang, lumayan banyak yang beragama Kristen gitu loh bang. Nah jadi kebetulan juga sebelumnya aku kan pernah ditinggal-ninggal juga sama teman dekat gitu, dan dia Kristen gitu. Nah jadi aku tuh kayak ada rasa kasihan gitu sama mereka. Aku ada niat mau ngomong gitu. Ada satu bosku yang ya cukup sering komunikasi. Rasanya aku tuh kasihan gitu kalau dia masih tetap Kristen gitu. Bisa gimana ya? Kadang aku udah ada niat Intinya aja mbak, intinya mbak. ya mau masuk ke inti pembicaraan gitu, mau menjelaskan gitu, maksudnya. Oke, udah ketahuan mbak. Gini loh mbak. Menjelaskan. Dalam dunia kerja itu ada Kristen, ada Muslim. Anda ada niat untuk berbagi sama mereka. Tapi sepanjang mereka nggak bertanya, lebih baik Anda tidak memulai. Berdakwah itu bukan hanya dengan menyampaikan, tapi bagaimana kelakuan aktivitas Anda sehari-hari mencerminkan seorang Muslim, itu juga dakwah.
Artinya waktu sholat Anda sholat, dia lihat. Nah itu aja cara dakwanya sama mereka, sepanjang mereka tidak agresif untuk bertanya. Jangan Anda yang memulai. Biasanya kalau Anda yang memulai, nanti mereka itu lebih jauh dari Anda gitu aja sih. Nah Oke? itu juga yang aku takut Bang. Ya udah cukup kayak gitu aja ya Mbak ya. Oh jadi Tunjukkan nggak. bahwa Islam, tunjukkan sama mereka Islam tuh kayak begini. Cara kerja, kinerja, sehari-hari tidak korupsi, makan yang teratur, minum duduk. Itu mereka lihat sendiri ya. Itu juga bagian daripada dakwah Islam. Kira-kira begitu. Jadi sejauh dia nggak mempertanyakan ataupun apa gitu, jadi nggak perlu. Aku rencananya mau masuk pelan-pelan gitu kan ngomongnya, dan aku mau memperkenalkan Zoom roomnya Bang Zuma gitu. Jadi biar dia bisa dengar gitu kan, walaupun Ya resikonya ada dua Mbak. Nanti Mbak semakin dijauhi atau semakin dekat. Jadi perhitungan plus minusnya nanti. iya sih itu juga yang aku takutin, makanya apalagi di untuk atasan itulah. aku juga kan. Gitu. Ya udah kalau Nah, karena Islam itu nggak memaksakan orang yang sedang lagi vakum, kecuali dia yang bertanya, berarti ada kemauan. gitu Gitu. Bang, nggak memaksakan kan, tapi kan kata Bang Zuma juga pernah bilang, aku pernah dengar Bang Zuma bilang kita Islam ini hanya untuk memberitahukan gitu, terlepas mereka mau percaya atau tidak, yang penting kita udah menyampaikan. Tapi suasananya Mbak, lebih baik kalau ini saya kasih jalan nih. Ya, Lebih baik kalau dengar kayak gini, ada sela-sela waktu makan siang misalnya, Anda buka aja, gedein suaranya dikit, biar dia dengar tertarik apa enggak gitu aja. Oke, ya udah, oke dah. Kalau Paham kayak ya? gitu, Oke, makasih. Makasih banyak ya Bang Andi ya. Ya, Salam makasih. kenal, sehat-sehat terus untuk kalian semua, teman-teman Bang Zuma. Terima kasih. Ya, makasih, izin turun ya Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Katombo Tuna, Kristen atau Muslim. Kalau Muslim langsung salam. Ini kapan ini kita mulai balik ke diskusi? Ya, silakan Pak Katombo. Pak Katombo. Waduh, nggak ada Pak emailnya Pak. Oke, saya turunkan. Bro admin Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya nih Kak. Ya, monggo. Ini kan saya beragama Muslim. Maka dong kalau ngomong Bang, suaranya menye-menye, gedein. Sakit tenggorokannya. Oh, tenggorokan sakit. Ya, apa Bang poinnya Bang? Nah, bapak saya kan Muslim, ibu saya kan Kristen. Nah, sudah menikah, ibu saya ikut bapak saya beragama Muslim mualaf. Nah, setelah itu umur berapa tahun dulu ya? Ya 2008 lah. Nah, cerailah ibu saya, kembali ke agama Kristen. Gimana anak ini wajib enggak nengok ibunya gimana gitu, sedangkan ibunya Kristen? Itu Kak. Tapi abangnya Muslim kan? Kalau abangnya Muslim, Iya. ibunya ibu kandung. Alhamdulillah. Ibunya ibu kandung. Iya, ibu kandung Kak. Wah, sama nih kayak saya ceritanya. Saya nggak bisa ngasih jawaban. Yang jelas ya kita berusaha gitu loh. Kita dakwakan kepada Islam. Intinya kita juga mendoakan orang kafir selama masih hidup masih boleh. Tapi kalau Enggak sudah gini, mati, Kak. kalau sudah wafat, nah itu nggak bisa. Ibunya Ini, murtad ya? Ibu kamu murtad Bro? Iya, kan dia Ya kembali udah. Ustaz. Doain aja. Nggak ada bekas ibu, nggak ada bekas ibu. Nah, itu kerja keras Anda sebagai seorang Muslim ya. Jadi jadilah orang yang soleh. Ya doakan ibunya. Itu aja. Ini, Kak. Gimana kalau kita nengok kan kita ada batasnya. Nggak ada batas, kecuali batasnya nggak ada batas antara anak dan ibu. Batasnya hanya ada satu itu loh, mengenai halal haram aja. Iya. Aduh, ini siapa ini berisi satu nih? Wih. Gini Kak, soalnya kan kita ada batasannya ini, makanan halal haramnya itu Ya itu aja batasnya Bang. Iya, kalau ibu kan nggak bisa dibuang. Apa?
Kalau ibu kan nggak bisa dibuang biar. Iya, nggak ada bekas ibu. Makanya ibu, Anda wajib itu bagaimana mendoakan ibunya supaya kembali ke Islam. Nggak apa-apa ya, sudah bolak-balik. Mumpung dia masih hidup loh, itu pekerjaan rumah Anda loh, mumpung lagi masih hidup. Kalau udah nggak ada, ya selesai sudah. Kan dia sudah menikah lagi itu Kak. Nggak mungkin lagi sudah kuat agama Kristen. Ya nggak ada urusan menikah lagi, pokoknya Anda tugasnya berat sekarang ini. Masya Allah. Iya. Tetap berusaha ya Bang ya, doa, kemudian sedikit-sedikit bangun komunikasi lagi. Nggak ada ceritanya ibu atau anak itu ada suratnya, nggak ada. Ya. Terima Itu aja, kasih. Bang. Terima kasih Ya. Kak ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tetap harus jadi anak yang baik lah, doakan Ya, ibunya itu terutama aja. itu. Betul, saya aja baik kok. Saya aja baik. Ya, kita sapa lagi. Bapak Ustadz Alif, Assalamualaikum. Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya? Boleh, Silakan, Ustadz. ada yang disampaikan Ustadz. Silakan. Jalan turun lewat mana ya? Ke sebelah kiri itu kan, kalau yang ke kiri tadi itu cuma kulit sama ususnya. Yang arah kanan itu dagingnya ya. Tolong dibagi-bagilah daging kurban dengan baik. Itu Ustaz. Oh, cuma dalam perspektif saya itu hal-hal yang baik-baik aja sih saya lihat. Jadi tergantung kita semua yang ada di sini ya. Karena masing-masing punya perspektifnya masing-masing, jadi kita tidak bisa memaksakan keinginan masing-masing. Nah, berbagi juga yang barusan saudara kita yang naik, bahwa kan tidak ada yang namanya bekas ibu, itu nggak ada. Beda keyakinan itu memang sudah bagian dari ujian kita dalam menjalani kehidupan, kan gitu. Nah, saya tidak mau pakai perspektif saya, cuman saya mau pakai perspektifnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala ang tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa gitu. Nah, poinnya di sini adalah saya sampaikan aja bahwa kalau masalahnya mengajak kita murtad atau mengajak kita mengikuti agamanya, sebagai muslim wajib kita tolak. Tapi di luar urusan itu, takdim seorang anak kepada orang tua tetap wajib dijalankan. Menemui orang tua, silaturahim dan sebagainya di luar urusan keagamaan tetap lakukan. Justru tunjukkanlah sebagai anak yang soleh gitu ya. Tapi di luar urusan keagamaan loh ya, urusan keagamaan masing-masing. Karena secara hubungan prinsipnya di keagamaan itu terputus, tapi hubungan manusiawinya itu tetap harus terjaga. Begitu. Jadi perspektifku ya begitulah. Ini yang noise Ustadz Felix monitor, Bang Felix. Monitor Bang Felix. Bang Felix. Udah di mute aja. Nggak bisa ke mute tadi. Lanjut Bang Andi. Oh ya lanjut ini. Haripan tuh. Kang Dito, hujan aku di sini hujan. Selamat malam Maripan. Ya, aku lagi bersihin sama tapping di bawah. Teman-teman yang muslim, enough dulu ya. Kita balik ke materi diskusi ya. Karena kita lagi siarkan juga di beberapa channel supaya materi dakwah kita perbandingan agama kembali jalan. Kalau pagi ada itu jadwalnya di Akang Kian Santang. Kita ngobrol semuanya, boleh muslim semuanya naik sana ya. Oke, silakan. Harapin, selamat malam. Haripan, selamat siang. Selamat siang. Selamat malam Haripan. Aduh, perspektif saya enggak bener nih sekarang. Perspektif saya nih. Selamat malam Haripan. Coba pakai perspektif Wilmar dulu tuh. Bagus. Wah, itu. Jadi perspektif saya harus saya turunkan saja karena tidak ada suara. Anak 90-an tahu. Wilmar ya. Teman-teman Kristen yang mau nanya diskusi ya, kita utamakan dulu ya teman-teman muslim yang ini jangan dulu ya, biar kita lanjutkan diskusi. Oke. Abimanyu, selamat malam Abimanyu.
Selamat malam, Abimanyu. Ini Akang ini palsu ini. Palsu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palsu tapi asli. Ih. Abi kumaha maju enggak karakter ngomong, naik Abi kalah maju. ka dieu di. Oke. Tadi istirahat dulu sebentar, mau makan. Lanjut. Izin mungkin ya kita kasih ruang untuk teman-teman Kristen. Mungkin ada dua, saya izin turunkan Ustadz Felix sama Bang Dio dulu. Nanti bentar naik lagi kalau udah kurang ininya ya, Ustadz Felix sama Bang Dio ya. Izin biar teman-teman Kristen bisa naik. Iya, enggak apa-apa. Turun aja. Izin ya, Abang Bang Dio ya. Siap. Sama Ustadz Felix. Assalamualaikum. Kalau enggak saya sama Bang Pandi aja gimana? Berdua kita turun. Ya tambah saya lah sekalian kan. Iya, Saya mau foto. Gimana ceritanya, Jangkrik? Itu perspektif Ustadz Alim itu. Itu bukan perspektif saya, Kang Dito. Iya, saya pun juga nggak ada perspektif begitu. Oke, Mbak Vika, selamat malam. Bu Vika. Masih terputar-putar tuh Kang Dito. Coba kita naikkan 1x3 ya, Kang Dito naikkan juga, saya naikkan juga coba. Sorry tadi di sini di tempat saya hujan. Makanya saya tidak monitor. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik nanti tekan 3 di bawah biar kita naikkan. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya, kawan-kawan muslim ya. Izin. Saudara-saudaraku, abang-abangku, ustadz-ustadzku. Tekan 1 kalau mau bertanya, tekan 2 kalau mau diskusi, tekan 3 kalau mau menghujat. Ya, silakan. Tekan 1 2 3 kalau mau semuanya. Nah, itu lagu itu. Sabar teman-teman. Nanti gantian Ustadz Felix itu nanti gantian kita naikkan lagi Ustadz Felix sama Bang Dio karena Bang Dio sama Ustadz Felix biasa di sini terus di Komal. Ayo teman-teman. Yang Kristen naik yuk. Bang Pandi, saya aja Bang Pandi. Kasihan mereka pengen ini. Enggak apa-apa. Saya aja yang turun, saya aja. Oke, buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sini aja dulu. Itu ada 3 kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang. Oke, mungkin Bang Dio dulu yang naik. Silakan Bang Dio monitor kalau masih di bawah. Bang Dio, tadi mau di follow akun beliau itu. Masih kurang banyak followersnya. Mana Bang Dio? Ya kita sambil sapa dulu. Papiko Rido, selamat malam. Rido, Bang Rido, selamat malam. Bang Rido, muter-muter ya. Steady strong, selamat malam. Ya dari Kristen Muslim Bang. Muslim Bang, pengikut Nabi Yesus. Waduh. Bisa langsung Kang Dito biar cepat. Bisa nggak langsung? Bang, saya mau tanya ini apa di kemarin kan saya lihat di komal sebelah komalnya Oten itu bahas tentang Al-Quran di surat Al-Furqan ayat 68. Itu memang terjemahannya apa memang begitu Bang? Saya juga jadi bingung juga mau bisa dijelaskan Bang. Dari Oten ya. Saya Muslim Bang, Muslim. Ini bukan, itu dari Oten. Iya, kalau abang. Iya. Jadi kalau dari Otennya wajar, justru maksudnya kalau dari Muslimnya yang bingung itu yang bukan kurang ajar sih, maksudnya kebangetan kan gitu. Tapi bukan Al-Furqan ya, Al-Furqan ayat 68. Di situ kan jelas ada ayatnya bagaimana sebagai seorang hamba Allah gitu kan. Kalau Anda lihat dari ayat 63-nya Bismillahirrahmanirrahim wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum
khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di 68-nya, ya kita persingkatnya, dan orang-orang, seorang hamba Allah itu, yang tidak menyekutukan Allah, la yad'una ma'allahi ilahan. Jadi tidak menyertai, tidak memanggil, ya ketika dia berdoa kepada Allah itu tidak menyekutukannya gitu, dan tidak membunuh manusia kecuali yang diharamkan oleh Allah atau dengan cara yang benar, kan gitu. Dan mereka tidak berzina. Jadi tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh manusia, ya kan, tidak membunuh manusia kecuali yang boleh melanggar hukum, contoh hukum kisos ataupun dalam peperangan dan sebagainya, dan juga orang yang tidak berzina. Wa iyaf'al dalika, kalau mereka mengerjakan perbuatan itu, itulah yang akan mendapatkan balasan dari perbuatan dosanya. Jadi ketika ayat Al-Qur'annya, orang yang tidak menyekutukan Allah, poin pertama, nah, tapi dia mengerjakan sesuatu yang menyekutukan Allah gitu. Dan orang yang tidak membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah, kecuali yang hak, kecuali yang benar. Nah, lalu dia melakukannya yang diharamkan oleh Allah. Nah, itulah orang yang akan mendapatkan dosa. Pahami gaya bahasa Al-Quran, pahami biar tidak salah paham, atau cerna dulu, pahami. Kalau Anda ditanya, bilang aja kalau belum paham nanti saya pelajari dulu, nggak usah gitu ya. Dan lebih baiknya jangan nyenggol-nyenggol sama Oten gitu. Oke? Baik Bang, terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat Bang buat saya, dan mohon maaf ya Bang, itu memang keterbatasan ilmu saya, kurang memahami ya, mohon dimaklumi Bang, saya mau belajar lagi. Oke, siap, terima kasih ya. Ya, itu aja ya. Ini kenapa? Oke, sama-sama Abang. Ya, selamat menikmati hidup bahagia. Oke. Kenapa saya tetap jawab? Kalau pertanyaan dari Oten, biar juga membantu teman-teman yang lain untuk mengetahuinya, kan gitu ya. Oke, lanjut. Ya, Sulaiman, selamat malam Sulaiman. Bang Sulaiman, selamat malam. Bang Sulaiman, dibuka mic-nya Bang. Bang Sulaiman. Bang Sulaiman. Ya, silakan Bang. Ya, maaf Bang, salah pencet tadi Bang. Turunin Bang. Oh, oke, ya, Assalamualaikum. Yang Kristen dulu ya, yang Kristen dulu ya. Katanya turunin aja Kang Dito. Oh, aku nggak baca tapping. Aku ini permintaan teman-teman banyak banget loh. Nih, Bang Manusia Pendosa dari tadi udah beberapa kali nih tak naikin. Ayo, silakan. Akang mana Kang? Akang naik kembali Akang kalau dibawa. Kang ya. Bang Dio sama Ustadz Felix yang masih monitor ini masih bisa ini. Kita masih bisa naikkan satu kawan Muslim. Iya, mana? Aku nggak kelihatan. Ya Bang Nando, selamat malam. Wais, bisa apa ini? Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang. Saya mau nanya masalah namanya Edis TV itu, nama orangnya itu siapa? Ada yang tahu ndak di sini? Saya kurang paham Bang. Yang pernah saya dengar itu nama panjangnya itu Edi Sidabutar. Dia orang Lampung Tengah, seputaran Bandar Jaya, sekarang di Amerika. Itu aja kurang lebihnya. Makasih Bang ya. Itu perspektif Ustadz Alif. Makasih Bang. Izin diturunkan biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ambil alih ya. Assalamualaikum. Ini blender asli atau palsu ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita naikkan teman-teman Kristen. Izin kawan-kawan Muslim ya. Sekarang kita masuk mode tegas nih. Biar teman-teman Muslim bisa paham, kita mau lanjut dialog. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Bukan kejam ya. Ini kita coba tegas. Mohon pengertiannya.
Oke, biar saya ambil alih ya. Bang Hoyeki sama Bang Tangga Kristen atau Muslim? Langsung jawab, Bang. Kristen, Bang. Bang Tangga Kristen. Bang Hoyeki, silakan ngomong, Bang. Kristen atau Muslim? Bang Hoyeki. Woi. Oke, silakan Bang Tangga aja. Maaf kalau ada yang kaget teman-teman ya. Aku ikut Bang Zuma tuh kalau dipanggil 3 kali nggak jawab, diteriakin. Silakan Bang Tangga, apa yang mau didiskusikan, Bang? Tema kita Kristen tidak akan selamat tuh. Menurut Anda gimana? Ya, gimana mau bisa percaya, Bang? Kristen tidak akan selamat. Mau dijelaskan? Coba. Oke, silakan Ustadz Alif, biar Bang Zuma istirahat dulu sejenak. Nanti kalau ada yang keras-keras baru Bang Zuma masuk. Silakan Ustadz Alif. Oh, oke. Loh, oh dia nanya minta pencerahan. Baik. Ya, minta pencerahan. Ya, memang. Ya, baik. Terima kasih host dan semuanya. Mohon izin para guru ya. Pertama, saya ngambil satu dalil dulu ya. Saya izin dalam sebagai Muslim saya mengawali dulu kalimatnya yang tertulis di dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum fad'uhum fal yastajibu lakum in kuntum shodiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah seperti kamu. Maka serulah mereka, lalu biarlah mereka memenuhi seruanmu jika kamu orang yang benar. Saya mohon izin sebagai Muslim saya mengawali dulu ayat Al-Quran. Nah, kalau ada orang yang menyeru, beribadah, menyembah kepada sesuatu yang semisal kita, ada matanya, ada telinga, mata, pundak, lutut, kaki, dan seterusnya, dia bertumbuh dari kecil sampai dewasa, itu pasti manusia. Amsalakum, seperti kalian semua. Nah, hal seperti itu tidak akan memberikan manfaat untuk kalian. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Oke? Itu adalah ciptaan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Ketika kalian sembah, maka disebutnya sebagai berhala. Nah, sekarang sejauh kami diskusi dengan teman-teman Kristen, berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, menyembah dan beribadah kepada Dia. Dia adalah manusia, adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Ketika dia manusia lalu dituhankan dan seterusnya oleh teman-teman Kristen. Nah, bagaimana perspektifnya Yesus? Kok jadi perspektif saya bilangnya? Bagaimana Yesus berkata kepada orang-orang yang menuhankannya? Pada waktu terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan, bermukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, kata orang tersebut, aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus, orang itu yang akan diusir oleh Yesus. Pertanyaannya, siapa yang melakukan demikian? Sejauh ini yang kami ketahui dari kejujuran teman-teman Kristen adalah hanya orang Kristen. Di sini teman-teman Kristen jujur. Saya menemukan kejujuran lawan diskusi saya dari teman-teman Kristen ketika ditanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus, itu orang Kristen. Saya menemukan kejujuran di sini. Tapi mohon maaf sayang sekali, kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Yesus ngusir kalian, padahal di situ tidak akan masuk surga, kemana kalian kembali? Berarti tidak akan selamat. Gitu Bang. Ya, terima gaji. Mungkin pelajaran ini memang tidak ditemui sih di gereja, kan ini pelajarannya di luar gitu. Tapi materinya khusus pengajaran Yesus. Berarti Pak Ustadz, kalau orang tidak bersyahadat tidak akan masuk surga gitu. Wah, itu sebagai kunci surga, benar. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci surganya. Poin pertama. Kalau kita lihat syaratnya masuk syarat surga utamanya harus bersyahadat gitu.
Iya, kalau dilihat dari perspektif Islam. Kan gitu. Bagaimana ketika Yesus waktu mengajar yang dia diutus hanya untuk Bani Israel selama 3 tahun dan murid-muridnya mendengar kata Yesus, inilah hidup yang kekal, inilah caranya masuk surga. Yaitu kata Yesus, mereka mengenal Engkau wahai Bapa satu-satunya ilah yang benar, satu-satunya sesembahan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Makanya murid-murid Yesus itu yang mendengar pengajaran Yesus, mereka percaya kalau Yesus itu sebagai utusan Tuhan dan percaya Tuhan yang benar itu Tuhan yang esa, yaitu Tuhan yang mengutus Yesus. Kalau murid Yesus yang mendengar pengajaran Yesus, selamat mereka masuk surga. Gitu. Oh, jadi Pak Ustadz, basicnya masuk surga itu harus bersyahadat gitu. Ya kalau tanya ke Islam, iya. Berarti bagi yang tidak bersyahadat udah pasti masuk neraka gitu Pak Ustadz. Iya dong. Karena begini Pak Ustadz. Karena di hutan-hutan belantara sana, di Papua baik istilahnya, di banyak itu orang yang nggak mengenal agama. Bagaimana nasib mereka itu Pak Ustadz? Nah itu dia Bang. Baik ya. Al-Quran menyebutkan wa makana mu'addibina hatta nab'as rasulah. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sehingga datanglah seorang utusan kepadanya yang mengajarkan kebenaran. Oke? Maka ketika orang yang tidak tahu kebenaran di dalam pandangan Islam, syariat belum sampai kepadanya, dia tidak dituntut menjalankan karena dia tidak tahu. Kan gitu. Mereka tidak tahu. Tapi nanti dalam sebuah hadis penjelasan panjangnya dijelaskan bahwa nanti ada ujiannya di akhirat ketika dia diuji oleh Allah dan seterusnya. Nah itu panjang ceritanya nanti. Tapi intinya adalah yang disebut sebagai fatroh, kekosongan yang tidak masuk ajaran kepadanya, maka itu dia tidak wajib. Contoh, mereka wajib sholat. Loh, bagaimana ajarannya aja belum nyampe kan gitu. Nah, mereka tidak ada masalah. Ujiannya nanti di akhirat satu. Yang perlu abang pikirkan itu adalah yang sudah mendengar kebenaran, tapi dia nggak mau menerima kebenaran. Ini yang bahaya. Contoh abang nih, Bang Tangga. Anda merisaukan orang yang di pedalaman yang syariat tidak sampai kepadanya. Padahal dia sendiri, dia tidak akan merasa bersalah di hadapan Tuhan. Ujiannya dia nanti hanya satu di akhirat. Misal, dalam sebuah hadis dijelaskan, wahai engkau si fulan, masuklah engkau ke neraka. Jika dia mengikuti perintah Allah, maka dia sebenarnya masuknya akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu hanya satu ujiannya. Kalau dia membantahnya nggak mau, maka dia itu adalah orang yang akan celaka. Nah, orang itu malah kemungkinan selamatnya lebih besar. Lah, yang bahaya itu yang sudah tahu kebenaran, mendengar kebenaran, tapi tidak mau melakukannya. Contoh Anda. Justru Anda inilah nanti yang calon orang bakal celaka gitu. Oh gini Pak Ustadz, saya kan tinggal di pedalaman, ya kan Pak Ustadz. Di sana belum tersentuh istilahnya media sosial lah, karena jaringan aja susah di sana. Namanya mayoritas masjid nggak ada kan? Nah, mayoritas. Abang sekarang udah dengar, abang di pedalaman. Iya, tunggu dulu. Ya, abang udah dengar, abang terima kebenaran, sampaikan kebenaran ini kepada mereka. Itu baru benar. Oh, ya marah loh orang itu nanti sama aku, Bang. Udah pasti marah. Ya pelan-pelan lah, Bang. Oh, ya maksudnya berarti kan orang itu Kristen, Bang. Ya kan? Mereka nggak pernah dengar ceramah karena di sana masjid nggak ada. Guru agama pun yang dari Muslim nggak ada. Mereka Kristen, Bang, kan? Jadi gimana nasib orang itu besok, Bang? Karena mereka kan nggak pernah dengar ajaran Muslim itu. Berarti orang itu gimana, masuk surga apa masuk neraka itu? Kira-kira nih, mereka semua Kristen mayoritas. Iya. Ada Muslim satu orang dakwah ke sana di tengah-tengah mereka, kamu kasih nggak? Ya, saya yakin banyak yang kebakaran jenggot bakal diusir kalau ada Muslim dakwah di tengah komunitas Kristen. Jangan langsung berasumsi kayak gitu lah Pak Ustadz. Loh, ya maksudnya jangan ada kisahnya Bang, temanku ada yang mualaf,
Perspektif itu bukan asumsi. Ya, oke, taruh lagi perspektif. Mungkin gini juga itu Bang Ali, kalaupun seandainya ada orang Kristen memasuki daerah mayoritas Muslim, tujuan mereka itu untuk bilang aja lah mengkristenkan umat Muslim gitu ya, pasti nggak terima kan? Ya dimarahin, sama Itu Muslim dimarahin. Ya sama saja ya Bang, sama saja. Ya iya, makanya kenapa tadi abang nggak terima orang kayak gitu juga, karena melanggar undang-undang. Bagaimana caranya? Yuk kita adakan diskusi baik-baik, kenalkan kebenaran Islam. Yang Kristen kalau memang merasa benar, kenalkan kebenaran. Yuk kita sampaikan ayat, atau abang sendiri sampaikan kepada orang-orang Kristen. Wahai kita semua yang Kristen di sini, abang sampaikan kepada teman-temannya bahwa kita ini nanti menjadi calon orang yang akan diusir oleh Yesus. Kita ini cinta kepada Yesus. Suatu saat nanti Yesus akan mengusir segolongan orang-orang. Mari kita buktikan siapa yang akan diusir oleh Yesus. Karena ketika Yesus berkata harus ada pembuktiannya bahwa kalianlah yang akan diusir oleh Yesus gitu. Kita genapi pernyataan Yesus itu. Gitu Bang. Abang bilang gitu aja. Atau Anda tidak mau diusir oleh Yesus? Ada solusi lain, ke agama sebelah. Karena dia ajarannya sangat mencintai Yesus, menerima dia sebagai nabi, tidak mau dia dikutuk, dan seterusnya. Itulah ajaran kebenaran. Gitu Bang. Tapi mungkin gini Bang, kalau seandainya saya ustadz yang udah memang paham ajaran Muslim itu, ya misalnya saya baru yang kedua, ya gimana saya mau menyebarkan ajaran Muslim? Saya pun jangankan Muslim di agama saya saja, iman saya itu belum penuh 100% gitu. Ya, abang kan Kristen. Iya Bang. Ya, betul. Abang kan Kristen. Iya. Coba abang jadilah dulu sebagai pengikut dan mendengarkan ajaran Yesus. Dan ajarkan kepada teman-teman Anda untuk mendengarkan ajaran Yesus. Bukan menjadi seorang Kristen. Karena seorang Kristen itu kan menuhankan Yesus, bukan mengikuti dan mendengarkan ajaran Yesus. Ketika Yesus banyak mengajarkan tentang menyembah satu Tuhan dan menerima Yesus sebagai utusan, kalian dengarkan ucapan itu. Dan ketika Yesus mengaku diutus hanya untuk Bani Israel, kalian dengarkan ucapan Yesus itu. Kalian dengarkan. Terus pelajari ucapan Yesus. Lalu ada yang Yesus katakan bahwa nanti akan ada penerus ajarannya yang meneruskan ajaran Yesus. Karena zaman Yesus masih belum sanggup. Kau cari nubuatan itu Yesus. Ketika Yesus katakan bahwa Pak Ustadz, kalau saya ikuti ide Pak Ustadz, ya dalam nanti Pak Ustadz. Sementara Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun. Gimana itu Pak Ustadz? Emang kau dengarkan ajaran Yesus? Ya kan di apa itulah perkataannya di kitab itu. Iya, nggak apa-apa. Kan saya bilang tadi, dengarkan dan ikuti ajaran Yesus. Nah sekarang saya tanya, kau dengarkan dan ikuti nggak ajaran Yesus itu? Ya kalau nggak saya dengarkan dan ikuti, mungkin saya nggak beragama lagi Pak Ustadz. Karena kan saya terlahir, ya sudah, terlahir sebagai Kristen itu karena takdir gitu Pak Ustadz. Oke, tapi mati dalam kekristenan itu kesalahan Anda, pilihan Anda ya. Nah, sekarang kembali lagi Bang. Kalau Yesus sebagai jalan untuk menuju kehidupan yang abadi, pertanyaannya kenapa kalian menuhankan jalan, bukan menuhankan yang tujuan, sumbernya? Ini Pak Ustadz, saya mengimani ajaran Kristen itu maksudnya akulah jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Melalui ajaran dialah menuju surga. Itu apanya, Pak Ustadz. Oke. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang, domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Kamu dengarkan nggak ucapan dia itu? Ya iyalah Pak Ustadz, nggak mungkin dia datang lagi ke orang benar. Ya orang-orang benar. Ya artinya berarti kalau Anda mendengarkan ucapan Yesus, nah Anda mendengar ucapan itu, Anda ikuti. Oh, Anda terima. Berarti saya bukan murid Yesus. Berarti saya bukan umatnya Yesus. Karena Yesus sendiri berkata hanya untuk Bani Israel. Iya.
Ya kalau keimanan Kristen itu kan Yesus itu datang kepada orang berdosa bukan kepada orang benar, Bang. Kalau udah benar Iya ngapain bang, dia datang? iya maksudnya untuk Bani Israel bang, maksudnya untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata kalau dia untuk Bani Israel, kamu percaya atau tidak? Enggak ada di situ bang, bahwasanya untuk orang Israel. Lah berarti kau tidak pernah membaca kitabmu dan kau tidak cinta kepada Yesus, hanya mendengarkan pengajaran-pengajaran orang. Gini bang, Yesus kan memerintahkan ke seluruh murid-muridnya untuk mengabarkan, bukan cuma untuk Israel aja. Berarti abang nanti Allah itu berarti Allah orang Israel. Lah sekarang Yesus memerintahkan murid-muridnya memberitakan pengajaran Yesus ke seluruh dunia. Wahai semuanya, termasuk saya juga di sini. Bang, termasuk saya juga, sampaikan kepada seluruh dunia bahwa Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Saya sampaikan tuh, nggak ada yang salah. Bukan hanya Bani Israel loh, Bang. Lah iya, saya sampaikan ke Indonesia nih, ucapan Yesus saya sampaikan ke Indonesia kalau Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Maaf Bang, agama kita ini kan bawaan pendatangnya ini, bawaan penjajah, bawaan pendatang. Dulu kan di Indonesia ini bisa dikatakan yang masih ada itu kepercayaan Hindu. Sebelum datangnya penjajah, termasuk kami, maaf ya Bang ya, orang Batak itu kan menganut agama kesukuan. Sebelum datangnya penjajah ke Indonesia ini membawa ajaran agama Kristen. Ya, kita move on Bang, kita move on, kita ke depan, move on. Iya Bang, iya Bang. Jangan membahas masa lalu, biarkanlah berlalu. Sekarang Anda sebagai seorang Kristen, tadi Anda berkata terlahir dari seorang Kristen. Saya tidak akan menyalahkan itu. Setiap kita itu kan terlahir dari orang tua, kita akan mengikuti keadaan orang tua. Nah, Anda terlahir sebagai seorang Kristen itu bukan pilihan Anda. Tetapi kalau Anda mati menjadi seorang Kristen yang akan diusir oleh Yesus, nah, itu karena Anda yang pilih. Dan kalau Anda tidak mau diusir oleh Yesus, menjadi yang mendengarkan ajaran Yesus, itu juga Anda yang memilih. Anda yang menentukan pilihan. Nah itulah Bang. Jadi saya sedangkan di agama saya belum penuh iman saya 100%. Apalagi saya mau yang belum saya pelajari gitu Pak Ustadz kan. Kadang saya mau belajar dihujat, ya istilahnya nggak mendidik lagi tuh, diskusi jadi debat. Istilahnya kalau mungkin karena nggak sanggup menjawab pertanyaan, jadi istilahnya dihakimi gitu Pak Ustadz. Padahal kan nggak ada salahnya kita. Ya makanya kalau gitu Bang, kalau Abang belajar seperti itu di gereja malah dihujat, dihakimi, ya jangan belajar lagi ke sana Bang. Enggak, maksudku gini Bang, ibaratnya kan kita ini kan diskusi Bang, bukan berdebat. Iya, ya kan? Kalau Abang ternyata belajar di sana langsung nggak, ibarat guru, dia nggak bisa menghadapi karakter-karakter masing-masing muridnya gitu. Ya berarti Abang lebih nyamanan belajar di sini ya daripada belajar di gereja ya? Ya mana yang cocok Bang, itu kita nggak memilih-milih Bang. Mana yang sesuai. Nah udah kalau gitu, kalau gitu berarti kembali kepada poin yang tadi. Yesus itu pernah menyampaikan, ya, pernah berpesan waspada terhadap nabi palsu yang datang kepadamu, pengajar palsu, nabi palsu yang datang. Dia itu sebenarnya serigala yang berbulu domba. Dari buahnya kamu bisa melihat, kan gitu. Nah di situ Yesus banyak menjelaskan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan yang akan masuk surga, kata Yesus kan, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga, kehendak Bapakku yang di surga, kata Yesus. Itu kuncinya masuk surga. Makanya kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai namamu? Nah, di situ kata Yesus,
pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Coba kau cerna dululah kalimat Yesus itu. Iya, setelah Kau aku baca cerna yang abang bilang diulang-ulang. itu, memang banyak bang orang yang membawa nama Yesus, istilahnya sama lah kayak di negara kita inilah yang kita lihat orang-orang yang istilahnya petinggi-petinggi agama tujuannya amplop kan, padahal sebetulnya udah menyalahi bawa nama. Nah, kayak kebayang gitu. nggak bang? Gimana bang? Nah, kebayang nggak bang? Kalau Ya. petinggi agamanya saja akan diusir oleh Yesus, bagaimana kalau kelas jemaatnya yang mengikuti ajaran petingginya? Bang, yang Ikutlah. masuk surga itu bukan petinggi agama, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia mengerti ajaran Kristen itu sepenuhnya, itu bukan menjamin mereka masuk surga, bang. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Lah itulah dia makanya yang selama ini justru didoktrin para jemaat oleh pendeta, percaya Yesus sebagai Tuhan, mati di kayu salib akan ditebus dosa, kamu diselamatkan. Itu jadi gugur, bang. Karena sejauh ini yang kami dengar, teman-teman Kristen selalu bangga dengan kematian Yesus di kayu salib, menembus dosa, kamu sudah selamat, kamu sudah pegang kuncinya. Itu gugur doktrin itu dengan pengusiran yang dilakukan oleh Yesus di Matius 7:23. Gugur itu penebusan dosa itu gugur. Kalau Gugur semua itu, luntur semua. Sederhana saja bang, kalau istilahnya didoktrin pun ya kalau nggak sesuai dengan logika saya ya saya bantah itu bang, sekalipun saya terlahir dari Kristen kan. Karena begini. Jadi abang, kalau gitu saya tanya, abang setuju doktrin penebusan dosa dengan matinya Yesus di kayu salib? Ya nanti gini bang, jadi balik kita ke belakang bang kan. Maksudnya Iya, ini kan doktrin katanya nggak setuju, nggak sesuai. Ditolak awalnya gimana kan, sih? keimanan Kristen itu akibat dari dosa nenek moyang kami lah bang, Muhammad, sehingga terputuslah hubungan. Siapa nenek moyang kau? Nabi Adam. Jangan longor kau ngomong. Bukan Nabi Muhammad, Nabi Jangan Adam. kasar-kasar lah bang. Bukan Nabi Muhammad, kau salah ngomong kau itu. Perbaiki. Nabi maksudnya bilang oh ya Muhammad apa Adam, sorry bang, sorry maaf bang ya. Ya sorry bang, minta maaf bang. Jangan langsung kasar dah bang. Kita kan diskusi. Kau ini bukan diskusi namanya ini, ngajak berantem debat. Kalau diskusi itu kau belajar, nggak banyak membantah. Yang mana Tadi saya kau bantu, membantah Bang aja, Alif tengok. aja. Membantah saja. Bang Iya, Alif maksudnya saja. inilah yang Tunggu sering dulu. terjadi. Bang, aku kan berdiskusi sama Bang Alif. Kenapa abang yang kepanasan? Bukan, kami kan mendengar. Kau cuma nanya kau nih. Iya, sekarang bisa menilai. gini, Bang, yang menilai itu bukan orang lain, Bang Ya, Alif. kan kami yang menilai. Ya penilaianmu itu udah benar rupanya. Coba tanya sama Bang Benar Alif. lah. Benar Mungkin lah. kalau Kau nggak ngajak debat, nyambung kau namanya. Bang Alif pun mungkin udah menyudahi. Saya kan sederhana saja. Tadi kau yang membedakan antara diskusi dengan debat. Tahu kau kan? Ini kau udah ngajak Bang. debat namanya, bukan diskusi. Bang Alif saja setuju. Udah lanjut. Iya, maksudnya Bang biar, iya, biar dulu aku sama Bang Alif. Jangan kau usik Bang Blender. Kau lanjut. Bang. Iya itu Bang Alif kah? Saya menghormati ajaran agama lain. Saya tidak menghujat kan. Sesuai yang saya dengar dari kawan-kawan, ya saya googling kan. Nah itunya Bang. Saya nggak ada menghujat itu Bang. Membantah. Yang ditanya abang itunya kan. Ya saya jelaskan tentang keimanan kami. Apa alasan saya masih percaya Yesus. Yesus itu manusia biasa dan dia adalah firman yang menjadi daging dari Allah itu sendiri, gitu Bang. Saya mengimani itu, bukan dia pencipta alam semesta gitu Bang. Ya, oke. Kan saya udah bilang juga tadi bahwa Anda itu punya agama warisan orang tua. Dengan pengajaran-pengajaran doktrin yang diberikan kepada Anda, saya yakin doktrin yang sudah berkarat dari sejak dini, dari sejak kecil,
itu tidak mudah untuk dilunturkan. Bahkan ketika tadi saya tanya, kata abang, kalau itu melawan logika saya, maka saya akan bantah. Kan gitu. Nah, sekarang tadi saya punya pertanyaan. Apakah Anda percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, lalu dosa kalian ditebus? Digugurkan semua hukum-hukumnya. Anda percaya? Percaya, Bang. Yakin? Ada alasannya. Nah, bagaimana dengan Matius 7:23? Justru di situ Yesus akan mengusir orang yang percaya kalau dosanya sudah ditebus. Bukan ke situ. Itu dari mulut Yesus. Iya, itu dari mulut Yesus. Sementara doktrin dosanya ditebus bukan dari mulut Yesus, bukan dari pengajaran Yesus. Gini, Bang. Orang-orang yang bawa nama Yesus, Bang, demi istilahnya demi uang, misalnya demi uang lah aku bilang, Bang. Loh, iya, Bang. Itu orang Kristen atau bukan? Memang orang Kristen, tapi kan banyak juga artinya, gitu, Bang. Di semua agama kan ada itu, Bang. Sebetulnya artinya, udah Bang, menyalahi bagi keimanan. Iya, Bang. Sebentar. Artinya tadi doktrin Anda yang Anda katakan bahwa dosanya ditebus itu gugur. Benar nggak? Iya. Karena pengusiran yang dilakukan oleh Yesus itu tidak keluar dari orang Kristen, nggak keluar itu. Berseru kepada Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, ngusir setan pakai nama Yesus. Iya. Itu semua pelakunya orang Kristen. Makanya saya bilang tadi, doktrin penebusan dosa yang diimani oleh teman-teman Kristen, yang itu bukan dari lisan Yesus, gugur oleh ucapan Yesus di Matius 7:21-23. Atau dari 15. Itu faktanya. Jadi doktrin itu gugur, nggak ada. Bahkan doktrin itu sesuatu yang tidak logis. Bagaimana sesuatu yang dipaksakan oleh kalian diterima? Percaya Yesus mati di kayu salib, padahal Yesus di situ dikutuk, orang yang disalib sebagai lambang kutuk. Bagaimana mungkin kalian bangga dosanya ditebus oleh mengorbankan seseorang? Itu pun bukan ajaran para nabi. Tidak ada satupun ajaran para nabi melegalkan mengorbankan manusia yang tidak bersalah. Itu tidak ada. Artinya, kalau ajaran para nabi tidak ada, berarti sumbernya bukan dari Sang Pencipta. Nah, itulah makanya saya bilang tadi, coba dicerna, difikir, ya kan? Anda kan diberikan bekal untuk berfikir. Ada doktrin yang menjelaskan demikian. Ada ajaran yang diucapkan oleh Yesus dengan kalimat demikian. Apakah doktrin yang tidak tertulis atau dari oknum lain akan membantah ucapan Yesus? Kalau begitu, kalau Anda iman demikian, maka Anda mengikuti ajaran orang lain di luar ajaran Yesus. Ya, ini, Bang. Akhir dari sebuah cerita, kan Yesus berkata sebelum naik ke surga, untuk mematahkan semua ayat-ayat ini itu segala macam. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Selesai. Oh ya udah. Iya, bukan Tuhan kan dia? Bukan Tuhan kan? Pokoknya kalau kita percaya dia adalah gini, Bang. Ya itulah. Kalau sudah main pokoknya, main perspektif sendiri, ya susah, Bang. Saya kan tadi udah bilang tadi, saya maklumi doktrin yang sudah mengakar puluhan tahun di benak Anda, dalam diri Anda, memang sudah berkarat itu tidak akan mungkin terkelupas bersih dalam satu hari. Tidak, mungkin perlu waktu untuk berpikir logis, berpikir sehat. Minimal kau dengarkan apa yang diucapkan oleh Yesus, karena ajaran Yesus itu banyak menghantarkan orang menuju mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di situ, Bang. Mengapa ada beberapa pendeta yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena dia menelaah ucapan Yesus, fokus pada pengajaran Yesus. Yesus banyak menubuatkan sosok yang akan datang. Kalau mau berpikir terbuka, bukan terkungkung oleh doktrin, gitu. Tapi kalau sudah pokoknya, ya itulah memang doktrin diperkuat gitu. Ya kalau
bagi saya bang, perkataan itu ya bukan doktrin, itu kan kata-kataan Yesus itu bang, tengah-tengah orang banyak, dan disaksikan bukan hanya murid-muridnya yang menyaksikannya itu. Itulah akhir dari sebuah kisah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah kurasa lebih mendalam bang, daripada dia mengaku Tuhan ini segala macam, ayat ini ayat itu. Ya itulah titik bagi kepercayaan saya Pak Ustadz, perkataan Yesus itu. Iya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia akan datang untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Bukan berarti orang Matius Kristen 19, itu. ya Bang, Matius 19:29, Yesus 28, maaf, Matius 19:28. Yesus itu berkata, memang dia akan menghakimi, bahkan bukan cuma dia sendiri, beserta dengan murid-muridnya yang mendengarkan ajaran Yesus. Siapa yang akan dihakimi oleh Yesus? Dari kedua belah suku Bani Israel. Itu semua dari kedua belah suku Bani Israel, itulah yang akan dihakimi oleh Yesus beserta dengan murid-muridnya. Kalau kalian kan bukan Bani Israel. Makanya tadi kalimat yang tadi ajaran Yesus itu yang tidak bisa kalian bantah. Bahwa dia itu datang diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu pengakuan dia. Loh, kalau kami umat Islam, ketika datang Nabi kami mengajarkan kepada umat Islam, menyampaikan firman dari Allah, bahwa di situ Nabi Isa dikatakan wa rasulan ila Bani Israel. Dia itu sebagai rasul untuk Bani Israel. Anni qad ji'tukum, aku datang kepada kalian semua. Loh, umat Islam ketika mendengar itu, ya kami sami'na wa ata'na, kami percaya, kami terima. Karena dia berarti diutus untuk Bani Israel. Kenapa justru di sini malah lebih Muslim yang lebih mendengarkan ucapan Yesus ketika dia berkata untuk Bani Israel, lalu Nabi kami mengajarkan bahwa dia itu untuk Bani Israel. Kenapa malah jadi kami yang percaya kepada mereka, kepada dia yang berucap gitu loh? Kenapa malah teman-teman Kristen yang memaksa? Kalau itu untuk kalian juga yang Bani Indonesia. Tapi kan bang gini, nabi-nabi itu kan datangnya dari orang Yahudi. Banyak. Iya, para nabi itu banyak, bukan hanya dari Yahudi saja. Ya, yang saya nabi non dari Yahudi juga ceramah-ceramah. banyak. Iya. Ya maksudnya kan kalau di ajaran kami itu bahwasanya Yahudi itu Israel itu bangsa pilihan Sang Pencipta alam semesta gitu. Iya betul. Kami akui dari Bani Israel itu menurunkan banyak nabi-nabi. Makanya sehingga dari Bani Israel, Nabi Yakub yang punya ayah namanya Nabi Ishak, yang punya ayah namanya Ibrahim, dari Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya itu para nabi, itulah yang menurunkan para nabi, melahirkan generasi para nabi. Itu mereka yang melahirkan para nabi dan ditutup oleh Al-Masih atau Yesus yang dari Bani Israel. Ditutup itu. Makanya Yesus berkata di Matius 21:43, sebab hal kerajaan Tuhan akan dicabut daripadamu, wahai bangsa Yahudi, atau dicabut dari bangsa Yahudi, dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menjalankan perintah Tuhan. Itu kata Yesus. Karena kenabian sudah ditutup oleh Yesus yang dari kalangan Bani Israel. Ditutup oleh Yesus, Yesus sendiri mengatakan estafet kenabian berikutnya akan diberikan kepada bangsa lain. Di mana bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan. Matius 21:43. Nah, kalau Anda mendengarkan ajaran Yesus, menelaah ucapan Yesus, mestinya kau cari bangsa mana itu yang akan menggenapi ucapan Yesus, di mana bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan. Kan gitu. Kalau Anda membaca kitab Anda yang Anda imani dari kitabnya bangsa Yahudi, di Kejadian 17 ketika Tuhannya berfirman kepada Abraham dan kepada keturunannya Ismail bahwa Nabi Ismail
bahwa Nabi Ismail ini akan dijadikan bangsa yang besar, menghasilkan kerajaan. Kau cari dari mana keturunan Ismail ini yang akan menghasilkan kerajaan, yang akan menjadi bangsa yang besar itu di mana? Kapan itu? Kalau Anda mau belajar, coba telaah deh. Jangan cuma mendengarkan ajaran Roma 10 nomor 9, percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, ditebus dosa. Itu bukan ucapan Yesus. Percuma dijelasin lah, lagi di sini. Enggak, maksudnya berarti Nanti nggak ada pada komplain juga hotelnya. Yang Muslim naik pada protes. ya bang. Halo bang. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Oh, berarti itulah tadi bang yang jadi mengganjal di pikiran saya itu. Ini topiknya kan Kristen takkan selamat, tadi kan abang buat apanya di sini temanya. Betul. Kembali ke Matius 7:23 tadi. Jadi saya langsung kebayang gini bang, gimana saudara-saudara saya sebagai makhluk ciptaan Sang Pencipta alam semesta yang paling istimewa yang tinggal di hutan-hutan sana. Mereka jangankan agama, peradaban pun mungkin belum sampai ke sana kan? Karena tapi di sana Kristen semua. Ibaratnya lah dulu bang, kan harus bersyahadat. Iya tadi kan kau contohin di sana ternyata orangnya Kristen semua. Bukan bang, maksudnya basic bagi iman Muslim itu basic masuk surga itu harus bersyahadat kan begitu bang. Nah tadi saya sudah jawab bang. Ada penjelasan Nabi kami itu di dalam Al-Quran itu sudah dibahas. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum ada utusan datang kepadanya. Maka ketika ada satu golongan pedalaman yang jauh dari ajaran kenabian, maka itu selamat orang itu dari siksaan ajaran yang disampaikan. Nanti penghakimannya di akhirat hanya satu. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, justru di sini malah yang lebih rentan bersiko itu adalah Kristen. Coba. Nah, ada orang di pedalaman nggak kenal Kristen. Selamat nggak dia? Gimana bang? Hah? Ya bang, Kristen nggak ada. Nggak ada jawaban kalau di Kristen tuh nggak ada jawaban. Iya, Kristen itu nggak ada klaim-klaim istilahnya seperti ya orang yang berbuat baik itu sekalipun dia baik kalau nggak mengikut Kristus dia apa gitu kan nggak akan masuk surga gitu. Ya udah, kembali lagi. Jadi artinya memang tidak ada jaminan keselamatan menjadi seorang Kristen. Kalau di Islam, ketika dikatakan sebagai orang beriman, mukmin maupun muslim, ya kan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, selagi dia tidak musyrik, selagi dia tidak ingkar, selagi dia tidak kafir, orang itu tetap hidup abadinya di surga. Itulah yang disebut sebagai Tuhan itu Maha Penyayang. Makanya kami setiap hari mengucapkan, bahkan hendak makan, hendak berbuat apapun, selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, tanpa pilih kasih di muka bumi ini, orang menyekutukan Tuhan pun tetap diberikan rezekinya, dan Maha Penyayang di akhirat nanti. Walaupun manusia hidupnya berlumur dosa, tapi di dalam hatinya masih ada iman, tetap abadinya dia hidup di surga. Kehidupan abadinya ya. Itulah hebatnya di dalam Islam. Tetapi kalau di kekristenan yang tadi disampaikan, ketika sudah diusir oleh Yesus, kalau dia sudah masuk neraka, ya sudah, abadi dia. Walaupun dia bermujizat, walaupun dia bernubuat, walaupun dia pergi ke gereja, tetap aja nggak ada peluang selamat. Walaupun dia bayar perpuluhan kalau ke gereja, bulanannya mungkin, kan gitu. Tetap aja kalau sudah diusir oleh Yesus, masuk neraka, ya sudah, nggak ada peluang selamat selamanya itu. Jadi beginilah dulu Bang Adib, saya keluarlah dulu dari posisi sebagai Kristen, saya tariklah dulu diri saya ke ateis. Karena pertanyaan ini mungkin masuk untuk Kristen dan Muslim. Manusia pertama itu kenapa cuma Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa bagi Muslim, Adam dan Hawa bagi Kristen. Sampai-sampai harus kawin sedarah gitu Bang.
Padahal dia punya kuasa. Ya apa salahnya dibuatnya istilahnya ciptaan lain lagi manusia kan biar nggak konsider. Sementara itu bagi medis saja. Ini saya mewakili ateis Bang ya. Karena pertanyaan saya ini untuk Kristen dan Muslim. Oke. Anda mewakili ateis ya? Belum selesai. Belum selesai, siap. Belum selesai Bang ya. Sementara kalau dari apa aja Bang, dari golongan darah, sampel darah, iya kan? Kita udah bingung ini. Ini saya mewakili pertanyaan ateis Bang ya. Baru perkawinan insen itu kan berbahaya bagi keturunan. Yang kedua, bagaimana bisa keling menikah kulit hitam sama kulit putih? Yang lain udah tahu poinnya, udah biar dia urus udah. Iya, saya mau ateis dulu Bang. Coba dulu patahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullah dan seterusnya al-ayah. Jadi memang begitulah Al-Quran menyampaikan, hai sekalian manusia, takutlah bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan dari dirinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki, memperkembangbiakan membanyak keturunan, laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, itu bagian dari kekuasaan Tuhan menciptakan satu manusia. Lalu dari satu manusia itu Allah ciptakan pasangannya dari diri Nabi Adam. Oke? Kalau Anda pertanyakan ini tidak masuk akal, Bang. Oke, saya sedikit tambahkan dulu. Bagaimana prosesnya nanti berkembang biaknya Al-Quran mengabarkan terjadi kawin silang dari ketika Nabi Adam melahirkan satu laki-laki maka berbarengan dengan satu perempuan kembar. Lalu punya adiknya juga kembar. Nanti kawinnya silang. Itu aturan. Memang manusia pertama seperti itu. Sudah dari Tuhan. Kalau hal seperti ini buat kalian, katanya kau yang mewakili ateis, yang ini tidak masuk akal, berarti akan lebih tidak masuk akal lagi ajaran Kristen, kalau Tuhannya harus mati digantung oleh manusia. Ini lebih nggak masuk akal. Serius, ini lebih nggak masuk akal. Iya kan, pertanyaan saya tadi itu Bang, kan saya mewakili ateis gitu Bang. Iya, makanya orang ateis itu akan berpikir lebih tidak masuk akal. Udah gitu memang Tuhan menciptakan satu manusia, habis itu Tuhannya turun ke bumi, malah dibunuh oleh manusia keturunan Adam. Ini lebih nggak masuk akal pasti menurut ateis. Iya, jadi bener nggak? Bener nggak? Ini terkhusus untuk baik itu pendebat dari Kristen, Muslim. Enggak dijawab dulu, kan Anda tadi mewakili ateis loh. Iya, Bang. Anda kan tadi mewakili ateis. Pertanyaannya Bang. Berarti jadi, Anda yang pertanyaan mewakili ateis, Anda yang menggunakan perspektif ateis, lebih tidak masuk akal lagi. Yang tadi Tuhan menciptakan manusia yang satu, punya keturunan, di abad pertama Tuhannya turun ke bumi, dibunuh oleh manusia. Kan gitu. Bener nggak? Iya Bang ya. Oh ya udah, gitu aja sih. Oke? Jadi apalah yang kau dapat poinnya dari tadi sini? Apa yang kau dapat poinnya? Udah dikasih tahu. Bang Blen. Gak apa-apa lah. Orang doktrin berkarat, ya perlu belajar banyak. Syukur-syukur dia mau belajar, nggak apa-apa. Memang belajar benar itu terkesan membosankan. Yang nyimak juga pasti bosan dengernya. Nggak apa-apa. Minimal kita sampaikan dengan kebenaran dan hikmah. Kita tidak tahu, mungkin wasilahnya dari Bang Tangga ini, di luar banyak yang menyimak, yang lagi berpikir mencari kebenaran. Dari pertanyaan-pertanyaan dia, kan gitu. Jadi nggak apa-apa lah, selagi dia baik, selagi dia tidak menghujat, membosankan, pasti, karena ini kebenaran. Gitu loh. Saya kan nggak ada Bang menghujat Bang. Iya, enggak. Cuma mau minta poinnya aja Ustadz, karena kan kalau tadi Ustadz sampaikan, kan, jangan dia hanya ini. Poinnya. Setelah diskusi tadi sama Ustadz Ali, tunggu dulu. Setelah diskusi sama Ustadz Ali tadi, aku mau minta apa yang kau dapat dari penyampaian Ustadz Ali tadi itu poinnya. Aku mau memastikan kau betul-betul menyimak atau memang betul-betul pertanyaan titipan itu loh. Menyimak Bang, tapi itu cerita apalah poin yang kau dapat? Apalah poin yang kau dapat? Bang. Privasi keimanan saya Bang.
nggak perlu saya Bukan. utarakan di sini. Maksudku gini loh, yang disampaikan Ustadz Alif tadi, apa yang kau dapat? Ya yang ku dapat, oh seperti ini namanya berdiskusi bang. Rasa penasaran saya ya saya pertanyakan. Iya, kan ada jawabannya. Yang disampaikan Ustadz Alif tadi itu loh poinnya. Poinnya bang, saya mengerti ajaran Muslim. Oh seperti ini, itulah poinnya. Gimana ya bang ini? Apa itu tadi? Poinnya, Salah satunya. Salah satunya apa? Ya salah satunya yang saya tanya tadi itu Adam dan Hawa keturunannya kawin silang. Itu barusan, itu baru aja bos yang tadi dari sekian lama itu kan baru. Oh berarti abang milih-milih gitu. Bukan. Oke, itu kan Blender, baru. Izin dulu, Bang Tangga, Kang Dito monitor ini ada 2 Kristen, disapa dulu. Tangga di aja dulu. Kau di sini sambil belajar, kalau mau belajar, nanti kalau ada yang mau kau tanyakan saja. Itu Kang Dito 2 disapa dulu tuh, ada God sama All itu. Ya, God, selamat malam God. Ya, selamat malam Bang. Kristen atau Muslim? Katolik Bang. Katolik, oke sebentar. Bang Ol, malam Bang Ol. Ol, buka mic-nya Bang. Bang Ol. Bang Ol. Waduh, tidak terpantau dia. Oke, lanjut. Silakan Bang God. Iya Bang. Menyimak nggak tadi itu apa yang disampaikan? Kalau mau ada tema lain, itu temanya Kristen takkan selamat. Katolik termasuk Kristen bukan? Tapi kan ada kecualinya bang. Masuk Pak Ustadz itu tadi kan, kalau dia memang nggak mendengarkan ajaran Muslim, itu kan yang saya sebutkan tadi itu seperti yang di kampung-kampung. Mereka belum tersentuh, istilahnya zaman-zaman seperti sekarang ini udah canggih. Iya, kau diam dulu lah. Ini kan itu maksudku bang. Sama abang ini dulu nih kan. Iya. Abang ini kan belum tahu ya. Iya. Oke, silakan Bang Good Father. Iya Bang. Temanya ini Kristen takkan selamat. Apa yang mau disanggah atau mau disampaikan? Silakan. Ya, ini saya mau nanya, itu Kristen takkan selamat dari mana gitu? Kenapa bisa dibilang begitu? Apa alasannya? Oke, silakan Ustaz. Setalip. Tuh, udah saya tanya, jadi yang lain lah dulu, Bang. Ini yang udah mewakili Kristen ini. Enggak, saya baru datang Bang, maaf ya. Oh, oke lah. Belum tahu apa. Kalau tanya saya lagi, Abang baca aja dulu Matius 7 21, 22, 23. Itu poinnya di situ. Matius 7. Matius 7 21, 22, 23. Saya ulang lagi dulu sedikit ya sambil Abang buka. Yesus itu pernah berkata, sebuah nubuatan yang harus terjadi, kan gitu. Tidak mungkin Yesus berkata tidak ada pembuktian. Ketika Yesus akan mengusir orang, ya, akan mengusir sebuah golongan atau suatu golongan, tentu harus ada yang diusirnya. Nggak mungkin kosong yang diusirnya. Harus ada yang menggenapinya. Nah, berdasarkan dari ucapan Yesus itu, kita lihat ternyata siapa itu yang kena targetnya. Maka tidak lepas dari kekristenan. Ini mohon maaf loh, nggak bisa lepas dari itu. Karena berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Itu yang akan diusir oleh Yesus. Tidak mungkin agama di luar dari Kristen. Karena pelakunya hanya Kristen. Iya, maaf Bang ya. Ini yang saya tahu, memang benar. Ada orang bilang saya ini Kristen, Katolik, tapi perbuatannya selalu berbuat dosa, nggak mengikuti ajaran yang diinginkan Tuhan Yesus. Sama seperti hal logikanya, Bang. Ada artis, kita pura-pura mengenal artis tersebut. Saya kenal ini, artis ini. Si artis bilang saya tidak mengenalinya. Wajar dia tidak mengenalinya karena dia memang benar tidak mengenalinya. Sama halnya seperti Tuhan Yesus. Saya bilang saya ini Kristen Katolik, saya bisa juga masuk neraka. Karena saya selama hidup saya selalu berbuat dosa gitu. Jadi kekristenan itu, Bang,
Oke, dengan demikian Bang ya, dengan demikian bisa kita pahami doktrin penebusan dosa yang selama ini digembar-gemborkan oleh teman-teman Kristen. Yesus mati di kayu salib menembus dosa manusia, itu gugur kan? Karena itu memang bukan ajaran Yesus juga dan bukan ucapan Yesus. Betul ya? Menjadi seorang Kristen, dibaptis, percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, menebus dosa, itu gugur. Anda barusan pun sudah mengkonfirmasinya. Betul? Setuju ya? Gini aja Bang, yang saya tahu tentang kekristenan ya, Katolik, Tuhan Yesus itu Bang, memang datang ke dunia sebagai wujud manusia untuk menebus dosa-dosa manusia, benar kan? Tapi ya itu doktrin iman Kristen, ya kan? Dengan matinya di kayu salib, bukan ajarannya, tapi matinya Yesus di kayu salib dipercaya sebagai Tuhan menebus dosa orang-orang Kristen, kan gitu? Iya. Nah, kalau sudah ditebus dosanya berarti jadi penghuni surga, betul? Benar. Oke, sementara sekarang terhadap ucapan Yesus, itu kan tadi doktrin ya, bukan ucapan Yesus. Nah, sementara sekarang ucapan Yesus akan mengusir pelaku yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat dan bermukjizat pakai nama Yesus. Pelakunya siapa? Kristen, Katolik. Kalau demikian, doktrin yang tadi itu gugur. Gak mungkin sudah ditebus dosanya, sudah bersih, tetap diusir oleh Yesus. Oke, dipahami? Kita kasih aplaus dulu kalau gitu. Ya saya yakin, makanya saya juga bilang. Khalid, saya mau gimana? mendebat ini kawan yang mewakili Kristen ini tadi Bang, ada yang kurang pas. Jangan didebat Bang. Nggak, gini Bang, maksud yang saya itu kalian itu akur aja dulu. Yang nggak pas gitu Bang, karena gini. Kalau kalian berdebat nanti kami itu nganggur berawal Bang. dari iya Bang, konsep Tritunggal itu Bang. Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa keturunan, bukan istilahnya Yesus datang ke dunia ini udah ditebus, sekalipun kita berbuat jahat ini itu segala macam, berbuat yang hal-hal yang tidak benar masuk surga, bukan Bang. Yang dipatahkan Yesus tadi itu dosa kutukan. Mana lagi? Setelah gimana Bang? Tapi kan yang mana lagi Yesus mengajarkan nebus dosa kutukan? Loh, Allah itu sendiri menjadi firman sebagai daging Bang, datang ke dunia ini karena dosa manusia pertama yang kami imani, yaitu Adam dan Hawa. Bang Alif mungkin kan udah kronologisnya, motifnya kan itu, sehingga ada itu tadi konteks Tritunggal itu, penebusan dosa itu. Kalau saja di mana saya tanya Bang, saya tanya di mana itu Yesus mengajarkan seperti itu, di mana? Ya aku diutus itu yang ditanya loh dari tadi. Gimana Bang? Hello. Yang saya tanya itu di mana Yesus mengajarkan seperti yang Anda sampaikan itu, di mana? Yesus mengaku dia diutus Bapakku, kan itu dia diutus Bapakku untuk menebus. Iya betul. Dia mengaku sebagai utusan, betul. Saya juga percaya karena itu dari lisan dia. Tapi dia mengaku dirinya harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu di mana? Di mana itu dia bilang? Oke, izin. Bang Tunggang kan dari tadi tuh, ini yang bertanya sekarang kan Pak Godfather. Anda tahan dulu lah, biar nanti di-compare sendiri ya. Silakan lanjut Pak Godfather. Ya, saya boleh balik bertanya ini. Ya, silakan coba tadi tanggapi Bang Tanggang tuh tadi. Ya, gimana, apa yang mau ditanggapi? Gini Bang, tadi kan Bang menyimpulkan bahwasanya setelah ditebus kita udah pasti masuk surga, itu kan udah lari dari keimanan Kristen itu. Berarti
menurut keimanan abang, setelah ditebus sekalipun kita berbuat dosa sekarang melawan 10 perintahnya itu, kita tetap masuk surga. Berarti itu maksud abang, keimanan abang setelah ada penebusan. Oke, coba gini Bang Tanggan sama bisa jawab ya. Siap, Bang Tanggan sama Bang Godfather ini di mute aja dulu, nyimak kalian. Silakan, saya kasih kesempatan sama Bang Red Apple karena beliau Katolik. Silakan. Oke, begini ya. Penghapusan dosa itu yang kamu katakan tentang Yesus, pernah berbicara nggak tentang ini? Ya, memang ada. Matius 26 ayat 28, Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke? Itu kata Yesus. Yohanes Apa itu? 10, Di situ apa? di sini Yesus mengatakan tentang darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Itu simbolik apa literal itu? Itu literal. Loh, Yesus itu merujuk mengatakan- kepada apa itu? Itu menunjukkan kepada kematiannya. Tengok, Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi banyak domba-dombanya. Oke? Kemudian dia berkata di Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, persoalan kamu tadi, apakah apabila Yesus mati, dosa itu semua akan terhampun? Benar, terampun, tapi melalui pertaubatan. Dan dalam ajaran Katolik, dosa yang ujungnya tobat juga. Ya harus bertobat dong. Gimana mungkin kamu tidak bertobat, menganggap taking granted pada ngambil kesempatan Saya tanya, Bang. apa yang diberikan Tuhan. Saya tanya, Bang. Nah, seandainya nih, contoh ketika Yesus mengajar, sebelum ada penyaliban, mengajarkan tentang pertobatan, menjalankan perintah Tuhan, orang itu selamat atau tidak? Ulang balik? Menjalankan perintah Tuhan, mengikuti ucapan Yesus, contoh bertobat, dan seterusnya. Orang itu bakal selamat atau tidak? Itu maksud kamu di perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru, ajaran Yesus. Oke. Selama orang itu bertobat dan menerima Yesus, dia akan selamat. Oke, pertama saya mau Selamat kan? dulu ya. Ya, selamat. Selamat. Selagi dia bertobat, Tanpa ada penyaliban tetap selamat. Tidak, dia. Oh, kamu bilang tanpa penyaliban itu sama saja. Dengar. Perjanjian baru itu berlaku setelah penyaliban, kok. Bukannya sebelum penyaliban. Jadi pertobatan itu berlaku pada waktu setelah Yesus mati di kayu salib. Pertobatan masih diperlukan. Kalau kamu tidak bertobat, bermaksud kamu tidak menerima. Nah, kalau jadi yang ditebus oleh Yesus itu apanya, Bang? Itu dosa kita, tapi harus ada pertobatan. Pertobatan itu gimana sih? Nah, tadi pertanyaan saya, tanpa ada penyaliban orang bertobat tetap selamat juga. Tidak selamat. Jadi kayaknya jadi sia-sia itu penyaliban itu. Tidak. Itu karena pertanyaan kamu begitu. Ajaran para nabi terdahulu. Mereka tidak ajaran selamat. para nabi terdahulu. Mereka tidak selamat. Makanya Yesus mati di kayu salib itu. Dia turun 3 hari. Coba YSG 18 20 sampai 23 kau baca. Kenapa kau katakan mereka tidak selamat? Tidak selamat. Mereka selamat menurut Taurat, tetap bukan maksudnya masuk neraka ya. Selamat. Mereka sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Coba Anda baca ya, coba Anda baca. Coba Anda baca baik-baik ya. Oke, bagi ayatnya lagi. Orang yang berbuat dosa yang harus harus mati. Ayatnya. Ya, ini saya baca. Saya mau nomornya. Oh, YSG 18 20 sampai ke 23. Saya baca ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya.
Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Lah itu sudah ada ajarannya itu. Selamat dia. Nggak perlu ada korban manusia ditumbalkan untuk nebus dosa, itu nggak perlu. Makanya saya tadi contohkan tanya, ketika Yesus berkata seperti itu, tolonglah langsung jangan dimaknai literal. Kalau kau maknai literal bahwa itu seperti itu, bunyinya harus seperti itu, darah itu benar, ya bahaya. Masa Yesus mengajarkan konsep ajaran dewa-dewa yang mengorbankan manusia kepada dewa? Di dalam perjanjian lama, pengorbanan manusia itu sangat dibenci Tuhan. Nah itu pengertian Anda sebenarnya, dan pengertian itu salah. Udah dibaca Yesaya 18 tadi. Ini perjanjian lama kan? Ini perjanjian betul, lama. Betul. Bentar saya akan Saya bantu tampilkan kalau gitu ya. Ini. Kalau sekiranya penasaran. Mungkin teman-teman juga mau nyimak nih. Tuhan itu sebelum Yesus datang sudah berfirman, atau jangan-jangan Tuhannya beda kalau gitu. Di sini udah dikatakan nih, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Makanya Yesus datang, Markus 1 nomor 14, 15, dia katakan, dia memberitakan Injil Allah, kerajaan Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat, bertaubatlah. Perintah bertobat itu. Sia-sia ini tentang salib ini kalau kita bahas ayat, bukan bahas doktrin dan bukan ajaran Paulus. Sia-sia tentang salib. 1 Yohanes 3 nomor 9, ayat andalan Bang Pandi. Nih, setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi sebab bukan 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 1:9, guru. Salah lagi saya ucapinnya tuh, terlalu semangit saya ini. 1 Yohanes 1 nomor 9. Nih baca nih. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nggak harus itu. Yesus mati di kayu salib, ditebus dosa itu nggak harus. Nggak ada. Yesus selama mengajar itu tentang pertobatan, kembali kepada jalan Tuhan. Bahkan ketika dia ditanya oleh orang muda kaya, apa yang dia katakan? Markus 10. Anda sebenarnya baca separuh itu dalam perjanjian lama. Yang mana yang separuh-separuh? Karena Anda memahami Alkitab hanya separuh. Dalam perjanjian lama itu mereka menggunakan hewan untuk menjadi pengorban dan itu berlaku terus menerus. Anda tidak mengerti itu. Kalau Anda baca di dalam semua kitab itu, memang kematian hewan dijadikan kurban untuk penghapusan dosa kepada orang Israel, bukan hanya dengan pertobatan, tetapi korban itu hanya bersifat sementara. Maka Yesus itu datang menyempurnakan orangnya juga hidup sementara di muka bumi ini, gimana sih? Nah, Anda itu berpikir emang orang hidup di muka bumi ini selamanya? Iya, itu yang Anda bilang. Tapi dalam pengertian Alkitab itu tidak semua seperti itu. Orang yang berkurban tadi selamat nggak tadi tuh? Yang menjalankan perintah Tuhan selamat nggak yang tadi? Kalau perintah itu diterus menerus, kalau perintah itu diterus menerus dengan keadaan dunia yang sekarang, kamu kira semua orang bisa lakukannya? Karena hukum Taurat itu sangat Muslim berat bisa. ya. Hukum Taurat itu sangat berat, 613. Sangat berat untuk orang melakukan semua hukum itu satu persatu, dan tidak ada yang benar-benar berjaya untuk melakukan itu dalam perjanjian lama. Berat bagi bangsa yang tidak bersunat. Bagi bangsa yang bersunat mudah. Anda saja makan unta-unta itu haram. Berat itu bagi bangsa yang nih, saya baca nih. Bagi bangsa yang bersunat nih, contoh Yesus ya. Yang tidak bersunat itu memang berat nih. Bukan 8 hari, itu semua salah yang Anda lakukan. Dengerin dulu.
Lah itu tetap kami disunat. Makanya saya bilang nih, Sunat nih, Anda Yesus salah, ketika sunat ditanya, Yahudi tidak Bang, sama. Anda jangan, tidak jangan ke mengerti asumsi, tentang kita ke dalil sunat. lagi, kita ke dalil ya. Kita ke dalil. Nih, pada nih Markus, Anda buka Bible Anda, Markus 10 nomor 17, perikop baru. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapati dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat memperoleh hidup yang kekal, hidup yang abadi, masuk surga?" Kan gitu. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, Yesus sendiri pun tidak mau disetarakan dengan Elohim di sini pengakuannya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ini orang kaum bangsa bersunat, gampang bisa dia menjalankan hukum Taurat. Ya kalian aja yang didoktrin tidak penting sunat, makanya berat, nggak sanggup. Memang hukum Taurat ini untuk Bani Israel. Buktinya Yesus pengajarannya, orang muda ini menjalankan seluruh perintah hukum Taurat, malah dia minta lagi. Ya kan? Semua itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan mendapatkan engkau akan memperoleh harta di surga." Tuh. Kalau dia bersedekah setelah menjalankan semua perintah hukum Taurat, dia akan masuk surga, mendapatkan berlipat ganda. Itu ajaran Yesus, bukan percaya, tenang, kamu nggak usah ngejalanin hukum Taurat, nggak usah. Kau kaya aja udah, gitu kan? Percaya saya disalib masuk surga, nggak gitu. Jalankan perintah Tuhan. Bukannya tradisi sunat itu, Ustadz, tradisi Yahudi? Ya kalau untuk Kristen tradisi, makanya Kristen nggak mau mengikuti tradisi kan. Tapi kalau untuk bangsa Yahudi itu aturan perintah. Tuhan berfirman. Masa Tuhan berfirman mengikuti sebuah tradisi? Ada nggak ayatnya, Pak Ustadz? Kan kita mau sharing-sharing dulu gitu. Ada nggak ayatnya bahwasanya diwajibkan untuk sunat? Ini yang menarik nih. Ini yang menarik ya. Iya, Di Ustadz. Karena Islam, kan saya penasaran gitu. Di Islam. Ada nggak ayatnya? Ada nggak dalilnya ya? Ketika ada bunyi ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Wattabi' millata Ibrahim hanifah." Ikutilah milah Ibrahim yang hanif. Nah, dengan ayat itu dijelaskan oleh Nabi kami bagaimana menjelaskan tentang sunat. Umat Islam itu percaya bahwa di antara milah Ibrahim itu adalah sunat, dan umat Islam itu bersunat. Kenapa umat Islam bersunat? Nabi Ibrahim sendiri pun mengikuti milahnya, dan Nabi Muhammad SAW itu mengikuti milah Nabi Ibrahim dan menjadi keturunan dari Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ismail. Nah, anehnya yang Kristen udah jelas-jelas ada bunyi ayatnya perintah sunat, tapi berusaha untuk membantah sunat. Nah, Anda yang mengerti yang begitu. Di mana ayatnya? Anda mengerti Alkitab menurut pengertian Al-Quran Anda. Nah, iya. Kenapa coba? Kenapa Itu ayatnya yang kesalahan di sana, lugas, sangat yang besar tegas kesalahan di dalam Anda. Kejadian 17 tentang perintah sunat? Kenapa Muslim yang menjalankan Oke, perintah dengar sunat? ya. Saya Anda tanya. bicara terlalu banyak hal fisikal. Sebenarnya Al-Quran itu sangat menentang isi Alkitab. Kamu tahu nggak? Terlalu banyak hal yang buruk dilakukan oleh Muhammad yang menyebabkan susah orang untuk percaya. Bagaimana mungkin Anda percaya seorang mencuri mengatakan hal kebaikan? Mulai. Nah, ini hal yang paling penting, hal yang paling besar. Anda berbicara Bible, tapi Al-Quran Anda sendiri tidak bisa mengikuti Bible. Yesus mengatakan jangan. Ngapain Al-Quran mengikuti Bible? Hey, ngapain Al-Quran mengikuti Bible? Al-Quran itu berdiri sendiri. Tidak. Al-Quran itu berdiri sendiri. Bible Anda itu ajaran siapa? Coba. Anda lebih dominan dari surat-suratnya Paulus yang kalian amalkan. Makanya tadi buat kalian nggak penting perintah sunat itu nggak penting lagi, menjalankan perintah Taurat nggak penting lagi, karena kalian ajarannya bukan dari Yesus, tapi dari oknum lain. Ketika Yesus datang, apa yang dia ucapkan? Aku datang bukan untuk meniadakan kitab Torah Musa dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya, kata Yesus. Termasuk di situ dia jelaskan tentang bagaimana caranya berkurban.
teman-teman Kristen ya bisa dengar tapi jangan terpengaruh ya, karena apa, ajaran mereka salah. Apakah masuk akal hanya dengan sunat kamu dikeluarkan dari surga? Kenapa jangan terpengaruh? Tidak masuk akal. Siapa yang sedang mempengaruhi? Saya itu sedang mengajak teman-teman Kristen kembali kepada kitabnya. Yang mereka Kenapa kalian pada membantah kitab yang diajarkan oleh Yesus? Di ayat mana Yesus mengajarkan sunat, Bang Alif? Yesus itu sudah paham. Kan tadi saya sudah bilang, dia tidak menghilangkan dari kitab Taurat dan kitab para nabi. Umur 11 tahun. Nah, sementara kalian Alif di ayat satu-satu. Yang Kristen satu-satu. Diam dulu Tanggang. Diam dulu kau Tanggang. Kasih Bang Red dulu. Ngomong kau Bang Red. Kau pakai data ngomong kau Bang Red ya. Tanggang jangan ganggu dulu Tanggang. Biarkan dulu Bang Red sama. Tanggang diam ya. Jangan diacak-acak. Silakan Bang Red dibuka mute-nya Bang. Tadi sudah terdiam, mulai megas. Oke. Saya melihat Al-Quran itu sebenarnya coba menjadi pelengkap tetapi tidak pernah jadi, karena ajaran Al-Quran itu pelengkap dengan Bible. Karena apa? Anda mengatakan tentang sunat, tetapi sunat itu juga tidak sama dengan Bible. Anda mengatakan tentang makanan haram, makanan haram juga tidak sama dengan isi Bible. Contoh, kami kitabnya Al-Quran. Kitabnya Al-Quran. Lah, terus kenapa di dalam kitab Anda ada larangan makanan, larangan bersunat? Kenapa malah kalian langgar coba? Tidak, bukan melanggar. Karena kalian makan B2. Bukan. Anda terlalu melihat hal secara fisikal. Apakah benar kita kalian makan B2? Surga? Kalian makan B2, kalian tidak bersunat. Kalian bantah ajaran Yesus. Rohani bukan hal fisikal. Ya itu, bagaimana rohani bisa diperbaiki sementara dohirnya saja kau bantah? Dengar. Bagaimana kau mengatakan mengaku disunat hati sementara kulupnya tidak dipotong? Dengar. Itu kepercayaan Anda. Yesus hidup di zaman orang Bukan, itu ajaran Yesus. Tidak, itu pemikiran Anda, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus, dia berkata di Matius 5 nomor 17, dia bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapi. Benar. Nah, sementara kalian dihapus itu semua hukum Taurat. Tidak. Hukum moral itu masih tetap berjalan. 10 perintah Tuhan. Jadi Anda masih menjalankan perintah hukum Taurat? Perintah hukum Taurat itu ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa. Hukum yang 10 hukum Taurat mulai main on off-nya. Coba, di mana Yesus melegalkan makan B2? Bukankah dia itu justru mengikuti hukum Taurat di mana B2 itu adalah haram? Itu sifat seremonial, sifat tentang makanan. Seremonial. Loh, yang tidak bersunat pun dan pemakan B2 itu akan diusir. Inilah kawan-kawannya pemikiran orang Inilah kawan-kawan yang mengaku-ngaku menjadi pengikut Yesus, pentuhan Yesus, tapi ajarannya di luar dari ajaran Yesus. Nah, jadinya begini. Kamu stop dulu dong. Kamu diskusi sama babi ngepet, nggak nyambung dia. Kamu kan tadi bicara terus, gimana aku mau bicara? Monggo yang lain, monggo yang lain. Bang Andi atau Bang Blender monggo. Ini Ustaz Alif ini diskusi sama babi ngepet, Ustaz. Ya, Bang Alif. Jadi kan saya mau tahu di mana ayatnya Yesus. Tangga, sebentar tangga. Kalian masalah sunat, Kejadian 17:10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit hitanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku. Jadi kenapa kau nggak sunat? Iya, setuju. Itu setuju perjanjian di antara orang Israel. Yang bukan saya tanya perintah Yesus. Kenapa nggak sunat? Itu tradisi. Itu perjanjian tradisi di antara Israel dengan Tuhannya. Di mana tradisi? Di mana di sini dikatakan tradisi? Ya tanya. Anak yang berumur 8 hari haruslah nggak ada di sini tradisi. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun lahir dari tempat keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan kecilin sedikit, sakit tadi kau. Iya. Jangan kau langkahi Bang Alif itu.
Orang dengar ya, siapa yang tidak menyunatkan dirimu maka akan dilenyapkan kalau nggak disunat. Nah sekarang kenapa kalian nggak sunat? Hello, Anda saja tidak layak untuk disunat. Anda bukan orang Israel. Itu adalah Di mana tertulis di sini dikhususkan untuk orang Israel? Tunjukkan. Tunjukkan. Di sini ditujukan kepada keturunan Abraham. Kau keturunan Abraham nggak? Keturunan Abraham yang pada waktu itu secara fisik. Kau keturunan Abraham tidak? Aduh. Hei, keturunan Abraham nggak kau? Saya nggak tahu saya keturunan Abraham atau bukan Abraham. Jadi keturunan siapa kau? Hantu? Itu. Beginilah cara mereka berdiskusi. Loh enggak, makanya kau keturunan siapa, Bos? Caranya penuh kesetanan. Iya, aku nanya kau keturunan siapa? Dilengkapi Bang Alif lah Bang Blender. Kau bising kali kau tangga. Kau keturunan siapa kau? Saya keturunan manusia. Maksudnya dihormati Bang Alif. Loh, berarti kalian gak usah bicara sunat. Wah, bising kali kalian. Kalian menyuruh sunat, sedangkan kalian sendiri tidak sunat. Ingat ya, siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, kemana konsekuensinya? Kemana konsekuensinya? Neraka paman. Neraka ya? Neraka ya? Sepakat? Sepakat nggak? Kok diam kalian? Kok lebih tinggi ilmu daripada Bang Alif? Sepakat? Oke, sepakat ya. Nah, apakah sunat itu merupakan ajaran dari Yesus? Sunat itu ajaran di zaman Taurat antara ajaran dari Yesus tidak? Orang Israel. Yesus ya. Ajaran dari Yesus tidak, pertanyaanku. Ya, iya ajaran Yesus. Oke, berarti kalian tidak mengikuti ajaran Yesus, berarti kalian masuk neraka, Bos. Anda itu pikiran Kok pikiran? Tadi kan sudah sepakat. Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka masuk neraka. Kan sepakat kan? Ini bukan diskusi lagi namanya ini Bang. Kau bising kali kau tangga. Dari tadi kau mau kugas kau. Setel aja kau. Sekali, coba diam dulu. Setel aja. Kau Bang Blender. Benar, oke saya setuju. Tunggu dulu. Saya setuju. Udah. Benar, saya bicara, Berarti kalian masuk neraka kan? Kenapa kalian tidak sunat? Mau masuk neraka itu urusan kami Bang. Wah, kejang-kejang kalian. Woi, bising kali kalian. Hei, pasar, hei. Kalau Anda tidak bisa Oke. Bising kali kalian. Kan bising kali satu bicara. Berarti Bang Blender mengikuti ajaran Yesus ya? Nggak usah, iya. Kami mengikuti perkataan Yesus. Kau yang nggak mengikutin, makanya masuk neraka kau. Puji Tuhan Bang, puji Tuhan Bang. Iya. Tuhan Bang. Jangan kau ikuti. Wah, aku kejang-kejang kalian semua. Ya, supaya nanti bising kali kalian. Sebentar ya. Berarti kalian tidak mengikuti ajaran Yesus. Kalian masuk neraka. Selesai. Sesuai dengan temanya, Kristen tidak selamat. Itu salah satunya. Ajaran Yesus tidak kalian lakukan. Oke? Apalagi? Kau mengikuti ajaran kafir udah sesat kau, Cok. Kau yang sesat. Oke. Mana? Coba tanya Bang Alif. Sekarang aku tanya kau tanggang. Apa rupanya akulah jalan keselamatan? Apa rupanya jalan keselamatan? Apa yang diikutkan dari Yesus? Apa? Akulah jalan keselamatan. Apa? Apanya? Akulah tadi kau bilang. Akulah jalan hidup, jalan keselamatan. Apa? Ya karena melalui dia lah bisa masuk surga Bang. Apa yang kau dapatkan dari dia? Ya, ajarannya itulah jalan. Apa itu? Apa itu ajarannya? Dengar dulu. Apa yang kau dapatkan dari dia? Sebentar kau. Apa? Tanggang. Apa yang kau dapatkan tadi? Kemana kau jalan keselamatan? Ajaran dia sunat saja nggak kau ikutin. Menipu aja kau. Biar dia bicara dulu. Biar dia bicara. Apa mayat-mayat? Tadi kan aku jelaskan kejadian 17:10. Biar dia puas. Kau apanya kau terus? Ajaran apa lagi? Jalan keselamatan apa lagi yang kau ikutkan dari dia? Tanggang. Jalan keselamatan apa lagi yang kau ikutkan dari dia? Kau jawab dulu. Aku nanya. Jalan keselamatan apa? Tanggang. Oke, stop tanggang. Biar aku jawab ya. Anda itu berbicara tentang hal fisikal dan Anda merasakan hal fisikal itu membawa Anda masuk surga. Salah besar. Itu beza Islam dengan Kristen. Kristen mengerti sesuatu itu mendalam, rohani, bukannya fisikal disunat langsung masuk surga. Apanya kau ngomong apa kau ini? Tidak ada ayat tidak disunat tidak masuk surga ya.
Anda saja yang kalian tidak. bukan tidak, tapi dilenyapkan, dilenyapkan dari bumi ini. Untuk sunat masuk surga, Anda penyembah sunat. Coba Bang Blen, saya baca dulu. Saya baca dulu dalilnya. Saya baca dulu dalilnya. Ini Kristen ini memang pembangkang kitabnya. Yesaya 52 nomor 1. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu hai pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem kota kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Gak masuk ke Yerusalem, ke kota kudus, ke surga ini. Yang tidak bersunat itu gak boleh masuk. Kau bilang tidak ada ayatnya. Iya, kalau ajaran Kristen, ajaran Paulus nggak ada. Justru dikatakan tidak berguna sunat. Tapi kalau ajaran Yesus dan kitab para nabi justru harus bersunat. Yang tidak bersunat disebutnya najis, tidak boleh masuk ke Yerusalem. Makanya disebutnya kalau ada Kristen ke Israel itu disebutnya sebagai tame, najis. Itulah kenapa diludahi. Kitabnya kau ambil, isi ajarannya kau bantah. Baca Yesaya 52, baca. Bang. Jadi kalian itu menarasikan itu membantah isi kitab, bukan sedang membela kitab gitu loh. Jadi intinya yang bersunat aja ya. Loh iya. Jadi kalau kita bersunat, kalau kita bersunat terus berbuat dosa masuk surga? Coba dijawab. Masuk surga? Apalagi orang Kristen sudah tidak bersunat, berbuat dosa, makin parah. Abang jawab dulu. Orang yang bersunat berbuat dosa masuk surga enggak? Orang yang bersunat berbuat dosa masuk sunat masuk surga enggak? Ya, jangan ke masuk surga dulu. Lalu ada yang tidak bersunat juga berbuat dosa. Enggak, ada dua kan di sini. Ada yang bersunat lalu dia berbuat dosa. Ada yang tidak bersunat lalu berbuat dosa. Ketika orang ini bersunat, dia kan mengikuti ajaran para nabi, lalu dia bertobat. Ketika dia berdosa, menjalankan perintah Tuhan, masuk surga. Tetapi Anda yang tidak bersunat, walaupun bertobat, ya Anda perintah ini prinsip dilanggar, tidak akan masuk. Ayo, kau tanyakan yang bersunat berbuat dosa diragukan, apalagi yang tidak bersunat. Stempelnya buat yang tidak bersunat, tidak mungkin masuk surga. Udah jelas, kalian bantah aja kitabnya, ajaran kitab yang kalian clipping itu, yang kalian masukkan itu. Kan gitu dari tadi. Sementara di Islam itu sudah sangat jelas, aturannya ada dari Rasulullah. Itu semua tradisi, Anda yang salah mengerti. Iya, jadi masuk surga juga tradisi ya. Tradisi masuk surga ya. Dan orang Kristen tidak mengikuti tradisi masuk surga, oke? Tidak ada 10 perintah Tuhan. Nah ini loh, kau bilang tradisi. Ini tidak akan masuk surga yang tidak mengikuti tradisi Tuhan kalau gitu. Tidak akan masuk surga ayatnya. Kalian kan bagaimana caranya membantah isi ayat? Kan tugas kalian begitu dari tadi. Udahlah, kalian itu angan-angan aja, bener lah tadi. Yang Kristen tidak selamat yang akan diusir oleh Yesus, ya benar. Buktinya apa? Ajarannya aja dibantah terus. Kurang apa coba? Yesus disunat itu nyontoin. Ya tapi memang kalian bukan mengikuti ajaran Yesus sih. Ajaran orang lain yang mengatasnamakan Yesus beda memang. Mana ada? Itu pikiran Anda. Gue mau nanya sama lu, Red. Bentar, Red, gue mau nanya sama lu, Red. Nanti kalau misalnya lu ketemu Yesus nih, Yesus nanya, Red, kenapa kamu nggak disunat? Kamu menjawab apa? Coba Yesus jawab. Yesus nggak akan tanya benda-benda bodoh seperti itu. Diam dulu. Yesus dia akan bertanya itu. Nggak nanya. Orang Bible hidupnya itu tercatat dalam bukan itu. Dalam kitab kehidupan. Nggak perlu ditanya-tanya seperti kepercayaan Anda. Kalau begitu saya nanya kalau begitu. Apa agamamu? Dengerin. Tuhan itu sudah matang. Iya, dengerin dulu. Apakah kalian nonotmu sama dengan modelnya nonotnya Yesus? Sama atau tidak? Sama. Jawab. Jawab, Beda-beda. Yesus nonotnya nonot sunat, mereka enggak. Jawab. Sama nggak? Apa yang sama, apa yang tidak sama? Sama nggak bentuknya? Punyamu dengan punyanya Yesus sama nggak?
Kamu berbicara ya. Aku bisa terima kamu bilang begitu. Yesus menjadi manusia seutuhnya Apa sih ditanya apa jawab apa? Iya, sama enggak sama itu terpulang. Yesus jadi manusia seutuhnya, manusia tidak salah kok. Yang bodohnya Ini itu ngomong kita apa sih, percaya Nana, ini? Tuhan tidak bisa jadi manusia. Tuhan Ini begitu orang ini berkuasa ngomong bisa apa jadi sih? manusia. Otak kita di mana? Tuhan yang berkuasa bisa jadi manusia, yang tidak bisa jadi Tuhan itu manusia. Ini ditanya apa? Bukan Jawab Tuhan apa? tidak Ini jadi lagi mabok lem ini anak ini satu mabok lem. Dia mencoba sama blender di blender mak hajar dia. Gak nyambung. Oke, Red. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 31, di situ dikatakan bahwasanya tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Udah kau baca ayat itu? Red, udah. Red. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Udah? Red. Anda sambung. Oke ya, bahwasanya Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya, di manakah sisa kulup Yesus waktu disunat? Macet go. Lah, Anda bicara itu bukan berbicara tentang kulit, sekadar kulit. Di situ dikatakan dagingnya tidak binasa. Apakah sisa kulup Yesus? Tunggu dulu. Oke, apakah sisa kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Itu bagian bukan daging kan? Bagian kan? Nah, tetapi di ayat 31 bahwasanya daging Yesus tidak mengalami kebinasaan. Jelas tidak kebinasaan. Ya udah, mana sisanya? Berarti mana sisanya? Kontradiksi nggak? Bangkit ke surga 40 hari di depan. Nggak ada urusan bangkit. Pertanyaannya, di mana sisa kulupnya itu? Kalau nggak bisa kau sebutkan kontradiksi Bibelnya itu. Sisa kulupnya itu ya secara tradisi di mana disimpan tidak menjadi masalah. Berarti Anda itu yang berarti binasa dagingnya kan? Bahwasanya tadi dikatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Enggak nyambung ini, yang satu ini disiapin dulu, yang lain aja. Lu diam dulu, Red. Lu diam dulu, enggak nyambung dari tadi lu. Bukan lu masih ngomong, lu masih ngomong soalnya itu bodoh. Kau yang bodoh. Udah, gue suruh diam nggak mau. Masih ada dua nih. Nggak nyambung dia, bego dia. Jadi, God, terus kan kalian berbicara tentang Adam. Kalian korbankan Nabi Adam itu untuk menanggung dosa. Pertanyaannya, ya, waktu Adam dan Hawa makan buah itu, ya, waktu makan buah itu, saat makannya dia itu, apakah sudah punya keturunan? Saat makan buah itu, apakah mereka sudah punya keturunan? Sudah. Buah baik dan buruk? Sudah. Iya. Apanya kau nih? Nggak baca Bibel kau nih? Udah punya keturunan? Makannya di mana? Makan buah itu? Makannya di mana mereka? Di Taman Eden kan? Kelakuan. Taman Eden kan? Kok sudah cemananya udah? Nggak pernah baca Bibel kalian. Kalian menurut si Gol ini di Taman Safari. Halo, malam. Saya boleh bicara nih. Saya udah enggak boleh. Kalau boleh bicara saya bicara. Ntar dulu. Anda Kristen kan? Saya Kristen. Ya, oke, kita buktikan dulu ya tentang ya biar tahu kalian keturunan siapa. Oke, saya mau tanya. Di kejadian. Oke, baik. Kejadian 2 nomor 17. Tunggu dulu Ando. Di kejadian 2 begini. Tunggu dulu, nanti habis ini kau tanya. Nanti habis ini nanya sebentar. Ando. Di kejadian 2 nomor 17 bahwasanya Tuhan berfirman, "Jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya pastilah engkau mati." Nah, dimakankah buah itu sama Adam dan Hawa? Kamu jangan bahas seperti itu. Pertanyaannya, apakah mereka makan buah itu? Jangan kau bahas hal seperti begini saja. Jawab dulu, biar tahu kalian dimakan atau tidak buah itu. Tunggu dulu, kalau kita bicara tahu. Jawab dulu. Petroni nggak mau menjawab. Jawab dulu. Biar saya jawab. Apa gimana? Jawab. Gimana? Tuhan berfirman, jangan kau makan buah baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Pertanyaannya, dimakan atau tidak buah itu? Dimakan. Matilah dia. Keturunan siapa kalian?
Makanya Ayo. makanya lah kematian. Kalau dia mati kan keturunan makanya- siapa? Dengar bang. Halo. Nah, Oi. itu mereka itu kan dihasut iblis bang. Iya, kan tadi kan sudah dikatakan kalau mereka mati, iblis, kalian keturunan siapa? Lah, emang abang keturunan siapa? Loh, ayo. Di situ dikatakan mati. Keturunan siapa kalian? Kami bukan keturunan Adam dan Hawa bang. Oh, jadi keturunan siapa? Iblis. Aduh mak, mati kita. Keturunan Jadi Abraham. Hah? Abraham dari keturunan siapa? Itulah. Abang keturunan siapa? Loh, kita abang semua keturunan kami dari keturunan Ya, Adam. Abang keturunan siapa? Adam. Semuanya keturunan dari Adam. Nah, kalian keturunan siapa, Bos? Kenapa abang nggak mati? Apanya nggak mati? Apanya nggak mati? Sama seperti abang bilang tadi. Beda. Nah, itulah. Beda Al-Quran kami dengan Bibelmu. Bibelmu mengatakan makan buah itu mati. Sedangkan Iya, Al-Quran arti mati itu ngerti nggak abang itu? Mati. Ya kalau kalian mati, kalian keturunan siapa, Bos? Oke, kayaknya yang satu ini nggak. Yang dimaksud nggak nyambung. mati apa itu? Sekarang Pak Juan giliran maju. dijawab Ya. nggak nyambung. Diam dulu yang lain. Pak Juan maju. Maju. Hah? Pak Juan. Nah, jangan mati rohani ya, jangan mati rohani. Iya. Bukan mati rohani. Jadi kalian keturunan siapa, Bos? Abang tadi keturunan siapa? Kami menurut Al-Quran kami ini keturunan Nabi Adam. Sama. Menurut Bibel, oh tidak. Di Al-Quran dikatakan ketika makan buah itu Nabi Adam termasuk orang-orang yang zolim, tidak mati konsekuensinya. Nah, di Bibel kalian, enggak. ya di Bibel kalian mati. Di Al-Quran dimakan juga buah itu. Makan, tapi tidak dikatakan mati konsekuensinya. Oh, enggak mati dibilang ya? Enggak, termasuk orang-orang yang zolim kemudian diturunkan ke bumi. Nah, di kalian itu dikatakan mati, Bos. Kalau mati Adam dan Hawa, kalian keturunan siapa? Makanya jangan pikirkan kematian itu mati badaninya. Jadi mati apa? Kematian rohaninya, kematian rohani. Aduh, mati rohani. Udah, saat Adam dan Hawa mati, ada berapa makhluk saat itu? Ada iblis yang menggodanya. Oke? Adam dan Hawa mati. Ketika Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Benar? Jangan kau pikir Yohanes 8. jasmani. Jadi gimana mati jasmani, mati cemana lagi mati rohani kau nggak aja. Yang dimaksudnya kematian itu tidak ada lagi hubungannya dengan Tuhan. Mati itu apa? Mati modar, mati itu apa? Makanya jangan kau pikir mati itu mati. Oke, kejadian 3. Oke, kejadian 3. Oke, kejadian 3-nya aku baca. Jangan kau makan buah itu nanti kau mati. Apalagi? Iya. Udah dua ayat mengatakan. Itu bukan mati badannya. Satu ayat bang, satu pasal. Jadi dalam Al-Quran enggak. Dalam Al-Quran apa perintah? Nggak bakalan masuk itu di pikiran. Udah, sebentar. Satu-satu dulu, Dalam Al-Quran apa dibilang? Satu-satu dulu dibawa dulu. Loh, kalau nggak mau diatur, biar dia berdua dulu lah, main keroyokan lu. Satu-satu dulu ngomongnya. Pak Juan Ya, dulu sama aku Brenda. bertanya. Silakan. Nah, di dalam Al-Quran perintah itu apa? Kalau dimakan buah itu apa konsekuensinya? Konsekuensinya termasuk orang-orang yang zolim, diturunkan ke bumi. Udah. Allah menurunkan ke bumi, tidak mati. Tapi kalau di kalian mati. Ya mati, tapi di kami mati maksudnya bukan mati secara jasmani. Mati apa lagi secara jasmani? Mati apa enggak aja? Mati lah modar. Makanya enggak ada di situ. Sebentar. Kita itu jangan Pak Juan, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan, kata Yesus. Jangan. Kalau kau tambahi kau pendusta, kau akan mendapatkan malapetaka. Jangan. Tidak ada dikatakan di situ mati rohani. Oke? Jadi kok gini lah bang. Saya balikan lagi pertanyaannya. Dikatakan di situ mati. Nyatanya mati enggak secara jasmani? Ya, sekarang begini ya. Di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu. Dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapakah yang membunuh Nabi Adam? Iblis. Dengan cara apa? Menggodanya. Di Kejadian 3 nomor 4,
Apa kata iblis? Hawa, kau makan aja buah itu, sekali-sekali kau nggak akan mati. Kata Hawa. Terpengaruhlah dia, dimakan. Siapa yang membunuhnya? Iblis. Dengan cara apa? Menggodanya. Nah, sekarang maukah kalian dikatakan keturunan iblis? Enggak lah. Enggak mau, berarti kitab Anda yang salah. Sepakat? Di mana salahnya? Enggak juga, jadi mau cemana? Berantem aja lah kita, bos. Kalau kayak gitu enggak ada keputusan. Enggak aja. Cemana? Dua pilihan. Tanya gini bang. Di Bible itu dituliskan kematian itu bukan cuma kematian jasmani yang kita harus. Oke, baik. Kematian rohani. Suatu saat Pak Juan ditabrak kereta api. Buah, mati. Ku bilang sama orang, Pak Juan mati rohani. Enggak, sebentar dulu. Ku kabarkan sama orang lain ya, ini Pak Juan mati. Buah, ditabrak kereta api. Udah. Terus ku kabarkan kepada keluarga Anda, Pak Juan tadi mati rohani, ku bilang. Cuman itu. Udah Coba salah bang di situ. Stop dulu. Pak Juan, coba jelaskan apa. Emangnya gini bang. Gini Pak Juan, dengerin. Agak menangkap sedikit. Dengerin. Apa arti mati rohani? Coba jelaskan mati rohani artinya apa? Mati rohani itu kita nggak memperoleh keselamatan atau kebangkitan yang kedua. Di mana itu tertulis begitu? Tertulis di mana begituan? Yang mengatakan itu? Iya. Itu udah jelas, itu kan ada hari kebangkitan kan? Tertulis di mana mati rohani? Penjelasannya begitu. Tertulis di mana? Tertulisnya. Adakah hari kebangkitan? Sebentar, hari saya ulang lagi nih. Dengerin. Coba diulang dulu, mati rohani artinya apa? Kalau orang Kristen mengatakan orang percaya itu hidup walaupun dia mati. Coba jelaskan apa arti mati rohani dulu. Mati rohani itu nggak ada lagi pengharapan dalam masa kebangkitan nanti, masa penghakiman kehidupan yang kedua. Oke. Kalau Yesus itu dengerin, Yesus di tiang salib mati rohani atau mati apa? Jasmani. Yang mana? Yesus di tiang salib mati rohani atau bukan? Mati jasmani. Jasmani katanya. Betul. Jasmani katanya, betul. Mati. Iya. Betul lampu kali. Tubuh jasmaninya yang mati. Tubuh jasmaninya yang mati. Kalau Adam apanya yang mati Adam? Ya? Kalau Nabi Adam apanya yang mati? Kurang jelas suaranya. Hei. Kalau Adam itu mati rohani apa mati jasmani? Mati rohani. Mati rohani. Apa arti mati rohani? Tidak ada hubungannya lagi kepada Tuhan. Terputus hubungannya kepada Tuhan. Tapi dia masih hidup. Tidak ada keselamatan. Mati rohani itu masih bisa makan nggak? Bisa secara jasmani. Berarti nggak mati dong karena masih bisa makan. Ya memang Adam kan nggak mati secara jasmani. Berarti nggak mati dong. Ya enggak lah. Itu sekolah apa lebih lagi mati? Hah? Kenapa lebih lagi dia mati? Apanya belum mati? Gini aja deh. Gejala awal kamu apa? Kau jadi begini gejala awalnya apa? Agak pecah suara bang, nggak jelas. Waktu kecil kamu pernah jatuh nggak sih ke bentur kepalamu? Pecah bang suaranya bang. Waktu kamu kecil pernah nggak kebentur kepalamu jatuh gitu? Kok jadi ke situ bahasanya? Udah jadi nggak enak. Janganlah serang pribadi bang kalau mau diskusi. Ada lagi istilah mati rohani. Makanya harus belajar dulu lagi ya bang. Coba ajarin bang. Coba ajarin coba. Begini bang. Ya. Kita manusia ini walaupun tubuh kita ini mati nanti, kan ada nanti roh kita yang dibangkitkan kembali, itulah yang hidup. Tetapi kalau kita orang berdosa, itu namanya mati rohaninya, nggak ada lagi pengharapannya untuk kedua kalinya, tinggal masuk neraka itu. Jadi Pak Juan, kalau Anda ditabrak kereta api, mati, disebut mati apa? Ya. Mati jasmani lah. Mati jasmani, bukan mati. Jadi iyalah. Mati jasmani. Mau dikubur ini, mau dikubur. Mati jasmani namanya.
Ya, Anda tanpa kereta api. Wah, udahlah berdatangan semua mau dikubur lah ini. Mati apa namanya Anda tuh? Hah? Mati apa? Biar tahu nanti kami. Dari mati jasmani. Kabur dia. Kabur. Suka-suka hati. Ya. Ada aja ya istilah-istilahnya ya. Israel rohani, mati rohani, anak rohani. Ajaran pendeta tuh ya, ajaran pendeta tuh ya. Oke, Bang Blender, coba bantu disapa dulu Jessica sama Refrian itu Kristen atau Muslim. Jessica. Suruh buka mute-nya. Halo. Jessica. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya. Ibadah dulu Bang ya. Zakaria. Halo Bang. Ya. Islam Kristen. Kristen Bang, Kristen. Oh, yang tadi nih ya. Iya, coba Ustadz Alif monitor. Udah monitor, masih monitor Ustadz Alif kan? Gini Bang. Silakan. Kita kan di sini kan diskusi kan Bang. Ya. Yo, silakan. Ustadz Alif masuk balik Ustadz Alif. Maksudnya gini. Kalau kita diskusikan kita sama-sama dewasa. Janganlah asal saling menyerang kayak gitu yang kayak tadi. Kan gak enak kayak gitu. Bawa-bawa fisik. Nyerang pribadi. Tadi kan nyerang pribadi. Mana nyerang pribadi? Ya itu kemajuan tadi maksudnya. Kan sini kita sama-sama dewasa. Ya udah. Itu kan tadi mau nyerang pribadi tapi dibalik dengan serangan rohani. Intinya sih tadi gitu. Ya kita lanjut aja diskusi Bang. Oke Bang. Jadi dalam kekristenan itu Bang, kita sepakat sebenarnya Kristen sama Islam itu kita sepakat kita sama-sama dari Adam Bang. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena kalau kita baca sampai satu pasal itu ayat Kejadian pasal 3 itu jelas dibilang Bang ada hukuman-hukumannya. Ular itu dulu dia punya kaki. Sekarang dia nggak punya kaki. Aku bawa tadi kan masalah Adam ya. Di Ustaz ya. Jadi begini Zakaria ya. Kan di dalam Bibelmu di Kejadian 2 nomor 17 Tuhanmu berfirman kepada Adam dan Hawa, Hawa, jangan kau makan buah baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 3 nomor 3 Tuhan juga berfirman, jangan kau makan buah itu ya, nanti kau mati. Mati dikatakan. Nah, di Kejadian 3:4 iblis yang menyerupai ular, dia merayu, membujuk Hawa. Hawa, kau makan saja buah itu, kau nggak akan mati. Pertanyaan cuma 2 pilihan nih, mati atau tidak, cuma 2 pilihan. Tidak Bang, tidak. Ada yang lain? Tidak mati. Tidak mati berarti pernyataan iblis yang benar. Pernyataan Tuhanmu salah. Itu aja tinggal. Iblis mengatakan tidak mati, Tuhanmu mengatakan mati. Hah? Kalau tidak mati berarti pernyataan iblis yang benar. Ini matinya ini Bang, matinya konsepnya bukan mati fisik atau enggaknya Bang, ini mati hubungannya. Astaga. Mati. Jangan gitu Zakaria. Begini, biar dapat poinnya. Jangan. Yang membuat kita nanti ribut karena kau menambahi. Di situ tidak ada dikatakan mati rohani. Jangan menambahi. Artinya gini loh. Berarti ya, kalau kalian dikatakan di situ bukan keturunan Adam, yang salah kitabnya. Ayo kita bedah kitab. Itu aja. Berarti kitabnya yang salah. Mari kita bedah kitabnya. Tapi kalau kalian berkeras, tetap juga, wah, enggak mau salah. Jadi cemana? Enggak dapat kita poinnya. Bukan mau keras Bang. Jadi jelas di sini sebelum terjebak si Adam makan buah itu, sebelumnya mereka nggak tahu mereka itu telanjang atau enggak. Dalam arti bukan itu. Ya, bukan itu. Mati hubungan itunya maksudnya Bang, bukan mati secara fisik atau enggaknya. Mati. Anda buka kitab Anda, coba buka Kejadian 2 nomor 17. Ada nggak dikatakan mati rohani, mati rohani? Buka lah, baca. Jangan tambah-tambah ya. Kejadian 2 nomor 17. Mati, titik. Jangan dikatakan mati rohani, mati jasmani. Jangan gitu. Kejadian 3:3 juga dikatakan mati. Nah di situ pertanyaannya mati atau tidak, cuma 2 pilihan kok. Nah berarti yang salah kitabnya. Ayo kita bedah kitab. Kalau Anda juga nggak terima kitab Anda disalahkan, jadi mau cemana lagi kita diskusi bos, nggak dapat poin lah. Kenapa dibilang Tuhan yang salah?
Bukan Tuhan yang salah, kitab Anda yang salah. Tapi tadi, ayo kita. Tapi abang bilang tadi, berarti omongan Tuhan kalian salah gitu. Tadi abang bilang. Loh iyalah, kan kalau Anda katakan dia tidak mati, sedangkan Tuhan Anda mengatakan mati. Berarti kan Tuhan Anda ngeprank, bohong. Itu nggak bohong, ya kan? Bang. Makanya. Loh. Dari mana nggak bohong? Kejadian 3:3 tuh. Kejadian 3 nomor 3 baca juga di situ. 2 kali loh Tuhan Anda berfirman. Mati. Adakah di situ mati rohani? Kan nggak ada. Benar nggak? Kejadian 3:4-nya baru iblis menggodanya. Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kemudian dimakanlah buah itu. Pertanyaannya mati atau tidak? Itu aja. Maju kena mundur kena ini. Enggak mati. Enggak. Oke, kalau tidak mati berarti Tuhan bukan ngeprank, bohong kan? Bohong nggak? Kenapa bohong? Loh, dia mengatakan mati kalau makan buah itu. Ternyata tidak mati. Kan bohong itu namanya. Ya kan? Berarti Anda gini loh, kalau dari situ poinnya itu nggak bisa kena. Berarti Bibelnya yang salah, kitab Anda yang salah. Kita bedah. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya itu aja. Loh, kan cuma 2 pilihan loh. Gini Zakaria. Ya. Jangan, Anda kan dewasa, Anda dewasa. Ya, okay. Tolong lepaskan doktrin. Kalau pakai doktrin Anda bacanya ini, Ya. kita ribut. Oke, Ya. lepaskan doktrin kan? Lepas doktrin ya, oke? Abang, ya, oke. Abang tahu Ya, dari mana oke. Bibel kami salah? Itunya sekarang. Begini, bukan dari pernyataan dari ayat itu ya. Pertama tentang makan buah baik buruk itu dikatakan bahwasanya ada 2 pilihan Anda tuh, mati atau tidak. 2 pilihan tuh. Tuhanmu mengatakan mati, iblis mengatakan tidak mati. Anda pilih mana? Pilih mana ini? Tidak mati. Oke. 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 Nggak apa-apa. Dia masuk ke nggak apa-apa. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Nggak apa-apa, saya ikutin. Anda mengatakan tidak mati, berarti Tuhan Anda berbohong. Kenapa bilang kayak gitu berbohong? Nah, kan Tuhan Anda mengatakan mati. Kalau kau makan buah baik itu kau akan mati. Ternyata tidak mati. Kan bohong dia kan? Pernyataan iblis yang benar kan berarti kan? Kenapa bilang Tuhan bohong? Padahal Tuhan. Berarti oke, berarti pernyataan iblis yang benar ya. Kalau dia tidak mati? Iya. Pernyataan iblis yang benar. Benar, pernyataan iblis yang benar kan? Ya kan? Lanjut. Oke, berarti pernyataan Tuhanmu salah ya? Kenapa salah? Nah, kan nggak mau terima, lucu nih lah. Nggak bisa kayak gitulah. Ini harus ada 2 pilihan. Jangan, kan Anda belum lepaskan doktrin namanya. Tadi kan dikatakan di situ, jujur aja dulu diskusi, bos. Gini loh, Tuhanmu berfirman, mati konsekuensinya. Jangan kau makan buah itu, kau mati kata Tuhanmu. Mati. 2 ayat loh dikatakan. Kejadian 2:17 sama Kejadian 3:3. Mati. Iblis mengatakan tidak mati. Kalau tidak mati dia, berarti kan Tuhanmu kan bohong. Bohong nggak? Kenapa bilang Jawab Tuhan pelan-pelan. kami bohong? Loh, buktinya nggak mati. Sedangkan Tuhanmu mengatakan mati. Bisa rupanya Tuhan berbohong. Loh itu, dia mengatakan apa? Coba baca. Kejadian 3 nomor 3, coba. Kejadian 3 nomor 3, coba Anda baca. Sekarang gini bang, penciptaan itu sama gak Tuhan kita dengan Tuhan kami? Jangan dulu ke sana. Kejadian 3 nomor 3, coba Anda baca. Dulu ke sana. Jangan, jujur lah, jujur. Anda jujur kalau diskusi. Jujur. Kejadian 3 nomor 3, baca. Baca, kuat-kuat baca. Silakan baca. Anda kan megang kitab kan? Bacalah kuat-kuat. Coba, Anda baca. Itu kan perkataan ular. Dibaca, iya, dibaca. Baca dulu, baca kuat-kuat, coba. Kejadian 3 nomor 3, coba. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Selesai. Kejadian 3 nomor 4, baca. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Nah, pertanyaannya, mati atau tidak? Ada benar apa? Tidak. Nah, berarti Tuhanmu bohong nggak tadi? Oke, baca langsung ayat 5-nya bang.
astaga. Kalau misalnya dalam Alkitab kayak gitu Bang, nggak bisa comot-comot ayat 5 baca. Itu pernyataan. Mengetahui bahwa pada waktu Jangan dulu ke sana di Kejadian 3 nomor 5-nya. Tunggu dulu. Oke, lalu dimakanlah buah itu. Mati itu ya Bang. Lalu di Kejadian 5 diambillah buah itu, dimakanlah Hawa, kemudian dikasihlah kepada Adam. Benar kan? Ya kan? Oke, dimakanlah buah itu kan? Dimakan kan? Buah itu dimakan kan? Makan. Nah, pertanyaannya mati atau tidak? Itulah salah konsepnya Bang. Konsep apa lagi salah? Maka kan itu udah jelas tadi dibilangnya di ayat 5 tadi. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, bisa terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi mati yang di sini Bang, itu dia hanya dia memberikan tahu apa yang jahat dan apa yang baik. Itu yang mati yang di sini konsepnya, bukan mati. Apalah itu, cobalah. Inilah Anda berarti nggak lepaskan doktrin. Anda nggak jujur. Sekarang begini, kalau ini sama nih ceritanya versi Al-Quran dengan Bible kalian. Nah, kalau Al-Quran mengatakan sama, jangan makan buah itu, kau termasuk orang-orang yang zolim. Kemudian Nabi Adam pun digoda oleh iblis, tergodalah, termakanlah buah itu. Dan kemudian Nabi Adam langsung meminta ampun kepada Allah. Dan konsekuensinya Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Itu konsekuensinya, bukan mati. Versi Al-Quran. Nah, versi Bible kalian mati. Mati di situ. Nah, kalau mati dia berarti keturunan siapa kalian? Kalau kau katakan dia tidak mati, berarti Tuhanmu bohong. Pernyataan iblis yang benar. Itu aja, sesimpel itu kok. Kalau Anda tidak mau dikatakan Tuhanmu bohong, berarti kitabmu yang salah. Ayo kita bedah kitabmu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa tertulis seperti itu? Kenapa kontradiksi seperti itu? Kita bedah kitabmu. Harus ngambil keputusan. Jangan dua-duanya kau nggak mau terima. Dalam Al-Quran dikatakan tadi diturunkan ke bumi kan Bang? Iya. Ya, sama juga loh Bang. Di Alkitab pun dia diusir dari surga, bukan mati. Astaga. Yang kau baca tadi apa? Kan mati. Janganlah keras sekali kau. Inilah buat. Jangan keras sekali. Yang kau bacakan mati kan? Gak bisa kita ambil satu kata mati. Apanya? Jadi apa? Itu dua pilihan, mati. Keras loh Tuhanmu berfirman. Jangan kau makan buah baik buruk itu, kau mati. Sama aku mengatakan Zakaria, jangan kau pergi main hujan, nanti kena petir, kau mati, kena petir. Kan begitu. Jangan kau keluar main hujan. Jangan kau balap-balap naik motor, nanti ditabrak, mati. Jangan kau pergi main balap-balap. Balap memang mati Bang. Hah? Pas balap-balap memang betulan mati. Ya enggak, ya sekarang kan ini kan ada dua pilihan kan. Ya, sekarang kau mati nggak kau? Kalau pas balap-balap cuma kecelakaan aja. Iya itu manusia. Kalau manusia nggak pasti manusia begini. Kalau manusia ya bukan dia yang menentukan. Ketika bapakmu mengatakan seperti itu untuk mengingatkan, kalaupun kau nggak mati, alhamdulillah, bersyukur bapakmu. Cuman kan mengingatkan, nggak bisa juga bapakmu memutuskan. Begitu juga Tuhan. Nah ini kan Tuhan yang mengatakan. Ya kalau nggak mati, Tuhan masih kasih kesempatan bagaimana? Ini Tuhan yang mengatakan, Tuhanmu yang mengatakan mati kata Tuhanmu. Jadi gimana lagi kalau dia tidak mati? Inilah pengaruh Tuhan manusia, beginilah kau sama-sama kan manusia dengan Tuhan. Inilah pengaruhnya kau nih. Larinya ke sini juga. Bilang konsepnya kayak gitu. Oke, cukup. Gantian lagi Bang Blender. Kita kembali ke tema dulu. Ini temanya kan Kristen tidak akan selamat. Bagaimana menurut Zakaria nih? Kristen tidak akan selamat. Gimana tanggapannya? Nomornya nih. Biar gitu Bang. Ya silakan. Gimana tanggapannya? Betul nggak Kristen tidak akan selamat? Silakan. Kalau misalnya diskusi jangan nyerang fisik Bang. Cepatlah ngomong. Enggak, sabar dulu. Enggak usah kau tanggapin itu. Kau tanggapin tema ini. Kristen tidak akan selamat. Yang Kristen ini ada 2 kursi lagi kita siapkan. Katolik, Protestan, Kristen maupun Katolik silakan kirim permintaan. Maksudnya jangan langsung ngomong kayak gitu. Udahlah, kalau kau sudah dikasih tahu udah diam. Bahas tema ini, kembali ke tema. Kau diskusi sama Ustadz Alif.
Silakan yang Kristen yang lain nih kalau mau naik. Biar tidak panjang kita. Iya, Ganti orang lagi. cakep, anak baik, yang cantik jelita, ya sabar ya. Yuk kita diskusi lagi yuk. Dibilang longor-longor kan gak enak. Udahlah, udah nanti kau diturunkan nanti. Ngobrol-ngobrol santai aja. Udah. Iya, udah ngerti ya aku Bang Fan. Ayo ngobrol yuk. Kristen tidak akan selamat. Menurutmu kalau nggak kau bantai itu berarti benar Kristen nggak selamat. Selesai. Kenapa? Ku bantah lah Bang. Nah gitu dong. Oke Bang. Udah bantah nih Bang. Konsep selam biar tahu aku ya konsep selamat dalam Al-Quran itu apa sih Bang sebenarnya? Loh, kok balik tanya? Kau anda mau bantah? Cuma nanya dulu aja nanya. Silakan Ustaz Alif. Di mute kalau gitu mute. Kalau nggak ngomong mute. Oke. Mau selamat di dalam Islam itu banyak ayatnya. Kita nggak perlu jauh-jauh. Dari namanya aja itu tentang keselamatan. Yaitu Islam. Dari kata aslama yuslimu islaman. Tentang orang yang berserah diri kepada Tuhan, maka orang itu akan selamat. Dari kata salama. Maka ketika orang itu berserah diri kepada Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, orang itu yang akan selamat. Maka satu-satunya agama yang menyebut tentang keselamatan di muka bumi ini hanya Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah para nabi itu selamat? Selamat. Semua para nabi selamat. Karena semua para nabi mendengarkan perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, dia taat dan tunduk patuh kepada Tuhan. Nah, itu konsepnya. Tentang keselamatan. Makanya di dalam surah Yunus dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak manusia ke kampung yang penuh kedamaian, yaitu kampung keselamatan. Darussalam, dari kata salama, Islam lagi. Semua umat manusia ya yang menjadi seorang muslim, maka dia akan selamat. Karena orang itu masuk ke dalam keselamatan. Makanya perintahnya, wahai segenap manusia, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, masuklah kalian ke dalam keselamatan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Gitu. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah, itu ayatnya ada. Kalau di dalam Islam. Nah, mengikuti langkah-langkah setan itu adalah jalan kesesatan. Sekarang saya tanya lagi. Kalau mengikuti jalan kesesatan, contoh Yesus mengajarkan tentang kebenaran. Yesus mengajarkan tentang satu Tuhan. Lalu bagaimana orang yang berseru kepada Yesus Tuhan? Ternyata akan diusir oleh Yesus. Bahkan Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalau aku tidak mengenal kalian, kata Yesus, lalu siapa yang membantu mereka ketika ngusir setan pakai nama Yesus? Tapi ingat, nubuatan Yesus. Karena Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mengadakan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, Mesias palsu inilah yang menyesatkan. Nabi-nabi palsu inilah yang menyesatkan karena dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Nah, pengusirannya seperti apa? Orang bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Yesus tidak kenal, berarti dia ketika mengusir setan, mengikuti penyesat alias Mesias palsu. Karena Yesus yang asli tidak kenal. Kalau mengikuti Mesias palsu, berarti mengikuti langkah setan. Makanya kata Al-Quran, janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Baca Matius 7:23, di situ Yesus akan mengusir, yang diusirnya sampai detik ini tidak bisa dibantah. Orang-orangnya adalah dari kalangan Kristen. Gitu, Bang. Silakan Zakaria. Oke Bang, jadi gini Bang, to the point aja, saya itu Advent Bang, bukan Advent itu kan Kristen yang mirip-mirip dengan Yahudi Bang.
Abang tahu itu Advent? Tahu nggak makan babi? Tahu. Advent Sama mirip Advent bangun juga ada. sama kayak Islam kan bang? Oh enggak dong. Enggak. Maksudnya kalau misalnya di dalam semua peraturan perintah kayak perintah makan ini itu makan babi nggak dikonsumsi. Pernah abang dengar kayak gitu kan? Pernah dengar. Iya. Terus kami pun Pernah dengar. juga disuruhnya sunat bang, dan saya juga sudah sunat saya. Oke. Jadi prinsip Terus kita ke poinnya begini bang. Oke, gini, Poinnya Bang. di sini Prinsip poinnya. Keselamatan, prinsip keselamatan yang kami anut sebagai Kristen itu percaya sama Yesus dan melakukan perintah Tuhan. Oke. Saya tanya dulu deh Abang Zakaria ya. Mungkin abang kan lagi banyak belajar juga. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah ini, di sini letak permasalahannya. Yesus sendiri mengajarkan kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Sekarang gini bang. Itu ajaran Yesus. Makanya tadi yang diusir oleh Yesus yang berseru kepada Yesus Tuhan. Percuma kau tidak makan babi kalau masih menuhankan anak orang, bang. Gitu bang. Sekarang gini bang. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, semua itulah orang-orang yang dekat sama Yesus, betul atau enggak bang? Murid-muridnya betul atau enggak bang? Oke, betul. Saya baca dalilnya ya, saya bantu dalilnya ya. Saya bantu dalilnya. Nih, kata Yesus, dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia katakan demikian, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di sini murid-murid Yesus. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini Yesus berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk murid-muridnya. Dan murid-muridnya di situ percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Lalu ajaran menuhankan Yesus itu ajaran siapa? Ajaran Yesus bukan? Murid Yesus juga bukan? Siapa yang mengajarkan? Coba jawab bang. Yang mengajarkan kabur. Jangan diam aja. Jujur jawab. Ya gitu dong. Nah jawab jujur ya, betul. Jujur. Nah gitu, jangan aku Yesus sebagai Tuhan ya, betul. Ya pintar gitu. Ya udah sadat sekarang. Oh nggak ada lagi orangnya ternyata. Aduh. Waduh. Nggak ada Ustaz. Kalian masih denger ya? Aku juga tadi masih dengar suaranya. Iya katanya bang bukan Tuhan Yesus itu. Nah itu dia. Itu kata Yesus. Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya loh. Ketika doa Yesus untuk murid-muridnya, karena murid-muridnya sudah percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dan murid-muridnya percaya Tuhan yang benar itu satu. Makanya Yesus doakan kepada mereka. Apakah ketika mereka ini didoakan oleh Yesus tidak selamat? Tentu selamat. Karena mereka percaya Yesus itu utusan Tuhan. Apakah di sini doa Yesus tidak dikabulkan? Ya tentu dikabulkan. Kalau doa Yesus di sini dikabulkan, Yesus sama sekali tidak menyinggung. Tenang teman-teman murid-muridku, percaya aja nanti disalib beres kamu masuk surga. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada dari Yesus itu, nggak ada. Makanya tadi kembali, doktrin Yesus disalib, mati menebus dosa itu bukan ajaran Yesus. Orang yang mengatasnamakan Yesus, menjual Yesus itu. Oke, ada bang Racun Kristen atau Muslim bang? Kristen. Oh, perempuan ternyata. Selamat malam ibu. Selamat malam. Iya Kristen apa bu? Kalau boleh tahu? Saya Kristen Protestan. Yesus itu kan bukan utusan OSWT. Yesus itu utusan Bapaknya. Memang benar kami mengaku Yesus itu utusan. Tapi utusan yang bagaimana dulu? Yesus itu utusan Bapaknya. Beda. Siapa Bapaknya Yesus? Dia Bapaknya Allah Yahweh Elohim. Loh, kenapa kitab Anda menyebut silsilahnya Bapaknya Yesus adalah Yusuf? Itu kan silsilah ketika firman itu menjadi manusia dong.
Nah, makanya bapaknya harus jelas. Yesus siapa di situ silsilahnya? Harus jelas di mana silsilahnya karena dia lahir dari manusia kecuali dia lahir Lah dari iya makanya ternyata Yesus kan utusan Bapa kata kau, bukan utusan Allah kan? Ya sudah, berarti Yesus itu utusan Yusuf, di mana Yusuf itu adalah seorang tukang kayu. Dan ketika Yesus kecil menjelang dewasa, dia membantu ayahnya, membantu bapaknya untuk mengambil kayu, kan gitu? Iya, kenapa ada masalah apa di situ? Kenapa Nah Yesus iya, disebut berarti sebagai anak Anda sedang menjelaskan Yesus utusan bapaknya yang bernama Yusuf. Karena kitab Anda mencatat Yesus itu adalah anak Yusuf. Berarti Iya, bapaknya Yesus adalah Yusuf, gitu. Yang mengutus Yesus kan bukan Yusuf. Gimana kamu ini? Jangan suka Nah tadi kau bilang utusan bapaknya bukan utusan Allah. Gimana sih? Bapaknya itu kan hakikatnya Allah. Gimana kamu ini? Jangan Oh jadi Yusuf itu hakikatnya Allah. Waduh, bahaya kali kau ini. siapa? Bapaknya di situ yaitu Yahweh, bukan Yusuf. Yusuf itu Yusuf namanya bukan Yahweh. Coba kau buka Matius 3, Lukas 3 nomor 23. Di situ silsilah Yesus, nama ayahnya adalah Yusuf. Kau buka ayatnya di situ. Nama bapaknya adalah Yusuf. Ustaz, ini Kristen udah gila gara-gara sembah manusia tambah gila di sini. Masalahnya tadi dia katakan Yesus bukan utusan Allah. Ya sudah saya ikutin aja. Berarti dia utusan bapak. Bapaknya siapa? Yusuf. Ya udah. Toh kitabnya juga menyebutkan dia itu anak Yusuf. Nanti tambah gila mereka Ustaz, jangan kayak gitu. Maksud saya bukan utusan Allahmu, tapi utusan Allah kami, bukan Allahmu. Jangan kegeeran kamu. Yesus itu Ya, utusan kau Allah. bilang bukan Allah kami, Allah kami. Kan kau bilang bukan utusan Allah, tapi utusan Bapak. Kau bilang tadi. Gini, kamu Muslim seluruh dunia ini ngerti utusan cuman mentok di utusan. Tapi Nah, walaupun dia utusan, bukan utusan Allah SWT, ngerti nggak kamu? Ya, tapi utusan Bapak kan? Kau sedang menjelaskan Allah, Yesus utusan Bapak Allah. kan? Iya, Bapaknya. Bapak artinya dia yang keluar dari Allah, firman Allah. Ya, Yesus utusan Bapak. Sekarang saya tanya, nama Bapaknya Yesus siapa? Mengapa disebut Bapa dan Anak? Itu relasi. Kau bilang Yesus itu utusan Bapak, bukan utusan Allah. Saya tanya, nama Bapaknya Yesus siapa berdasarkan silsilahnya? Jangan dipelintir. Kok dipelintir? Saya buka ya. Kau juga buka Lukas 3, Lukas 3 nomor 23. Di situ Yesus. Nih. Dengar dulu, kamu jangan mempelintir. Yes itu bukan utusan Allah SWT, tapi Allahnya Alkitab. Ya. Nggak ada Allah Bapa. Kau bilang kan Bapak katanya tadi. Iya, dia disebut sebagai Bapa, itu kan gelar. Gimana kamu ini? Iya, Yesus itu adalah utusan Bapa. Kau bilang. Nah, sementara di sini siapa bapaknya Yesus? Nih, ia adalah anak Yusuf. Berarti bapaknya Yesus namanya Yusuf. Itu aku yang bilang. Ya memang saya nggak menyangkal. Ya udah, berarti kan kau bilang utusan Bapak. Bapaknya Yesus namanya Yusuf. Manusia, artinya dia punya silsilah secara manusia, tidak itu secara binatang, ya kan? Ya benar. Gimana? Siapa nama bapaknya di sini? Bapak Yesus secara keturunan Daud, yaitu Yusuf. Ya sudah benar. Berarti bukan utusan Allah kan? Dia itu utusan Bapak namanya Yusuf. Yahweh. Bapaknya namanya Yusuf bukan Yahweh, gimana sih? Bang Ali, Nabi Isa itu bapaknya siapa? Nggak punya bapak dia itu. Jadi ngapain pertanyaan abang kayak gitu? Nggak, ya sama juga. Kami pun mengimani. Ini kenapa malah kau bilang satu utusan bapak, kedua nama bapaknya Yusuf? Justru kitab Anda menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Sedangkan di ajaran Muslim aja mengakui Nabi Isa itu tidak punya bapak. Lah kenapa di kitabmu malah jadi punya bapak? Maksudnya? Lah ini kan saya bilang kalau kepegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ini mengatasi masalah dengan masalah baru, repot jadinya. Itu ayat berapa itu? Lukas 3:23. Ia adalah anak Yusuf. Lalu Isa tapi bukan sebagai suku apa? Boleh saya jawab ya? Ini
saat bulan-bulan mengandung itu tidak ada yang tahu bahwa bulan mengandung dari Roh Kudus itu hanya beberapa orang saja, hanya Maria dan beberapa orang yang diberikan tahu. Santai bang, Tapi santai. orang-orang saat itu, orang-orang sekitar saat itu mereka pikir itu adalah anak Yusuf gitu loh, ngerti nggak? Lah, jadi ini bohong bang, jadi ini bohong. Ya, karena makanya Yesus dikatakan Yusuf. Enggak, jadi ini bohong ayatnya. Maria kan menikah dengan Yusuf kan? Enggak, iya. Jadi ayat ini benar apa bohong? Tapi saat itu Yusuf tidak menggauli Bunda Maria. Iya, loh kok malah jadi kau saksi mata? Enggak, jadi saya tanya, ini ayat ini benar apa bohong jadinya? Benar. Ya udah, berarti anak Yusuf kalau benar. Bukan anak biologis. Jadi karena statusnya saat itu ya mereka dalam posisi ya. Kenapa kau katakan bukan anak biologis? Roma 1 nomor 3 sendiri dikatakan dari sperma Daud. Keturunan Bani Daud. Berarti nyambung ke Yusuf, benar. Dengan fakta ini kamu sebenarnya sedang menyerang Al-Quran sendiri. Loh, Al-Quran menyebut tidak punya bapak. Al-Quran sendiri harus menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu dilahirkan bukan dari manusia, tapi dari roh Allah yang dititipkan ke Farjah Maria. Itu kan? Dari seorang wanita yang tidak punya suami. Kitab Anda mencatat punya suami. Kamu tahu nggak kalau Isa Al-Masih itu dititipkan oleh mereka? Enggak. Di sini kenapa kitabmu jadi mencatat dia punya suami? Yesus punya ayah namanya Yusuf. Tadi karena saat itu Yusuf dan Maria dalam posisi bertunangan. Jadi orang-orang saat itu mengetahui bahwa pertanyaannya dia sebagai ayahnya namanya Yusuf, benar atau salah? Tapi itu bukan ayah biologis. Tapi status memang Maria dan Yusuf adalah suami istri. Enggak, ini benar atau salah ini? Benar sebagai. Tapi ya kalau benar berarti nama bapaknya Yesus Yusuf kan? Tapi bukan anak biologis Yusuf. Jadi berarti bohong. Karena Yesus adalah firman yang benar yang mana jadi? Bukan bohong. Enggak, yang benar yang mana? Ini benar apa salah? Kamu coba untuk membawa seolah-olah ini anak Yusuf, anak biologis Yusuf. Enggak seperti itu. Saya sudah ini dia mencatat kalau Yesus itu anak Yusuf. Emang betul. Isa di Al-Quranmu suku apa? Isa di Al-Quranmu suku apa? Anak siapa? Enggak nyebut suku-sukuan. Kan ada Isa di Al-Quran, masa kau nggak tahu dia? Dia itu kan anak Maria. Maryam. Isa suku apa? Suku apa dia? Dan apakah anak Maria dari hasil biologis? Gimana? Dia kan nggak punya ayah. Dia nggak punya ayah. Gimana? Terus kenapa dia di sini punya ayah? Ini sumber masalah. Ini sumber masalah loh. Karena kamu tidak paham. Kamu sengaja mencari makanya kasih kami paham. Ini ayahnya ini ayah beneran apa ayah bohongan? Bohongan. Itu bukan ayah biologis, tapi status Maria. Iya, jadi bukan ayah Maria beneran ini. Maria kan memang istri Yusuf, kan? Iya, saya tanya. Jadi ayahnya ini ayah beneran apa ayah bohongan? Bang Ali, status Maria mengandung Yesus itu masih perawan. Tahu bang masih perawan? Abang tahu perawan? Sekalipun ada suaminya. Iya. Sekalipun ada. Iya. Terus nggak usah. Oke, nah itu ya benar. Sekarang pertanyaan saya, ketika dibuat silsilah dia itu anak Yusuf, ini benar atau bohong? Benar, tapi bukan anak biologis. Berarti nama bapaknya Yesus adalah Yusuf, gitu loh. Anak perawan. Kenapa dari tadi kalian nggak mau jujur? Kalau udah jujur selesai, ini nggak perlu dibahas panjang lebar. Betul, tapi bang seperti itu kan Kari. Semua kan jawab seperti itu. Ya udah, kita keluarlah dari situ bang, istilahnya biar istilahnya. Ya udah, makanya jangan dibantah-bantah dong. Tadi kan Yesus dikatakan utusan Bapa, ternyata nama bapaknya adalah Yusuf, gitu loh. Secara manusia, makanya ini kan secara manusia kan orang-orang ya memang manusia Yesus itu. Siapa yang bilang Yesus bukan manusia? Aduh. Itu adalah suami Bunda Maria gitu loh. Biar seru debat apa ini bang, pembahasan ini keluarlah dari situ bang. Pada saat itu bisa nggak ngomong keroyokan satu-satu ke Kristennya, jangan tiga Kristen bareng-bareng. Ya, karena orang ini sengaja mencari celah untuk mengatakan ini kan saya bilang ini namanya mengatasi masalah dengan masalah. Kau sendiri yang jadi bingung. Bang Ali, abang kan tahu ajaran Kristen, ya kan? Abang mempelajari Alkitab kan. Abang berputar-putar di situ masalah ayah itu betul ada, tapi bukan ayah biologis. Bukan ayah biologis. Iya betul. Kau bilang bukan ayah biologis. Berarti ini ayah bohongan. Bang, status memang Maria sama Yusuf itu ada hubungan. Enggak, kesimpulannya ayah beneran atau bukan? Ayah biologis, abang tahu ayah biologis bang? Ayah biologis bukan itu apa?
bukan hasil perkawinan Maryam dengan Oh, Yusuf. berarti Yang bukan kau anak bilang Yusuf itu. di sini. Aslinya bukan anak Yusuf. Anaknya, tapi bukan hasil perkawinan. Oh, anak tiri. Nggak usah lah, keluarlah dari situ bang. Kita Anak tiri. akan kita nggak berilmu gitu bang. Enggak, gimana? Jadi kesimpulannya anak angkat, anak tiri atau anak angkat ya istilahnya? Abang, Kenapa Al-Qur'anmu mengakui ada anak yang lahir dari Ruh Allah? Iya, Ini, dari Isa kamu aja kau bilang nggak ada suaminya. Ya, Jadi pada seperti bingung itu. sekarang. Makanya Banyak saya yang bilang bingung, Bang tadi di Ali. sini teman-teman Kristen, ya. Ini namanya mengatasi masalah dengan masalah. Bukan Kalian sendiri mengatasi bingung. masalah tanpa dengan masalah bang. Pernyataan Kenapa itu dibuat tak silsilah keliru. Yusuf di sini? Satu-satu. Nah, bahkan nih kalau kita buka di Roma 1 nomor 3, ternyata itu secara biologis dia keturunan Daud. Paulus yang bilang, makanya dibuatlah silsilah begini. Roma 1 nomor 3 dia itu dari benih Daud, berarti biologis. Nyambung silsilah Yusuf nyambung ke Daud. Makin runyam masalah. Bang Ali, nanti abang terjebak loh. Terjebak dari statement-statement abang ini. Jadi begini aja kesimpulannya nih, saya sebagai pendengar. Menurut Anda berdua, status Yesus dengan Pak Yusuf itu adalah A. anak biologis, B. anak angkat, C. anak tiri, D. anak tetangga. Yang mana yang benar? Silakan. Kok susah kali kalian menyimpulkannya bang? Yesus dikandung Maria, status Maria. Berarti itu bukan ditanya itu loh. Berarti ya udah, coba Bukan itu dulu kalian pertanyaannya. menyimpulkan. Berarti anak biologis apa gimana? Bukan itu. Makanya jawab, status Yesus dengan Pak Yusuf itu sebagai anak apa? Ya anggaplah biar lebih apa? Anggap aja lah anak di luar perkawinan udah. Anak di luar perkawinan ya sudah. Ya, Sudah, udah dijawab Ustaz. Anak di luar perkawinan Ustaz, udah. Ya udah, berarti bukan Kita anak jawaban asli sederhana. Yusuf ya. Berarti Iya, bukan udah. anak asli Yusuf Ya ya. nggak usah muter-muter di situ Pak Ali. Kalau udah dibilang hasil bukan dari Iya. hasil perkawinan udah. Iya, berarti kan bukan anak asli kan? Padahal Allahnya Apa muter-muter di situ? Iya, bukan Jadi lucu muter-muter kita ini. loh. Berilmu Anda kan tapi- jawab. Iya, Ya, berarti kan bukan itulah. anak asli kan? Bukan iman orang Kristen itu. Bukan Yesus- iman ini. Ini silsilah, Bang, bukan iman. Iya, silsilah itu maksudnya yang kami imani itu bahwa Yesus itu dikandung Maria bukan hasil perkawinan. Iya, Sama berarti seperti bukan yang anak kalian asli bilang. dari Yusuf kan? Bang, Bukan anak asli loh, bukan anak asli. Ih, udah dibilang bukan anak Contoh biologis. gini nih. Abang muter-muter di situ. Dengerin. Waktu Bunda Maria sama Pak Yusuf pergi mendaftarkan Yesus sekolah, gurunya bertanya, siapa nama ayahnya? Kira-kira jawabnya siapa? Menyebut nama ayahnya. Bagaimana? Silakan. Kalian terjebak di ajaran agama kalian sendiri juga nanti. Lo gimana sih? Bagaimana Ditanya apa? bagaimana mungkin bisa Maryam yang kalian bilang itu melahirkan seorang Nabi Isa? Ini tanpa ditanya ini perkawinan? loh, status Kenapa harus Yesus kalian dengan cari Pak bapaknya? Yusuf. Wih, ditanya statusnya Yesus dengan Pak Yusuf anak apa? Ya kalau dibilang bukan hasil perkawinan berarti anak apa? Coba abang dulu berpikir dulu. Ya jawab lah anak apa? Gak perlu ku jawab. Itu anak kecil aja berarti kau tahu diam. bang. Berarti kau diam, nggak bisa menjawab, diam kau. Nggak bisa menjawab. Ini Isa siang itu- perempuan siang Isa anak apa itu- deh? Isa itu suku apa di dalam Al-Quran? Nah, statusnya Pak Yusuf dengan Yesus itu sebagai anak apa, Bu? Karena Yusuf itu kan keturunan Kristus dan Maria itu keturunan Daud. Makanya Enggak Yesus menyebut Maria, keturunan Pak Daud. Yusuf dengan Yesus ditanya statusnya sebagai anak apa? Sebagai anak ya, sebagai anak yang Maria yang mengasuh dia, yang membesarkan dia. Saya enggak menanya siapa yang ngasuh. Pertanyaannya, status antara Yesus dengan Pak Yusuf itu sebagai anak apa, Bu? Bang, Sebagai Yesus anak dan dikandung ayah. Maria, Lu diam suaminya kau nggak bisa Yusuf. menjawab. Tapi yang dikandung Diam kau nggak tadi nggak bisa menjawab. Ibunya lagi ditunggu bentar. Statusnya sebagai anak apa, Bu? Sebagai anak dan ayah. Anak dan ayah. Anak angkat, anak tiri atau anak apa? Kalau status Muhammad dengan Zaid apa? Itu anak angkat atau anak bagaimana? Anak angkat. Kalau Yusuf sama Yesus ini lo ditanya. Anak apa?
Sebagai anak dan ayah. Ayah kandung, anak kandung atau bukan? Ya, Allahmu hanya ngakui kok ada Ini apa sih? Kenapa Kristen bobrok semua sih di sini? Bukan bobrok. Lu bisa ngasih pinter dikit, bloknya nggak ketulungan lu. Aku tanya dulu, Isa itu di Al-Quran itu suku apa? Gantian dong, gantian. Dari tadi kan udah... Cuek. Semua status doang ditanya, kok susah amat gitu loh. Status loh ini ditanya, kalau susah gitu jawabnya. Kenapa kalian susah sekali antara status doang gitu loh? Kenapa kalian gengsi ngomong? Kenapa? Tinggal jawab dong. Udah itu kita jalan lagi berangkat ke topik berikutnya gitu loh. Kenapa kalian nggak mau menjawab? Kenapa? Takut kehilangan harta? Takut kehilangan apa? Abang gitu aja nggak bisa menjawabnya, Bang. Kalau kutanya sama Abang. Ya coba bertanya. Itu makanya yang kubilang tadi. Yesus dikandung Maria, statusnya perawan. Ya anak Maria ya anak si Yusuf. Udah. Ini ngomong apa sih lu? Bukan hasil biologis. Ya nyambung sama Abang. Pertanyaannya lu tahu nggak? Yesus itu memanggil Pak Yusuf sebagai ayah atau sebagai apa? Dia memanggil ayah lah, Bang. Ayah. Ayah biologis atau ayah tiri? Ya ayah tiri lah itu, Bang. Ya ngomong dari tadi, anak tiri gitu loh, selesai. Ya udah ayah tiri udah. Kenapa lu nggak ngomong dari tadi? Ya udah, karena kalau ayah tiri, Bang, itu lain ceritanya kalau kita bilang. Berarti lu nggak percaya lagi. Kuasa Allah. Jadi jawabanmu ini kau nggak percaya sendiri dengan jawabanmu. Gimana, Bang? Jadi udah deal ya, anak tiri. Ya udah anak tiri aja loh, Bang. Ya udah, Ustaz Alif. 6 hari dikejar baru diakui Ustaz. Anak tiri Ustaz. Udah. Ya udah, kalau gitu bukan asli anak Yusuf di sini. Kan gitu kesimpulannya. Ini cuma tambahan aja, aslinya bukan anaknya karena dia anak tirinya gitu loh. Iya. Ya kan? Berarti silsilah ini nggak sesuai kan? Kenapa nggak sesuai? Lah kan mencantumkan anak tiri bukan anak kandung. Ya kan? Mencantumkan anak tiri. Iya, Bang, iya, Bang. Iya. Ah, iya. Iya. Oke. Ya udah, maka ini tidak membuat kitab Anda Lukas 3 membuat silsilah tentang Yesus tapi yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, di situ poinnya, Bang. Lalu tujuannya apa dibuat silsilah seperti ini? Kan gitu. Sementara faktanya bukan anak Yusuf. Statusnya sebagai anak tiri atau ayah tiri, ayah angkat lah, ayah sambungkan gitu ya. Maka inilah dibuatlah. Tujuannya apa coba ini dibuat kayak gini? Kan perlu dipertanyakan. Memang kitab Anda menjelaskan agar Yesus itu nanti katanya terhubung kepada keturunan Daud, keturunan David, agar diakui sebagai Mesias. Karena Mesias itu adalah dari keturunan Daud gitu. Itu kitab Anda. Makanya ketika Yesus datang di Arak, Hosanna li ben David, Hosanna keselamatan, selamat datang gitu kan kepada keturunan David kan gitu. Karena apa? Karena dianggapnya dia anak Yusuf. Aslinya bukan anak Yusuf gitu. Kalau ini sebuah ayat yang dimasukkan tapi bukan sesuai dengan faktanya, maka ini sebuah memberitakan informasi yang bukan pada fakta. Oke, kembali ke ayat yang tadi. Ya kalaupun nanti kita buka berdasarkan malah pengajaran dari Paulus, Roma 1 nomor 3 malah dikatakan Yesus itu dari benih keturunan Daud. Benih di situ merujuk kepada spermatos alias sperma Daud. Berarti dianggap anak daging biologis. Anda buka Roma 1 nomor 3. Tambah runyam lagi. Karena karangan manusia, makanya yang satu berantem dengan yang lain. Beginilah jadinya. Kembali kepada pengajaran Yesus. Oh, jadi Bang Ali, Habib itu keturunan Muhammad.
Gimana? Habib itu keturunan Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad SAW ada. Yang saya tanya, Habib itu keturunan Nabi Muhammad. Iya, yang keturunan Nabi Muhammad ada. Terus apa masalahnya dengan ayat ini? Ya sementara saya dengar Bang dari penjelasan saudara-saudara Muslim. Oh, ada keturunan ya udah, Muhammad itu bukan kitab suci, ngapain kita perdebatkan? Ini kita bahas, ini katanya yang diyakini sebagai kitab suci. Kitab suci yang dibahas, bro. Bukan obrolan orang, tapi memang levelnya sih memang seperti ini, karena di sini juga isinya menurut anggapan orang. Oh, gitu. Jadi kenapa dia mempertanyakan kepada silsilah para habaib, yaitu kan kepada Rasulullah? Karena kan berdasarkan anggapan orang, pernyataan orang dan lain sebagainya yang di luar kitab suci. Sementara di sini mah kitab sucinya isinya anggapan orang, gitu maksudnya kali Bang. Persoalkan silsilah. Gitu ya. Oke, lanjut. Bukan pembahasan abang itu keliru. Apa yang keliru? Keliru pembahasan. Udah selesai. Ini pertanyaannya nih, bro. Menurut kamu data yang ada di sini, dengerin. Data yang ada di layar sesuai fakta atau tidak? Silakan. Kurang bahasa Indonesia ya, saya ulang nih. Sesuai? Ya enggak sesuai lah. Sesuai. Data yang ada nomor 23 itu, nomor 23 itu sesuai fakta atau tidak? Sesuai fakta. Yusuf sama Yesus itu anak kandung apa anak tiri? Anak tiri. Baik. Kalau anak tiri, kenapa dimasukkan Yesus sebagai silsilah? Aduh, nggak ngerti juga kalau bahasa Indonesia, gua tabok juga lo. Silsilah dari siapa? Aduh, nggak ngerti juga. Bang, aku tanya dulu abang. Si Maria itu si Maria. Ini nggak membahas Maria, membahas Pak Yusuf dengan Yesus. Ini membahas Pak Yusuf dengan Yesus. Datanya di sini Pak Yusuf masuk silsilah. Iya, Astagfirullahaladzim, nggak ngerti juga. Ini tertulis loh di sini. Maksudnya abang jelaskan dulu. Abang itu loh. Pak Yusuf di sini masuk silsilah. Kalau silsilah itu artinya dia adalah ayah biologis. Tapi jawabanmu ayah tiri. Yang mana yang benar? Jawabanmu apa data yang benar? Jadi masuk silsilah. Enggak, anak tetangga juga silsilah lah. Udahlah, terserah lu lah. Ya nggak bisa lah. Dengar dulu bang, anak angkat bisa masuk silsilah. Kata siapa? Terus kalau itu kan kata kau. Iya. Jadi kalau anak angkat itu bang, gini, saya mengadopsi anak, saya masukkan ke kakak saya. Ya berarti itu anak itu termasuk silsilah keluargamu. Apa yang salah di situ? Itu termasuk. Baik, pintar. Terus termasuk lah, bapaknya anak itu. Jadi apa yang abang persoalkan masalah anak biologis sama anak apa tentang silsilah bang? Bukan nggak nyambung. Abang mempersoalkan ayah biologis dengan ayah angkat lah dulu. Iya, data itu Pak bang. Yusuf Apa yang salah di situ? Apa yang istilahnya mengganjil pikiran abang? Dia memang nggak apa-apa, nggak ada ilmu kita nggak apa-apa. Pak Yusuf, ada ilmumu bang. Ada ilmumu. Silsilah kau persoalkan. Besok bisa kuangkat kau jadi anakku, masuk silsilahku. Sudah selesai ngomong. Oke. Di sini Pak Yusuf masuk silsilah yang namanya silsilah itu. Saya lagi ngomong dulu. Iya bang, aku memang masuk silsilah. Apa yang salah di situ? Kau muter-muter dengan kebodohanmu. Udah aku bilang masuk silsilah itu apa salah rupanya kalau anak angkat di masuk silsilah? Sudah ngomong.
Coba tanya dulu. Ku tanya dulu kau tentang argumenmu tadi itu. Apa salahnya rupanya masuk silsilah kalau anak angkat? Kamu nggak bertanya nih, baru saya menjawab. Kalau orang menjawab itu kamu diam mendengarkan atau ngomong juga? Oke. Iya, jawablah langsung. Apa salahnya? Itu melanggar apanya? Yang namanya silsilah keluarga itu harus ada hubungan darah. Harus ada hubungan darah. Kamu kan bertanya, saya jawab. Jadi, bilanglah dulu samamu. Kau pula yang bilang harus. Kau pula yang harus. Siapa kau istilahnya mengharuskan? Yang waras yang mengalah deh. Karena kamu kan bertanya, saya jawab. Kau pula yang mengharuskan masuk silsilah itu harus darah daging. Saya jawab dulu. Habis ini kamu lagi gantian toh. Ya udah, maksudku apa hakmu mengharuskan? Kalau gitu kalau dibawa dulu, habis ini kau naik lagi gitu ya. Kenapa Kristen itu kalau diskusi susah untuk dijinakkan ya? Kenapa ya? Kenapa ya kira-kira Kristen kalau diskusi susah untuk dijinakkan? Kenapa ya? Di Al-Quran kan dengar dulu ya Bu ya. Bu, dengarkan dulu Bu. Silsilah keluarga itu harus ada hubungan darah. Anak angkat itu tidak masuk dalam silsilah keluarga karena tidak ada hubungan darah. Kalau ini masuk Pak Yusuf di sini tidak ada hubungan darah Pak Yusuf dengan Yesus. Kenapa dia masuk silsilah? Itu kan masalahnya di sini. Iya, betul. Kami terima aja. Sekarang ini kan apalagi yang menurut Ibu Pak Yusuf dengan Yesus ini ada hubungan darah nggak? Iya, aku jawab ya, iyalah, aku iyain aja. Pertanyaannya kan gini, pertanyaannya bukan iya, ada Pak Yusuf dengan Yesus ada hubungan darah atau tidak? Tidak ada. Jadi statusnya sebagai anak apa? Ya, sebagai anak yang tidak lahir dari hasil sperma Yusuf. Kalau anak tiri, anak angkat atau anak kandung? Ya terserah lah kamu istilah. Anda jawablah, kok terserah? Nggak apa-apa, aku nggak tahu mau jawab apa karena kan. Ya, diam kalau nggak bisa, kalau ditanya nggak bisa menjawab diam. Ya udah aku tanya. Bentar dulu, kesimpulannya adalah diam dulu kesimpulannya di sini nomor 23 datanya di sini ada silsilah. Artinya di sini ada kekeliruan data. Kenapa Pak Yusuf masuk silsilah sedangkan dia nggak ada hubungan darah dengan Yesus? Paham nggak sih topiknya Bu? Iya, kalau di Al-Quran Isa itu anak siapa? Yusuf dan Maryam? Nggak ada. Di Al-Quran menjelaskan anak siapa nggak ada. Kan katanya Isa itu lahir dari ruhnya Allah. Berarti bukan dari rahim Maria dari hasil persetubuhan. Kenapa disebut anak Maryam? Kenapa disebut anak Maryam? Ya karena keluar dari kandungannya Maria. Oh, jadi bapaknya siapa? Dia nggak punya ayah biologis, dia nggak punya. Oh, jadi Maria tuh tiba-tiba kok lahir gitu? Ya karena Allah menghendaki dia mengandung. Oh, tapi kan bukan dari hasil hubungan biologis. Kenapa disebut anak Maryam? Nah, kenapa Bu? Kenapa disebut anak Maryam kan? Karena berasal dari kandungannya Maria. Oh gitu. Lalu lahirnya di mana? Lahirnya di seputaran pohon kurma. Oh, di bawah pohon kurma ya? Iya. Terus Isa ini dari suku mana? Islam dari apa? Isa ini suku apa dia? Nabi Isa alaihissalam dari suku apa Ustaz? Yudaisme ya? Yahudi ya? Nabi Isa. Ya, beliau dilihat dari silsilahnya merujuk kepada ibunya Maryam. Maryam itu punya anak Imron, lalu nanti Masan, anak Aliazar dan seterusnya nanti terhubung kepada Nabi Daud alaihissalam. Dari jalurnya nanti
Seperti itu jalurnya, tapi tidak menambah ya nama ayah. Dia itu tetap sebagai seorang yang perawan yang tidak punya suami. Poinnya tuh di situ. Kalau di Kristen, lagi-lagi saya katakan, kenapa tiba-tiba ditambahkan seorang ayah? Padahal tidak ada ayah, padahal bukan ayahnya. Makanya Islam itu dengan tegas tidak dibuat silsilahnya bin Yusuf, tidak, tetapi Isa ibnu Maryam. Isa anak dari Maryam, karena memang dia tidak punya ayah. Berarti tadi suku Isa dari Yehuda. Dari suku Israel. Silsilahnya dari Maryam, baik di Islam maupun dari Keyahudian, nanti nyambung kepada Daud. Nyambung memang. Oh, nyambung juga ternyata. Ya, pertanyaan saya, kenapa dibuat nama Yusuf? Kenapa nggak Maryam aja di sini? Berarti kenapa di sini? Makanya ini yang jadi pertanyaan dari tadi. Kenapa jadi nama Yusuf? Iya, oke lah, oke. Jadi Isa dari Yahudi ya, dari Israel. Iya, makanya dia dikatakan warasulan ila bani Israel, dan menjadi utusan Tuhan untuk bani Israel. Kok di Al-Qur'annya bahasa Arab ya? Kok bisa Isa bahasa Arab? Takutnya orang Israel. Lebih aneh lagi kitabnya Kristen bahasa Yunani. Kalau bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik masih nyambung, masih serumpun. Kalau bahasa Yunani, aduh mak, jauh banget. Belas gak nyambung. Enggak, maksudnya gini kan. Gimana lagi? Kalau Isa itu katanya kan dari Israel. Kenapa kok di Al-Qur'an dia berbahasa Arab? Ya kenapa di Kristen berbahasa Yunani? Itu kan terjemahan dari bahasa Yunani. Lah itu kok originalnya malah aslinya bahasa Yunani itu. Lalu kan dia lahir di bawah pohon korma tuh. Itu di mana? Kota apa? Di bawah pemerintahan siapa? Domba Bisa nggak dijelaskan? Bu, daripada di kandang domba bau. Daripada di kandang domba bau. Banyak tokai di situ, tokai domba. Enggak. Masa Tuhan dikatakan di tokai domba? Di mana itu? Bagusan mana? Nggak usah apa dulu. Bagusan mana? Lahir di kandang domba apa di bawah korma? Kita aja gini. Di bawah Saya tanya dulu, hei, bagusan mana? Di kandang domba atau di bawah korma? Kita nggak bisa memilih karena ini kan soal fakta. Ya, menilai cuci kaki, Bu. Mencuci kaki aja, ganti softtek, Bu, ganti softtek aja. Ini maksudnya dia kan lahir di bawah pohon korma. Itu pada zaman pemerintahan siapa wali negerinya. Ini ibu ini nggak bisa diskusi, cuman memperbodoh dirinya sendiri, Tat. Ya rata-rata begitu. Nah, siapa saksinya? Kan harus ada saksinya toh. Nah, ketika Yesus lahir saksinya siapa? Iya, ada saksinya. Para siapa? Gembala, ada malaikat, ada para gembala. Memang para gembala menyaksikan. Isa yang lahir di bawah pohon korma itu katanya orang Yahudi, tapi lahir di bawah Pertanyaan saya, apakah di tanah sana tidak ada buah kurma atau pohon kurma? Ya udah, pertanyaannya di mana? Kita cek dulu kotanya lahir di mana kan gitu dulu. Kalau dia enggak, pertanyaan saya Kak, apakah di seputaran Yerusalem tidak ada pohon kurma? Saya tanya dulu. Ya kemungkinan ada, tapi kan kalau kemungkinan ada, berarti ada jejak historisnya. Oke, lalu di kotanya coba sebutkan kota apa? Lah terus Yesus di kandang domba di mana? Ada di Bethlehem. Nah, di mana kandang dombanya? Ada kan di Bethlehem itu di tanah Yudea. Nggak ada jejaknya. Di mana ayatnya? Di mana di kandang domba dan di sebelah mana dombanya, kandang dombanya itu? Iya, ada di Alkitab. Di mana? Di Al-Qur'an ada di ini di bawah. Tanya itu di mana tertulis di Bible kandang domba di mana? Ditanya loh, sekali-kali jawab kenapa? Tuhan kok lahir di kandang domba? Najis itu kandang itu. Kandang binatang kok. Tuhan kok lahir di kandang binatang? Najis itu.
tempat terhormat kayak dikit. Kita nggak bicara soal Tuhan, kita bicara soal lahirnya. Kalau Iya, yang lahir memang kan Isa- Tuhan. Emang yang lahir Kalau bukan memang- Tuhanmu? Saya tanya dulu, dengerin. Yang lahir itu bukan Tuhanmu. Jawab coba, itu yang lahir Tuhanmu atau bukan? bukan secara Kabur dia. Tuhannya lahir karena domba malu. Kabur. Kalau bertanya kenceng, ditanya balen. Kenapa berbahasa Arab? Ih, bahasa Yunani. Halo, selamat malam. Ya, pagi. Napas diatur, napas diatur. Nah, ini diatur ini napas. Kemana sih ini orang? Napas diatur, mic jangan ditelan. Ya, silakan teman-teman Kristen. Disapa dulu yang mana yang Kristen Bang Andi? Penari ini penari lintas samudra ini. Apa ini? Muslim Kristen Bang? Dua-duanya bisa. Tertulis di KTP apa? Di KTP mengikuti istri saya Islam. Kalau mengikuti pribadi saya Kristen. Ya udah, terserah kamu. Kau cari babi besok kau makan moncongnya lah. Kamu gak jelas, turun. Ya itu ciri-cirinya gini Bang Andi, demi mendapatkan seorang wanita muslimah, administrasi dia manipulasi, tetap dia itu seorang Kristen, gitu. Nggak jelas semua. Mengikuti istri dia Islam, secara pribadi dia Kristen. Itu Bang Mister Kristen Bang Andi. Mister, silakan Mister. Halo, selamat malam kakak semua. Ya udah pagi Bang, silakan. Shalom dari Kristen. Ini temanya tentang apa kak? Gedein dikit suaranya Bang. Ya, bagaimana tuh kak? Gedein dikit Bang. Oh iya, Shalom, saya dari Kristen Protestan Bang. Ya, menurut ini topiknya, menurut Anda Pak Yusuf dengan Yesus itu statusnya sebagai anak apa Bang? Temanya apa nih Pak? Pak Yusuf dengan Yesus itu statusnya sebagai anak apa? Pak Yusuf sama Yesus. Ya. Gimana Bang? Bang, Yesus dengan Pak Yusuf itu statusnya sebagai anak apa? Anak kandung kah? Anak tiri kah? Anak angkat kah gitu? Kalau menurut saya nih, maksudnya menurut saya tuh, kalau Yesus itu bisa dikatakan juga, maksudnya bukan bisa dikatakan sih, tapi Yesus itu anak Tuhan. Jadi Pak Yusuf Tuhan? Bukan Pak Yusuf, Yesus. Saya tanya Pak Yusuf dengan Yesus, lu jawab Yesus anak Tuhan, berarti Pak Yusuf Tuhan. Pak Yusuf saya nggak tahu Pak Yusuf, yang saya tahu Yesus. Kenapa kalian nyambung Tat? Coba Tat, udah bagus ini kayaknya Tat, lanjut Tat. Itu kalau disebut anak Tuhan malah bukan Yesus di silsilahnya, tapi Adam. Bang MR ini nggak baca Bible kayaknya. Ini saya bukain lagi jadinya nih ya. Nih, ini saya bukain lagi. Saya mau tanya-tanya aja. Enggak. Maksudnya tadi asumsi Anda saya patahkan dulu ya. Nih, Oke, ini kan di sini dikatakan nih ya, Yesus itu anak Yusuf kan gitu ya. Nih, dia kan anak Yusuf, terus ke bawah, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Tuhan malah. Adam malah yang anak Tuhan, bukan Yesus. Berdasarkan silsilahnya. Gimana jadi? Salah, Bang. Jadi Nuhan ini mestinya Adam, bukan Yesus. Kalau gini Bang, kalau berbicara Alkitab, di sini saja terus terang saya juga kan belum terlalu mahir di Alkitab. Saya juga masuk di room ini hanya sekedar bertanya-tanya. Karena kan kita kan punya hak juga bisa bertanya tuh Pak tuh. Bisa ya Pak? Boleh. Malu bertanya sesat di kamar nanti. Itu sudah kakak. Malu bertanya balik lagi. Ya udah tanya nih. Mau tanya aja kak, kalau apa di atas masjid itu lambang sabit itu artinya apa? Oh, itu
Iya. Simbol kemenangan dulu kerajaan Utsmani ya. Bahwa dia mengabadikan dengan seperti itu. Itu bukan simbol Islam, agama Islam, bukan. Jadi bukan diharuskan maksudnya, bukan seperti itu. Karena banyak juga yang tidak pakai. Jadi itu hanya simbol kemenangan dulu, ya Turki Utsmani maksudnya seperti itu ya. Siap kakak. Nggak ada masalah. Siap. Oh berarti supaya kita juga bisa tahu toh. Iya betul. Karena kan selama ini kan juga jujur saya juga belum tahu simbol itunya artinya apa. Nah, terima kasih. Ya. Terus saya bisa tanya lagi Pak? Enggak, satu dulu dong biar enak pengetahuan kita. Kalau salib simbol apa Bang salib? Salib itu simbol itu Tuhan apa? Terkutuk. Jangan gitu Bang, saling hargai aja, biasa aja. Bukan. Serius ini serius. Bukan terkutuk, Tuhan kita menebus dosa-dosa kita itu. Iya, salib itu kan simbol kutuk kan? Janganlah Bang, nanti aja bisa Bang. Bukan Bang, yang disalib itu adalah orang yang pelaku kejahatan. Tidak ada di Alkitab yang bilang salib itu terkutuk. Ada Bang. Coba Bang bilang. Coba kasih tunjuk. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di mana itu kah? Kita juga belum pernah lihat Kang. Kasih Tat, biar dia baca Tat. Kasih Tat. Ah itu boleh kasih tunjuk begitu supaya les sadap. Sorry beta betul sekali aku juga. Dari maaf beta pakai bahasa beta. Iya, aman, beta aman. Siap kakak ya. Lah gimana abang ini? Enggak. Jadi kalau ke gereja enggak pernah dibaca ayatnya? Kita 1 tahun 1 kali baru pergi ke gereja. Beta cuma masuk untuk bertanya-tanya. Oh iya. Nah, ini nih. Bisa kah? Bisa. Ini Galatia 3 nomor 13. Di sini dikatakan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukuman Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oh, abang gini Bang, abang mengerti akan punya tafsirannya. Dari perkataan itu kan ada terjemahannya. Nah ini udah terjemahan Bang. Udah ada itu ayat 13. Iya. Itu yang digantung di kayu salib itu dikatakan sebagai yang terkutuk atau terhormat di sini Bang. Ya ini nih yang jadi keberatannya di sini. Jangan lihat sesuatu dari kata-katanya, tapi baca dulu dari atasnya biar bisa tahu. Kayak gitu. Maksudnya, beta ini kan juga maksudnya jarang-jarang baca Alkitab, tapi kalau baca kita perlahan-lahan baca, pasti kita tahu apa dari kata-kata itu. Ya ini kan satu ayat karena tuh. Abang fokusnya di satu. Fokusnya cuma hanya di situ. Nah, abang fokusnya bukan yang ini. Ya iyalah nggak akan nyambung Bang. Sementara yang dibahas di sini. Nah, kan bunyi ayatnya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah kurang jelas bunyi pernyataan Mr. Paulus ini? Saya Mr. V, bukan Mr. Paulus. Bro, Mr. R. Penulisnya. Yesus itu disalib nggak Bro? Yesus disalib. Disalib. Iya. Orang yang disalib itu terkutuk nggak? Enggak. Hah? Enggak terkutuk. Itu tulisannya ada. Iya, makanya kan saya bilang itu kan hanya baca di ayat itu saja. Tapi kalau kita baca dari awal sampai akhir, kita bisa menentukan ini ceritanya tentang apa. Tentang Yesus disalib, di kayu salib. Iya, karena fokusnya di kata-kata itu. Iya, nih. Oh, kalau kita baca nih, Dari baca. atas. Nah, Bapak kan juga kan jago menafsirkan kitab suci. Kan pasti Enggak. dari atas. Enggak. Kalaupun ada menafsirkan, baca tafsirnya. Ngapain saya capek-capek menafsirkan? Enggak ada kewenangan saya. Lebih baik baca tafsirannya. Kan sudah ada yang menafsirkan kitab Anda. Di sini kan ayatnya dijelaskan. Kalau kita baca dari atas nih ya. 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Tuh. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terus baca lagi. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah ini
Paulus sedang menjelaskan hukum Taurat itu nggak penting, nggak benar itu menjalankan hukum Taurat kan gitu. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kristus telah menebus orang Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena orang Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus lanjut di bawah tuh Bang. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sudah Bang, sudah sampai selesai. Coba Bang tafsirkan Akang. Itu apa yang 14 bilang. Ya ini, loh kok jadi 14 ini yang dibahas? Iya, Abang fokusnya di hanya kata-kata itu. Coba Abang baca dari pertama. Apa tanggapan Anda di nomor 13 ini? Terang Anda menjelaskan, udah dibacakan. Kesimpulan Anda apa, Mister? Silakan. Kesimpulan saya itu sudah diatur oleh Tuhan. Jadi dia melakukan. Oke Bang, ini kita anak-anak jalanan yang bicara Bang, tolonglah. Itu jalan Tuhan. Kalau bahasa orang yang kayak saya gini Bang, maksudnya saya kan juga jarang pergi ibadah, jarang pergi gereja. Ya udah. Jadi Anda setuju ya? Bahasa tubuh, bahasa manusia kalau berbicara. Ya udah, itu lambang salib itu tempatnya orang dibunuh atau tempatnya orang dikasih sayang? Kenapa Bang? Salib itu tempatnya orang dibunuh atau tempatnya orang dikasihani? Salib itu tempat Tuhan kita menebus dosa-dosa kita. Oke. Iya kan? Yesus mati di tiang salib atau di mana? Mati di tiang salib tuh. Di tiang salib. Berarti salib itu tempatnya Yesus mati, betul? Iya Bang. Ya, lambang salib artinya apa? Lambang itu yang tadi saya bilang itu. Apa itu? Menebus dosa-dosa kita. Enggak itu. Salib itu tempatnya Yesus mati atau hidup? Tempat mati toh. Ya, lambang salib tempat Yesus mati, betul? Iya. Ya udah, Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa. Jadi salib adalah lambang kematian, betul? Tempat pengorbanan Salib itu tempatnya Yesus mati, artinya salib itu lambang kematian Yesus, betul? Tempat kematian Yesus yaitu mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi disebut dengan tempat pengorbanan. Oke. Sudah. Yesus itu di tiang salib dibunuh atau bunuh diri? Menurut Abang apa? Dibunuh. Dibunuh. Iya. Menurut kamu? Ikut Abang mau, tapi menurut saya enggak. Menurut kamu Yesus itu dibunuh atau mati sendiri? Suaranya tidak jelas. Bagaimana Bang? Yesus itu di tiang salib dibunuh atau dia mati sendiri? Kalau yang menurut yang saya tahu, saya ini kan juga maksudnya gini Bang, kita terus terang aja. Kan saya juga jarang baca Alkitab, tapi untuk kayak macam kita melihat sekilas kayak macam biasanya kita nonton di film-film yang film-film Tuhan Yesus kan dicambuk toh. Terus dia mengembuskan napas terakhir otomatis kan Lu jawab aja bro, Yesus itu di tiang salib dibunuh atau dia mati sendiri? Ya dibunuh. Dibunuh. Iya. Berarti ada pelaku pembunuhan, ada pelakunya ya? Iya, ada pelaku. Ya. Iblis udah. Kayaknya yang pelaku itu. Siapa pelakunya? Iblis kayaknya iblis. Iblis pelakunya? Iya. Oke. Jadi kemauan iblis Yesus mati, betul? Iya. Oke, kemauan kamu Yesus mati atau hidup? Hidup. Enggak, kemauan kamu Yesus mati atau hidup? Ya hidup, Yesusku kemati kan bangkit. Kemauan iblis Yesus mati, betul? Iya. Kemauan kamu Yesus mati atau hidup? Hidup. Berarti Yesus nggak disalib menurut kamu? Ya kan Yesus kita kan mati terus bangkit. Saya ulang lagi nih, kemauan kamu, iman kamu ini. Imanku Yesus bangkit hidup. Enggak, bukan itu pertanyaannya. Kemauan kamu, kepercayaan kamu Yesus harus mati atau hidup? Hidup. Berarti Yesus nggak mati disalib. Jadi Yesus nggak mati disalib.
Iya. Ini aja Bang Andi. Aduh, Bang Andi. kacau deh. Iya. Bang Andi, tadi dia bilang kan kemauan iblis. Sementara orang Kristen ditebus dosanya karena Yesus mati di kayu salib. Berarti orang Kristen ya harus berterima kasih lah sama iblis. Karena karya dia, Kristen ditebus dosanya. Gitu aja paling ya. Bener nggak, MR? Boleh gue berbicara bang? Boleh gue berbicara bang? Iya tadi kan kayak gitu kan kesimpulannya. Kalau abang tanya kepada saya, bang, tuh kita hanya tahu sekedar yang kita tahu aja di otak kita. Gitu, enggak, bahkan saya bantu cari tahu bang, aman. Kita bantu cari tahu. Tapi dengan iman saya yang kuat seperti ini, ya saya tetap pilih Tuhan kita hidup. Ya nggak apa-apa, orang kita toleransi kok. Di sini Sudah, ada Bang. penyembah kodok naik juga kita toleransi bang, nggak ada masalah. Iya. Ya karena yang saya kita boleh bahas tanya bukan lagi, imannya, Bang? tapi Boleh tanya dalilnya. lagi bang? Tanya hostnya dulu tuh, masih mau lanjut nggak? Om host, mau lanjut ceng? Ya udah nanya lagi aja nggak apa-apa. Ini nanya, tapi kita sapa dulu Pak Pendeta. Sabar, ada Pak Pendeta di Pizza ini. Pak Pendeta, selamat malam. Iya, selamat malam. Wah, tumben belum tidur ini. Iya, karena ini MR kan sedang disidang ini oleh saudara kita ini kan. Tidak takut saya bang kalau disidang sama manusia. Sidang gembala bang, sidang gembala. Iya. Gembala sidang. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, luar biasa ya. Tapi nggak semua ngomong sini bang. Tadi Kristen ngomong 3 orang, Muslim cuma 1 yang ngomong bang. Kalau abang masuk di room saya satu-satu bang, nggak ada banyak orang di situ bang. Oh, anak ngundang nih roomnya nih. Iya. Silakan Bang Emer bertanya lagi. Oh Pak iya, siap ya. Mau Dari tanya, tadi Bang? udah 7 pertanyaan. Silakan bertanya terus Ya, sampai puas. mau tanya bang, saya pernah lihat ada di Al-Quran yang itu entah nabi atau Allah yang pernah menikahi anak di bawah umur 9 tahun. Itu betul atau tidak bang? Al-Quran begitu? Ya. Bang, Di Al-Quran nggak ada. Di Al-Quran nggak ada. oh di Al-Quran. Itu bukan di Al-Quran. Itu di mana ya bang? Saya pernah lihat kan di TikTok. Oh di TikTok bukan di Al-Quran, di TikTok lu lihat. Iya, tapi kan itu kan ditulisnya di kayak di Al-Quran gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada bang. Soalnya Nggak ada di Al-Quran begitu. Kalau mau data membahas ini bang, saya bantu kasih tahu ya. Siap kakak. Yang hamil 12 tahun itu ada. Contohnya ibunya Yesus. Yang melahirkan usia kisaran 8 tahun juga ada. Contohnya kakek moyangnya Yesus. Yang menikah usia 3 tahun juga ada. Contohnya Rebeka yang dinikahi oleh Ishak. Itu. Jadi kakek moyangnya Yesus, ada yang melahirkan usia 8 tahun, ada yang menikah usia 3 tahun, itu ada. Di mana Kalau datanya? Maria, kalau ibunya Yesus, Abang tes tunjukkan data-datanya. tunjukkan data apa? Itu yang kayak yang tadi abang bilang nikah kayak gitu tuh. Nikah yang di bawah umur berapa tahun tadi yang abang baru bilang tadi tuh. Datanya ada di TikTok bang, datanya ada di TikTok juga. Macam. Udah Ustaz, Coba abang kasih tunjuk aja. datanya ada di TikTok. Jangan gitulah bang. Ya kamu sendiri tadi datangnya di TikTok. Kalau udah dijawab ya, udah dero ya. Kamu tadi datang di TikTok. Nah, data kami juga ada di TikTok. Udah ya, dero ya. Oh, saya bisa kasih tunjuk. Oke, cukup. Pertanyaan ke-12, silakan. Sebentar, saya kasih tunjuk bang. Yang itu 9 tahun tuh. Coba ganti Pak Pendeta Depi. Mister MR lu diam dulu ya. Pak Pendeta ada yang mau ditanggapi? Oke kakak. Silakan. Gimana Pak MR udah cukup? Udah cukup dia. Datanya di TikTok dia soalnya.
Iya ya. Jadi ini ada narasi dari Bang Alif tadi mengatakan bahwa ada yang melahirkan 8 tahun dan ada juga yang menikah 3 tahun. Di mana datanya itu Bang Alif? Di TikTok bang, udah dijawab di TikTok. Biar dero gitu. Ini bukan topinya di sana. Oh iya ya. Mau dikasih data tadi? Saya bantu aja ya, saya bantu. Dibantu aja biar belajar pendetanya, Pak. Ini Pak Guru. di kitabnya Yahudi Sefaria membahas tentang kelahiran ya. Saya baca aja ya. Ini bahasa Inggris dan bahasa Ibrani, tapi ini udah tertranslate di sini ya. Ini Sefaria ya. Sefaria Sanhedrin titik 69B. Oke. Sefaria enggak kami pakai itu Pak Sefaria, enggak saya kenal. Ya, Bapak kan Kristen. Ini kan kitabnya Yahudi, Pak. Iya dong. Iya kan? Yang kita bahas kan bukan sekarang Yahudi. Yang kita bahas sekarang kan bukan iman Yahudi, iman Kristen sama Muslim. Ngapain lari ke Yahudi? Ini sedang membahas kakek moyangnya Yesus. Enggak benar itu. Enggak benar itu. Enggak benar itu. Sefaria ini kitabnya Yahudi. Iya, ini kan Bapak arahkan tuduhan ke Kristen kan, bukan ke Yahudi. Ya, Enggak, kan? saya tadi bilang yang melahirkan usia 8 tahun juga ada. Yang menikah usia 3 tahun juga ada. Siapa itu namanya? dari kakek moyangnya Yahudi. Itu yang saya bilang. Bahkan di dalam New Advent Katolik dijelaskan Maria pun mengandung ketika usia 12 tahun. Di mana ayatnya itu? Bukan ayat itu, Pak. Penjelasan dari literatur kekristenan Katolik. Datanya mana? Ya, makanya satu-satu dulu. Ini saya bukain. Di sini dijelaskan ya. Kalau nih. kita akademis, Bang, kita pakai data, jangan pakai contoh. Ini akademis, Pak. Ini akademis. Saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Ini aslinya, ini kan bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Saya baca ya di sini dari mulai koma nih. Ini susunannya mereka membaca nih ya, nih. Dia baca begini, dan tertulis orang-orang pedalaman dan penipu tidak akan hidup sampai, tapi inilah penerjemahan ini ya. Ini aja nih. Ini yang dari bahasa Inggrisnya, ini dari bahasa Ibraninya soalnya. Di sini dikatakan nih, tidak mencapai usia 35, setengah dari kepanjangan sebentar, langsung aja ya. Nih. Usia Salomo pada saat kematian Ahitofel yang meninggalkan Ahitofel berusia 26 tahun pada saat kelahiran Salomo. Kurangi 2 tahun lagi untuk 3 kehamilan. 1 sebelum kelahiran Eliam putra Ahitofel, 1 sebelum kelahiran Betseba putri Eliam, 1 sebelum kelahiran Salomo putra Betseba. Ternyata di sini dikatakan ternyata 3 generasi lahir dalam 24 tahun dan setiap orang tua melahirkan anak pada usia 8 tahun. Ini silsilahnya orang tuanya Yesus. Ya, kalau Kristen kan nggak punya kitab ini kan. Inilah kalau orang itu bisa diperbolehkan dusta. Ini jadi. Oh ya, nggak apa-apa. Orang Yahudi lagi berdusta nggak apa-apa, Pak. Kan bukan kitab Anda, Pak. Iya kan? Nih, contoh lagi kisah pernikahan Rebeka kalau dengan seperti ini udah saya turun dengan saya turunkan. Saya belum ada turun, saya turunkan cuek. Nah, tuh. Di dalam Genesis 25 nomor 20, di mana tentang pernikahannya di sini dijelaskan. Nih, ini runutannya berdasarkan susunan ayat, bagaimana peristiwa kapan Rebeka lahir, kapan Yisak menikahi, kapan ketika usia berapa ketika Rebeka lahir, Ishak usia berapa kan gitu. Nah, ini dibahas ada 37 karena berusia 90 dan seterusnya nih. Seperti yang dikatakan nih, dalam hidup Sarah 100 terus panjang, ini runutannya berdasarkan kitab Kejadian sekian-sekian nih. Pada saat itu Ribka lahir, ia kemudian menikahinya. Ia menunggu sampai ia layak untuk dinikahi, yaitu 3 tahun. Dan kemudian menikahinya. Jadi ketika Ribka lahir, usia Ishak itu 37 tahun. Lalu Ishak menunggu 3 tahun untuk layak dinikahinya. Dan ketika usia 3 tahun, baru dinikahi oleh Ishak yang usianya adalah 40 tahun. Lagi-lagi ini kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Kristen nggak akan terima. Karena orang Kristen itu maunya nanti menghujat pernikahan Rasulullah.
Itu aja sih. Pasti nggak akan terima. Ini kitabnya Yahudi yang paham silsilah kakek moyang mereka gitu loh. Orang-orang tua mereka, dia membaca kitabnya. Pasti akan ditolak oleh teman-teman Kristen. Boleh ngomong, Guru? Oh, ya, boleh lah. minimal teman-teman Kristen, pastor, romo dan pendeta itu menunjukkan antitesis. Oh, Ustadz Alif, ada di kalangan Kristen itu menikahnya umur sekian, menikahnya umur sekian. Ini nggak ada dari pihak Kristen. Kayak mana ceritanya? Hanya membantah dengan angan-angan cita-cita, mimpi dan halusinasi? Kan nggak mungkin, Pak Pendeta. Gimana Bang Andi? Lanjut Bang Andi. Kalau menguntungkan dia pakai kitabnya Yahudi. Kalau merugikan dia nggak pakai, dia nggak akui. Itu aja simpulannya. Buktinya kitab Yahudi nempel di kitab mereka. Ditempel bahasa Ibrani sama Yunani kok. Artinya apa? Ya kalau pakai keseluruhan lah. Pakai kitab Yahudi, tapi dia tidak mau ya ikut serta dalam penafsiran orang Yahudi. Nggak bisa begitu dong. Jangan dipilih-pilih dong. Kalau yang menguntungkan saja diambil, itu pun menguntungkan dibelok-belokkan. Itulah Bang Andi, kalau menyerang oke, pas diserang balik, ditangkis serangannya terus diserang balik, lari kocar-kacir, tabrak tembok, tabrak pohon, tabrak segala macam ditabrak. Oh, pendeta tadi segala macam ditabrak. Lanjut. Akademis katanya, itu data akademis loh itu. Gitu loh. Itu bukan pendapat pribadi Ustadz Alif, pendapat orang yang berkompeten dalam menafsirkan itu. Kan Bang Andi lebih layak kan orang Yahudi berbicara tentang Yesus karena Yesus orang Nazaret kan orang Yahudi. Betul kan Bang Andi? Loh, kalau merugikan dia nggak percaya, tapi kalau menguntungkan dia percaya. Aduh, itulah kelemahan teman-teman Kristen itu. Oke, Bang Andi, udah jam 2.30 di sini. Ya udah, kalau bisa ya disudahi aja, saya istirahat dulu. Iya. Rehat-rehat juga, aduh, ada kegiatan besok. Ya udah teman-teman yang ada di Selebes Channel, sekian dulu ya. Yang ada di YouTube, yang ada di sini. Teman-teman yang ingin menonton ulang siaran ini dari awal sampai akhir, mulai debatnya Banjuma berdua tadi, ketinggalan mungkin, bisa ditonton ulang di Zulkifli Mabas. Terus Alif Channel di YouTube ya, di Selebes Channel juga ada di YouTube. Jadi semua terekam tanpa diedit. Ya, jadi kalau YouTube itu live tanpa diedit, mulai dari Alif Channel ada, Zulkifli Mabas ada, Handi Selebes Channel ada. Mohon kesediaannya mengunjungi channel yang saya maksud supaya bentuk sebagai dukungan, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Apabila ada kata hilap dari kami, mulai dari awal live sampai akhir, apabila ada kata hilap, kami di sini mengucapkan mohon maaf. Karena ini hanya diskusi, tidak ada tendensi apapun. Semoga kedepannya kita diskusi lebih baik lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Guru. Oke, baik, terima kasih semuanya yang menyimak ya. Kita belajar, kita mengedukasi, kita sama-sama menambah wawasan dan pengetahuan. Mohon maaf apabila ada hilaf kata ya, kepada Allah kami mohon ampun. Mewakili semua yang di atas, kepada semua yang turut berkontribusi dan ini sebenarnya menyimak ya dan mensupport acara ini, kita ucapkan terima kasih dengan typingnya dan semua dukungan-dukungan yang diberikannya ya. Kita sama-sama berdoa dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sekiranya teman-teman yang masih mau lanjut, mari kita tetap simak dan ramaikan komal-komal muslim yang melive-kan perdiskusian ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman ya yang sudah support Komal. Masya Allah luar biasa kawan-kawan muslim. Di Komal Akang itu Ustadz Alif mungkin bisa bergeser kawan-kawan kalau masih mau menyimak-nyimak, mau nonton-nonton. Siap, Komal ke sana kita. Di sana aja. Oke, kita izin turun duluan ya. Siap Ustadz, siap.
Di sini kan ada yang bikin tempe. Songkok begadang. Itu di tempatku di orang Makassar kayaknya Mr. Beatin. Songkok begadang. Ada. Claire. Loh, dari 200 kok tiba-tiba 700 ini. Siapa yang rungkat? Bang Cuma rungkat mungkin ya. Ayo, siapa ayo? Ini penonton barusan cuma 200, sekarang langsung 700 ini. Banyak yang pindah ke sini. Siapa yang rungkat, teman-teman? Ada yang rungkat. Iya, biasanya ada Komal besar yang rungkat. Atau Bang Cuma yang ditepati Bang Cuma. Biasanya sudah tutup. Nah, Bang Cuma sudah udahan kan? Bang Fandi masih ada? Oh iya. Nggak ada, udah rungkat. Kalau Bang Pandi lah di situ Bang Zuma kan. Sekarang yang masih live ini Akang, Ahik Moto, Ustadz Madu. Ahik Daman ini udah balik ke Aceh kah? Bukannya di Jawa Barat kemarin. Itu Akang. Oh, Bang Pandi. Bang Pandi. Kapan, Bun? Hari ini ya? Aduh, ada di tempatnya Akang ini ini tadi si apa ya? Ngomongnya kayak kereta itu Bun, kereta ekspres. Iya. Netizen bingung katanya, Randy kok ngomong apa? Ustadz kalau mau tutup silakan Ustadz. Ya. Apa tuh Ustadz mau kerja besok? Ustadz. Nah, ini ada Budarni nih. Budarni menaik Budarni. Ada Mbak NH ini. Siapa itu? NH ini Bang siapa ya dulu? Bang Gunawan kalau nggak salah. NH. Ada Budarni. Naik, ayo. Abi nggak salah pencet Abi. Minta multi Abi. Kok minta multi ini? Siapa? Enggak, akun satunya paling tetap layar ini. Viewernya 600, jangan tutup Ustadz. Sprinkler. Biar Ustadz meleknya itu kuat. Sprinklernya kirim kopi. Udah lama tapi tak pernah ini. Selalu support kita dia. Hebat. Aduh Bun, udah selesai saya makan. Cepat sekali ya. Ya ke roti, itu roti. Mana sih? Lapar. Roti. Bunda satu kali makan 240 itu belum makan siang. Nah, Anak Budarni. Gas, Bunda. Oh. Aduh, naik lagi Bu Darni. Iya, Bu Darni. Ngobrol santai aja, Bunda. Bu Darni. Ngantuk aku, Bunda. Besok ya. Besok. Ya. Besok lah. Belum sempat ngobrol udah ngantuk. Iya, aku sengkatku di luar. Kalau di sini belum, mulai dari tadi ku jambak undang-undang nggak mau naik Budak nih. Ini ya apa? Alasan aja. lagi malas aku. Malas aku berdebat. Toko ya kalau nggak salah. Barang-barang apa? Aksesoris mobil. Alangkah indahnya ya suatu waktu kita dengar Bunda Darni bersahadat, Masya Allah. Aku pasti sujud syukur. Kasih anak singa lah, biarin deh. Kasih singa. Aku nggak kasih itu sih, tapi aku sujud syukur. Karena sebenarnya beliau orang baik loh. Lah, orang tua Bunda nih malas kok Bunda Rahma. Iya. Orang tuanya saudara. Alhamdulillah. Iya. Tinggal dia sendiri. Bukan gini, kalau bapak aku mualaf, dia kan umurnya udah 72. Kan kemarin dia kan kawin lagi dia.
Jadi ya mati istrinya, lalu dia tunggang langgang lah kan, mau kembali lah kepada boru-borunya. Kami terima lagi dia kan gitu. Mamaku kan bersama aku di sini. Iya. Mau dia di sini, bolehin mama di sini. Mamaku dendam. Terus di tempat adikku dia di tempat yang TNI nggak dikasih mamaku. Enak kali kau sudah kau lantarkan anakmu. Oh sudah enak-enak anakmu, mau kau datangi lagi nggak boleh gitu. Sekarang di Sibolga adik dia suaminya sudah meninggal, anaknya 6. Di sanalah dia Islam yang adikku itu yang di Sibolga. Di sanalah bapakku itu dulu kan udah tua. Sudah 72 umurnya lewat lah. Tapi pada saat itu masih Kristen. Iya. Oke. Masih. Iya. Tapi Bunda, itu kenapa kakaknya bisa Muslim? Dia juga begitu ya, goyang dia kan nggak seperti Bu Darni. Aku kan kuat. Jadi Tapi makanya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan suatu waktu dapat hidayah, aku akan bersujud syukur karena aku tahu Bunda itu orang baik. Iya sih. Gini Bunda, adikku itu yang di Sibolga itu, kenapa dia jatuh? Karena gini, dulu dia gimana ya? Melanglang buana dia ke Sibolga. Jumpalah sama itu pesantren pula itu bapaknya itu, suaminya itu, tamukan pesantren. Udah nggak rezekinya meninggal. Dia tekong di laut suaminya itu. Terpengaruh dia saking jatuh cintanya masuk Muslim lah ya kan, namanya juga imannya biasanya iman orang adik perempuan ini. Iya adikku, karena akunya yang paling besar, adikku 2, kami cewek 22. Dia masuklah karena dia juga kan gak kuat ya, cinta pula dia sama suaminya kan gitu. Akhirnya sampai sekarang dia masih Muslim. Berapa lama tuh? Udah lama. Oh udah lama lah Bu. Berarti anak-anaknya juga ikut ya mamahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya kan 6 ya Muslim. Oh suaminya kan tamatan pesantren, kuat pulanya suaminya kan. Dia cari adikku itu ya kan. Udah anak-anaknya lagi lebih kuat lagi. Sedangkan kakinya aja nggak bisa nampak kakinya, pakai kaos kaki. Mulai dari pakai kaos itu. Jadi yang masih Kristen Bu Darmi sama ibu ya? Sama adikku lah yang satu lagi, kan kami 3. Mamaku. Oke, masih bertiga. Oke. Mamaku kan sama aku. Bersama apologet dia ya makin kuat lah. Iya. Semoga dapat hidayah lah. Bu Darni kan kuat. Singkat cerita, anakku yang besar kan dia sudah umur 28. Sudah mau minta kawin dia kan. Adalah kemarin pacarnya. AKBP nggak berari sahabat kan gitu. Singkat cerita mereka udah 5 bulan. Udah 5 bulan mereka pacaran. Udah kemarin terakhir mereka foto-fotoan karena kemarin itu liburan kan gitu. Singkat cerita pulanglah cewek ini ke rumahnya. Bilang sama mamanya, aku udah punya teman mak, tapi dia Advent kan gitu. Datang mamanya kan di sana, nggak boleh. Kalau Advent nggak boleh, nggak makan babi kok nanti, nggak pakai anting-anting kok nanti. Oh, nggak usah, katanya kan. Baru melapor dia sama anakku, Bang, aku dilarang mama aku di Advent. Abang masuklah ke HKBP kan gitu. Singkat cerita, datanglah anakku sama aku. Mak, kayak mana nih mak, stres aku. Oh, pacar cewekku itu gak dikasih mamanya sama aku pacaran karena Advent itu. Oh, di sini ku tekan lagi. Oh, sempat kau kau tinggalkan dari sobat. Aku aja Pak Ustadz, biar kau tengok itu 7 Ustadz nanti di hadapanku kubal balik. Ku bilang gitu, maaf ya. Oh, di room teman-teman Islam aja aku kubal balinya siapa yang
yang sudah mau meninggalkan Yesus, aku bilang gitu. Kau anakku, aku apologet, mau kau tinggalkan Yesus. Nggak berhari sahabat kau. Sementara itu hukum Tuhan yang keempat. Itu sudah langsung jari tangan Elohim mencatat. Mau ku tinggalkan. Menguruskan hari Minggu itu nggak ada di surga itu. Kenapa? Kalau kau pergi sana, kalau kau pesta, jangan kau undang aku. Hilangkan aku dari hadapanmu. Ku bilang. Akhirnya putus mereka. Berarti Bunda egois. Putus. Enggak ini perasaan Bukan anaknya egois. ya. Nggak bisa. Nggak bisa Bunda. Bunda Ini Rama, kebenaran. Aku setuju itu. Terus Ini kebenaran. Nggak bisa main-main sama kebenaran. Gitu. Padahal kerja BRI cewek itu. Bunda Darni, ini saya mau ngomong sedikit ya. Pengalaman saya, sepengetahuan, ini mau dia penghujat, mau dia pokoknya kalau udah mulai connecting sama Islam, itu biasanya ujung-ujungnya mu'alaf tuh. Itu banyak kejadian. Sampai dia itu yang benar-benar sampai bikin buku buat nginiin Islam itu. Ujung-ujung masuk Islam. Saya tinggal nunggu hari aja nih Bunda. Nggak bisa Anda bilang umpamanya, nggak bakalan Bun. Semakin bilang nggak bakalan, itulah yang bakal kejadian. Percaya itu. Itu bener loh. Banyak loh, puluhan yang begitu yang saya tahu. Kalau menghujat, Bunda Darmi ini masih nggak menghujat, masih istilahnya kita komunikasikan, saling memberi pengetahuan segala macam. Tapi kalau yang ini nih parah sekali. Ujung-ujungnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh ujungnya begitu. Jadi kita tapi nggak advent itu kan, Bunda, dia nggak advent kan? Macam-macam. Iya, maksudku itu banyak kan nggak advent kan? Ada yang advent kuat-kuat Bunda, karena kami tahu teman saya banyak. Kami kan gini Bunda, kami kan ada satu jam itu belajar sekolah sahabat namanya. Kami diperkuat Bunda. Kami nggak boleh dirahasiakan Alkitab itu. Harus bertanya, tanya jawab. Ada kami kelas sekolah sahabat namanya. Jadi kami umatnya itu apa? Jadi mengetahui gitu. Kan bayangkan 10 hukum itu loh nggak boleh ditolak, itu nggak boleh itu dirubah. 10 hukum itu kan hukum Elohim, dia sendiri yang catat itu. Lihat aja. Masa itu mau digeser? Kita lihat nanti. Gimana kita manusia berani menggeser 10 hukum? Sementara itu landasan pemerintahan hukuman Elohim. Yang kalian deny juga perkataan Yesus itu yang masalahnya. Jadi sebenarnya kalau Anda tuh nggak pakai, ada kemarin tuh yang naik siapa Bun? Yang Nasrani itu sebagian dari ininya mereka tuh ada banyak yang benar karena dia memang ngikutin apa yang dilarang Yesus, apa yang diperbolehkan. Tapi masalahnya di Islamnya, tapi kita kadang-kadang kan nggak perlu bawa Islam kalau soal kayak gitu kan, keimanan. Perbedaannya tuh cuma ini dia tidak mengakui Nabi Muhammad, itu aja. Lain-lainnya tuh udah persis benar karena dia mengaku kayak Islam mula-mula. Siapa ya kemarin ya? Ada tuh saya ini kemarin. Biasanya Advent yang hampir mendekati Islam itu Advent. Hanya kita kan bedanya masih Tritum nggak Advent tuh, masih Tritum. Kalau ini enggak, dia udah percaya Yesus tuh utusan, Tuhan tuh Esa, udah begitu. Nah, salahnya dia masih ragu, masih belum percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Itu aja. Problemnya di situ. Makanya lagi menggali, lagi mempelajari. Ada beberapa apologet itu naik kemarin. Jadi aku bilang itu masalah begitu tuh kan nggak bisa, hidayah tuh bukan hak kita untuk menentukan. Itu semua tuh hak progresif. Tapi kalau udah tiba-tiba itu mau lu penghujat mau apa tuh udah nggak bisa nolak udah. Nah, jadi supaya iman gara-gara ngikut orang ya harus belajar lagi, belajar yang lebih detail. Iya. Gitu. Tapi kalau lagi belajar, enaknya itu kalau buang. Kalau enaknya kita pindah gitu kan, betul-betul memang kita hidayah kata kalian bilang kan, hidayah dia. Nggak ada orang Islam nyuruh imani dulu tuh nggak ada. Pasti suruh belajar dulu. Belajar. Jangan gara-gara cowok, jangan gara-gara cewek, jangan gara-gara duit, jangan gara-gara jabatan kita meninggalkan kalau kita soal, yang lama. Soal perkawinan tuh begini, kalau soal perkawinan
kadang-kadang gara-gara itu kita jadi terbuka, jadi ngelihat, oh ya begini ya. Kalau enggak dia mungkin jadi nggak tahu atau apa, itu bisa begitu. Banyak kok yang begitu, yang akhirnya kawin awalnya mungkin ya asal kawin dulu ya, yang penting kawin dulu. Tapi akhirnya menjalani, ya tergantung si istri atau si suami bisa nggak membantu supaya ini lebih jadi orang ini yang baru pindah ini lebih tahu gitu loh. Kalau dia juga sama tuyulnya ya cuma nggak akan kelar kan. Iya, tapi aku yang paling aku memang cinta kali sama Yesus ini. Dia kan sekarang di surga, Bunda. Sedangkan maaf ya, Nabi Muhammad kan sekarang masih berada di dalam Nabi Muhammad kan manusia. Makanya dia mengatakan Yesus juga manusia. Tapi iya, maksudku ini salahnya di sini. Salahnya nggak mau belajar original context. Kalau belajar original context itu Bunda Rahma tuh bisa bacain. Itu nggak ada surga itu. Oranon ya namanya. Itu tuh langit, bukan surga. Jadi semua langit. Iya, langit. Ya langit itu belum tentu surga. Betul. Ada tuh siapa yang udah meninggal duluan. Jadi kan apa namanya, Bun? Di perjanjian lama, Bun. Di perjanjian lama di buku Yahudi, Musa itu, Elohim itu berbicara kepada Musa dari langit. Nah itu. Berapa ayatnya itu menunjukkan bahwasanya Elohim berbicara kepada Musa dari langit. Memang di langit lah tempat kerajaan surga. Jadi hanya Yesus aja yang di sana. Kalau tergantung situasi dan kondisi. Makanya di Islam tuh yang paling memuliakan Yesus, karena di Islam menganggap Yesus itu diangkat bukan disalib itu. Kalau di Islam itu seperti itu. Jadi Islam itu, Yahudi itu menghujat banyak membunuh apa namanya para nabi-nabi kan dia kan. Islam kan enggak. Islam itu memuliakan para nabi-nabi, semua dimuliakan. Dari mulai Adam sampai ini enggak ada di kita tuh. Oh si ini istrinya banyak, enggak ada, semua mulia. Termasuk Isa. Nah kemarin saya mendengar penjelasan siapa ya nanti. I think Ustadz Alif kayaknya yang ngomong. Jadi nanti di akhir zaman nanti ada dua Al-Masih yang datang. Satu Al-Masih berupa Dajjal, yang satu lagi Isa Al-Masih. Nah, yang Dajjal inilah yang nanti ini mengajak-ngajak orang-orang Kristen ini karena menuhankan Yesus itu kemarin saya siapa yang dengar lagi ya? Bunda Rahmani tidur ya, Bun? Aduh, Bun. Orang udah jam berapa ini ya? Jam berapa? Udah pagi. Dia mau siap-siap subuh kali. Jam 1 lewat. Makanya kalau lagi jam 2. Kalau lagi buka lagi kan suka naik di Bang Zuma juga kan. Itu dicatetin, di compare gitu, diperbandingkan. Oh iya bener nggak ini? Oh, iya, salah nggak gitu. Jangan keke aja kepala batu, nggak mau terima kenyataan yang nggak bisa begitu. Enggak, memang Bunda. Aku kan belakangan ini sering-sering aku di room Fandi. Bapak ini Bang Arif kan paling sering aku tempat Fandi udah sering aku sama dia, nggak ada pun Bang Juma, aku selalu sering di situ. Nah walaupun nggak ada sampai hari ini Bunda, belum ada aku menariknya meninggalkan Yesus ini belum, karena kenapa Yesus juga yang akan datang nanti akhir zaman. Bun, maksudnya meninggalkan Yesus itu gimana? Maksudnya gini, mau beralih ke bersahadat gitu, belum ada satu titik pun nggak ada di hatiku. Tidak meninggalkan Yesus loh, ya itu salah nih. Ini aja udah salah. Kalau masuk Islam itu maksudnya menolak, namanya menolak Tuhan Yesus. Sementara yang menghakimi dunia Yesus, Tuhan Yesus loh. Nah, di situ aku benar, makanya aneh. Tuan, bukan Tuhan. Makanya Bun, belajar lagi tuh original konteks. Menghakimi dunia itu hanya Bunda. Saya pesan kopi dulu. Bentar. Pekerjaan menghakimi dunia itu hanya Tuhan. Bentar, Bun. Itu. Mana ada pekerjaan? Menghakimi dunia itu nggak ada pekerjaan utusan, pekerjaan nabi, apalagi sekelas manusia. Mana ada nyalinya itu menghukumi dunia pula itu. Gini. Ada ayatnya. Bukan gitu Bun.
Kalau kan saya juga baru belajar, tapi saya nyandaknya itu isinya. Kalau nomor-nomornya banyak yang nggak hafal. Nah, jadi salah satu ustadz bilang begini, memang Islam tuh yang memuliakan Yesus ya, karena kita diangkat dan di replace sama si Yudas. Terus yang tadi kita lagi omongin apa kan memuliakan itu Tuhan. Nah, tapi kalau baca original konteks itu bukannya Tuhan tapi Tuan. Nah, itu Bu Darni harus belajar tuh. Saya rasa Bu Darni masih minim itu percayanya sama Elai aja. Jangan gitu. Coba pelajarin original konteks, bandingkan, sekedar buat pembandingan, jadi tahu oh iya ya, kenapa ini di original konteks yang memang bahasa Yunani itu bahasanya Bible, kenapa isinya begini? Elai ini berarti coba ada beberapa pendeta yang tidak setuju sama Elai dan ikut orang Islam untuk menggugat Elai ini karena banyak menyesatkan. Nah, harusnya dari situ Anda mempelajarin Bible itu. Kalau saya bilang jangan percaya sama terjemahan 100%, karena di Amerika nggak ada loh kayak kata-kata Allah, kata-kata ini nggak ada. Nah, itu gimana tuh? Masa keimanan kita? Jadi kalau saya umpamanya di terjemahan Indonesia Quran umpamanya ada gimana, tapi kan kita tetap pegang original konteksnya. Di situ kita baru bisa beriman secara secara kuat bahwa oh iya ya, saya masih bisa balik ke ini. Gitu, Bun. Itu banyak loh yang bisa bahasa Yunani orang kita. Kang Nandar bisa, Ahimoto bisa, siapa lagi yang bisa? Ustaz Alif mungkin bisa juga, banyak yang bisa. Nah, tanya sama mereka itu benar nggak itu kata Tuhan tuh sebenarnya Tuan? Karena di sini juga katanya Lord. Lord tuh memang Tuan. King tuh bisa dipanggil Lord. Saya pun bisa dipanggil Lord karena dianggap berkelas lah umpamanya. Bunda Rahmi juga bisa dipanggil Lord. Tapi kalau God di sini tuh, nah itu Tuhan. Jadi Yesus di sini nggak dibilang Tuhan itu, Bun. Kalau saya bilang belajarnya dari situ aja dulu sambil nanya, gratis loh. Bang Zuma itu kalau ngasih arahan, paling buang pulsa kan? Gini, Bun, taunya aku kata Tuhan itu, kenapa Tuhan itu disandangkan kepada Yesus? Karena kata Tuhan itu disandangkan kepada Yesus karena dia datang menjadi manusia ke bumi. Gitu. Dia datang menjadi manusia ke bumi. Tapi di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, awalnya Yesus ini pada mulanya Firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Buka Yohanes 1 ayat 1 Yunaninya. Tolong dibuka. Itu salah 100%. Pada mulanya Firman itu tidak ada kata-kata itu. Nah, tuh, coba taruhan kita. Saya mau Bunda Rahmi mau minta saya apa aja kecuali keluar agama Islam, saya bisa penuhin insya Allah. Nah, coba buka original konteksnya Yohanes 1 ayat 1. Bunda, tunggu dulu, Bunda. Ini si Petra, Raja David. Kau kasih aku 2 miliar, takkan mungkin ku tinggalkan Yesus. Enggak. Saya ninggalin Yesus. Enggak. Ini temanku Kristen, si Petra. Udah mualaf aja itu Darni katanya. Kasih 2 miliar sekarang di hadapanku Petra dengan cowok yang ganteng. No, Yesus itu luar biasa. Kalau mau alaf nggak perlu pakai duit. Kalau mau alaf tuh justru nggak pakai duit, pakai duit itu palsu berarti. Nggak setuju saya. Bukan gini, Bunda, kan orang ini curiga nengok aku karena aku selalu hadir di room teman-teman Islam. Kenapa aku nggak hadir? Kenapa aku nggak hadir Petra di room Kristen? Di Kristen sudah memang kawanku. Mereka sudah menyembah Yesus, Tuhan Yesus. Mereka udah percaya Tuhan Yesus. Ngapain aku di situ lagi ikut-ikut? Di sana udah profesional. Kalau naik pun teman-teman Muslim, biarlah mereka. Aku bagian ke lapangan gitu ibaratnya. Itu Petra. Gak kan mungkin aku tinggalkan Yesus, tidak. Kenapa aku selalu masuk di room Muslim? Ketepatan teman-teman Muslim baik-baik gitu. Masih welcome sama aku Petra. Jadi makanya aku usah kalian takut. Nggak kan. Ayo kita taruhan aku sama kau Petra. Nggak kan ku tinggalkan Yesus itu. Nah, tenanglah. Itu deh PR dulu. Bundar nih PR.
buka original konteksnya. Enggak, udah tahu aku itu Bunda. Tuhan itu udah tahu aku. Nah, iya Bunda, kenapa udah masih tahu aku bawa kenapa. pada mulanya firman? Nggak ada kata-kata pada mulanya firman. Nggak ada kata-kata, nggak ada. Apa coba? Kalau Bunda apa? Kalau Bunda apa coba? Apa katanya di original teks? Apa katanya? Wah, saya mesti dengar. Menjadi daging katanya kan? Tunggu dulu sebentar. Sebentar ya, saya cari ya. Dibilang menjadi daging kan? Dibilang menjadi daging kan, Bunda? Jadi bukannya sebenarnya itu dibilang Tuhan berfirman, bukan pada mulanya firman. Tuhan berfirman. Coba. Bunda, si Bunda Dani nggak pernah baca sama sekali. Iya, gimana sih? Loh, kan itu translate itu sudah benar. Nggak ada salah. Itu udah dipatrikan itu. Itu udah disahkan itu kan. Enggak. Artinya ada 6.000 kesalahan. Paham? Paham? Atau ini, jangan lari ke situ. Ibrani 1 ayat 3. Yesus itu adalah wujud. Yesus itu adalah wujud Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Tunggu. Dia datang. Aku, kata Yesus, aku dan Elohim satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Elohim. Satunya satu apa? Satu pekerjaan, Bun. Emangnya ada pekerjaan dari Yesus, Gak ada. dari Tuhan semua, bukan satu badan. Iya Bunda, gak ada para nabi berkata seperti itu. Begini lagi katanya. Cuma lain konteks. Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Mana ada para nabi berani berkata seperti itu. Nah, tunggu dulu. Kubandingkan dengan, tunggu Bunda sebentar. Kubandingkan dengan perkataan Nabi Muhammad. Dia berkata di dalam hadis, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Beda jauh kali sama Yesus, Bunda. Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ayo coba. Oh, itu udah fix itu Bunda, nggak bisa menyaingi perkataan Yesus seperti itu. Dah, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Bayangkan, nanti di akhir zaman Yesus yang membangkitkan Bunda. Makanya Nabi Muhammad nanti tunggu kedatangan Yesus. Gimana mau membangkitkan? Waduh, Budar nih dong. Yesus sendiri Yesus di surga. ini Bun. Waduh, kenapa kok nggak bisa menyelamatkan dirinya Budar nih? Loh, dia ada di surga. Yesus sekarang di surga. Akan datang ke dunia waktu disalib itu. Oh, beda. Waktu dia disalib yang membangkitkan dia juga ilahinya kan? Ilahinya bukan Yesus kan? Hakikatnya. Bapaknya kan? Hakikatnya Yesus. Di mana? Tunjukkan kalau Yesus yang bangkit sendiri. Tunjukkan di mana? Dibangkitkan semuanya oleh Bapaknya itu. Iya, Pak Ustadz. Yesus ini kan wujud dari Elohim. Elohim itu kan hakikatnya Yesus. Di mana Yesus bilang aku adalah wujud Elohim? Di mana? Itu di Trinitas. Itu. Di mana? Jadi macam mana aku mau meninggalkan Yesus begitu kuasanya dia? Di mana? Tunjukkan bahwa Yesus bilang aku adalah Elohim itu sendiri. Di mana? Tunjukkan yuk. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 1. Jangan membangkitkan. Luang dia ketika berkuasa. Nanti, Pak Ustadz, dia kan sewaktu di bumi dia mati. Siapa yang membangkitkan? Elohim. Ini Bang Arif, Ustaz Arif, saya suruh dia buka original konteks Yohanes 1 ayat 1 yang mereka tuh percaya pada mulanya firman. Padahal original konteksnya itu aku nggak ketemu. Nanti pasti saya kasih PR. Itu nggak begitu, Bu. Itu Tuhan berfirman. Jadi Yesus ini bukan pada mulanya firman, bukan. Itu salah sama sekali. Makanya ada beberapa pendeta itu yang menolak terjemahan Elai ini. Termasuk si Burundi itu. Buruni ada konten satu lagi. Nah, itu dia nggak mau sama sekali itu Elai itu. Kapan? Benar. Bunda. Buka lah Bun, belajar lah Bun. Saya ini cuma lagi minta, tunggu dulu. Saya cuma minta nggak usah ngurusin. Ini mau belajar Islam nggak usah. Pelajarin aja. Harus dibandingkan dong.
Buktinya. Banding nggak Inilah apa-apa. No, perbandingannya. saya nggak ngelarang. Dengar. Sebentar. Itu salah. Iya, Saya iya. nggak ngelarang. Saya nggak Anda membandingkan. Tapi maksud saya apa yang diomongin guru-guru Islam itu dicatat, Bunda. pelajarin. Ini, Mbak Bunda. Ini sama-sama Kristennya Bunda Mila, tapi pasti beda nggak paham mau. ini. Nggak mau aku kalau berdebat sama teman-temanku Kristen. Kalau berdebat aku sama dia turun aku ya. Aku nggak mau. Karena Kristen. Bang Kembuan, Karena Bang kami Kembuan. sesama Kristen nggak mau. Bang Kembuan Kristen, Bang Kembuan ya. Maaf Ya, karena mereka senangnya halu-halu. Bang Kembuan nggak menyembah manusia kan? Saya tidak menyembah manusia, saya menyembah Tuhan. Nggak Pak? Enggak, si imannya tambuannya Pak. bisa nggak bukain original konteksnya yang Yesaya 1 ayat 1 bahasa Yunaninya? Yang mana? Yang mana? Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Oh, iya, Oh, Yohanes 1 ayat 1. Saya pakai bahasa Indonesia saja, saya orang Indonesia. Ya, I know, enggak apa-apa, tapi jangan pakai LAI punya saya. Ya pakai apa ya, kita pakai aja yang terjemahan bahasa Indonesia karena saya orang Indonesia. Tapi nggak masuk. Ya udah, nggak masuk. Apa? Berarti nggak usah. Coba Pak Kambuan, coba apa isinya Pak? Pada mulanya kan gitu. Enggak diterima Ibu Mila Pak Kambuan. Yang nggak mau itu, nggak mau itu. Alvin itu jujur nggak sih? Coba nggak sih? Aku driving nggak bisa buka. Kira-kira bahasa Indonesianya apa itu? Bahasa Indonesianya pada mulanya firman. Tapi harus yang diterjemahkan dari Yunani, yang dari Yunani itu. Yang kalau dari Yunani pada mulanya Allah berfirman, Tuhan berfirman. Itu beda sekali itu. Coba saya telepon Bunda Rahman itu. Bunda Rahma dua natur dia, Bunda ada di komalnya Kian Santang dia. Ada di Kian Santang. Iya, dua natur dia. Dua natur. Itu dia. Jadi Yesus ini awalnya itu bersama dengan di dalam Elohim itu dia. Itu dia, firman Elohim. Jadi dia turun ke bumi menjadi manusia, firmannya menjadi manusia. Makanya dia sewaktu di bumi bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, membukakan mata orang yang buta, apalagi menghidupkan orang mati, orang sakit pendarahan, disentuh di kita aja. Nabi Ibrahim juga bisa. Itu dia. Oh, luar biasa. Yesusku luar biasa. Tak mau aku. Yesusku luar biasa Bunda, enggak lah loy. Aduh, gimana sih? Enggak kan. Bunda Rahma tidur. Aku menunggu. Saya naik Yesus. Aku menunggu Yesus. Tadi udah mengantuk. Tunggu. Tadi udah mengantuk kali aku, kawan-kawan. Coba sama Pak Kembuan, Bu Darni suruh baca doa Bapak kami, Bu Darni. Coba baca doa Bapak kami. Bu Darni coba baca. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain. Ya, silakan Pak Kembuan. Di mana ada kata Yesusnya di situ? Ayo. Jadi di situ ada sedikit kesalahan, tapi nggak apa-apa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Sampai detik ini orang Kristen di seluruh dunia tidak mau mengkuduskan nama Bapa. Tapi dia panggil dengan nama Tuhan-Tuhan agama lain, di Indonesia khususnya. Dia panggil Yesus, Katolik punya. Dia panggil Elohim, Israel punya. Jadi itu Bapa kami yang di sorga. Lawannya sorga kan adalah neraka. Jadi di luar Bapa itu adalah neraka. Jadi si Yesus itu ada di neraka. Si Yahweh itu ada di neraka. Hanya Bapa kami yang ada di dalam sorga. Itulah kekristenan yang sejati. Udah nih, dengerin. Yesus di neraka. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu adalah rohnya Bapa itu sendiri. Kalau di kita bahasa Indonesia adalah Allah. Itu Allah adalah Muslim punya, begitu ya. Terima kasih. Ya, betul. Aku itu juga setuju. Makanya sekarang aku juga Pak Kembuan, Pak Ustadz, jarang udah aku mengatakan Allah. Karena kalau memang tahu aku, walaupun duluan katanya pernah juga aku dengarkan ada apologet mengatakan bahwasanya Allah itu sudah dipakai oleh
Kristen Arab di abad keempat. Kan duluan Kristen Arab dengan Islam. Itu nggak benar itu nggak benar. Tapi sudahlah, aku juga nanti sama saya itu atau sama yang lain. Nanti sekarang ini belum ada yang bisa jawab. Iya sebentar. Tunggu, jangan lu potong. Enggak abad Bunda, jangan lu potong, Bunda. Enggak. Iya. Itu bohong itu bohong. Aku juga, saya bisa buktiin itu. Saya bisa buktiin itu. Iya sebentar, aku walaupun seperti itu sekarang aku udah menyebut nama Elohim karena dikatakan di dalam hukum ketiga jangan menyebut nama Elohim dengan sembarangan. Juga di dalam 1 Tawari 1 Tawari 16 ayat 26, di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan. Nah, jadi aku tak mau menyebut Elohim yang lain. Aku hanya menyebut sekarang Elohim. Cuman karena sudah umurku 51, karena sudah selalu menyebut nama Allah, jadi kadang silap mulutku. Sorry. Sering aku bilang sekarang. Ya sekarang sebutlah aku sudah Elohim, mulai jangan nyebut Yesus, sebutlah Elohim. Nanti ada penjelasan khusus. Iya, Yesus ini siapa? Yesus ini firman Elohim jadi manusia. Sama aja itu. Sama. Makanya Yesus mengatakan, Filipus. Ibu Darni, jadi Ibu Darni, kata El itu dalam Alkitab, kamus Alkitab itu adalah dewa-dewinya orang Israel. Setiap kata El Shaddai, Elohim, apa itu? Setiap kata El itu buka aja di kamus Alkitab ya. Kedua, kata Yesus itu Katolik punya. Jadi Anda harus beli patung dulu atau rosario, gitu ya. Ya, tapi kan Pak Kambuan udah punya Bapa yang di surga. Aku dan Bapa adalah satu. Udah Pak Kambuan. Bapak tadi kan bilang Elohim itu adalah dewanya orang Israel. Sementara keselamatan datangnya dari Bani Israel. Ya, awalnya pertama datang Elohim itu kepada Bani Israel. Tetapi Pak Kambuan berani mengatakan Elohim itu adalah dewanya orang Israel. Ya terserah Bapak. Aku nggak mau debat sama Bapak. Nah, terus Yesus. Bapak, jadi keselamatan Yesus itu Bapak bilang itu patungnya orang RK. Sebentar, patung orang RK. Nah, nggak masalah kalau itu pendapat dari Bapak, oke saja. Namanya juga pendapat. Nanti juga yang menentukan Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil. Di dalam hadis juga ada ayatnya, Isa Al-Masih, Yesus akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Di dalam Alkitab, Yohanes 9 ayat 39, Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Aku akan menyuruh para malaikatku untuk mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Jangan bawa hadis benar nih. Kalau dia hadis itu karena ada mirip. Bukan Tuhan Yesus. Tapi hakim yang adil tapi hanya dia satu. ada seorang nabi yang kemudian Iya, tapi turun makanya, kan, turun lagi kan, tapi Iya, dia Pak nggak Ustadz. bawa syariat, dia tetap nabi tapi nggak bawa syariat. Terserah. Iya, Itu kan jadi cuma bukan kita lebih terakhir masing-masing. itu. Tetap kalau adik dan kakak gitu kan, ya adiknya ya yang adik terakhir kan paling bungsu siapa gitu kan. Yang jelas Pak Ustadz, di dalam hadis Sahih Muslim 127, Isa Al-Masih strip atau Yesus, aku percaya Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bahasa Arab. Nah, Yesus itu bahasa Yunani, Joshua Al-Masih bahasa Aramaik, ya, Ibrani. Tapi ada nanti di antara kita ini menyesatkan Injil yang palsu. Makanya di dalam Galatia 1 ayat 7 bahwasanya ada orang yang memutarbalikkan Injil palsu. Nah, itu nantilah itu menentukan. Aku tak mau mengatakan, agama Syanu memutarbalikkan Injil. Yang penting di dalam kekristenan, Injil itu, Yesus itu tetap disalibkan dan mati dan bangkit dan naik ke surga. Banyak yang menyaksikan dan akan datang kembali untuk menghakimi dunia ya. Bukan menghakimi Israel, bukan. Untuk menghakimi dunia. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi dunia. Jadi aku fix. Aku tak mau goyah dong. Masa aku mau tukar dia lagi? Sementara dia nanti akhir zaman yang akan turun untuk menghakimi dunia dan untuk membangkitkan orang di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 40. Itu udah fix. Ayat itu udah nggak bisa dilengserkan lagi itu. Dan juga di dalam Yesaya, buku Yahudi ini ya, Yesaya 25 ayat 9.
Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorak. Berarti mereka ada menantikan wujud. Tapi orang Israel, orang Yahudi munafik. Mereka tidak mengakui Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Mereka mengatakan yang mereka nantikan adalah Daud. Masa Daud pula akhir zaman yang datang? Kalianlah dulu. Percaya kalian Daud yang akan datang. Dilempar lah, Budarni nanti dilempar kalau Mana Yesus dalilnya itu, Bu? Nah itu kan, silakan. Dalilnya di mana, Bu? Bu Yesaya yang ngomong aja. Yesaya 25 ayat 9. Oh, tidak ada nama Yesus di situ. Oh, tidak ada nama Yesus di situ. Ibu, Iya, tapi Ibu Darni, Ibu Darni. Jadi saya potong dulu ya. Kita ini punya kitab dua, Bu ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ibu kalau pegang Perjanjian Lama sampai ibu mati, sampai buta mata ibu tidak bisa selamat. Keselamatan itu adanya di Indonesia melalui F. Kembuan, anaknya Bapa. Menurut Matius 6 ayat 9 tadi. Ini bilang tadi Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Bapa kami. Jadi Bapa gue itu kalau bahasa Jakartanya babe gua yang di sorga. No, Yesus di mana? Lawannya sorga kan neraka. Elohim di mana? Neraka. Keselamatan itu makanya bukan Kristen dengan satu ayatnya udah gugur semua itu. Ya, ini satu ayat. Malah saya dibilang pemegang kunci sorga. Benar sekali, karena apa? Pemegang kunci sorga itu Matius 16 ayat 19. Barang siapa percaya kepada Bapa, percaya kok Pak barang Ustaz. siapa percaya kepada, jangan dipotong pemegang Ibu. kunci sorga. Saya kasih dalil. Doa Bapa kami itu kan. Iya, kedua di Matius 16 19. Ibu, kalau saya lihat ibu ini kalau mati pasti neraka. Kenapa? Ibu percaya Tuhan yang banyak. Kristen Tuhannya cuma satu, Ibu. Tarik nafas Tidak aku apa-apa, Pak yang Ustaz. penting Pak Kembuan, saya aku udah tarik nafas. beritakan. Yang penting ya nggak apa-apa, iman kita masing-masing teruskan. Sekali lagi, Ibu. Bagaimana? Ibu panggil Yesus. Ibu panggil Yesus, ibu tuh harus beli patung. Itu syarat dari orang Katolik, harus ada rosario, patung. Itu Bunda Maria gitu, Bu. Ya, Itu nggak apa-apa. Yesus. Pak, itu pendapat Orang Bapak. Israel, ibu harus disunat, lalu di apa syarat-syarat Israel tuh? Ya, orang Israel aja kalau tidak percaya kepada Bapa, mati masuk neraka, karena dalilnya begitu. Terima kasih Ibu Darni. Coba Pak, iya, coba Pak Ustadz, Pak Kambuan, Bapak bilang orang Israel masuk neraka, sementara kebenaran awalnya datang dari neraka, dari Israel. Aduh, bertobatlah Bapak. Kalau tidak gara-gara bangsa Israel, kita tidak mengenal kebenaran, Bapak. Bertobat Bapak ya. Iya, Aku nggak doa mau Bapak marah-marah kami Pak. belum Maaf. ada. Pak, Bu, pada waktu itu doa Bapak kami belum ada. Kan difirmankan bahwa akan datang seorang juru selamat. Nah, itu Ibu cari aja di Perjanjian Lama kan. Perjanjian Baru juga ada. Berarti Bapak ini nabi ya Pak? Bapak nabi ya Pak? Saya di atas nabi, namanya anak Bapak. Waduh. Nabi. Iya. Aduh, udah sengek Bapak ini. Aduh, udah Iya, itu kalau kan. saya mau ketawa, saya nggak usah ketawa. Ampuni Karena dia apa? Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Kan dia bilang begini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Bapa, Ibu Darni itu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi di luar Bapa yaitu iblis. Itu kata firman, kata dalilnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya nggak apa-apa Pak. Itu kan iman Bapak. Ya aku tidak mau kemari lagi kadang berdebat dengan teman-teman Kristen. Sekarang ini aku kadang udah meminta Roh Kudus. Kalaupun ada teman-teman Kristen yang berbeda-beda, biarkanlah. Yang penting kalau kita begini di dalam debat, kalau TikTok begini kita memberitakan firman, siapa yang mau mendengarkan silakan. Siapa yang mau tidak mendengarkan silakan. Yang penting hakim yang adil yang menentukan adalah Tuhan Yesus. Di hadis, di Alkitab, dan di buku Yahudi tetap mereka menunggu kedatangan Tuhan mereka. Bukan Mereka Tuhan kalau malu-malu. Yesus, manusia itu. Elohim.
Iya, mereka mengatakan manusia. Di ayat 20 Yesaya 25 mereka mengatakan, inilah Allah kita yang kita nantikan. Inilah Tuhan kita yang kita nantikan. Anak kan, bukan bapak. Iya, Tapi bapaknya iya, gimana? kalau sebentar kalau Bapaknya bahasa di mana? Bapaknya kalau kok bahasa malah Ibrani, dihilangkan, Bu Darni, padahal dikuduskan, kan gitu kan? kalau bahasa Aramaiknya, inilah Elohim kita yang kita Wah, kok punya mana ditambah ke Elohim? Aduh. Itu kan udah translate Pak Ustadz, itu kan the translate LA Indonesia. Kalau aslinya itu Elohim Pak, Elohim ya. Nah maksudku mengatakan seperti ini, orang Yahudi menunggu kedatangan Elohim mereka. Ya, di dalam kekristenan menunggu kedatangan Tuhan kami. Kalau kami jelas wujudnya sudah ada, Yesus yang akan kami tunggu. Kalau orang Yahudi mengatakan yang di dalam Yesaya 25 ayat 9 itu adalah Elohim yang mereka tunggu. Si Billy mengatakan bahwasanya manusia yang mereka tunggu. Udah berlawanan dengan Yesaya 25, penipulah berarti orang mengatakan manusia yang mereka tunggu. Saya melihat Ibu Darni ini gurunya Nabi Luga dan Enggak lah. Yesus. Mana Yesus. ada? Oh Bapak, mana ada aku percaya Elohim. Nabi selain terakhir Nabi Yesus. Di bumi ini kan dulu dia dikatakan Nabi, utusan, penasihat ajaib, Allah perkasa, apalagi Tuhan, juru selamat, gembala. Itu dia disebut kepada Yesus. Di mana ya? Lagi Nabi lain, nggak ada lagi datang. Yesaya 9 ayat 5. Di mana ada Yesus? Yesus, ampun. Yesaya 9 ayat 5. Kok Ibu bilang Yesus di Yesaya? Nggak ada Yesus di Yesaya. Iya, di Yesaya dia masih Perjanjian firman. lama, Bu. Di Yesaya dia masih firman, belum menjadi manusia. Digenapi di perjanjian baru. Yesus sebagai manusia datang. Berarti itu YHWH, Bu. Iya, Elohim di perjanjian lama Elohim. Tadi udah dibilang setiap kata El itu di dalam Alkitab itu adalah dewa dewi. Terserah Bapak, itu Iya. kan pendapatmu Pak. Kami tidak. Orang Yahudi pun enggak. Kita mengatakan begitu, buka kamus Alkitab. Bapak lawanlah orang Yahudi sana. Bahwasanya Bapak bilang sama Assalamualaikum mereka. warahmatullahi wabarakatuh. Orang Yahudi, Suaramu. orang Yahudi nggak percaya kembuan. Kenapa, Bu Darni? Suaramu, aku kan nggak pakai soundcard. Ku dengar suaramu, menggelegar suara Bang Jibril. Masya Allah. Karena lahirnya diazanin, udah gini, jadi gini. Diberkatilah kita semua yang ada di ruangan ini. Nah itu dia. Kalaupun kita berdiskusi seperti ini, udah silahkan berikan kebebasan kepada kita semua. Mana mau kita pilih, kan begitu. Nanti setelah kedatangan Yesus tidak ada lagi pertobatan. Pintu kasihan sudah tertutup. Ya. Jadi sekarang kita bertemu. Enggak, tapi Bu Darni gini yang saya bingung nih. Ini satu kitab kalian berdua bisa beda Tuhan nih gimana sih? Namanya manusia. Kan namanya manusia. Ada yang sengit, ada yang somplek otaknya, ada yang Yang mana yang sengit, yang mana yang somplak nih? Pilihlah yang mana yang sengit, yang somplek. Nah, itu aja. Nanti Ya, jadi yang mana yang Tadi Ya, Ibu sering nanti. sebut kata Allah. Jadi saya rasa di hati dan pikiran Ibu masih ada Allah. Mungkin Ibu ke masjid dulu, Bu. Enggak lagi, Pak. Enggak lagi, Pak. Aku sekarang sudah memanggil Elohim. Udah. Apalagi di dalam 1 Tawari 16 ayat 26, di luar dari Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan atau mamon. Jadi takut aku. Berarti disuruh sebut selama ini di luar dari Elohim. Makanya aku sekarang selalu mulutku Elohim selalu. Kadang silap sih. Karena udah 50 tahun selalu menyebut nama itu. Nah, itu. Ibu tadi kan saya udah bilang, Alkitab kita 2 buku. Kita buang itu perjanjian lama. Gak boleh. Ya kan? Boleh. Kita buang sekarang saya contoh. Atau sekarang Bu terbalik ya Bu. Jadi kita buang nih perjanjian baru, Ibu sampai mati, Ibu nggak bisa masuk surga. Karena itu buat bangsa Israel, buat pilihannya orang. Ibu bukan orang Israel, Ibu orang Indonesia. Itu pendapat Bapak. Bukan, Firman bilang begitu. Nggak mungkin aku Dia bilang percaya baru. dengan berapa umur Bapak, Pak Kambuan? Berapa umurmu, Pak?
Udah mau berapa kayak begini deh Bu ya. Iya enggak, aku mau tanya dulu Pak. Di dalam Aku lima keselamatan tuh. Sebentar Pak. Bapak umur berapa Pak? Bapak umur berapa Pak? Saya rasa nggak mau sebut umur karena Maksud oke, taruh umur Bapak 50 juga sama dengan aku atau 60. Dari suara aku lihat 60-an lah ya kan. Nah, sementara Israel keselamatan awalnya datangnya dari Bani Israel. Berani-berani Bapak bilang orang Israel menyembah dewa. Bukan, tunggu sebentar. Kalau umur tua-tuaan, Hindu lebih tua, Bu. Masa kita lebih percaya dengan orang baru lahir dengan sudah keselamatan yang Nah iya, Ibu mestinya Hindu. Kalau mau lama-lamaan. Aduh, Hindu beda. Hindu kan memang menyembah apa? Nah, enggak kan tua-tuaan. Bukan. Sekarang kita menyembah kebenaran sesungguhnya. Bukan. Jadi tua itu bukan parameter kebenaran kan? Ada juga lah. Tadi Ibu bilang Ibu benar karena tua. Hindu lebih tua. Kalau Israel memang udah kebenaran, ada ayatnya. Kalau Hindu nggak ada dibilang kebenaran. Hindu 6.000 tahun sebelum Masehi, Bu. 6 abad sebelum Masehi. Ada rupanya ayat Jibril mengatakan kebenaran datangnya dari Ada. Krishna bilang, Bu. Krishna bilang dia adalah Alfa dan Omega. Mau saya tunjukin ayatnya? Bukan, kebenaran datangnya dari Bani. Iya, dia kebenaran. Dia Alfa dan Omega. Itu Krishna bilang 6.000 tahun sebelum Masehi. Kalau aku Alfa dan Omega itu belum pas. Kalau kebenaran datangnya Nah, itu maksud saya. Berarti lama-lamaan bukan berarti kebenar kan? Daripada aku percaya sama Pak Kembuan. Oh iya, kalau kalian berdua kan udah satu kitab, mestinya satu dong. Itu yang saya bingung. Enggak, dia beda. Pak Kembuan bilang Elohim itu dewanya orang Israel. Yesus itu patungnya orang Katolik katanya. Jadi harus yang kau panggil itu Bapa, barulah kau selamat dalam kerajaan surga katanya. Sementara Bapa itu kan translate dari Elohim. Nah, itulah oonnya Bapakku ini. Saya akan jawab. Ibu bilang tadi saya oon. Bapakku ini gitu. Boleh saya jawab, Bapak itu translate dari Elohim. Nah, itu dia. Di Indonesia lah di LAI lah menjadi Bapak gitu. Silakan. Kalau begini Bu ya, Ibu bisa buka di Google Bu ya. Kalau kata Aba atau Bapa itu ada 600 tahun sebelum Masehi. Ya kan? 600 tahun sebelum Masehi. Nah, sedangkan yang Anda sebut Yesus tadi dan Anda sebut Elohim itu abad ke-6 dari Jerman dan Yahweh itu. Nah, Ibu mau pakai yang mana? Yesus itu abad ke-2 kalau nggak salah Katolik ya, kanonisasi. Nah, kanonisasi sebenarnya rasul-rasul itu udah panggil Aba dan Bapa. Jadi kalau Ibu mau panggil ini, ya Ibu mesti ke sinagog dulu kalau Ibu mau panggil-panggil Elohim atau apa ya. Nah, seluruh dunia kalau tidak percaya kepada kembuan, dia tidak bisa masuk surga kalau Kristen. Karena apa? Kembuan adalah anaknya Bapa 100%. Nama Bapa ini di seluruh dunia Pak Kembuan yang proklamirkan atau yang proklaim bahwa Kristen hanya satu Tuhan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesatuan itu ya. Berarti Pak Kembuan di kakaknya tulisannya apa tuh, bapaknya? Ya ini kan penemuan baru 2-3 tahun lalu gitu ya. Apa aja Kembuan gitu ya. Kakaknya maksudnya kan kalau di kakak kan ada nama orang tua tuh. Nama orang tuanya Tuhan gitu. Apa gimana tuh? Itu kan ini kan ada F-nya ya. Jadi kalau Kembuan tuh family name ya. Ya gitu. Jadi penemu Bapa kami yang ada di dalam sorga saja itu F. Kembuan dan Nelly Sedek di seluruh dunia. Jadi kalau orang yang menentang F. Kembuan mati masuk neraka karena mereka nggak percaya 100% kepada Bapa seperti Matius 16:19. Barang siapa percaya kepada Bapa, dia akan mendapat kunci sorga. Kalau ibu-ibu yang bapak-bapak yang nggak percaya pada Kembuan nanti dapatnya kunci motor atau kunci Rolls Royce-nya Luga Tambunan. Gimana itu Bu Darni? Bu Darni nggak percaya Bapak 100%? Percaya, itu kan Bapak itu kan udah ditranslate dari Elohim.
dari tadi. Bukan kemarin kita terakhir karena saya terakhir ngomong sama Bu Darni emang musyrik. Menyekutukan Tuhan. Terserah, nggak apa-apa. Tak apa-apa, itu kan pendapat Jibril. Nanti Yesus yang menentukan. Iya, bukan maksudnya. Kayaknya Pak Kambuan nih nggak musyrik ya. Pak Kambuan Tuhannya siapa Pak? Mbak Kambuan? Bapak katanya. Tuhannya saya sendiri. Mampus. Mampus kita. Mate belle. Nah, kan? Kata Bang Juma, mate belle. Kata Bang Juma. Bukan pencipta langit bumi beserta isinya siapa ya Pak Kambuan? Bapak. Oh, berarti Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya Bapak. Iya. Yesus siapa? Yesus tokoh fiktif. Dia nggak ada. Oh, tokoh fiktif. Kalau Roh Kudus? Roh Kudus dia itu rohnya Bapak saya itu adalah Roh Kudus. Jadi Bapak sama Roh Kudus satu orang apa satu pihak apa satu oknum? Satu. Berarti nggak musyrik. Hampir Tritunggal dia, hanya Yesus yang dibuangnya, itu aja. Tapi dia enggak, tapi Roh Kudus sama Bapak satu dan satu dan. Bapak ini Dui apa namanya? Bapak ini Unitarian, bukan? Bukan. Unitarian ngakuin Yesus sebagai utusan. Apa dua kayaknya Bapak ini hanya ngaku Bapa dan Roh. Iya kan Pak Kambuan? Bapak hanya Bapak dan Roh. Adalah utusannya Bapak, utusannya Roh Kudus. Oh, dia Yesusnya, Bu. Oh gitu. Si Yesus Berarti dia mau melengsarkan Yesus lagi itulah ya Pak, Bang Jibril. Oh, bukan. apalah. Nanti menghakimi ibu di bumi. Kalau ibu masih hidup, Kambuan yang kalau ibu juga ibu mati. Haleluya. Haleluya. Haleluya Campakkanlah itu. dia nanti Tuhan Yesus ke neraka. Haleluya itu. Ibu ngerti nggak? Haleluya. Gawat. Aduh, inilah Ibu ngerti orang nggak Kristen haleluya? ini Ibu makanya. ngerti nggak haleluya? Makanya Kristen ini pusing gara-gara orang ini dua lah, si Nabi Luka sama. Iya, kenapa sih Bu Darni? Nggak sahadat aja, nggak daripada satu agama sama orang-orang kayak gini. Iya. Kalau aku kan memang udah benar, udah pas. Aku menuruti perintah Tuhan. Bener apaan ini? Ibu sama-sama Kristen loh. Masa menurut ibu dia bener? Ya sebenarnya dia pun udah hampir benar karena dia itu kan melengsarkan Yesus. Hampir. Gitu. Hampir dia benar. Dia bayangkan dia berarti kalian sama dong. Seluruh orang Kristen Enggak, dia gak nggak ada sama. yang menolak Yesus. Dia kan buang Yesus. Nggak, tunggu bentar deh. Kalian sama atau enggak sih? Dia sama Tuhan. Oh, dia tak percaya Tuhan Yesus. Mana berarti nggak Kristen dia? Oh, Pak Kambuan Nggak bukan Kristen Kristen. dong Bapak ini. Nggak Kristen. Coba periksa seluruh dunia Kristen. Mengaku nggak dia Yesus Tuhan? Pasti ngaku. Kalau tidak mengaku itu nggak Kristen. Fiktif, dibilang fiktif. Fiktif. Saya membongkar ini ribuan tahun, Kambuan yang membongkar di seluruh dunia. Gitu. Aku biasanya Bang Jibril, Pak Kambuan merinding aku kalau seorang Memang saya juga kalau ini nggak ngomong Bapak merinding. Kalau ini nggak merinding, muntah, jijik aku. Itu. Astagfirullah. Enggak mungkin ibu muntah kali. Karena apa? Rohnya ibu ada macam-macam. Kok sama-sama Kristen bisa begini sih? Menggantikan dia. Begini loh Bang Jibril. Satu dalil aja. Kau Satu dalil aja dia Ibu Pak Kambuan mau melengsarkan Yesus. Dia menghakimi katanya, bukan Yesus. Coba, gila atau sengklek itu? Coba. Iya, Mas. Berarti gini Bu, saya ngelihatnya ya Bu ya. Pak Kambuan kitabnya satu Bible, Ibu kitabnya satu Bible. Berarti masalahnya di Bible-nya. Enggak dong, di otaknya yang di otak masalahnya. Isinya dia nggak di otak manusia itu. Kan? Di otak manusia itu Dia yang terlalu sengklek. banyak. Itu otak manusia itu. Ibu ini kebanyakan ke gereja dia. Masa si Bapak ini mau melengsarkan Yesus? Double loh. Nggak ada di sorga dia Bu. Di mana Yesus itu di sorga Bu? Yesus itu di sorga. Hanya Ada Bapa ayatnya yang di Matius sorga. 28 ayat Di mana? 18. Matius 28 ayat 18. Pergilah Yesus kamu ke berkuasa seluruh di surga. bangsa itu kan? Kamu pergi ke bangsa. Bukan. Yang itu ayat Matius 28 ayat 19. 19-nya. Kalau ayat 18-nya Matius 28 ayat 18, ayat 19 disuruh pergi. Ayat 18, ayat Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di bumi dan di surga.
ayat 19 disuruh pergi ke dunia, ke seluruh bangsa. Iya di bumi dan Bangsa. bagaimana sedangkan Bapa di sorga. Ayat lain tuh dia bilang dia Iya dong. Iya, sekarang duduk kan di Yesus, sebelah kanan. sekarang kan Yesus Bapa sudah udah. kembali. Iya. Kan Sekarang Yesus saya sudah mau kembali tanya ke ke surga, Ibu. Pak. Tadi Ibu kan ngomong seluruh dunia ya. Tadi seluruh dunia Kristen. Iya. Sekarang siapa yang kasih masuk kata Yesus di Alkitabnya Ibu? Yesus di Alkitabnya Ibu. Ya, itulah Siapa yang kasih para penulis itulah Penulisnya itu siapa? Yohanes, Bukan Kristus dalam Yohanes, lama. Matius murid Bapa, dia itu Bapa. Bu. Yohanes, Petrus. Dengar dulu, Petrus muridnya Yesus. Udah rasul pertama, Petrus. Yohanes, murid yang paling dekat dengan dia. Bapak ini siapa? Baru lahir kemarin sore. Mau menyaingi Yesus, mau melengsarkan Yesus. Mau kau kudeta Yesus. Aduh, gawat lah kau, Pak. Nggak Itu ngerti ada aku, di Pak, bawah. Pak. Yesus aja menyembah, kok disembah? Nah, coba Ibu jawab itu. Same, Ibu jawab Ya, ini. oke. Yesus aja menyembah, kok disembah? waktu Yesus aja menyembah, kok disembah? Iya, aku jawab ya. Aku jawab, Pak. Nah, sewaktu Yesus di bumi, kan sebagai keadaannya sebagai manusia. Tentu dia berdoa kepada hakikatnya itu. Hakikatnya itu kan Elohim. Yesus ini kan wujud dari Elohim di bumi menjadi manusia dia. Yang disembahnya hakikatnya itu keadaan sebenarnya yang disembah. Karena dia memberikan teladan kepada sesama muridnya. Nyembah diri Sesama sendiri manusia gitu ya, yang Bu. ada Nyembah di diri sendiri sekitarnya. gitu ya, Bu. Bisa Enggak. jadi dikatakan Tadi Ibu kan nggak bisa jawab. Siapa yang kasih masuk kata Yesus di Alkitab Anda dan di seluruh dunia? Anda bilang katanya jangan karang-karang, suka-suka Ibu. Itu Katolik, Bu. Di abad pertama, Bu ya. Di atas batu karang ini aku akan itu Paulus, Bu. Paulus 1. Paulus 1, Bu ya. Paulus itu ya kan Paulus ya. Rasul Paulus itu kan Paulus 1. Nah, di atas batu karangku ini akan kuberikan nama itu. Nah, sedangkan di kanonisasi itu Bu, abad ke-6 sebelum Masehi udah ada Aba dan Bapa. Gitu. Jadi Ibu harus tahu. Jadi Ibu kalau mau percaya Yesus, Ibu harus bersembah kepada patung yang gede itu dan rosario, beli patung ibunya dulu. berarti Bang Jibril, kalian juga seperti kata Bang Kambuan, Isa Al-Masih itu patung gitu masukmu, Kambuan. Isa nggak disalib. Yesus sama Isa beda, Bu. Beda. Ya, tapi kan seluruh apologet Islam mengatakan kamilah sesungguhnya murid Yesus, katanya apalagi Saya ngikutin Nabi Isa. Dan Nabi Isa dikirim untuk Bani Israel. Para apologet Islam mengatakan kamilah sesungguhnya murid Yesus. Iya benar. Babi. Iya benar. Kalau kayak gitu narasinya betul. Kenapa dibilang si Kambuan Yesus itu, kata Yesus itu yang memasukkannya itu orang Katolik? Enggak, gini Bu. Gini Bu. Coba ini membal nih suara saya. Bu Darni, sebenarnya Nabi Isa sama Yesus kan berbeda, tapi cuma karena Yesus ini baru keluar di abad 4. Bu Darni mute dulu deh. Oh ya, sorry. Yesus itu, nama Yesus itu baru keluar abad 4. Dalam bahasa Greek Yosou. Dalam J, dalam bahasa Inggris Jesus itu baru keluar abad 16. Huruf J itu baru keluar abad 16. Nama dia asli dia itu Yosua. Dalam bahasa Aramaiknya Yosou atau Isou. Nah, kami percaya sama Nabi Isa. Nah, tapi yang ibu udah yang maksud Pak Kembuan, ibu kan udah berhalakan. Isa ini kan udah ibu berhalakan. Jadi Yesus ini kan ibu udah berhalakan. Ibu jadi Tuhan kan. Bu, ibu mesti ingat ya, semua yang ada di bumi dan di dunia ini kalau dituhankan berhala. Ibu paham gak? Semua yang ada di dunia ini kalau kita tuhankan namanya berhala. Nah, Yesus ini kan makhluk manusia, ciptaan. Ibu Tuhan kan itu namanya berhala, Bu. Sama kayak sapi di India. Sapinya nggak bilang dia Tuhan, dituhankan.
Ini Yesus nggak pernah bilang dia Tuhan, tapi ibu Tuhan kan. Sama, berhala. Itu maksud Pak Kambuan. Betul nggak Pak Kambuan? 100. Ya, Jadi jangan itu kan- menuhankan saya. Tapi kalau ditanya lebih jelas, ya iya, saya adalah anaknya Tuhan, anaknya Bapa, pencipta alam semesta ini. Menurut konteks Iya, Kristen, iya, maaf. ibu nggak bisa masuk, mau pakai dari Israel, mau pakai dari mana, ibu nggak bisa masuk, nggak bisa tembus. Jadi perantaranya itu ya, atau jalannya itu harus melalui kembuan. Ibu akan tersesat. Oke, gitu aja. Saya nggak bisa maksa orang. Jadi saya hanya jelaskan bahwa menuju ke sorga Kristen itu harus melalui kembuan, harus dibaptis oleh kembuan. Kalau nggak dibaptis ya nggak bisa masuk ibunya. Dengar itu Jibril, ngeri kali nggak itu? Berani dia menyaingi Isa Al-Masih. Yang saya heran Bu, kitabnya Aja ngeri, ibu, apalagi saya. kitabnya sama ibu. Ya kan ada orang yang sedeng, Jibril. Ada orang sedeng. Ini termasuk sedeng di Pak Kembuan. Ibu jangan nyerang pribadi dong, serang argumennya dong. Jadi nggak sedeng itu. Dia Bukan mau serang melengsarkan argumennya, sedeng. jangan serang orangnya. Pakai dalil gitu. Sama, serang argumen dan orangnya. Aku serang dua-duanya. Mana pula ada orang Kristen. Ibu di bawah dibilang katanya ibu di bawah dibilang stres. Gimana ibu di bawah banyak bilang Kok ibu stres? stres. Yang stres itu, Baca di bawah. menganggap dirinya hakim kelak, menggantikan melengsarkan Yesus. Coba, udah Kan saya pakai dengar tuh nggak itu? dalil. Matius 16. Yang lebih ayat sedeng 19. lagi menurut saya nih Bu ya, kalian satu kitab, Ibu masih bertahan sama kitab yang bisa ngeluarin Pak Kambuan ini. Lebih sedeng mana? Pasti aku bertahan di kitabku. Hah? Pak Kambuan ini kan dia kan mau gimana ya? Mau membuat dia sebagai apa? Sebagai penguasa itu. Dalilnya Ganti dari ada. Isa Al-Masih itu. Dalilnya Mana ada. dari Pak Kambuan? Nah, silakan Mana Pak dari Kambuan. Pak Kambuan? Mana dalilnya? Oke. Ditulis di kitab suci. Dia pengganti Yesus. Mana? Matius 16 ayat 19. Barang Apa isinya? siapa percaya kepada Bapa, dia akan diberikan kunci sorga. Jadi ibu nggak dapat kunci sorga kalau ibu nggak percaya kepada Bapa. Nah, kedua, Ya, aku percaya. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Matius 6 ayat 9. Dikuduskanlah namamu. Sudahkah orang Kristen mengkuduskan nama Bapa? Kan tidak. Ibu pakai Elohim. Pergi sana ibu di Elohim, disunat ibunya di sana. Dari 6 tahun ibu kalau udah sunat itu dari umur sekian tuh orang Israel. Jadi ibu nggak sah. Dan ibu nggak bisa diselamatkan kalau ibu percaya ke Israel, karena keselamatan tuh hanya datang buat orang Israel. Bukan orang yang terhilang ya. Begitu. Sama Pak, aku juga nggak nolak Bapak. Bantah dalilnya Bu, jangan serang orangnya. Udah ini, aku kan percaya juga kepada Bapak karena di translate LI kan mengatakan Bapa. Aku dan Bapa satu, kan kata Yesus. Nah, Elohim itu kan Yesus ditranslate nggak kan menjadi ada, Bu. Bapa. Yesusnya salah nggak itu. ada. Nama itu nggak ada Bu. Hanya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Suka hatimu lah Pak, yang jelas saya masih percaya kepada Memang Bapak. renungkanlah firman-Ku Teman-teman, siang dan malam. karena teman-teman Islam kan melarang agar kita jangan memakai kata Allah. Ya, tapi nggak apa-apa. Sesuai dengan hukum ketiga, jangan menyebut nama Elohim dengan sembarangan. Syukurlah aku disadarkan bahwasanya ternyata nama Elohim, nama pencipta itu Elohim. Ya, makanya diturunkannya ayat jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Ternyata Si Yesus dulu apa? Si Yesus mereka yang ibu menyebutnya sembah itu apa? Elohim, ya. Musa, Abraham, Ishak dan Yakub itu menyebut Elohim. Sesuailah 1 Tawarikh 16 ayat 26, di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan atau mamon. Jadi itu percaya Ibu aku kalau Bapak itu adalah Elohim. Aduh. Ibu baca juga di kitab Samuel. Kalau ibu pakai Elohim, ibu harus menyerahkan itu 32 perawan. Begitu ya. Ya. Dan mata Ya, ganti tahu aku mata. tuh. Ada Iya kan? ada maknanya itu semuanya.
Kalau semua tulisan-tulisan yang terdapat di dalam Taurat itu benar semuanya itu, Taurat, Zabur dan Injil. Makanya teman-teman Islam juga Allah mereka juga mengatakan berimanlah kepada Taurat, Zabur dan Injil. Karena kebenaran di situ. Nggak ada Tapi dusta di beda Taurat, Injil Zabur dan mereka Injil. Nggak beda, ada Bu. dusta. Itu kebenaran. Injil mereka berbeda dengan Injilnya kita. Jadi nggak usah disangkut pautkan dengan agama lain. Kita fokus ke Ya, Alkitab. kalau iya. Iya, kita Injil kita di Alkitab. Mereka juga Bu Darni, Bu Darni. Ya. Injil itu kan baru ada di Al-Quran disebut namanya Injil. Original teks ibu kan namanya Evangelion bahasa Greek. Bahasa Inggrisnya Gospel. Dalam bahasa Indonesia kabar baik. Lupakan Nabi Muhammad, lupakan Al-Quran. Kitab ibu namanya apa, Bu? Bible kan? Bible. Bukan, Bible kan secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Namanya apa, Bu? Kitabku Alkitab. Alkitab. Iya, itu kan secara keseluruhan. Tapi kan mestinya ada Gospel. Karangan Matius. Oke, berarti Evangelion dong. Evangelion itu kan kabar baik, Injil. Itu bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani. Nah, ibu kenapa? Ibu nggak percaya sama Al-Quran? Tapi ibu pakai Injil ya. Itu saya nggak paham tuh. Oh, gini, karena ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Nah, Loh, kan kabar baik, Evangelion, kan kabar baik. Evangelion dalam bahasa Greek, Evangelion dalam bahasa Inggris Gospel, dalam bahasa Indonesia kabar baik. iya. Kalau Injil di dalam kekristenan kabar baik tentang kedatangan Yesus. Nah, kenapa ngambil dari Al-Quran? Ya nggak masalah karena kan ini Indonesia ditranslatekan dan mentranslatekan Alkitab ini dari Ibrani ke Indonesia ini yang setauku orang Islam, agamanya Islam. Diakui dan disetujui. Jadi makasih lah ya sama orang Islam ya. Gimana mau dikata? Karena kan datangnya di Indonesia. Tentu Jadi makasih lah ya. Bahasa Indonesia. Ya, jadi makasih lah ya sama orang Indonesia, sama orang Islam ya. Tapi di dalam Yesaya dikatakan segala bahasa adalah milik Elohim, bukan milik teman-teman Islam. Enggak. Boleh kami pakai bahasa Arab, boleh kami pakai bahasa Indonesia, karena segala bahasa adalah milik Elohim. Enggak ada milik teman-teman Muslim, enggak. Iya. Ya enggak? Iya, ibu kan Tuhannya UMKM. UMKM apa? Iya, ekonomi untuk yang untuk lokal gitu loh. Kalau di Bali Tuhannya Sang Yang Widi ya kan. Itu kan orang Bali, bisa. Tapi kan tetap dia mengarah kepada bait yang di surga gitu dia. Jangan mengarah ke bait yang lain-lain. Karena sekarang keberadaan Elohim itu ada di surga. Itulah dia siapa? Dalam Yesus. Nanti yang kita lihat nyata, yang sebenarnya adalah wujud Yesus setelah kita lihat Elohim itu. Gitu. Makanya di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 23, kalian juga lagi dibawa. Kalian juga nanti melihat wujud Elohim kalian yang sebenarnya itu. Padahal aku berani taruhan yang kalian lihat nanti wujud Yesus. Begitu juga dengan orang Yahudi. Udah dibilang di Al-Quran, Laisa kamisli sayun, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi pencipta langit bumi beserta itunya nggak sama dengan makhluknya, Bu. Iya, tapi kan dikatakan di sana kalian akan melihat wujudnya nanti kelak di surga. Iya, tapi nggak sama dengan makhluknya. Bentuknya itu nggak sama dengan makhluknya. Ya, itulah yang nanti kita mau lihat ya. Kalau Yesus kan makhluknya, Bu. Bukan, Yesus itu wujud dan gambar Elohim. Mampus. Ya gambar Tuhan itu berhala, Bu. Kan kita udah ngomongin Karena ini. Elohim, iya, Elohim itu kan tak berwujud. Elohim itu tak kelihatan. Elohim tidak berwujud. Jadi nanti nggak ada wujud. Ibu tahu nggak artinya wujud apa, Bu? Wujud keadaan yang nyata itu wujud. Nih, saya tunjukin ya, Bu ya. Itu wujud namanya. Keadaannya yang sebenarnya kita lihat nanti. Masa kita umat manusia nanti nggak melihat-lihat Elohim? Bu. Kalau nggak kita lihat-lihat nanti Elohim itu bohong lah, itu bohong. Aku tak mau. Bagus jadi ateis. Bu. Tuh. Nih, Ibu bisa lihat handphone Ibu nggak? Bisa, tapi bahasa Ibran, bahasa sifat anak. Wujud dalam bahasa Arab artinya
pada ada atau keberadaan. Jadi kalau Tuhan Ibu nggak ada wujudnya, berarti nggak ada. Wujud itu artinya ada, ya, Bu. di dalam iya ada. Itulah wujud Elohim itu nanti di dalam Yesus. Bu, Wujudnya yang kita wujud lihat. itu artinya Manusia ada. wujudnya. Jadi Ibu kalau Ibu bilang Elohim itu nggak berwujud, berarti dia nggak ada. Ya. Elohim itu roh kalau di kami kekristenan. Roh tak kelihatan. Itu dia. Gimana itu Pak Kambuan? Ya, saya juga Jadi bingung. Saya nanti agak manusia- bingung dengar ibu ini. Dia pakai banyak Tuhan, jadi dia nggak yakin sama Tuhannya Kristen gitu. Dia masih pakai Tuhannya Israel yang tidak menyelamatkan dia gitu. Nah, terserah pokoknya gitulah. Yang aku tahu setelah sudah umurku sekian lama, Elohim itu tak kelihatan, tak terhampiri. Iya, feeling saya Makanya- gitu Pak Kambuan. Dia Iya, saking bingung iya. Tuhannya banyak, dia ngawinin Tuhannya Islam sama Tuhannya Yahudi jadi Tuhannya Yesus. Yahudi. Nah, itu yang saya bingung. Makanya Enggak, jangan kalian bilang dikawinkan, enggak. Satunya Elohim di seluruh bumi ini, enggak ada dua. Kalau ada pun dua, itu adalah setan, Elohim yang lain. Makanya ada datanya di dalam 1 Tawari 16 ayat 26. Di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Mamon, setan katanya. Kita harus tetap menuju Jadi kepada tadi kan Elohim. tadi- Yesus ini siapa? Yesus, tunggu dulu. Yesus ini siapa? Yesus ini firman Elohim. Dia tetap itu. Makanya dikatakan Esa. Gitu dia. Nggak ada ini Elohim yang lain Yesus ini. Ini adalah wujud daripada kan- Elohim itu. Masih tetap sama. tadi kan saya udah bilang, Itu dia. Ibu kalau tidak ada perjanjian baru atau yang ibu bilang tadi Injil, ibu tidak bisa selamat karena ibu bukan orang pilihannya Israel. Titik, Bu. Jadi nggak usah ribet-ribet. Iya. Kita tuh nggak bisa, kita Betul. nggak dihargain Pilihan sama itu- orang Israel. Ya, orang- Dihargain sama orang Israel, Bu. Tapi ibu mengemis seakan-akan sama Israel, Elohim. Israel aja nggak percaya Memang Elohim. iya. Kenapa kita nggak ngemis? Kan awalnya datang kebenaran Elohim pertama kali menurunkan 10 hukum kepada Musa di Bani Israel. Memang betul itu. Kenapa kita cemburu? Cuman karena ada murid-murid Yesus lalu disebarkan, makanya Yesus mengatakan pergilah ke seluruh bangsa. Karena Yesus mencintai seluruh umat manusia agar disiarkan apa perintah-perintahnya yang harus kita patuhi. Makanya diturunkan Elohim. Hanya itulah langsung Elohim mencatat 10 hukumnya. Ya, kali itu saja, hanya sekali itu aja, 10 hukum. Begitu indah itu hukumnya itu, masa kita mau komentar lagi? Makanya dikatakan, jika engkau mengasihi aku, turutilah 10 hukumku. Tetapi kalau engkau mengatakan kau mengenal Elohim, tapi kau tidak menuruti 10 hukumku, engkau adalah seorang pendusta. Enyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus nanti. Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapa itu? 10 hukum. Jangan kita Oke, saya mau tanya ke Ibu satu. kita Ibu- memplesetkan firman Tuhan. Oke, saya plesetkan sekarang, Bu. Sekarang saya tidak pakai itu 10 hukumnya Musa. Kalau ibu tidak pakai, saya tidak pakai. Saya pasti masuk surga karena ada Bapak kami yang Berarti di berapa? surga. Berapa istri Bapak? Berapa istri Bapak? Kok istri saya? Iya, Kok aku tanya, larinya hari ke ini situ? berapa istri Bapak? Satu. Maaf, Pak. Satu. Oke, masih setia. Jangan berzina. Ya, masih setia 10 hukum. Kalau nggak setia sama 10 hukum, udah banyak istrimu, Pak. Segala yang cantik udah kau istrikan. Ibu karena udah kau ingini. ibu makan Semua babi, istri ibu karena orang. ibu makan babi, makan udang nggak? Makan babi, makan udang nggak? Bu? Enggak, saya tidak. Saya Konsentrasi. Saya mengharamkan. Advent. Saya mengharamkan seluruh Nah, makanan yang haram. Nah, saya dulu Advent, Bu. Ibu Tadi kayak Advent. Billy. Jadi kalau Advent itu Bapak tidak Advent. bisa masuk surga. Aduh, Tidak sayangnya. bisa masuk surga. Dulu sekarang udah nggak lagi. Dulu sekarang udah nggak lagi, Bu. Iya. Isa mau datang segera. Itu lagunya apa, Bu? Itu kata-kata itu katanya Muslim itu Angkat Isa. nafiri dan bunyikanlah. Ya. Isa mau datang segera. Ya betul. Mencuri Tuhannya agama lain. Mencuri Tuhan. Bukan mencuri, Pak. Itu Isa al-Masih itu bahasa Aramek. Itu bahasa Arameknya. Karena ada kan, karena orang murid-murid Yesus awalnya kan berbahasa Aramek. Ibu Memang kan tadi Isa udah kita bilang sebutkan, 10 perintah. kita sebut- Kan tadi udah bilang 10 perintah.
Ya, Advent, perintah Lupi. itu tangan Allah. Advent. Allah lagi. Tangan Elohim itu loh, Pak. Tangan Elohim yang mencatat itu. Masa berani kita mau menukar itu? Wow, enyahlah kau dari hadapanku. Hai engkau pembuat kejahatan. Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Makanya ada orang Kristen dienyahkan karena merubah 10 hukum. Itulah perkataan Iya. Yesus itu. Bukan kan semua dibilang orang jangan yang menyuruh mencuri. kepada aku, Tuhan. Dengar Pak. Bukan semua orang yang menyeru-nyeru kepada aku, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapaknya? Ya 10 hukum. Berani kita menukar 10 hukum. Enyahlah kau dari hadapanku. Itulah kata Yesus kepada orang Kristen kelak. Nah, itu. Benar itu. Tapi Bang Juma salah. Nggak tahu dia bagaimana cara mengucapkannya. Nah, sementara itu perkataan kepada orang Israel ke Kristen. Bu, udah nih. Yuk bahas 10 hukum yuk. Udah nih. Yuk bahas 10 hukum yuk. Ayo. Nomor 1. Kumandangkan itu ke seluruh. Nomor 1 coba Ibu bacain. 10 hukum itu nomor 1 coba Ibu bacain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Allah Yesus? Allah Yesus. Yesus, itu kan firman. Udah batal nomor 1. Ibu udah langgar nomor 1 tuh. Oh, bukan. Enggak. Ya, buktinya di dalam keislaman Elohim Allah berbicara dari balik pohon. Kenapa dari balik pohon? Kok enggak dia langsung berbicara? Di mana kita menuhankan pohon? Di mana saya kita menuhankan pohon? Bukan menuhankan pohon, tapi kan kami nggak sekutukan, Allah tetap satu. Kami nggak sekutukan, Allah tetap satu. Ya, kami nah, Ibu menyekutukan Tuhan. Ada Allah Yesus, ada ilah Yesus. Elohim. Bukan, Elohim itu menyatakan diri di dalam Yesus. Mau mendatangi ciptaannya. Nomor 1-nya apa Bu? Coba bacain lagi. Nomor 1-nya apa Bu? Coba bacain lagi. Jangan ada padamu Elohim yang lain di hadapanmu. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Elohim yang lain itu kalau bahasa Ibrani asli. Ya berarti artinya apa? Jangan ada Tuhan lain kan? Nah, Tuhan Yesus. Jangan ada sesembahan lain gitu. Tuhan Yesus. Yesus Ibu sembah. Bukan yang lain itu. Nah, itu udah menyekutukan, udah dilanggar nomor 1. Oke, siap. Habis itu nomor 2. Tidak. Jangan ada ilah lain di hadapanku nomor 2. Nomor 2, jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya. Jangan kau beribadah kepadanya. Nah. Apa? Itu Katolik. Itu apa? Mana ada? Advent mana ada membuat patung? Haram patung ada. Advent adanya dari kapan? Di dalam rumah pun gak ada patung. Advent adanya dari kapan? Kami sisa-sisa yang menuruti 10 hukum. Iya, Advent adanya dari kapan? Abad 18 kan? Ajaran kalian dari Katolik kan? Katolik punya patung. Nggak ada, kami nggak ada. Oh, jadi Ibu nggak menyembah patung, tapi Ibu nerusin pengajaran penyembah patung gitu ya? Nggak ada menerusi. Oke, mantap. Udah dilanggar lagi nomor 2. Nomor 3-nya Bu? Nggak ada. Itu premingmu nggak ada ya, kami langgar. Dua-dua nggak ada. Nomor 3. Nomor 3. Jangan menyebut nama Elohim dengan sembarangan. Oke, terus? Itu Tuhan yang terkutuk apa? Terkutuk apa? Yesus itu kan firman Elohim, tetap satu. Aku dan Elohim satu, kata Yesus. Enggak, itu Galatia 3:13. Coba dibaca, Bu. Nah, itu Coba dibaca. Terkutuk itu adalah kutuk dosa. Coba dibaca dong, jangan malu dong. Ya, aku mau tanya, biar orang yang terkutuk itu jangan malu dong, Ibu. Jangan malu dong. Iya, baca, coba baca Galatia 3:13. Jauh Alkitabku di luar. Oke, saya bacain ya. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti maksudnya di sini siapa yang dikutuk, Bu? Yang terkutuk itu maksudnya itulah kutuk dosa, itu yang terkutuk. Iya, dari ayat bukan ayat sih. Iya, dari butir ini. Yang dikutuk itu maksudnya siapa? Tunggu ya. Tunggu. Ini kayu salib. Bentar ya.
Batuk pun aku. Kalimat terkutuklah orang yang digantung di kayu salib merupakan kutipan dari kitab suci khususnya di dalam Galatia 3 ayat 13. Ayat ini mengacu pada konsekuensi bagi orang yang melanggar hukum Taurat. Namun dalam konteks Kristen, ayat ini juga sering dikaitkan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Nah, jadi siapa, Bu? Di mana dia menjadi kutuk. Di mana dia menjadi kutuk bagi manusia. Jadi yang terkutuk di situ siapa, Bu? Pengorbanan, dia mengorbankan diri. Bukan dia yang terkutuk, dosa yang terkutuk, dia mengorbankan diri demi misi penyelamatan dunia. Jadi yang terkutuk di sini siapa? Yang terkutuk dosa itu yang terkutuk. Nggak ada kata dosa di ayat ini nggak ada, Bu. Itu artinya kami. Iya, kata dosa di ayat ini nggak ada. Kok Ibu ada-adain sih? Ada, iya. Tapi kan ada artinya ini, ada artinya ini, Iya, tapi di ayat ini nggak ada kata dosa. Benar. Iya, tapi makna daripada ayat ini kayak kalian tafsir gitu kan. Ayat ini mengacu pada konsekuensi bagi orang yang melanggar hukum Taurat. Namun dalam konteks Kristen, ayat ini juga sering dikaitkan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Jadi yang berkorban di situ siapa, Bu? Kutuk. Di mana dia? Yesus dong. Nah, berarti yang dikutuk di sini Yesus ya. Manusia. Tadi Ibu bilang di peraturan nomor 1 di 10 Taurat, 10 peraturan Taurat. Jangan menghina, apa tadi? Jangan menyebut nomor 3 kan? Jangan menyebut nama Elohim sembarangan. Ibu udah satuin Elohim, habis itu Ibu kutuk. Itu dia, ya? Ibu langgar nih nomor 3. Bukan itu, kalian yang salah ngerti. Loh. Udah, lanjut. Kok udah lanjut? Tunggu bentar. Nomor 1 Ibu udah langgar, nomor 2 udah Ibu langgar, nomor 3 udah langgar. Oke deh. Gak ada. Oke deh, kita sambung ke nomor 4. Nomor 4 apa? 4. Dilanggar semua, guys. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kami hari Sabat. Mayoritas Kristen Sabat atau Minggu? Enggak mau tahu aku. Aku enggak mau tahu orang Kristen yang lain. Kalau mereka mendengar ini semoga berubah. Iya, tapi mayoritas Kristen Minggu ya, Bu ya. Mayoritas Kristen Minggu ya, Bu ya. Iya, aku nggak mau ya. Oke, mayoritas Kristen menurut Bu Darni melanggar ya. Jangan bilang menurut Bu Darni, aku tak mau mengarah keluar selain Advent. Aku Advent, aku lawan kalian. Aku nggak mau mengikut campur orang lain. Oke, dilanggar lagi sama Kristen. Siap, mantap. Nomor 5, Bu. Hormati ibu bapak. Hormati ibu bapamu. Kapan di Bible Yesus menghormati ibunya? Dihormati ibunya. Coba tunjukin ayatnya. Gak, mana ada dia kejam sama ibunya? Coba tunjukin ayatnya. Oke, ini dia. Coba tunjukin ayatnya. Di mana ya ayatnya mengatakan Yesus menghormati ibunya? Dia manggil ibunya aja perempuan, Bu. Hormati. Oh, ibunya di Alkitab. Cep. Ya. Ini dia. Cep. Yesus menunjukkan penghormatan yang besar kepada ibunya Maria. Di Alkitab ia mematuhi perintah untuk menghormati orang tua, bahkan ketika menghadapi penderitaan di kayu salib. Bukti penghormatan Yesus kepada ibunya di Alkitab, ketaatan kepada orang tua. Yesus mematuhi orang tuanya Maria dan Yusuf. Bahkan pada saat ia sudah dewasa, ia menunjukkan ketaatan dan kasih sayang kepada mereka. Iya, sebentar. Ini dia kisah Yohanes 19. Dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, Yesus mengatakan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kepada muridnya yang dikasihi, "Inilah ibumu." Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya memberikan perhatian kepada ibunya, tetapi juga menugaskan seseorang untuk memeliharanya setelah ia tidak ada lagi. Kisah Yohanes 19. Itu di mana kata-kata itu di mana kata-kata Yesus bilang ibu? Yohanes 19 ayat 26 sampai Oke. 26. Oke, saya tunjukin ya, Bu ya. Yohanes. Saya tunjukin ya, Bu ya. Ya. Aku Alkitabku di luar. Ini saya tunjukin aja enggak apa-apa. Keluar. Ini saya
Yohanes 19:26, betul nggak? Bu? 7 Ya, 19:26 ya. sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya di sini original teksnya mater. Alah, udahlah. Tunggu sebentar dong. Pelintir-pelintir rakyat. Bukan, ini originalnya, Ibu. Kelas Yesus. Meter. Dia manggil dia di sini. Ketika Yesus melihat ibunya, meter, ya kan? Tapi begitu Yesusnya ngomong, Bu. Ibunya itu di sini dia menyebutnya ibunya. Itu di sini dia menyebutnya gune. Warna merah nih, Bu. Gune. Warna merah. Jadi dia manggil ibunya aja perempuan. Santun itu, Bu, kayak gitu, Bu. Ya terserahmu tuh, Jibril. Loh, itu original teksnya, Bu. Terserahmu lah, itu kan pendapat. Itu pendapat di luar kekristenan yang aku baca nggak pernah seperti itu. Itu Bible-nya, Bu, original teksnya, Bu. Kayak mana kalau ku tunjukkan Nabi Muhammad mengatakan orang tuanya di neraka, gimana? Di mana tuh? Sakit nggak hati kamu? Di mana tuh? Bilang gitu. Oke, sebentar bergerak. Aku ambil dulu buku. Bentar ya. Iya, kalau kafir-kafir ini terpojok nyerangnya Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Saking sempurnanya lah Islam, nabinya yang diserang bukan ajarannya. Aduh, nggak jadi tidur aku ini gara-gara si Jibril. Ibu langgar semua nih 10 hukum Taurat nih 1, 2, 3 sampai 5 nih Bu langgar semua. Tidak deh. Enggak. Mana dia? Bentar ya. Bentar ya. Sahih. Bentar ya, tidak ada seorang pun. Oh nih, Sahih Bukhari 5200. Sahih Bukhari 41. Berapa? 5241. 5241. Bukan ini. Bukan ini. Bukan. HR Muslim nomor 203. HR Muslim nomor 203. Itu dia. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Dah. Tadi ibu, sekarang ayah. Ini yang benar yang mana nih? Ayahku dan ibumu. Sesungguhnya ayahku dan ibumu di neraka. Ayo coba. Hah? Yesus mana mau bilang begitu? Udah, kita nggak usah ngomong gitulah. Bukan, nggak. Oke, ini kita buka hadisnya. Sahih Muslim 203 kan? Nomor 203 kan? Iya, coba baca. Sungguh aku ingin menceritakan kepadamu sebuah hadis yang aku pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW. Sekiranya aku mengetahui bahwa aku memiliki kehidupan, niscaya aku tidak akan menceritakannya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya. Saya Muslim 203. Ini original teksnya. Masa nggak ada itu? Ini. Yang gitulah. Ini. Oh, coba ku tengok dulu di HP. Bentar. Dan kau ketawa. Bukan, udah dari ibu ke bapak. Ini nyerang ibu udah membabi buta nih, Bu. Muslim. Ya tadi kan kau bilang Yesus tak sopan kepada orang tuanya. Mana? Yesus. Kalaupun Rasulullah ada ngomong kayak gitu, dia tetap manggilnya ibunya sama bapaknya, bukan perempuan. Oh ya, ada kacau kau. Iya kan? Betul nggak? Iya. 203. Oke. HR Muslim adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini membahas tentang seorang pemimpin yang
Menipu rakyat dan itu tadi saya yang bacain. Iya sama ini salah. Gimana ya? Astagfirullahaladzim. Sama. Iya, udah nyerangnya membabi buta nih. Ini udah nyerangnya membabi buta nih. Udah yuk sambung. Kalaupun lah Rasulullah bilang kayak gitu, tetap manggilnya ibu sama bapak. Nah, ini Yesus di Yohanes 19:26 bilang gunaika perempuan. Ini apa? Iya, Nggak ada santun nih. Ini gali ladap nih. Perempuan yang lain itu. Perempuan yang lain yang dipanggil. Ibu, inilah anakmu kan dia bilang. Coba kita tengok apa mana tadi ayatnya itu mana. Yohanes 19:26. Yohanes 19 ayat 26. 26. Yohanes. Oh, jadi segar pula mataku kapan aku tidur ini. Nah, kan? Seru kan? jadi semangat pula aku. 19 ayat 26. Mana dia ini 26. Ini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Bayangkan itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Kata Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, dia ngomong sama ibunya itu. Ya udah, ibu. Nah, dia panggil ibunya di original teksnya gunaika, perempuan. Gali ladap nih anak kayak gini nih. Nopo kau gali enggak kan, sini cantiknya. Ini saya tunjukin nih. Nih, Bu. Saya tunjukin nih. Ibu, inilah anakmu. Original teksnya. Perempuan. Horao. Anak laki-laki. Huios. Inilah anak laki-lakimu. Dia manggilnya. Karena nggak mungkin istri dong. Jadi dia manggil ibunya apa, Bu? Perempuan di situ. Kali ladap nggak tuh? Coba apa? Enggak. Coba dulu ucapkan seperti isinya ini, seperti aku tadi. Ibu, inilah aku anakmu. Itu apa katanya? Ini kan, ibu, inilah anakmu. Ini tadi. Kalau di situ apa katanya? Apa katanya di situ coba? Ini gunai. Gune. Horao. Mana? Horao. Huios. Kalau disatukan. Ya ini tadi ibu. Iya, Perempuan. Ibu. Perempuan. Kalau dia di situ, kayak mana menyatukannya di situ? Ibrani itu. Oke, mau interlinearnya. Saya bukain interlinearnya. Iya, bacakan translate-nya. 19:26. Interlinear. Nih. Aku biarpun gak ada sekolah kujan kok tipu aku. Ini Ginai ide ho huioso. Artinya perempuan, lihatlah anakmu. Apa ini? Mana pula kayak gitu perempuan lihatlah anakmu. Terus ini di sini kitab suci inilah patokannya. Yang lain itu kan masih pendapat-pendapat. Ini kan originalnya, Ibu. Iya, itu kan masih disatu-satukan. Tetapi nah ini Bu, kalau mother itu, ibu itu ini matera. Apa bahasa Ibraninya mother, ibu? Bukan Ibrani dong, ini perjanjian baru kan Yunani dong. Sekarang aku mau tanya, apa bahasa Ibrani ibu? Bahasa Yunani ibu matera. Ya udah, berarti matera. Enggak, dia pakai gunai. Gunai itu apa? Bahasa apa itu gunai? Bahasa Yunani, artinya perempuan. Bahasa Yunani perempuan, gunai. Ya, sedangkan Maria kan ibunya. Masa
nggak mungkin lah, nggak. Oke, lewat, udah nggak, aku nggak masuk. Oke, nggak benar kau. Oke, nomor 6 apa Bu? Hukum ke-6, jangan membunuh. Nah, itu penyaliban ngapain? Itu Kan memang itu kan dilanggar lagi. Dilanggar lagi. Salah. Yang membunuh siapa? Siapa yang membunuh? Tuhan dibunuh. Siapa yang membunuh Yesus pada waktu di zaman Israel? Siapa? Iya, oke. Orang Kristen atau Ibu orang mau Yahudi? ibu mau Yesus disalib nggak? Loh, kan dia itu memang tentara Romawi yang menyalibkan dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Iya. Karena, Ibu mau Yesus dibunuh nggak? Sebentar. Kenapa Yesus pada waktu itu mau ditangkap? Karena Yesus mengatakan, aku anak Allah. Aku datangnya dari surga. Siapa ini? Berani itu. Tangkap dia. Kan katanya. Berarti orang Yahudi. Tapi karena itu sudah terjadi, memang harus digenapi nubuatan itu. Ya sudah. Memang begitu jalannya. Jadi begitu Yesus dibunuh, ibu suka nggak? Kok aku suka? Oh, jadi ibu nggak mau ditebus? Harusnya aku di situ, bukan Yesus berada di situ. Oh, jadi ibu support nggak nih Yesus disalib? Bukan seperti itu, karena sudah Kok bukan seperti itu? Ini ada pembunuhan nih di abad 1. Ada orang digantung-gantung. Ibu mau nggak kejadian itu terjadi? Makanya kenapa kami orang Kristen selalu merayakan, selalu mengadakan dirayain lagi. Bunuh orang dirayain, guys. Lihat tuh. Dengar dulu, Jibril. Bukan dirayai pesta besaran minuman, Jibril. Kami itu merenung. Dengar kau dulu. Nah, Jibril, kami mengadakannya berenung. Bahwasanya nangis kami waktu mengadakan. Orang bagi-bagi kado kok. Enggak, kami enggak ada membagi-bagi. Apa itu di bawah apa pohon apa namanya? Pohon pisang. Itu kan mereka Natalan itu. Kalau kami umat Advent kalau mengadakan perayaan memperingati kematian Yesus, itu ada orang yang menangis. Karena aku contohnya, seharusnya aku yang berada di kayu salib itu karena jadi ibu bersyukurlah dia digantung, ya enggak? Siapa bilang bersyukur? Lah, kan tadi ibu bilang mestinya saya. Iya, tapi karena kasihnya kepada manusia sehingga dia rela berkorban di kayu salib itu, bayangkan. Jadi ibu bersyukurlah. Dia bisa dibilang bersyukur. Jadi apa namanya? Bersyukur. Kita hanya kembali merenungkan hidup kita. Iya, jadi apa namanya kalau nggak bersyukur? Biar di dalam kehidupan ini kita selalu berkaca, kita selalu berubah, kita selalu mengadakan di dalam kehidupan ini saling mengasihi sesama, saling membantu, apalagi di dalam keluarga. Kan udah muter nih, Itulah merenungkan. Iya, jadi ibu bersyukur kan dia digantung. Nggak ada bersyukur aku Yesus digantung. Lah, jadi ibu renungin, habis itu sebagian orang ada yang seneng, yang joget-joget merayakan. Siapa? Aku nggak tahu. Nggak pernah kami joget-joget merayakan Paskah. Ada aja. Jadi ngapain ibu Paskah? Sedih, menangis. Bersyukur, bukan ibu yang digantung. Menangis, nggak ada kedengaran suara kalau kami sudah mengadakan perjamuan itu. Namanya hening. Di depan itu para pendeta, para pertua. Udah, di situ ada roti perjamuan, di situ ada minuman. Nah, ibu makan lagi daging, ibu minum lagi darahnya. Itu memperingati bagaimana. Nomor 6 tadi apa, Bu? Yesus jangan membunuh. Ibu malah rayain orang dibunuh. Itu terserah. Itu kan pendapat antikristus. Nggak apa-apa lah. Itu antikristus. Iya dong. Antikristus pasti mengejek-ngejek. Bu, 10 hukum Taurat. Nomor 6, jangan membunuh. Gak ada kami membunuh. Kristen ada nggak kalau Yesus nggak dibunuh? Mana ada kami membunuh Yesus? Gak pernah tangan kami kotor. Iya, Kristen ada nggak kalau Yesus nggak dibunuh? Maksudnya Kristen adakah Yesus kalau nggak dibunuh? Maksudnya apa sih? Nggak ngerti aku. Kalau Yesus nggak digantung, ada nggak Kristen? Ya, bisa jadi bukan karena seperti itu aja nanti cara Yesus datang. Pokoknya dibunuh gitu kan? Iya, bukan seperti itu. Iya, berarti dasar agama ibu tuh membunuh.
terserah, itu pendapat di luar dari kekristenan, terserah mula. Nah, itu urusanmu. Kok di luar sih? Emang ini kau kan mengkritiin agama kami, terserah. Itu Enggak, kita mau ikut bukan soal hukum Taurat. Kan Ibu bilang dari tadi kan, Ibu menggembar-gemborkan kan. Kami memegang semua hukum Taurat. Ini 766 dilanggar sekarang. Ya itu kan pendapat kalian. Kami tidak ada merasa kami membunuh Yesus, enggak ada. Terus? Itu hanya gimana ya, merenungkan bagaimana tentang penyaliban Yesus. Merenungkan. Iya dong, kami merenungkan itu dengan mengeluarkan. Udah jelas dilanggar ya. Itu katamu, kami enggak. Kami di dalam organisasi masih Advent hari ke-7, 10 hukum itu harus dikumandangkan selalu di gereja kami. Nggak tahu teman-teman yang lain ya. Kalau kami di gereja kami harus wajib itu dikumandangkan, karena itu adalah hukum moral kepada semua manusia. Itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, kata Paulus dalam Galatia 3 ayat 24. Nah, oke? Hukum ke-7. Jangan berzina. Ibu buka Lukas 7 nomor 44. Apa ya? Lukas 7. Salah. Kecil kali Alkitabku, ayat 44. 29, 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu. Apa ini maksudnya? Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Itu perempuan yang mau merendahkan diri datang ke kaki Yesus. Sambil menyapa kaki Bukan Yesus. muhrim, dipegang-pegang. Jangan salah. Makanya apa? Dengar dulu. Bukan muhrim dipegang-pegang begini. Bukan dipegang-pegang, jangan kau gitu. Dia menyapa rambutnya yang cantik terurai panjang, menyapanya dengan parfum yang paling mahal. Bukan muhrim. Dengar dulu, parfum itu harganya menggaji satu orang 1 tahun. Harga dari parfum itu harganya menggaji 1 orang karyawan. Jadi kalau parfumnya mahal saya boleh pegang-pegang gitu? Bukan dipegang, kakinya dicium. Tuh. Kayak mana mencium Bukan kaki? muhrim, Ibu. Beda, emangnya dicium-cium, emangnya dipeluk-peluk. Itu. Enggak, kaki. Kau coba. Macam mana perempuan sorry lah ya, mencium kaki pria. Bukan muhrim. Astagfirullahaladzim. Maria itu, dia itu kan perempuan itu di dalam hidupnya kan melakukan seperti itu. Karena dia mendengar Yesus sudah datang. Malahan murid-murid Yesus terheran-heran. Loh, kok guru kita ini menyentuh perempuan yang kotor itu, katanya. Jadi nyentuh ya? Dengar dulu. Kalian sudah lama bersama aku. Pernah kalian cium aku? Enggak pernah kan? Ini karena saking rendah hatinya dia datang membawa buli-buli itu, mencium kakiku dan menyapa kakiku. Ditengok disaksikan muridnya, bukan berdua di kamar. Iya, tapi kakinya dipegang-pegang depan umum lagi. Bukan dipegang-pegang. Mana caranya wanita yang merendahkan diri datang di kakinya mencium? Mana ada perempuan mau mencium kaki? Bukan muhrim, Ibu paham nggak? Bukan muhrim. Bukan muhrim. Dasar. Oke, lanjut. Jadi marahnya ke saya sih. Iya, kalian kan memelintir Alkitab. Bukan muhrim, bukan yang saya tanya. Muhrim bukan itu. Iya, tapi dia kan datang dengan membawa dosanya kepada Yesus. Dia datang membawa dosanya kepada Yesus agar Yesus mengampuni dia. Sudah pernah hadir ke bumi. Nah itu, sampai perempuan perzina itu pun dikatakannya siapa yang tidak punya dosa, dia dulu melempari wanita ini. Nah, suatu di bumi dia masih memberikan pengampunan kepada manusia itu.
Nah setelah itu kau jangan berbuat dosa lagi katanya. Enggak, tapi kalau kaki nggak kena nih Bu, berarti menurut ibu kaki nggak kena nih. Bu, berarti menurut ibu kaki nggak kena nih. Dia air matanya jatuh loh, Jibril. Jatuh. Oke. Yohanes 13:23 deh Bu. Dia kan datang. 12 ayat 23. 23. Bentar ya. Apa ini? Yesus memberitakan kematiannya ayat 23, 21, 22, 23. Apa ini? 24. 23. Tetapi 23. iya, tetapi Yesus menjawab, mereka Yohanes 13:23. katanya, telah Yohanes 13:23. Yohanes 13 ayat 23. Aduh. 25. Yohanes 13:23. Ini 31. Yohanes 13:23. Iya. 28, 21, 22, 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Emangnya kenapa? Bersandar di dadanya. Yesus bersandar muridnya di dada Yesus. Yang murid yang dikasihnya itu siapa? Yohanes. Nah, kok Yohanes? Dari mana itu? Itu murid yang paling itu yang paling dekat dengan dia, Yohanes. Wah, asumsi. Enggak dong. Iya. Kan ibu ingat nggak waktu Yesus disalib? Ada Maria, habis itu ada Maria Magdalena. Habis itu dia bilang perempuan itu dan murid yang dikasihinya. Murid yang dikasihinya waktu dia disalib itu dia bilang ini Maria Magdalena. Kok sekarang berubah nih murid yang dikasihinya berubah? Sebentar ya, aku ambil kacamata aku. Waduh, oke siap. Ambil kacamata guys. Aduh pusing kita nih guys. Oh parah kau Jibril. Inilah dosa kalian. Astagfirullahaladzim. Iya. Kalian noko-noko aja kalian lalat. Astagfirullah. Aduh kalian inilah. Sampai nggak tidur aku. Oke lah. 23. Ini kan Yesus memperingatkan Judas ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini waktu Yesus bersama murid-muridnya lah ini ya. Makanya kalian ini memang La haula wala quwata illa billah. Bu Darni, waktu penyaliban dikenalin Maria, berarti ibunya. Abis itu wanita yang dikasihinya sebelahnya, berarti Maria Magdalena bukan yang murid yang dikasihinya. Gak ada. Dengar dulu, ini kan dia bersama murid-muridnya ini, dengar ya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Mereka duduk di meja. Ya, dia kasih tahu sih itu. Sebelum kejadian penyaliban, pas di antara kalian ada berkhianat sama aku, itulah si Judas Iskariot loh. Ayat 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Siapa kita ini? Siapa yang berkhianat itu? Siapa yang berkhianat itu? Saling pandangan lah mereka. Itulah istilahnya kan. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Itu besar Yesus. Seorang di antara murid Yesus masih nggak ngaku itu loh. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Muridnya di situ nggak ada perempuan loh. Masih nggak ngaku itu loh. Ya udah, ibu nggak ngaku. Ini kalau udah kena ini ibu nggak ngaku juga saya nggak paham deh. Markus 16:1 Bu, ibu baca. Kalian. Bentar. Kalau nggak ngaku di sini juga gue nggak paham lagi deh. Kalian yang pelintir-pelintir Alkitab ini, nggak mungkin lah. Markus berapa? Markus 16 nomor 1. Matius, Markus. Ayat? Nomor 1. Aduh keringatan aku. Nomor 1. Ya, sebentar. Jangan keringatan dong, itu pinasenya. Injil tentang Yesus. Jangan keringatan dong. 16 nomor 1 ibu cantik. 16 nomor 1 ibu cantik. Iya, 16. Oh 16. Tarik aku.
kehidupan kipasku dulu. Sampai keringat. Enggak sampai situ bisa. Enggak. Sampai keringatan. Iyalah, oh kan sekuat tenaga aku ngomong ini karena nggak ada sound card. 16 ayat 1. Ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, ya ini ya. Setelah lewat hari Sabat, Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, ini kan sudah mati. 3 perempuan mau meminyaki Yesus. Oh, begini. Nah, loh, begini 3 perempuan nih, Bu. Ini nggak ada murid lain nih, nggak ada murid lain. Makanya tadi gue bilang, nih kalau kayak gini nggak ngaku juga nggak paham lagi. Ini nggak ngaku juga nggak paham lagi. Oh, ini kan ini otakmu yang somplek ini. Otakmu yang somplek ini. Udah dibilang, ini ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ini Yesus sudah mati loh. Gimana sih kau ini? Iya, jadi meminyaki itu gimana, Bu? Ini dituang kayak teh gitu. Apa dilumurin, dipegang-pegang? Orang Kristen gitu diminyaki kami orang yang meninggal. Disiram. Diminyaki gitu kami. Disiram. Diminyaki, dioleskan. Nah, dioles berarti diraba-raba dong. Dioleskan ke tubuh, dia kan pakai kain kapan itu? Bu, diolesin berarti kena nggak? Kapan nih diminyaki? Bu, diolesin berarti kena nggak? Apanya kena? Diolesin berarti badannya nih kulit ketemu kulit ya. Diolesin berarti badannya kulit ketemu kulit ya. Disiram ke tubuhnya itu. Nah, disiram sekarang jadi kayak ayam gulai disiramnya. Terus apa mau kau tembak di sini? Kan tadi saya udah bilang Yohanes 13. Habis itu Markus 16:1, Yohanes 19:41. Bukan muhrim dipegang-pegang. Ini apa? Itulah otak mesummu itu. Mana ada di situ bermesum? Nggak ada yang bilang mesum, tapi bukan muhrim. Nggak ada tadi. Bukan muhrim. Iya nggak apa-apa memang seperti itu orang. Nggak guys, ini ada 964 orang. Setengah jam, 1 jam terakhir ada gue bilang kata mesum aja, ada nggak? Iya, tapi kan kau bilang tadi kan siapa itu? Kau kan mengarah ke sana. Iya, saya bilang bukan muhrim, kaki dipegang-pegang. Ini sekarang mau diminyakin. Bukan kaki dipegang-pegang dengan gairah seks, enggak. Iya, nggak ada yang bilang kayak gitu. Tapi yang saya bilang bukan muhrim. Aku tahu otakmu mau menembak Yesus. Astagfirullah, kan fitnah, fitnah kan? Fitnah kan? Iya, tapi kan jadi maksudmu mau apa itu perkataanmu? Bukan muhrim, ibu paham nggak bukan muhrim? Ibu paham nggak bukan muhrim? Iya, nggak boleh. Orang jauh. Nah, terus ini begini kenapa? Tapi kan disaksikan kan ada murid-muridnya, mereka kan tercengang. Apa kata Yesus? Kau udah sekian lama bersamaku, gak pernah kau cium aku. Kakiku dicium. Oh, berarti Yesusnya malah minta dicium. Samanya pakai rambutnya. Oh, berarti Yesusnya malah minta dicium. Bukan. Dia duduk bersama murid-muridnya yang 12 itu kan. Lalu perempuan ini karena dia dengar bahwasanya Yesus ada di situ, dia datang mau bertobat. Dia mau meninggalkan semua dosanya. Dipegangnya, disapunya. Waktu dipegangnya kaki Yesus, mau menyapa dengan rambutnya yang terurai, yang panjang, yang cantik itu. Pakai itulah air matanya keluar ke kaki Yesus, lalu disapunya pakai rambutnya. Bayangkan itu. Dia perempuan cantik dia. Tahu, perempuan cantik, tapi karena jatuh air matanya ke kaki Yesus, lalu disapunya pakai rambutnya yang cantik terurai. Udah, pokoknya dia megang-megang yang bukan muhrim deh. Bener nggak? Dengar lu, dengan parfum yang harga termahal bisa menggaji satu karyawan untuk 1 tahun. Iya. Ya? Iya, berarti kalau parfumnya mahal boleh gitu kita megang-megang bukan muhrim. Maksudnya begitulah saking dia merendahkan diri mau bertobat perempuan itu loh. Iya, berarti parfum mahal kita boleh megang-megang bukan muhrim. Enggak juga, karena dia pada saat itu kan banyak uangnya. Karena kan namanya dia perempuan seperti itu, banyak uangnya lah. Segara-segara. Iya, jadi bukan muhrim kita boleh pegang-pegang kalau parfumnya mahal.
Enggak loh, Jibril. Ini Iya. dia mau datang ke kaki Yesus karena Yesus dia tahu guru yang begitu mulia gitu. Dia mau datang sujud di kakinya. supaya Iya, dia Bu, bertobat. mau parfumnya 3 juta juga, bukan muhrim. Ibu paham nggak? Kayaknya yang 100.000 pun, yang 20.000 pun boleh. Yang penting dia datang dengan hati yang tulus gitu loh. Ya bukan muhrim tapi kan. Mumpung itu juga parfumnya ada seharga mahal itu, coba datang dia ke kaki Yesus. Kau ini lagi. Iya, tapi bukan muhrim. Gak ada di situ mau ewe-ewe ya. Astagfirullahaladzim, ibu pikirannya sombong banget, mentang-mentang Tuhannya lewat selangkangan, pikirannya selangkangan mulu. Iya, yang jelas wanita itu ya mau datang mau bertobat di kaki Yesus. Luar biasa. Iya, tapi bukan muhrim, dipegang-pegang kakinya, nggak baik, itu nggak boleh. Deh. Itu urusanmu. Oke. Hukum ke 8. Hukum ke-8. Mencuri. Jangan mencuri. Nah, itu siapa yang merintahin murid untuk ngambil domba tuh? Bukan mengambil domba, bukan mencuri namanya itu. Apa? Tuhan Namanya? itu beda. Ini diberikan ini hukum ini kepada seluruh manusia, sesama manusia. Yesus kan Tuhan, miliknya semua apa yang ada di muka bumi ini. Itu pun ada mau dikatakan. Jadi karena dia Tuhan, dia boleh nyuri gitu ya? Bilang nanti kalau ketemu ke orangnya akan dikembalikan. Ada ayatnya. Oh, jadi karena dia Tuhan, dia boleh nyuri? Bukan dicuri, bilang nanti kalau ketemu sama orangnya, bilang akan dikembalikan. Nah, dikembaliin nggak? Di mana kita tahu? Yang penting sudah dibilangnya dikembalikan, tentu. Nggak ada ayat kembaliin ya? Nggak usah ya, tanya nanti sama orang Yahudi. Tanya nanti Jibril. Ini udah 8 peraturan, Bu, 8 hukum Taurat. Ini udah Ibu langgar semua nih, Bu. Gimana nih, Bu? Mana? Nggak ada dilanggar. Kaliannya kau Lah sayang patung. Tadi abis itu ajaran Ibu dasarnya membunuh. Abis itu nggak hormat sama orang tua, manggil orang tua gunaika. Nggak ada. Abis itu mayoritas Kristen hari Minggu bukan Sabat. Abis itu jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Ibu kutuk-kutuk di Galatia 3:13. Abis itu jangan ada ilah lain, ada ilah Yesus. Ini Ibu hajar semua 10 komandemen ini. Itu karena kalian kan nggak paham, jadi kalian bilang kami melanggar, terserah. Nah sekarang hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Oke? Ya jelas kita sesama manusia harus disuruh jujur. Oke, kita buka nih, Bu. Boleh nggak saya buka nih? Boleh, silakan. Oke, Ibu buka ke Matius 28. Matius 28 ayat Ayat 1 dulu deh. 28 ya. 1. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Oke, stop. Kita catat nih. Matius bilang yang datang ke kuburan Yesus ada 2 orang. Maria Magdalena sama Maria, betul nggak? Ya. Oke. Habis itu kita ke Markus 16. Bentar ya. Nomor 1. Iya, bentar. Ku ambil dulu pulpen. Apa pertanyaanmu? Biar ku apa? Enggak, belum pertanyaan. Kita masih fakta nih. Matius 28 nomor 1 bilang yang datang ke kuburan Yesus itu 1 Maria Magdalena, 2 Maria. Bentar ya. Matius 28 nomor 1. 28 nomor 1. Yang datang ke kuburan Maria Magdalena sama Maria. Maria Magdalena dan Maria. Oke, kita baca Markus 16 nomor 1. Markus 16 ayat 1. Nomor 1 ya. Ya, Markus nomor 1 ya. Ya. Ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena 1 dan Maria ibu Yakobus 2. Maria ibu Yakobus 2. Salome 3. Oke. 3. Catat dulu. Tambah Salome ya kan? Catat dulu. Tunggu. Ini Maria Magdalena
dan Maria dan Salome, ya kan? Dan Salome. Oke. Nah, apalagi? Lukas 24. Gampangnya ini mematahkan apa kau ini. Asik. 24 ayat. Lukas 24 nomor 1. Ayat berapa? Nomor ayat 1. Oke. Matius, Markus, Lukas 24 ayat 1. Apa? Ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Apa itu? Belum disebutin terus. Belum ada. Belum. Ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Di mana? Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua orang yang lain. Nah, ini siapa yang datang? Itulah tadi Maria. Nah, ngarang. Jangan ngarang dong. Maria. Jadi ya kita nggak tahu kan? Lah mereka. Maka mereka akan ini menyambut dengan yang tadi itu yang di dalam Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1 itu. Di Lukas 24, Ibu kita fokus. Di Lukas siapa yang datang ke kuburan? Nggak dibilang. Oke, kita ke Yohanes 20, Bu. Mereka. Iya, mereka siapa nggak disebutin. Kita ke Yohanes 20. Iya, Maria itulah. Yohanes 20 ayat 1. Ayat 1. Bentar ya. Ayat Yohanes. Di mana dia? Pada hari Minggu itu 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan Satu orang. Magdalena. Yohanes 20. Maria Magdalena, satu orang. Terus? Oke. Tadi 10 hukum Taurat nomor 8 apa, Bu? 10 hukum Taurat nomor 8. Ya, nomor 9? Jangan bersaksi dusta. Di antara 4 ini siapa yang berdusta, Bu? Oke, sebentar. Gampang. Jangan ketawa dulu. Yang satu bilang 1 orang, yang satu bilang 2 orang, yang satu bilang 3 orang, yang satu nggak ada sebut nama lagi. Ya. Siapa nih yang dusta? Matius, sebentar. Jangan ketawa dulu. 21 ayat 1. Siapa nih yang bersaksi dusta nih? Gue penasaran nih. Bentar, Markus 16 ayat 1. Jangan ketawa. Lukas 24 ayat 1. Lukas 24 ayat 1. Dan Yohanes 20 ayat 1. Yes, ini dia. Oke, Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, dan Yohanes 20 ayat 1 semuanya menceritakan tentang kunjungan para wanita ke makam Yesus setelah kematiannya. Namun, terdapat perbedaan kecil dalam detail-detail yang diceritakan masing-masing Injil. Perbedaan utama, waktu. Matius menjelang fajar, ya. Nah, waktunya juga beda lagi. Dengar dulu.
Dengar dulu. Markus pagi-pagi benar ketika matahari telah terbit. Lukas pada waktu fajar menyingsing. Yohanes ketika hari masih gelap. Waktunya beda lagi semua. Dengar dulu. Jumlah nama wanita. Matius dan Markus menyebut Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, sedangkan Markus menambahkan Salome, ya kan? Siapa nih yang dusta nih, Bu? Sebentar. Oke. Lukas menyebutkan Maria Magdalena, Yohanes dan Maria ibu Yakobus. Yohanes hanya menyebut Maria Magdalena. Apa yang dilihat di makam? Matius, batu masih menutup makam. Ya, Matius bilang ada gempa. Dengar, iya. Markus bilang ada gempa. Matius, batu masih menutup makam, kemudian digulingkan. Markus mengatakan dan Yohanes, batu sudah digulingkan. Lukas, makam kosong dengan 2 orang yang menghampiri mereka. Malaikatnya juga beda, Bu. Matius 1, Markus 6, Markus 16 malaikatnya di dalam. Lukas malaikatnya 2 di dalam. Yohanes nggak ada malaikatnya. Ya, dengar dulu. Reaksi para wanita. Matius, para wanita pergi memberitahu para murid, ya kan? Markus, para wanita ketakutan dan tidak memberitahu siapapun. Lukas, para wanita memberitahu para murid. Yohanes, Maria Magdalena pergi memberitahu Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Penampakan Yesus. Matius, Yesus menampakkan diri kepada para wanita di makam, lalu kepada para murid di Galilea. Markus, tidak ada penampakan Yesus yang dilaporkan. Lukas, Ibu malah ngejelasin makin beda nih, Bu. Yang pertanyaan saya, Bu, siapa yang dusta? Tidak ada penampakan Yesus. Tunggu dulu. Kesimpulan. Dengar dulu. Kesimpulan. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail keempat Injil ini, sepakat bahwa makam Yesus kosong dan bahwa Yesus telah bangkit. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap penulis Injil memiliki perspektif unik dalam menceritakan peristiwa kebangkitan tersebut. Itu dia. Oh, sekarang kita ganti nih kata dusta jadi unik nih. Siap. Oke, terus. Oke, udah itu dia. Iya, jadi siapa yang dusta nih? Gak ada dusta. Yang jelas tujuan. Meskipun perbedaan itu dalam detail keempat Injil ini sepakat bahwa makam Yesus kosong, Bu, dan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus bangkit. Bu, coba dilihat catatannya, Bu. Ibu coba lihat catatannya. Matius 28 siapa yang datang? Iya, Matius 28 Maria dan Maria Magdalena. Markus 16 siapa yang datang? Maria Magdalena tambah Salome. Nah, Yohanes 20 siapa yang datang? Di sana tak diceritakan, tapi Maria Magdalena doang. Di Yohanes Maria Magdalena doang. Iya. Di Lukas nggak disebutin siapa. Jadi siapa nih yang dusta nih? Nah, di situ dikatakan yang jelas mereka mengatakan bahwasanya kubur Yesus kosong, Yesus bangkit. Itu yang penting. Iya, itu yang penting. Setuju. Sekarang saya lagi nanya, siapa yang datang? Ya, ini para ini yang datang. Iya, siapa? Dengar ya, sewaktu menjelang dengar ya. Ini kan beda-beda waktunya loh, Jibril. Oh, jadi bolak-balik si Maria Magdalenanya? Iya, oh, bolak-balik. Jadi Yohanes 20 Maria Magdalena datang sendiri. Habis itu di Matius 28 dia datang lagi berdua. Habis itu di Markus 16 dia datang lagi bertiga gitu. Gini, di Matius Maria dan Magdalena datang fajar, di waktu fajar. Ya, oke. Markus Maria Magdalena dengan Salome datang pada waktu pagi-pagi benar ketika matahari telah terbit. Itu. Di Lukas pada waktu fajar menyingsing mereka datang. Itu. Terus di Yohanes ketika hari masih gelap si Maria Magdalena melihat. Itu dia. Jadi Maria Magdalena datang 3 kali sehari nih. Bisa jadi. Masa nggak ketemu Yesusnya udah nggak ada? Ya, yang jelaskan itu yang terpenting. Kubur kosong dan Yesus sudah bangkit. Ibu, yang enggak aja. Di Yohanes 20 Maria Magdalena datang sendiri kan? Udah nggak ada nih Tuhannya. Betul nggak? Iya. Nah, di Markus 28 menjelang abis subuh, dia datang lagi berdua bawa temennya. Dia nggak cerita sama temennya. Maria dan Maria. Masa dia nggak cerita sama temennya? Iya, mereka hanya menceritakan kubur Yesus sudah kosong.
Yesus sudah tak Iya ada. siapa Nah, yang datang ibuku cantik? Itulah yang datang Maria Magdalena, Maria Salome, itu Maria itu. Jangan ngarang kan. Jadi siapa yang saksi dusta nih? Matius, Markus, Lukas atau Yohanes? Nggak ada saksi dusta. Mereka inilah yang datang melihat Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus. Udah nyerah aja Bu, udah nyerah. Enggak. Itu isinya yang dilihat kubur telah kosong dan Yesus telah bangkit. Udah nyerah aja. Oke. Yang ke-10. Enggak, jadi siapa yang saksi berdusta nih? Nggak ada saksi dusta. Orang beda-beda begini kok. Ya, beda-beda begini tapi kan mereka datangnya kan lain-lain waktu. Lain-lain waktu apaan sih? Masa Maria Magdalena datangnya 3 kali, Bu? Ya enggak aja deh. Ini jawabannya udah jawaban ngantuk nih, Bu nih. Mereka mau melihat itu kan bisa aja di menjelang fajar, pagi-pagi benar. Jadi ini yang ada bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dusta, ibu yang dusta nih. Saksi dusta nih Bu Darni nih. Nah, itulah makna dari ayat keempat tersebut. Ya. Apa? Yang jelas? Apa? Yang jelas di ayat tersebut waktu-waktu mereka datang itu beda waktu. Iya, jadi Maria Magdalena datangnya 3 kali. Iya, dan mereka juga mengatakan bahwasanya kubur Yesus telah kosong. Iya, mau kuburannya kosong kayak mau isi kayak terserah. Yang saya tanya siapa yang datang Ibu? Itulah Maria Magdalena, Salome. Itu yang datang. Enggak, Matius bilang enggak. Itu yang Enggak, Matius bilang Maria Magdalena sama Maria doang. Enggak ada Salome. Iya, pertama di waktu Berarti Markus tipu. Dusta. Enggak. Di dalam Matius kan tadi dikatakan datangnya waktu apa? Menjelang menyingsingnya fajar, sebelum subuh. Iya. Udah lewat lah itu, selesai. Datang 2 orang. Menurut Markus enggak ada Salome. Yang mana nih yang dusta? Di sini kan udah lain waktu, datangnya lagi nambah Salome. Mana? Pagi-pagi benar. Pada hari pertama hari Minggu itu pagi-pagi benar ya itu sama aja menyingsing fajar. Iya, ini kan Maria Magdalena di Markus. Bertiga. Berarti yang mana nih antara Matius sama Markus? Siapa yang dusta? Ya sama aja itu kan waktu-waktunya beda. Beda orang sama waktunya. Pagi-pagi hari yang benar satu, habis itu yang satu menyingsing fajar sama-sama subuh. 4 waktu itu, ya, 4 waktu. Apa sih yang satu benar pagi-pagi benar sebelum subuh. Matius 28 menyingsing fajar sebelum subuh. Sama ini waktunya. Enggak, beda. Lah kok beda sih? Guys, pagi-pagi benar sama menyingsing fajar. Sama nggak guys? Mau apapun kau bilang, Jibril, yang jelas kubur Yesus kosong dan iya kosong. Tuh Bu, sama. Oke, sama. Tapi tetap Yesus sudah bangkit. Iya, Matius bilang 2 orang, Markus bilang 3 orang. Siapa yang dusta nih? Gak ada yang dusta. Lah, gimana sih? Ya, udah aku baca tadi ya, udah hilang ini ya. Ini Ibu langgar semua. Nggak ada dilanggar. Saksi dusta. Ini saksi dusta. Ini saksi dusta. Masing-masing Injil memberikan detail sudut pandang. Poin. Bahwa para wanita pergi ke kubur. Ini lagi umum kunjungan ke kubur. Semua Injil sepakat bahwa para wanita pergi ke kubur Yesus setelah hari Sabat. Kubur kosong. Mereka menemukan bahwa kubur itu kosong. Kehadiran malaikat di sebagian Injil Matius, Markus, Lukas, para wanita bertemu dengan malaikat di kubur. Pengungkapan kebangkitan. Para wanita menemukan bahwa Yesus telah bangkit. Itu kesimpulan. Meskipun keempat Injil menceritakan peristiwa yang sama, mereka
memberikan detail sudut pandang. Nah, peristiwanya sama ya Bu ya? Hal ini memperkaya pemahaman kita tentang kebangkitan Yesus dan relevansinya bagi kehidupan kita. Nah, itu menceritakan kebangkitan Yesus. Gitu dia. Oke? Oke. Jadi siapa yang dusta? Ya nggak ada yang dusta. Lah, Matius bilang nih, diulang lagi. Matius bilang 2 orang, Markus bilang 3 orang, Lukas nggak nyebutin, Yohanes bilang 1 orang. Ya, setiap Injil memiliki gaya bahasa yang khas. Matius cenderung menggunakan bahasa lebih informal dan terstruktur. Markus Bu, ini nggak ngomongin gaya bahasa. Gaya bahasa itu cara penceritaan. Ya, mau gaya bahasanya gimana pun, kalau yang datang 3 orang ya 3 orang semua. Ya, mau gaya apapun yang penting Yesus bangkit. Kubur kosong itu yang isinya, yang D4 ke Injil itu. Udah ya? Nggak, udah. Berarti ini saksi dusta ya? Enggak. Mana ada saksi? Masih loh. Enggak. Astagfirullah. Ini di Al-Quran dibilang bukan matanya yang buka tapi hatinya. Jelas nggak guys? Di Al-Quran udah dibilang bukan matanya yang buta tapi hatinya. Matius terakhir ya, Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, dan Yohanes 20 ayat 1 semua menceritakan peristiwa yang sama, yaitu kunjungan ke kubur Yesus setelah kematiannya. Perbedaan utamanya terletak pada detail, sudut pandang, dan bahasa yang digunakan dalam masing-masing Injil. Yang penting tujuannya sama, ceritanya sama, yaitu Iya, Bu. Sekarang gini, kalau ada kecelakaan sekarang di tol, habis itu ada yang datang ke saya bilang, kecelakaannya 3 mobil. Habis itu ada lagi yang satu bilang, kecelakaannya 1 mobil. Habis itu ada lagi satu bilang, enggak, 4 kecelakaan. Saya jadi nanya, ini benar nggak ada kecelakaan? Jibril, 4 itu yang menyaksikan tabrakan di jalan tol. 4-nya berbeda nanti ceritanya itu. Tapi sama-sama tabrakan. Enggak, saya jadi nanya, nih bener kalian bener ke sono nggak? Nanti ada orang mengatakan, di sana. Ini kalau di BAP dicek polisi 4-4-nya masuk bui nih. Kesaksian dusta katanya. Satu orang mengatakan tabrakan di jalan tol, tabrakan kambing. 3 ada mayatnya nampak. Yang nampak 3 mayat. Yang satu mengatakan, patah tangannya, berdarah. Yang satu mengatakan, kepalanya pecah katanya. Tapi sama-sama tabrakan kan? Itu isinya. Enggak, polisi begitu dengar ini bener nggak kecelakaan. Kalian jangan ngarang-ngarang cerita. Kok cerita bisa beda-beda gini? Nah, itu beginilah ini tentang cerita di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Isinya yang perlu. Bahwasanya kubur kosong, Yesus bangkit. Siapa dulu? Dearni Simatupang. Bukan matanya yang buta tapi hatinya. Hati dalam dada yang buta. Jadi udah jelas ya guys ya. Kasihan kau Dearni. Mau ditunjukin, dia udah catet tadi di Matius 2 orang, di Markus 3 orang, di Lukas nggak disebutkan, di Yohanes 1 orang. Dia masih bilang enggak sama. Iya, nggak apa-apa. Yang penting seperti tadi contoh yang kita. Ibu tahu nggak artinya mualaf, Bu? Di jalan. Ibu tahu nggak artinya mualaf, Bu? Mualaf. Mualaf itu ya bersahadat kan? Bukan. Mualaf itu yang artinya yang hatinya dilembutkan. Yang hatinya dilembutkan. Oh gitu. Ya. Jadi ibu nih masih hatinya tuh masih keras banget, Bu. Belum dilembutkan. Keras banget kepada Yesus, Tuhan Yesus. Makanya no tawar. Tahu nggak contoh-contohnya yang hatinya keras ini kayak siapa lagi, Bu? Siapa? Firaun. Siapa? Firaun. Firaun beda. Itu kan memang itu biadab. Udah dibilangin Tuhannya Musa itu yang benar. Udah dikasih sial. Udah dikasih tulah. Tetap hatinya tuh keras, Bu. Tulah 10. Udah dikasih tulah, hatinya tetap keras. Dalam kehidupanku, Yesus itu menyertai aku, Jibril.
Sampai nanti Bu, begitu dipasir di dalam mulutnya baru dia percaya Bu. Tidak, Yesus itu luar biasa Jibril. Bayangkan Jibril, walaupun aku seorang diri 20 tahun, punya anak 2 cowok, tapi aku tetap sabar tabah karena kasih Yesus menyertai aku, menuntun aku. Walaupun aku hidup sederhana, tapi aku merasa kaya Tapi raya. nyetor 7 juta sebulan. Enggak, itu maksudku 7 juta sebulan orang lain ya, itu bukan aku. Enggak, kan ibu kemarin cerita 7 juta sebulan nyetor ke gereja. Itu temanku itu ada. Orang ibu ngaku kok. Saya bilang 5 juta bukan? Enggak, di atas. Emangnya kayak aku membandingkan karena kalian bilang pendeta itu perutnya buncit-buncit makan uang perpuluhan. Oh tidak, itu buktinya dia juga sukses, nggak pernah miskin. Kan Dia saksi selalu dusta kaya nggak kan? raya. Ini saksi dusta lagi nggak? Enggak, aku mengatakan supaya kalian itu jangan bersifat jelek kepada perpuluhan itu doh. Ibu bilang. Enggak lah, enggak sampai segitu perpuluhanku, temanku yang segitu perpuluhannya. Jadi ibu berapa? Dikit, enggak lah. Saya tanya kemarin 5 juta bukan, ibu bilang enggak di atas. Saya bilang 10 bukan, enggak di bawah. Terus ibu bilang 7, aku 7 katanya. Enggak lah, enggak 7 juta. 7 juta udah 7. Kalau 7 juta itu sudah berapa itu 1 bulan penghasilannya, Jibril? 10% Ya 70. dari 70 juta. Iya kan? 1 bulan. Keuntungan itu, bukan modal. Berarti dia untung laba bersihnya 70 juta. 10% dari 70 Masa ibu nggak ada? Masa ibu punya toko laba 70? Enggak pala besar usahaku, kecilnya. 30 lah ya. Rahasia lah, pokoknya bisalah aku membiayai anakku sekolah. Itu aja. Ya tapi tetap aja, maksudnya kalau ibu nggak bayar perpuluhan, ibu bayarnya zakat, beli kambing, kasih orang miskin, saya rasa nggak akan seberat itu ibu jadi janda 20 tahun. Enggak juga, itu juga perpuluhan itu para pendeta itu bukan sembarangan mempergunakan itu, nggak ada mereka megang uang. Ini distrik Medan Barat, kami 4 gereja dipimpin 1 pendeta. Udah, dia tidak bisa pegang duit. Kami bendahara kami yang pegang duit, dia tidak pendeta. Siapa nama pendetanya yang 4 pendeta? Adalah Bapak pendeta adalah itu Kusianturi sama marganya dengan aku. Dia sekarang 5 gereja dia pimpin. Kami sekitar 400 orang, 400 orang lah. Udah 400 orang. Nah, bayangkan gajinya hanya 6 juta per bulan. Terus setiap orang yang sakit dia pasti bawa pisang. Setiap orang sakit dia pasti bawa jeruk. Bayangkan Jibril itu gajinya dengan 6 juta, anaknya 3. Kau bayangkan itu istrinya. Masehi Bukit Zaitun, Bu. Masehi Bukit Zaitun. Paramonganan. Enggak, di sini di Medan, di Medan Barat. Iya, itu Sianturi kan? Iya, Sianturi. Itu pendeta kami. Iya, ini tajir orangnya. Mana ada tajir, aku tahu rumahnya pun tinggal gereja. Orang jemaat yang membangun rumah. Ini dia melakukan peresmian gereja Advent Masehi Bukit Zaitun Paramongan. Enggak, beda, bukan itu. Enggak ada, Paramongan enggak ada. Paramongan di mana itu? Kan luar Sumatera itu. Enggak. Paramongan nggak tahu. Dia di Medan ini, 4 gereja. Medan Barat itu Padang Bulan, Pancur Batu, Simalingkar, Braskata. Iya, kalau satu orang ibu lah. Penghasilan ibu 20 juta, 30 juta, 3 juta lah. Itu. Emang semua di Pancur 3 Batu. juta kali 400 orang 3 juta itu udah 1,2 M juga, Bu. Makanya aku dengar 120 juta sebulan. 10 bulan udah 1,2 M. Gini aja untuk Sumatera Utara, untuk daerah Sumatera Utara, perpuluhannya 17 triliun tak berapa atau 15 triliun. 17 triliun. Triliun atau miliar, nggak tahu ya. Miliar. Terus saya. ibu percaya 17 triliun, 1 triliun itu 1000 miliar, 1 miliar itu 1000 juta. Ibu percaya bapak-bapak gerejanya miskin? Buktinya sederhananya semua pendeta kami. Mana ada yang mewah-mewah. Ya nggak ditunjukin dong, nanti nggak dikasih lagi dong kalau ditunjukin. Dengar, itu 16 miliar, berapa ratus pendeta gajinya itu. Udah itu bukan untuk pendeta saja uang itu. Ada KKR, ada bantuan membangun gereja.
Selalu mereka kasih. Nanti di mana-mana ada KKR, uangnya dari situ keluar. Gimana sih? Bukan untuk pendeta itu. Auditnya mana? Soalnya- Auditnya mana? Ada bisa kita Ibu lihat. Jelas auditnya. Duitnya kemana? Ibu lihat. Duitnya kemana? Dengar ya, kami contoh, kami kan 5 gereja. Distrik Medan Barat 5 gereja. Nah, di setiap gereja yang pegang uang bendahara, bukan pendeta. Nggak boleh dipegang bendahara, dipegang pendeta uang. Tapi kami punya rekening ke daerah, ke Sumatera, ke Sumatera, ke daerah. Ya, pimpinannya kan ada di daerah. Nah, nanti bendahara itu transaksi setiap 3 bulan sekali, langsung ke pusat, nggak boleh dipegang pendeta. Jadi pendeta terima uang ya organisasi lah, ketuanya lah yang memberikan orang ini nanti amplop, ya kan? Nah, langsung transfer nanti ke buku bank orang itu 6 juta satu orang. Itu nggak ada orang tuh pegang duit, nggak boleh kerja, nggak boleh berbisnis mereka. Gitu loh Jibril. Ibu percaya? Makanya kadang kalau Ibu percaya, aku lihat sendiri kok. Iya, 15 miliar kali berapa orang tuh tadi? 200 orang ya? Pendeta ya? Ratus ada nggak? Sumatera Utara kan? Sumatera Utara seluruhnya. Pusat inilah yang apa kan? Semua perpuluhan kan mengalir ke pusat. Semua bendahara nanti kirim langsung. Nggak bisa ke pendeta, nggak bisa. Dulu pendeta yang bawa, tapi setelah ada pergantian pemikiran, langsung disetor 15 miliar sebulan itu kali bagi 200 orang. Kali 200 orang aja udah 700 Jibril, bukan per bulan, bukan per tahun 15 miliar. Ya tetap aja. Ada berapa gereja? Cuma 4, 5. Banyak lah ratusan gereja di Sumatera Utara kan? Sumatera. Oh, tapi Bapak gereja Ibu yang megang 4 gereja inilah. 4 gereja dengan 400 orang. Iya, distrik Medan Barat 5 gereja. 1 pemimpinnya, itulah pendeta. Dan ada PS-nya, PS pemudanya. Belum berumah tangga dia masih sekelas PS. PS maksudnya pendeta sementara. Belum jadi pendeta dia. Itulah wakilnya. Supaya jangan capek kali dia memimpin yang Bukan, tadi kan kesini kita ngomonginnya ini apa namanya, Ibu udah kuat 20 tahun janda sendiri ini itu, tapi Ibu bayar 3 juta atau 7 juta 20 tahun terakhir. Tapi coba kalau Ibu bayar apa namanya zakat, pasti nggak seberat itu. Enggak apa-apa, aku ikhlas kok, karena kan itu ikhlas. Dengar Jibril, kalau Rela Bu, rela. Kalau ikhlas tuh Islam. Ya, kalau gini Jibril, kalau kita pelit karena adanya ayatnya Maleakhi 10 ayat 3 itu, bawalah persepuluhanmu kepada perbendaharaan, itu ya, kepada perbendaharaan. Itulah itu untuk penginjilan lah ini, ibaratnya perpuluhan ini. Sama seperti orang-orang Lewi dulu di Israel, kan seperti itu, mereka juga tidak berdagang. Jadi itu milik mereka itu gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Itu memang kita nggak boleh uangku banyak, tapi aku nggak mau mengasih perpuluhan. Tahu kau Jibril, bisa nanti kita itu sakit lah atau tabrakan tiba-tiba akhirnya habis uang tadi. Tapi kita ini aku tahu nggak pernah sakit, jarang Jibril, paling demam-demam, Ya, paling sedikit pilek-pilek. Bu, kalau soal zakat dan berbagi ini itu Ibu kayaknya salah nih ngomong sama saya. Kenapa? 3 hari yang lalu saya baru potong kurban. Kambing aja kita 3 juta. Kalau 3 berarti udah 10 juta. Sapinya itu 20 jutaan, 30 jutaan. Di masjid saya, di masjid daerah saya itu kambingnya 28, sapinya 28, kambingnya 80. Iya. Jadi kalau umat muslim kalau soal berbagi, dan itu makanan loh Bu, dan itu makanan jelas ke orang miskin, bukan ke imam masjid, bukan ke ini ke itu. Ke umat ya. Ke umat itu daging, habis itu orang-orang miskinnya dapat kupon, mereka datang ngambilin daging. Iya. Nah, Ibu ngasih ke pendeta. Ya itu kan upah mereka membimbing kami, karena mereka tak bekerja loh Jeb. Mereka Ya Ibu gaji kan.
Itulah dari situlah penghasilan mereka. Wajar Iya, itulah. iya, berarti bukan maksud saya kalau kayaknya salah kalau ibu bilang oh kita berbagi. Ibu berbagi bukan berbagi, ibu memberi ke gereja. Kalau yang Muslim itu Idul Adha kita kurban ini. Itu saya sampai Bu, saya sampai masukin daging ke plastik, saya bagi-bagiin. Saya ikut pemuda masjid juga. Iya, bagus Jadi tuh. bukan maksudnya salah banget kalau ibu bilang ikut berbagi ini. Ibu ikut turun nggak? Turun gimana? Enggak. Turun ke lapangan bagiin keringetan panas-panasan. Oh kami enggak. Kalau perpuluhan itu kan udah ada ya. Nah, ngasih bapak gerejanya bagi-bagi, udah gitu kan? Enggak, bukan jangan bilang bagi-bagi. Ibaratnya itulah bagian mereka dari umat gitu. Sama kayak orang-orang Lewi kan seperti itu. Mereka dapatkan bagian mereka dari umat. Makanya ada dulu Enggak, itu yang menyedihkannya Bu. Kalau kami Idul Adha kemarin yang datang bawa kupon itu orang-orang Muslim yang ada, kita nggak tahu juga ya, mungkin ada kafir juga ya. Tapi kita bagiin daging ini. Kalau Idul Fitri Bu tau nggak? Kita mesti zakat itu 2,5 liter beras, dan 2,5 liter beras itu kita bagiin juga ke orang-orang yang nggak mampu, yang ini yang itu. Jadi bener-bener ke tangan yang membutuhkan. Itu sementara kalau ibu ngasihnya ke pendeta. Aduh, kita pusing. Iya. Tahu tuh kemana duitnya tuh. Nah itu dia. Ya makanya organisasi Advent ini bagus dia, terstruktur, ya rapi. Keuangannya juga rapi, makanya tetap berjaya walaupun kami nggak banyak, tapi tetap Tapi ibu berbaginya di mana? Ibu turun ke lapangan ngasih makanan aja enggak, mau kotor aja ibu enggak kan? ya kan mereka lah yang kelola itu Jibril. Kok kita nggak lagi ranah kita ke sana, kan ada daerah, ada nanti ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, dia kan tertera, ada nanti yang mengaudit itu, nggak bisa sembarangan, diaudit juga itu gitu. Ya masalah itu mau diapakan mereka, itu urusan mereka, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kewajiban kita sudah kita berikan, udah nggak usah kita pikir-pikir lagi. Mau mereka mau habisi, mau diapain, urusan mereka kepada pencipta, kan gitu. Gitu dong. Setuju. Tapi kalau soal berbagi ini apa segala macam, ibu salah banget ngomong sama Muslim. Ya, aku tahu juga teman-teman Muslim juga bagus, ya. Karena semua agama mengajarkan kita agar kita berbagi. Gak ada yang salah itu. Tuhan kan menginginkan kita agar saling mengasihi sesama manusia. Iya enggak? Enggak, masalahnya untuk Bani Lewi kan, ibu perpuluhan untuk Bani Lewi. Sekarang emang adalah bahan Bani Lewi. Nah itulah, Bani Lewi itu kan imam-imam di Bait Allah. Nah, tafsir lagi. Memang gitu. Tapi sekarang di zaman modern ini, imam-imam itulah para pendeta, mereka yang memimpin umat. Gitu kan, mereka yang memimpin umat. Oh, jadi bapak gereja ibu Bani Lewi lah. Iya, nggak mungkin lagi ada orang Lewi, orang Yahudi sekarang di zaman modern ini kan. Nah itu, dan penggantinya mereka sekarang para pendeta. Maka mereka menuntun kita sama seperti Musa dituntun bangsa Israel itu kan. Enggak, kalau saya setiap Jumatan Bu di masjid saya ini dikasih tahu apa bulan ini kita masuk 400 juta diberikan ke sini, sekian juta diberikan ke sini, sekian juta diberi. Ibu ada nggak kayak gitu? Kami nggak ada, paling seperti ini. Nanti kalau ada saudara-saudara kami yang kurang membutuhkan, baru kita tek-tekan lah ibaratnya seperti itu gitu. Dah, dimintain kalau ada apa-apa. Enggak, kami antar jemaat, nggak ada lagi hubungan ke pendeta itu. Kami aja di. Oh, jadi kalau ada yang musibah terus dimintain lagi gitu, PT. Kami masing-masing di setiap gerejanya ya seperti itu dong. Kalau persembahan perpuluhan itu nggak boleh diambil, itu khusus milik orang, milik gereja. Pengurus gereja, bukan pengurus gereja. Untuk imam tadi, itulah pendeta. Itu nggak bisa itu kita ambil. Itu nggak bagian kita lagi, gitu loh. Makanya dulu di zaman Israel itu persembahan mereka itu kan nggak boleh cacat. Enggak, tapi gini Bu, soal ini kita udah soal berbagi Muslim lah, udah paling menang, udah juara lah. Karena kita ngasihnya langsung ke orang yang membutuhkan, kalau ibu kan ngasih ke bapak gereja. Tapi kalau soal ini Bu, ada hadis dalam hadis dinarasikan, kalau saya menyakiti ibu orang non Muslim, Ya. ibu tinggal di Indonesia,
Kalau saya menyakiti ibu, Rasulullah bilang, saya adalah musuhnya nanti di hari akhir. Iya, ada ayatnya itu. Bukan ada hadis. Jadi saya jadi saya takut banget untuk menyakiti ibu, karena Rasulullah bilang saya akan melawan dia nanti. Iya. Terus kayak mana ke teman-teman Islam? Nah, tapi di agama ibu gimana? Ya memang nggak boleh. Jangan kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu katanya. Coba. Kasihi musuhmu itu gimana? Doakanlah musuhmu, maksudnya seperti ini. Kayak aku lah contoh. Ini ada tetanggaku. Udah. Semua aku serba salah. Tahu Jibril, kalau contoh ada orang pembeliku, rumahku kan 10-nya lebarnya, meternya 10 meter. Udah. Kalau mobil parkir satu, cuma 2 yang parkir boleh. Udah. Kalau parkir 2 contohnya, lewat nanti sedikit pantatnya ke belakang. Oh, udah ngamuk dia kayak orang gila. Gimana aja itu mobil jangan lewat batas. Pak, tolong Pak ya, supaya jangan ada ribut. Apa dia namanya dia? Lewat pantatnya mobil itu sedikit ke halaman pasar. Padahal pasar itu milik negara kan. Denomnya apa dia? Ya Kristen. Denomnya apa? Gereja. Protestan. Kristen. Nggak tahu, aku tak pernah gereja, aku lihat. Terus dia terus jual, tapi miskin terus. Udah? Nah, singkat cerita, tapi aku selalu berdoa. Dulu aku rumahku ini, tahu kau Jibril, ini dulu masih gubuk, ini masih tepas keliling ini, tepas. Udah? Aku janda, bayangkan, aku udah 20 tahun menjanda. Tapi aku tetap di barisan Yesus, tetap aku sabar. Walaupun aku selalu dibantai mereka, tetapi aku sabar. Apalagi kan aku gak punya suami. Mereka di situ berkeluarga 3 orang. Mereka menghajar aku habis-habisan, tapi aku sabar. Akhirnya kau tengok, tertembok rumahku ini batu. Anakku sekarang udah kerja dua-duanya. Itu Tuhan memberkati. Itu maksudnya, jangan lawan. Kalau ku lawan kian itu, kan bisa aja ku bayar preman. Ku bayar preman, kasih ceknya 5 juta. Oh, lempari rumahnya itu kan bisa aja kan, Jibril? Bisa kan? Enggak, tapi bukan. Itu kan saya mau didengarkan narasi saya. Saya takut menyakiti ibu. Karena Rasulullah bilang Rasulullah akan jadi musuh saya nanti di hari akhir kalau sampai saya menyakiti ibu. Nah, di ajaran ibu gimana? Memang kita nggak bisa jadi bilang kita nggak boleh melawan. Orang berbuat jahat kalau bisa nggak usah dilawan, hindari aja. Sama juga seperti ini. Dia dulu sewaktu ada suaminya, tahu kau Jibril? Oh, sombongnya minta ampun. Bagian menyentik bius kalau dioperasi, besar gaji suaminya. Udah lumayan lah, suratnya lewat 10 juta. Belum lagi santunannya awak janda. Ya kan? Sepele dia nemu aku Jibril. Tiba kemudian hari, tapi aku tetap berdoa kepada Tuhan. Mati suaminya tadi. Mati suaminya sekarang sama, imbang kita. Kau janda, aku janda. Ternyata aku ku tengok lebih enak dari dia. Nah itu. Jadi kita tetap jangan melawan orang yang membuat sakit kita, jangan dilawan. Gitu maksudnya. Itu kata Yesus. Kalau kita lawan kan api ke api kan jadi membara jadinya. Betul. Kalau itu sih saya setuju. Enggak, kalau itu jangan nyari ribut, jangan masalah ini apa segala macam, saya setuju. Tapi kalau untuk ya itu tadi, kalau Rasulullah ngajarin saya jangan menyakiti ibu. Ibu ada nggak diajarin ibu jangan menyakiti orang Muslim atau yang? Oh pasti dong. Nggak ada pun nggak boleh kami menghujat. Ada ayatnya tadi mana itu? Jangan menghujat sesembahan orang lain katanya. Tadi mana ayatnya? Di mana tuh jangan menghujat? Itu ayat saya tuh, Al-Qur'an tuh. Ada, pernah aku baca di Itu Wahyu. Al-Qur'an tuh. Enggak Wahyu. Bentar ya. Mana? Coba. Tunggu ya. Jangan. Waduh, dikutip-kutip Al-Qur'an, guys. Agama orang lain. Lain di Alkitab. Di Alkitab. Di Alkitab. Iya dong, kan Alkitab aku. Mana? Coba. Ada, ini dia ntar ya. Menyatakan bahwa marah dan memaki adalah dosa. Dan bahwa setiap orang yang menghina saudaranya akan dihadapkan ke pengadilan. Mana ayatnya? Jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan, menunjukkan pentingnya menghormati. Bentar lu. Jangan menghina Tuhan orang lain tadi ibu bilang. Ini Amsal 11 ayat 12. Amsal 11 nomor 12. Bahwa menghina orang lain adalah perbuatan bodoh
mendorong untuk Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Mane jangan menghina Tuhan orang lain. Saya melarang mengeluarkan perkataan yang busuk, mendorong untuk menggunakan perkataan yang baik dan membangun. Udah ngutip Al-Quran, Masya Allah. Dengar, ini 1 Petrus 2 ayat 17 menyerukan untuk menghormati 1 semua Petrus orang. 1 Petrus 2 ayat 7 nomor menyerukan. 7. Ini artinya ya, ini menyerukan. Karena itu bagi kamu jangan percaya ia mahal, tetapi bagi mereka tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang telah menjadi batu penjuru juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Di mana jangan menghina Tuhan orang lain. Oh, enggak, tapi ini sesama manusia kan tadi. Enggak, tadi kan kita lagi ngomong. Coba di ajaran ibu nggak boleh menghina sesembahan orang lain. Di mana? Di mana? Oh, ini tuh ya. Ini dia. Matius 5 ayat 22. Matius 5 nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, siapapun yang marah kepada orang lain tanpa alasan yang benar akan dihukum Allah. Dah. Matius 5:22. Iya, tapi mempraktekkannya susah, Jibril. Enggak, Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di mana jangan menyembah, jangan mencaci atau menyerang Tuhan orang lain. Iya, ayatnya aku lupa di mana loh, Jibril. Aduh. Sesungguhnya. Nantilah tugasku itu mencarinya sampai dapat, nanti aku bilang kalau aku naik ada Jibril, aku kasih tahu. Gitu loh. Kan Alkitab ini aku gak hafal. Itu coba. Mau tahu nggak? Lu dari mana? Mana yuk? Coba ibu baca deh. Mana? Al-An'am ayat 108. Berapa? Surat Al-An'am ayat 108. Oh, itu kan Al-Quran. Nah, ibu ngutip Al-Quran justru. Terus kenapa kalian hina Yesusku? Siapa yang hina Yesus? Kalian, teman-teman. Coba, oke. Di mana saya Yesus itu menetek keluar dari selengkangan. Nah, Bu, itu kita nggak. Nah, ibu mesti bedain. Itu saya nggak nyerang Yesusnya, saya menyerang ide Tuhan jadi manusia. Kenapa kalian percaya Yesus itu disalib? Ya, saya menyerang argumen ibu. Kenapa kalian percaya? Ya, berarti kalian Nabi Muhammad lawan kalian kelak dari zaman. Nah, siapa lagi si Kores ditunjukkan salib Yesus, nampak burungnya. Ya, itu kan lawannya kayak gimana, Bu? Nampak burung. Lawan Bang Kores kayak gimana? Ibu kalau lihat nggak dengar nggak apa yang dikatakan lawannya Bang Kores? Ada disuruh Muhammad rupanya dilawan seperti orang kayak gitu. Pasti disuruh dijauhi. Perangilah orang yang memerangi kamu. Kita boleh merangin orang yang merangin kita, Bu. Bukannya tampar pipi kiri lapor Polda Sumut. Iya, apalagi semua itu kunjungan udah ya, apalagi? Udah mau subuh bentar lagi. Enak ternyata kalau ada HP satu lagi enak. Jadi sekarang aku udah nggak takut lagi pertanyaan kalian. Ya, tapi Ibu itu PR Ibu tuh. Siapa yang datang pagi-pagi mau ini lihat ke udah aku jawab tadi. Udah aku jawab tadi. Belum Ibu jawab. Walaupun itu apa berbeda, satu tujuan ceritanya yaitu kubur kosong dan Yesus telah bangkit. Itu dia. Tuh Pak Angon bilang narasi argumenmu yang menghina Yesus. Nah, itu Ibu. Mana? Udahlah, kita sambung besok. Saya mau subuh dulu. Wah, udah 4:30, Bang Agu ya, kapan lagi aku tidur? Oke lah Jibril, makasih banyak semuanya, teman-teman, host. Terima kasih waktunya, Bu. Semoga Tuhannya Yesus memberkati, Bu. Ya, semua Tuhan memberkati. Amin. Udah ya, turun aku ya. Ya, saya turunin, maaf. Ustadz Arif. Ustadz Arif. Ustadz, kalau Ustadz ketiduran saya turunin semua ya biar close ininya ya.
Guys, gue kosongin deh ininya. Oke, sebelum gue turun, satu pesan, guys. Kalau dari sini lebih bagus kita istirahat atau buka YouTube